Karena diibaratkan kita ini dalam kehidupan sehari-hari kita tidak ada yang luput dari dosa. Makanya itu setiap dosa kita lakukan ibaratkan lembaran-lembaran amal kita itu ternoda, mendapat noda. Nah, ketika kita beristighfar maka itu terhapus kembali bersinaqiyah, kembali bersih, bayda, putih, hilang nodanya. Wa qad amarana Allah Ta'ala bidzalika biqauli. Itu Allah memerintahkan kepada kita dengan sabdanya, dengan firman-Nya, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah huwa khairan wa adama ajra wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Apapun yang kamu telah lakukan, kirimkan lebih duluan untuk dirimu sendiri berbuat kebaikan, maka kamu akan mendapatkan di sisi Allah, akan mendapatkan pahala yang besar. Jadi apapun yang kita sudah lakukan itu namanya dikirim lebih duluan. Kenapa dikatakan lebih duluan? Karena kita belum mati. Jadi semua amal yang kita lakukan berarti itu sudah dikirim. Nah, kiriman kita itu akan kita sebentar tajiduhu indallahi khaira. Kamu akan menemukannya di sisi Allah dengan khairan wa adama ajra, akan mendapatkan kebaikan dan pahala yang besar. Wa ajran azima. Ajaran itu kalau kita dalam bahasa sehari-hari kita itu ajaran itu gaji ganjaran ajaran. Hanya bedanya kalau gaji kita di dunia ini ya tergantung dari aturan-aturan suatu perusahaan. Kalau PNS biasa tanggal 1 terima gaji. Perusahaan terserah tanggal berapa, ada 15, ada ya macam-macam. Tapi kalau gaji yang diterima dari Allah, nanti kita meninggal. Itulah tuqaddimu tadi. Kita sudah mengirim sebelumnya dan nanti kita akan menerima setelah kita meninggal. Tetapi bukan berarti tidak ada mukaddim-mukaddimahnya. Ada mukaddim-mukaddim yang kita rasakan diberikan oleh Allah kepada kita. Sebagai mukaddimah bonus-bonusnya. Dan nanti aslinya yang pokoknya nanti diterima ajaran a'zama ajra, yaitu pahala yang sangat besar. Lalu ayat mengatakan wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Ini perintah untuk istighfar. Jadi itu istighfar. Ini dalam ayat surah Al-Muzammil. Surah Al-Muzammil ayat 20. Wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Wa qad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru min istighfari ta'liman li ummatihi wa tawjihan. Rasulullah SAW memperbanyak beristighfar sebagai pengajaran dan arahan kepada umatnya. Ini perlu kita pahami. Kenapa Nabi beristighfar? Padahal sudah diampuni semua dosanya. Cuma kenapa beristighfar? Yaitu dikatakan di sini ta'liman sebagai pengajaran kepada umatnya dan sebagai arahan. Kenapa dikatakan ta'lim, pengajaran? Karena Nabi sendiri saja tidak ada dosanya, diampuni dosanya, masih beristighfar. Maka diajarkan kepada kita bahwa kamu ini banyak dosamu, lebih penting lagi untuk beristighfar. Juga ada penafsiran yang lain bahwa Nabi itu setiap beristighfar itu naik lagi derajatnya. Setiap beristighfar naik lagi derajatnya. Jadi bukan karena ada dosanya, tapi itu karena untuk menaikkan lagi derajatnya.
Nabi setiap beristighfar. Nah, itu minimal setiap hari 70 kali sampai 100 kali. Jadi kalau Nabi yang tidak ada dosanya beristighfar 100 kali, kalau kita yang banyak dosa mestinya 1000 kali. 1000 kali atau lebih daripada itu. Kenapa? Karena banyak kita dosa kita. Kalau kita hitung-hitung, itu namanya muhasabah kan? Muhasabah artinya menghitung. Melakukan perhitungan. Muhasabah dari kata hasibah. Muhasabah melakukan perhitungan. Coba kita hitung-hitung dosa kita. Sejak dari bangun sampai tidur. Apa kita lakukan tadi? Dari bangun. Hitung-hitung. Dan tidak ada orang yang tidak berdosa. Sejak begitu terbuka mata kita sudah bisa berpeluang pada saat itu melakukan dosa. Apa yang kita pertama lihat? Ketika kita ketemu teman, apa yang pertama kita ucapkan? Dan apa yang kita lakukan itu sampai tidur kembali. Itu namanya muhasabah. Hitung-hitung, menghitung-hitung. Dan itu apa? Karena rahmanya Allah, dia katakan Nabi, kullu bani Adam khata'un. Semua anak cucu Adam khata'un, ahli berbuat dosa, berbuat salah. Itu khata'un dalam bahasa Arab sigah mubalaghah. Sangat suka melakukan dosa, kesalahan. Itu khata'un. Kalau katakan khata', kesalahan biasa. Khata'un, manusia itu sifatnya khata'un, suka berbuat dosa, suka berbuat menyimpang, suka berbuat salah. Itu khata'un namanya. Tetapi Nabi mengatakan wa khairul khata'ina at-tawwabun. Ternyata orang yang berdosa ada yang baik. Berarti kalau orang tidak berdosa dikala oleh orang yang berdosa. Tapi tidak ada orang yang tidak berdosa. Wa khairul khatta'in at-tawwabun. Sebab baik orang-orang pendosa yang suka bertaubat. Jadi itu yang disenangi oleh Allah. Kenapa? Karena dalam satu hadis dikatakan yang artinya sekiranya kalian tidak ada berbuat dosa, maka Allah akan menciptakan makhluk yang melakukan dosa baru dia beristighfar. Seandainya, itu kata seandainya tidak mungkin terjadi kan? Sekiranya nenek saya masih hidup, tidak mati kan? Tidak mungkin itu. Itu kata law dalam bahasa Arab. Law tidak mungkin terjadi. Sekiranya kata Allah, engkau tidak ada yang berbuat dosa sama sekali, maka Allah akan menciptakan makhluk, lalu makhluk itu berbuat dosa lalu beristighfar. Kenapa? Karena Allah Maha At-Tawwab. Kalau tidak ada orang berdosa, berarti tidak berlaku sifatnya Allah Al-Ghaffar, Maha Pengampun, Maha Penerima Taubat. Ya. Kalau tidak ada pegawai yang menangani pemata, saya berikan contoh, kita punya kewajiban bayar pajak. Kalau tidak ada kewajiban pajak, maka tidak ada tugas, tidak ada petugas. Tidak ada petugas untuk menangani. Jadi seandainya kita tidak ada yang berdosa, maka namanya Allah Al-Ghaffar, At-Tawwab itu tidak ada. Makanya Allah mengatakan innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ada dua disebutkan. Allah suka, cinta kepada orang yang selalu bertaubat dan selalu mensucikan diri, membersihkan diri. Jadi itulah namanya kita selalu ada namanya ar-raja. Ar-raja pasangannya al-khauf.
Di dalam tasawuf selalu itu disebutkan, dan itu adalah maqam. Al-khauf tingkat maqam dan ar-raja juga maqam. Tapi berpasangan itu. Al-khauf harus selalu kita merasa khawatir, jangan-jangan amal saya tidak diterima. Jangan-jangan saya dimarahi, dimurkai oleh Allah. Itu namanya khauf. Kita selalu merasa takut, khawatir terhadap kita punya pekerjaan. Apakah yang saya lakukan ini baik atau tidak, itu selalu kita ada namanya khauf. Kemudian untuk mengimbangi khauf itu ada raja. Raja itu penuh pengharapan terhadap rahmat dan nikmat Allah. Dan itu rahmatnya Allah lebih besar daripada marahnya. Inna rahmati ghalabat ghadabi. Kata Allah, rahmatku mengalahkan amarahku. Jadi artinya khauf itu, ar-raja itu supaya orang tidak berputus asa. Pemanya ada orang terlalu banyak dosanya, terlalu besar dosanya. Kalau dia tidak mengharapkan rahmat Allah, bisa berputus asa. Kalau begitu jangan, biar bisa takkalamu ke apa, lakukan dosa pokoknya di situ saja terus. Sebab mungkin Allah sudah tidak mampu, atau tidak mau mengampuni saya, kan terlalu besar, terlalu banyak sekali. Saya kira kita ingat dosanya orang membunuh 100 orang. Pertamanya 99 tambai menjadi 100, itu dia masih diampuni itu. Padahal baru berniat mau melakukan taubat, baru berniat. Jadi itu namanya ar-raja. Ar-raja, pengharapan. Jadi harus selalu seimbang. Ar-raja dan al-khauf. Tapi kalau ar-raja saja tidak ada al-khauf, nah capak-capak. Hanya orang selalu tidak usah gampang itu, tidak perlu ini karena ada rahmatnya Allah. Tidak boleh, harus seimbang. Sehingga dikatakan keduanya ini khafa dan khauf dan raja itu dikatakan ibaratkan dua sayap. Dua sayap kita dipakai untuk hidup di dunia ini. Ibaratkan sayap dipakai terbang. Jangan khaufnya terlalu besar menyebabkan kita putus asa, jangan pula rajanya terlalu besar sehingga memandang enteng ibadah-ibadah itu. Jadi itu ayat ini memerintahkan untuk kita beristighfar. Jadi Nabi beristighfar itu hanya sebagai ta'liman, sebagai pengajaran kepada kita. Kama rawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu qaulahu. Seperti Abu Hurairah mengatakan Nabi Abi Hurairah meriwayatkan terhadap ucapannya Nabi. Apa kata Nabi? Wallah inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsara min 70 marrah. Nabi bersumpah, wallah demi Allah, inni sesungguhnya aku la astaghfirullah, pasti itu lam, pasti aku beristighfar kepada Allah, wa atubu ilaih, dan aku tobat kepadanya dalam satu hari lebih daripada 70, pernah kurang 70. Nah ini jadi Nabi bersumpah, aku akan beristighfar, wa atubu ilaih. Dan apa bedanya istighfar dengan taubat? Istighfar itu minta, kan, meminta. Istighfara, astaghfiru, aku meminta ampunan. Aku meminta ditutupi, itu namanya istighfar. Karena nama Allah Al-Ghafur, saya kira sudah berulang-ulang kita sampaikan.
Nama Allah Al-Ghafur, Al-Ghaffar itu artinya maha menyembunyikan dan menutupi. Menutupi. Kita artikan mengampuni. Padahal arti sebenarnya Al-Ghaffar, Al-Ghafur, istighfar itu Allah menutupi kesalahan-kesalahan kita. Karena kita ini semuanya banyak dosa-dosa. Tapi saya tidak lihat. Banyak dosa saya, mungkin dari pagi sampai sekarang banyak dosa. Itu tidak ada lihat. Kenapa Allah sembunyikan? Itu namanya Al-Ghaffar. Makanya kita istighfar minta kepada Allah, sembunyikan ya Allah. Karena kalau orang semua lihat cacat saya, tidak ada yang mau dekat-dekat sama saya. Tidak ada. Itu namanya istighfar. Jadi minta ya Allah, astagfirullah. Ya Allah tutupilah, saya minta supaya ditutupi dosaku. Itu namanya Allah Al-Ghaffar, maha menyembunyikan. Tetapi pada suatu waktu ketika dosa dilakukan oleh seseorang sudah sangat-sangat berbahaya, bisa merusak masyarakat, berbahaya. Kalau tidak dibuka, maka Allah buka. Koruptor itu kan pertamanya kecil-kecil caranya. Tidak langsung korupsi banyak-banyak. Kecil-kecil dulu karena dia tidak ditahu, tambah besar-besar. Karena masih aman-aman, tambah lagi besar-besar. Karena sudah besar maka Allah membukanya. Sehingga kita mengetahui semuanya. Itu karena sudah berbahaya kalau tidak dibongkar, tidak dibuka. Jadi istighfar itu apa atubu? Atubu itu artinya taba yatubu, kembali, raja'ah. Raja'ah. Jadi minta dulu kepada Allah untuk ditutupi, lalu kita karena Allah sudah menutupi maka harus kita tinggalkan itu. Itu namanya taba yatubu. Taba artinya kembali, raja'ah. Kenapa dikatakan raja'ah kembali, taubat kembali? Karena dia sudah diampuni. Sudah diampuni dosanya. Nah, orang yang sudah diampuni dosanya sama dengan sudah bersih kembali, tidak ada dosanya. Itu namanya sudah kembali. Raja'ah kembali. At-taibu minaz zambi kamal la zambalahu. Orang yang bertobat kembali dari dosa yang dia lakukan kamal la zambalahu, sama dengan orang yang tidak ada dosanya. Kalau sudah tobat dan diterima tobatnya maka sama kamal la zambalahu, kembali seperti tidak ada dosanya. Kalau melakukan lagi dosa baru lagi. Lakukan lagi dosa baru lagi, tobat lagi. Lakukan lagi, tobat lagi. Lakukan lagi, tobat lagi. Nah, itu. Tapi jangan mempermainkan tobat, dosa. Jangan permainkan. Tapi ada sesuatu hal kita tidak bisa menghindari, terus terjadi. Kita lakukan kesalahan-kesalahan. Kemudian selanjutnya Abdullah bin Bishr radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul tuba liman wajada fi sahifati istighfaran katsira. Dia mengatakan Abdullah bin Bishr radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu mengatakan, bersabda, tuba liman wajada fi sahifati istighfaran katsira. Tuba sangat-sangat bahagia. Sangat-sangat bahagia. Lima wajada fi sahifati, bagi orang yang menemukan sahifati, lembaran-lembaran amalnya, istighfaran katsira, banyak istighfar. Jadi nanti di hari kemudian itu dikatakan orang yang sangat-sangat berbahagia kalau
di surah amalnya itu banyak sekali melakukan istighfaran katsira. Jadi tercatat semua itu. Akhrajahu Ibnu Majah fi Kitab al-Adab wa qala fi Zawaid isnaduhu sahih. Sahih wa rijaluhu thiqat. Ini hadisnya sahih. Yang kedua, sigat wirid itu as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan model bentuknya Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam mi'ata marratin ma istihdari 'azamatihi sallallahu alaihi wasallam wa tadhakkuri sifatihi wa syama'ilihi wa ta'alluqi bi janabihi ar-rafi' mahabbatan wa tashawwuqan. Jadi ini yang kedua wirid, menjadi wirid disyariatkan salat as-salatu bersalawat kepada Nabi. Bersalawat kepada Nabi dengan berbagai macam sigatnya. Yang minimal Allahumma salli ala Muhammad bagi orang yang takut menyebut Sayyidina. Allahumma salli ala Muhammad. Karena ada tidak menyebut Sayyidina, tidak apa-apa. Jadi yang lebih tinggi sedikit Allahumma shalli sayyidina Muhammad. Mau lagi terserah, ada macam-macam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi abdika wa rasulik. Itu semuanya itu bentuk salawat kepada Nabi. Salawat itu doa. Tapi kenapa Nabi didoakan? Ada biasa bertanya, kenapa Nabi didoakan? Nabi tidak ada dosanya, kenapa kok didoakan? Jadi sebenarnya doa ini, salawat kita kepada Nabi bukan untuk mendoakan keselamatan kepada Nabi, tapi adalah bentuk terima kasih kita kepada Nabi. Karena kalau bukan karena Nabi, mana kita tahu Islam? Jadi pujian sebenarnya salawat kita itu pujian kepada bentuk terima kasih kita kepada Nabi. Gara-gara Nabi kita tahu salat, gara-gara Nabi kita tahu puasa dan seterusnya. Nah, ketika kita bersalawat kepada Nabi, ini juga dalam untuk dijadikan wirid itu 100 kali salawat. 100 kali salawat. Dengan ma'astihdari azamati, dengan menghadirkan membayangkan keagungan Nabi. Artinya untuk lengkapnya salawat kita bukan hanya sekedar mulut kita, tapi menghadirkan dalam hati kita keagungannya Nabi, membayangkan istihdar. Wa tadhakkuri sifatihi wa syama'ilihi, dan kita ingat sifat-sifatnya dan karakternya Nabi. Kita ingat sifatnya Nabi ketika bersalawat. Wa ta'alluqi bi janabihi ar-rafi', dan kemudian kita mengingat itu kedudukannya yang tinggi. Kedudukannya yang tinggi. Karena kedudukannya Nabi kan kedua dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai apa bentuk dikatakan sini salawat antara lain mahabbatan wa tashawwukan, karena cinta dan karena rindu. Jadi kita bersalawat membayangkan, menghadirkan keagungannya, akhlaknya, sifatnya sebagai bentuk cinta kita dan karena rindu kepadanya. Karena bentuk cinta kita kepada sesuatu adalah menyebut-nyebut namanya. Man ahabba syai'an aktsara min zikri, man ahabba syai'an aktsaru min zikri. Siapa yang mencintai sesuatu pasti ia banyak menyebutnya. Apapun yang kita cintai pasti banyak menyebutnya.
Jadi kalau kita mengaku cinta kepada Allah tapi tidak pernah berzikir, tidak menyebut namanya, itu tidak bisa dikatakan. Mengaku cinta kepada Nabi tapi tidak pernah disebut-sebut namanya, tidak pernah bersalawat, berarti pengakuannya tidak benar. Cinta kepada istri tidak pernah sebut namanya, tidak pernah ingat namanya, itu tidak bisa dikatakan cinta. Karena ada orang yang diingat bukan nama istrinya, yang diingat istrinya orang lain. Berarti cintanya kepada orang lain. Kan itu yang sudah diingat. Zikir berarti dua, mengingat dan menyebut. Itu mengingat dan menyebut, namanya zikir. Dan mengingat dan siapa yang selalu mencintai sesuatu pasti sering sekali diingatnya. Diingat bahkan sampai disebut namanya. Kalau orang jatuh cinta kepada seorang, jangankan waktu jaga, tidur pun disebut namanya. Tidur pun disebut namanya. Kalau mimpi itu disebut dipanggil-panggil. Kalau orang yang dicintainya pasti. Wa qad amarna Allah Ta'ala bidzalika biqaulihi, Allah menyuruh kita bersalawat dengan firman-Nya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah bersama malaikatnya, semua malaikat yusalluna 'alan nabi, bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Oleh karena itu, wahai orang yang mukmin, bersalawatlah dan kirimlah salam kepadanya. Itu kehebatannya Nabi kita. Karena Allah bersalawat kepadanya. Malaikat bersalawat kepadanya. Jadi kalau Allah saja ada malaikat bersalawat, maka lebih pantas lagi kita bersalawat. Tapi bagaimana salawatnya Allah kepada Nabi? Apakah mengatakan Allahumma shalli ala Muhammad? Itu tidak. Tidak. Kalau salawatnya malaikat mungkin bisa saja demikian. Tapi Allah tidak mungkin. Allah itu salawatnya rahmanya, anugerahnya. Itu apa? Salawatnya Allah kepada Nabi, tidak seperti salawat kita. Wa kadzalika raggaba Rasulullah sallallahu bi kasratis salati wassalami alaihi. Demikian pula Nabi Rasulullah sallallahu menganjurkan kepada kita untuk banyak bersalawat kepadanya. Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi biha asya. Ini sudah dihafal kita semua hadisnya ini. Man shalla alayya salata wahidatan sallallahu alaihi biha asyra. Siapa yang bersalawat kepada aku, dia Nabi sendiri mengatakan, siapa yang bersalawat kepada aku satu kali, Allah akan memberikan rahmatnya, pertolongannya, nikmatnya kepadanya 10 kali. Kalau kita bersalawat 10 kali, berarti kita mendapatkan salawat dari Allah 100 kali. Kalau kita bersalawat 100 kali, kita mendapatkan 1000 kali dan seterusnya. InsyaAllah kita akan lanjutkan pertemuan berikutnya akhiri. Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ada informasi saya akan sampaikan bahwa Syekh Buya Ar-Razi akan datang di Makassar. Mungkin sudah ada baca di WA. Mulai tanggal 30 sampai tanggal 5. Buya Ar-Razi dan akan mengadakan maulid di beberapa tempat. Yang pertama tanggal 30 dia dari bandara akan langsung ke Parepare. Parepare di Uyularo. Kemudian sesudah itu malamnya itu ke Pangkajene Sidrap. Sesudah itu besoknya tanggal 1 ke Lapeo Polman untuk menyampaikan
maulidnya pada peringatan Haul Imal Lapiau. Sesudah itu, hari itu juga kembali ke Belawa. Ke Belawa, kemudian sudah itu ke Sengkang. Sudah ke Sengkang, besoknya itu ke Bone, Pompanua. Di Pompanua itu di pesantren Tahfiz As-Surur, Pompanua. Sesudah itu menuju ke Makassar karena waktunya tidak mungkin sampai di sini jam ditentukan kalau lewat mobil maka lewat pesawat. Jadi ke Bone, dari Pompanua ke Bone naik pesawat ke Makassar. Dengan pesawat tentu bukan Lion karena tidak ada, bukan Garuda, itu pesawat kecil, Susi Air. Susi Air itu sudah dicarterkan, dicarter oleh panitianya. Jadi ke Makassar, tiba di Makassar, ada di malamnya itu ada di Todok Puli, masjid apa namanya itu saya tidak tahu. Sesudah itu di masjid Rautul Mufli Terong. Kemudian di rumahnya Ustaz Amrul Amri. Sesudah itu di Maros, di mall, Grand Mall Maros. Terakhir pada tanggal 5 di Masjid 99 Kubah. Yang pelaksanaannya sana Maulid bersama kerjasama Pemkot dengan NU dan masyarakat cinta masjid. InsyaAllah mudah-mudahan lancar. Bagi yang mau mengikuti semuanya boleh. Mau ikut semua sampai ke daerah silakan, tetapi tanggung sendiri. Tanggung transportasinya, tanggung hotelnya. Itulah. Jadi kalau kita tidak bisa ikut ke daerah, ya sini saja ada beberapa kan. Saya kira ini kami punya penyampaian, dan acara ini dilaksanakan oleh tarekat kita. Diperkarsai oleh tarekat kita Al-Muhammadiyah As-Sanusiyah Al-Idrisiyah. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbana zalamna anfusana wa la taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا صبرا وتوكلنا ونصرنا القوم الكافرين اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا برحمتك يا الراحمين اللهم افتح لنا فتوح العارفين اللهم افتح لنا فتوح العارفين اللهم افتح لنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله العالمين. الفاتحة. والله الموفق لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. والوارد في اللغة هو الطارق والقادم يقال ورد علينا فلان أي قدم
وفي الاصطلاح ما يتفه الحق تعالى قلوب أوليائه من النفحات الإلهية فيكسبه قوة ومحركة وربما يدهشه أو يغيبه عن حسه ولا يكون إلا بغتة ولا يدوم على صاحبه. Hadirin jemaah yang berbahagia, sebenarnya pada malam ini kenapa tidak ada suara? Tidak ada suara nih? Oh, sebenarnya pada malam ini saya kira gilirannya Pak Ruslan, karena yang lalu giliran saya, tapi saya mengirim naib. Jadi perkiraan saya Pak Ruslan malam ini, sehingga saya tidak bawa buku. Kemudian ada kamera ini, yang satu ini kamera baru ini yang punya terrekat. Jadi bisa kita ikuti langsung kalau dari rumah, lewat YouTube, lewat Facebook. Bisa seluruh dunia. Bisa ini. Baru dibeli. Baiklah, kita lanjutkan pengajian kita. Saya tidak bawa buku, tapi ada di sini juga. Ada namanya wirid, ada warid, ada wirid, ada warid. Wirid ialah segala bentuk ibadah yang dipersembahkan oleh seorang hamba kepada Allah. Itu namanya wirid. Tapi nanti bisa dikatakan wirid kalau terus-menerus dirutinkan. Kalau tidak dirutinkan bisa hanya zikir-zikir biasa. Itu namanya wirid. Wirid itu sebentar itu ada waridnya. Apa disebut warid? Anugerah-anugerah Allah yang diberikan kepada hambanya sebagai hasil daripada wirid. Itu warid. Jadi ialah warid anugerah-anugerah Allah yang diberikan kepada hambanya sebagai balasan daripada wiridnya. Dan warid itu bermacam-macam tingkatannya. Ada yang berupa karamah, ada berupa anugerah-anugerah biasa atau rahmah biasa. Di dalam bahasa Arab, al-wirdu itu artinya at-tariq wal qadim. Dalam bahasa wirid artinya orang yang datang. Ada disebut at-tariq. At-tariq itu biasanya kalau orang datang tamu ketuk-ketuk pintu, namanya at-tariq. Tarakah. Tarakal bab, orang kalau dalam bahasa Arab tarakal bab berarti dia mengetuk pintu. Biasanya itu kalau ada orang yang datang ketuk pintu namanya at-tariq. Wal qadimu atau orang yang datang. Jadi at-tariqu wal qadimu itu arti bahasa daripada kata al-wirdu. Meskipun masih ada makna yang lain. Yuqalu warada alaina fulanun ay qadim. Dikatakan orang Arab kalau mengatakan warada alaina fulan, berarti dia mengatakan datang si fulan. Wa fil istilahi ma yuthifuhu al-haqq ta'ala quluba awliyaihi min an-nafahat al-ilahiyyah wa yaksibuhu quwwatan muharrikatan wa rubbama yudhishuhu aw yughayyibuhu an hissihi. Makna wirid dalam istilah, warid dalam istilah ialah apa yang Allah campakkan ke dalam hati walinya berupa hembusan-hembusan ilahi. Tadi kita anugerah-anugerah ilahi. Sehingga hasilnya wa yuksibu quwwatan muharrika. Sehingga yang warid yang datang dari Allah itu bisa membuahkan, menghasilkan sesuatu kekuatan yang menggerakkan. Jadi
kalau datang itu an-nafahat al-ilahiyah, ada timbul dalam seorang itu semacam mau bergerak kekuatan yang kuat sekali, sehingga dia bergerak. Wa rubbama yudhishu, terkadang itu menjadikan dia masa dia terheran-heran juga. Jadi merasakan sesuatu sehingga seperti yudhishu. Biasa kita yudhishu sudah menjadi bahasa Indonesia dahsyat. Ada sesuatu yang datang seakan-akan dia sangat-sangat hebat sekali. Hebat sekali. Atau bisa saja yughayyibu hissi, ia menghilangkannya orang itu dari dari rasanya. Artinya begini, seakan-akan dia sendiri hilang. Dia sendiri merasakan bahwa dia sudah gaib, hilang. Nah, kalau itu datang wala yakunu illa baghatatan, itu tidak terjadi kecuali hanya tiba-tiba. Itulah pula yang disebut hal, ahwal. Itu pula istilah ahwal. Jadi ada al-maqamat, ada al-ahwal. Al-maqamat itu adalah sesuatu yang diusahakan oleh seseorang, diusahakan untuk mencapai itu namanya maqam, bentuknya maqamat. Tapi ya kalau warid atau ahwal itu tidak diusahakan. Tidak diusahakan. Meskipun tadi kita mengatakan buah daripada wirid itu, tapi itu tidak bisa diusahakan. Umpamanya kita mau saya baca supaya tidak. Karena itu datangnya baghatatan, tiba-tiba, dan tidak pernah lama. Tidak pernah lama itu kalau datang semacam itu suatu perasaan. Ada dua macam, bisa al-bastu, bisa al-qabdu, bisa as-surur, bisa al-huzn. Apa maksudnya? Bisa saja seseorang terus dia merasa sangat-sangat gembira tanpa diketahui apa penyebabnya. Itu namanya al-bastu. Al-bastu, dia merasa dadanya ini seperti merasa luas, merasa, sehingga itu menghasilkan dia sangat bergembira. Tetapi ada lawannya al-qabdu namanya. Juga bisa saja suatu waktu dia merasakan sempit hati dan merasa sedih sekali. Susah, sedih sekali, tidak ada semacam penyebabnya. Itu namanya suatu al-warid atau al-ahwal, datang kepada seseorang, dan itu tidak pernah lama dan tidak bisa diusahakan. Kemudian diteruskan, wal wirdu yadummu salasa siyagin min siyagiz zikril matrubati syar'a wallati da'a ilaiha kitabullah ta'ala. Wirid itu terhimpun padanya 3 bentuk zikir. Jadi wirid itu adalah zikir. Zikir belum tentu wirid. Kalau zikirnya sudah dirutinkan, itu menjadi wirid. Di sini dikatakan bahwa ada 3 modelnya, bentuknya zikir yang dituntut oleh syara'. Dan itulah pula yang dianjurkan oleh Al-Quran dan dijelaskan oleh hadis-hadis Nabi kita tentang fadluha wa masubatuha, tentang keutamaannya dan tentang pahalanya. Apa pahalanya kalau orang berwirid, bagaimana keutamaannya, itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran, dijelaskan dalam sunnah Nabi atau hadis. Yang pertama sigatnya sigat istighfar.
yaitu astaghfirullah mi'ata marratin ba'da muhasabatin nafsi ala zallati litauda safhatal a'mali naqiyatan bayda. Jadi pertama istighfar sigatnya bentuknya minimal astaghfirullah. Untuk dijadikan wirid astagfirullah yaitu 100 kali. Itulah kita di tarekat itu. Rata-rata itu pada tarekat 100 kali. Tetapi itu dikatakan itu setelah muhasabatin nafsi ala zallati. Itu dilakukan istighfar setelah melakukan muhasabah. Muhasabah an-nafs, melakukan introspeksi terhadap dirinya, terhadap az-zallat, kesalahan-kesalahannya. Artinya sebelum kita beristighfar, ingat-ingat dulu. Ingat-ingat dulu dosa-dosa kita. Apa yang kita lakukan sebelum itu. Ingat-ingat. Sudah itu baru kita istighfar. Apa tujuannya? Lita'uda safhatal a'mali naqiyatan bayda. Agar lembaran-lembaran amalnya kembali suci, bersih dan putih. Karena diibaratkan kita ini dalam kehidupan sehari-hari kita tidak ada yang luput dari dosa. Makanya itu setiap dosa kita lakukan ibaratkan lembaran-lembaran amal kita itu ternoda, mendapat noda. Nah, ketika kita beristighfar maka itu terhapus kembali bersih naqiyah, kembali bersih bayda, putih, hilang nodanya. Wa qad amarna Allah Ta'ala bidzalika biqauli. Itu Allah memerintahkan kepada kita dengan sabdanya, dengan firman-Nya, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah huwa khairan wa adama ajra wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Apapun yang kamu telah lakukan, kirimkan lebih duluan untuk dirimu sendiri berupa kebaikan, maka kamu akan mendapatkan di sisi Allah, akan mendapatkan pahala yang besar. Jadi apapun yang kita sudah lakukan itu namanya dikirim lebih duluan. Kenapa dikatakan lebih duluan? Karena kita belum mati. Jadi semua amal yang kita lakukan berarti itu sudah dikirim. Nah, kiriman kita itu akan kita sebentar yajiduhu. Tajiduhu indallahi khaira. Kamu akan menemukannya di sisi Allah dengan khairan wa adama ajra, akan mendapatkan kebaikan dan pahala yang besar. Wa ajran azima. Ajaran itu kalau kita dalam bahasa sehari-hari kita itu ajaran itu gaji. Gaji, ganjaran, ajaran. Hanya bedanya kalau gaji kita di dunia ini ya tergantung dari aturan-aturan suatu perusahaan. Kalau PNS biasa tanggal 1 terima gaji. Perusahaan terserah tanggal berapa, ada 15, ada ya macam-macam. Tapi kalau gaji yang diterima dari Allah, nanti kita meninggal. Itu lebih tuqaddimu tadi. Kita sudah mengirim sebelumnya dan nanti kita akan menerima setelah kita meninggal. Tetapi bukan berarti tidak ada mukaddim-mukaddimahnya. Ada mukaddim-mukaddimah yang kita rasakan diberikan oleh Allah kepada kita. Sebagai mukaddimah bonus-bonusnya. Dan nanti aslinya yang pokoknya nanti diterima ajaran azimah, a'zama ajra, yaitu pahala yang sangat besar. Lalu ayat mengatakan wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Ini perintah untuk istighfar.
Jadi itu istighfar. Ini dalam ayat surah Al-Muzammil. Surah Al-Muzammil ayat 20. Wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Wa qad kana Rasulullah sallallahu yukthiru min istighfari ta'liman li ummatihi wa tawjihan. Rasulullah SAW memperbanyak beristighfar sebagai pengajaran dan arahan kepada umatnya. Ini perlu kita pahami kenapa Nabi beristighfar. Padahal sudah diampuni semua dosanya. Cuma kenapa beristighfar? Yaitu dikatakan di sini ta'liman sebagai pengajaran kepada umatnya dan sebagai arahan. Kenapa dikatakan ta'lim, pengajaran? Karena Nabi sendiri saja tidak ada dosanya, diampuni dosanya, masih beristighfar. Maka diajarkan kepada kita bahwa kamu ini banyak dosamu, lebih penting lagi untuk beristighfar. Juga ada penafsiran yang lain bahwa Nabi itu setiap beristighfar itu naik lagi derajatnya. Setiap beristighfar naik lagi derajatnya. Jadi bukan karena ada dosanya, tapi itu karena untuk menaikkan lagi derajatnya Nabi setiap beristighfar. Nah itu minimal setiap hari 70 kali sampai 100 kali. Jadi kalau Nabi yang tidak ada dosanya beristighfar 100 kali, kalau kita yang banyak dosa mestinya 1000 kali. 1000 kali atau lebih daripada itu. Kenapa? Karena banyak kita dosa kita. Kalau kita hitung-hitung, itu namanya muhasabah kan? Muhasabah artinya menghitung. Melakukan perhitungan. Muhasabah dari kata hasibah. Muhasabah melakukan perhitungan. Coba kita hitung-hitung dosa kita. Sejak dari bangun sampai tidur. Apa kita lakukan tadi? Dari bangun. Hitung-hitung. Dan tidak ada orang yang tidak berdosa. Sejak begitu terbuka mata kita sudah bisa berpeluang pada saat itu melakukan dosa. Apa yang kita pertama lihat? Ketika kita ketemu teman, apa yang pertama kita ucapkan? Dan apa yang kita lakukan itu sampai tidur kembali. Itu namanya muhasabah. Hitung-hitung, menghitung-hitung. Dan itu apa? Karena rahmanya Allah dikatakan Nabi kullu bani Adam khata'un. Semua anak cucu Adam khata'un, ahli berbuat dosa, berbuat salah. Itu khata'un dalam bahasa Arab sigah mubalaghah. Sangat suka melakukan dosa, kesalahan. Itu khata'un. Kalau katakan khata', kesalahan biasa. Khata'un, manusia itu sifatnya khata'un, suka berbuat dosa, suka berbuat menyimpang, suka berbuat salah. Itu khata'un namanya. Tetapi Nabi mengatakan wa khairul khata'ina at-tawwabun. Ternyata orang yang berdosa ada yang baik. Berarti kalau orang tidak berdosa dikala oleh orang yang berdosa. Tapi tidak ada orang yang tidak berdosa. Wa khairul khatta'in at-tawwabun. Sebab baik orang-orang pendosa yang suka bertaubat. Jadi itu yang disenangi oleh Allah. Kenapa? Karena dalam satu hadis dikatakan yang artinya sekiranya kalian tidak ada berbuat dosa, maka Allah akan menciptakan makhluk yang melakukan dosa baru dia beristighfar. Seandainya, itu kata seandainya tidak mungkin terjadi kan? Sekiranya nenek saya
Masih hidup tidak mati kan? Tidak mungkin itu. Itu kata law dalam bahasa Arab. Law tidak mungkin terjadi. Sekiranya kata Allah, engkau tidak ada yang berbuat dosa sama sekali, maka Allah akan menciptakan makhluk, lalu makhluk itu berbuat dosa lalu beristighfar. Kenapa? Karena Allah Maha At-Tawwab. Kalau tidak ada orang berdosa, berarti tidak berlaku sifatnya Allah Al-Ghaffar, Maha Pengampun, Maha Penerima Taubat. Ya. Kalau tidak ada pegawai yang menangani apa pemata, saya berikan contoh, kita punya kewajiban bayar pajak. Kalau tidak ada kewajiban pajak, maka tidak ada tugas, tidak ada petugas. Tidak ada petugas untuk menangani. Jadi seandainya kita tidak ada yang berdosa, maka namanya Allah Al-Ghaffar, At-Tawwab itu tidak ada. Makanya Allah mengatakan, Innallahi yuhibbut-tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ada dua disebutkan. Allah suka, cinta kepada orang yang selalu bertaubat dan selalu mensucikan diri, membersihkan diri. Jadi apa? Itulah namanya kita selalu ada namanya Ar-Raja. Ar-Raja pasangannya Al-Khauf. Di dalam tasawuf selalu itu disebutkan, dan itu adalah maqam. Al-Khauf tingkat maqam dan Ar-Raja juga maqam. Tapi berpasangan itu. Al-Khauf harus selalu kita merasa khawatir, jangan-jangan amal saya tidak diterima. Jangan-jangan saya dimarahi, dimurkai oleh Allah. Itu namanya khauf. Kita selalu merasa takut, khawatir terhadap kita punya pekerjaan. Apakah yang saya lakukan ini baik atau tidak, itu selalu kita ada namanya khauf. Kemudian untuk mengimbangi khauf itu ada raja. Raja itu penuh pengharapan terhadap rahmat dan nikmat Allah. Dan itu rahmatnya Allah lebih besar daripada marahnya. Inna rahmati ghalabat ghadabi. Kata Allah, rahmatku mengalahkan amarahku. Jadi artinya khauf itu, Ar-Raja itu supaya orang tidak berputus asa. Umpamanya ada orang terlalu banyak dosanya, terlalu besar dosanya. Kalau dia tidak mengharapkan rahmat Allah, bisa berputus asa. Kalau begitu jangan, biar bisa takkalamu ke apa, lakukan dosa pokoknya di situ saja terus. Sebab mungkin Allah sudah tidak mampu, sudah tidak mau mengampuni saya, kan terlalu besar, terlalu banyak sekali. Saya kira kita ingat dosanya orang membunuh 100 orang. Pertamanya 99 tambai menjadi 100, itu dia masih diampuni itu. Padahal baru berniat mau melakukan taubat, baru berniat. Jadi itu namanya Ar-Raja. Ar-Raja, pengharapan. Jadi harus selalu seimbang. Ar-Raja dengan Al-Khauf. Tapi kalau Ar-Raja saja, tidak ada Al-Khauf, capak-capak. Hanya orang selalu tidak usah gampang itu, tidak perlu ini karena ada rahmatnya Allah. Tidak boleh, harus seimbang. Sehingga dikatakan keduanya ini khafa dan khauf dan Ar-Raja itu dikatakan ibaratkan dua sayap. Dua sayap kita dipakai untuk hidup di dunia ini. Ibaratkan sayap dipakai terbang. Jangan khaufnya terlalu besar menyebabkan kita putus asa, jangan pula rajanya terlalu besar sehingga memandang enteng ibadah-ibadah itu. Jadi itu ayat ini memerintahkan untuk kita beristighfar. Jadi Nabi beristighfar itu hanya sebagai ta'liman, sebagai pengajaran kepada kita. Kama rawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu qaulahu.
Seperti Abu Hurairah mengatakan Nabi Abi Hurairah meriwayatkan terhadap ucapannya Nabi. Apa kata Nabi? Wallah inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi bil yaumi aktsara min 70 marrah. Nabi bersumpah, wallah demi Allah, inni sesungguhnya aku la astaghfirullah pasti. Itu lam. Pasti aku beristighfar kepada Allah wa atubu ilaih. Dan aku tobat kepadanya dalam satu hari lebih daripada 70. Pernah kurang 70. Nah, ini jadi Nabi bersumpah, aku akan beristighfar wa atubu ilaih. Dan apa bedanya istighfar dengan taubat? Istighfar itu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. والوارد في اللغة هو الطارق والقادم. يقال ورد علينا فلان أي قدم. وفي الاصطلاح ما يتفه الحق تعالى قلوب أوليائه من النفحات الإلهية فيكسبه قوة ومحركة وربما يدهشه أو يغيبه عن حسه ولا يكون إلا بغتة ولا يدوم على صاحبه. Hadirin jemaah yang berbahagia, sebenarnya pada malam ini kenapa tidak ada suara? Tidak ada suara? Oh, sebenarnya pada malam ini saya kira gilirannya Pak Ruslan. Karena yang lalu giliran saya, tapi saya mengirim naib. Jadi perkiraan saya Bapak Ruslan malam ini. Sehingga saya tidak bawa buku. Kemudian ada kamera ini, yang satu ini kamera baru ini yang punya terrekat. Jadi bisa kita ikuti langsung kalau dari rumah, lewat YouTube, lewat Facebook. Bisa seluruh dunia. Bisa ini. Baru dibeli. Baiklah, kita lanjutkan pengajian kita. Saya tidak bawa buku, tapi ada di sini juga. Ada namanya wirid, ada warid. Ada wirid, ada warid. Wirid ialah segala bentuk ibadah yang dipersembahkan oleh seorang hamba kepada Allah. Itu namanya wirid. Tapi nanti bisa dikatakan wirid kalau terus-menerus dirutinkan. Kalau tidak dirutinkan bisa hanya zikir-zikir biasa. Itu namanya wirid.
Wirid itu sebentar itu ada waridnya. Apa disebut warid? Anugerah-anugerah Allah yang diberikan kepada hambanya sebagai hasil daripada wirid. Itu warid. Jadi ialah warid anugerah-anugerah Allah yang diberikan kepada hambanya sebagai balasan daripada wiridnya. Dan warid itu bermacam-macam tingkatannya. Ada yang berupa karamah, ada berupa anugerah-anugerah biasa atau rahmah biasa. Di dalam bahasa Arab, al-wirdu itu artinya at-tariq wal qadim. Dalam bahasa wirid artinya orang yang datang. Ada disebut at-tariq. At-tariq itu biasanya kalau orang datang tamu ketuk-ketuk pintu, namanya at-tariq. Tarakah. Tarakal bab, orang kalau dalam bahasa Arab tarakal bab berarti dia mengetuk pintu. Biasanya itu kalau ada orang yang datang ketuk pintu namanya at-tariq. Wal qadimu atau orang yang datang. Jadi at-tariqu wal qadimu itu arti bahasa daripada kata al-wirdu. Mesti masih ada makna yang lain. Yuqalu warada alaina fulanun ay qadima. Dikatakan orang Arab kalau mengatakan warada alaina fulan berarti dia mengatakan datang si fulan. Wa fil istilahi ma yuthibuhu al-haqqu ta'ala quluba awliyaihi min an-nafahatil ilahiyah wa yaksibuhu quwwatan muharrikatan wa rubbama yudhishuhu aw yugayyibuhu an hissihi. Makna wirid dalam istilah ialah apa yang Allah campakkan ke dalam hati walinya berupa hembusan-hembusan ilahi. Tadi kita anugerah-anugerah ilahi. Sehingga hasilnya wa yuksibu quwwatan muharrika. Sehingga yang warid yang datang dari Allah itu bisa menghasilkan sesuatu kekuatan yang menggerakkan. Jadi kalau datang itu an-nafahat al-ilahiyah ada timbul dalam seorang itu semacam mau bergerak kekuatan yang kuat sekali. Sehingga dia bergerak. Warubbama yudhishu, terkadang itu menjadikan dia masa dia terheran-heran juga. Jadi merasakan sesuatu sehingga seperti yudhishu. Biasa kita yudhishu sudah menjadi bahasa Indonesia dahsyat. Ada sesuatu yang datang seakan-akan dia sangat-sangat hebat sekali. Hebat sekali. Atau bisa saja yugayyibuan hissi, ia menghilangkannya orang itu dari dari rasanya. Artinya begini, seakan-akan dia sendiri hilang. Dia sendiri merasakan bahwa dia sudah gaib, hilang. Nah kalau itu datang wala yakunu illa baghatatan. Itu tidak terjadi kecuali hanya tiba-tiba. Itulah pula yang disebut hal, ahwal. Itu pula istilah ahwal. Jadi ada al-maqamat, ada al-ahwal. Al-maqamat itu adalah sesuatu yang diusahakan oleh seseorang, diusahakan untuk mencapai itu namanya maqam. Bentuknya maqamat. Tapi ya kalau warid atau ahwal itu tidak diusahakan. Tidak diusahakan. Meskipun tadi kita mengatakan buah daripada wirid itu, tapi itu tidak bisa diusahakan. Umpamanya kita mau saya baca supaya tidak. Karena itu datangnya baghatatan, tiba-tiba.
dan tidak pernah lama. Tidak pernah lama itu kalau datang semacam itu suatu perasaan. Ada dua macam. Bisa al-bastu, bisa al-qabdu. Bisa as-surur, bisa al-huzn. Apa maksudnya? Bisa saja seseorang terus dia merasa sangat-sangat gembira tanpa diketahui apa penyebabnya. Itu namanya al-bastu. Al-bastu, dia merasa apa namanya itu, dadanya ini seperti apa, merasa luas, merasa, sehingga itu menghasilkan dia sangat bergembira. Tetapi ada lawannya al-qabdu namanya. Juga bisa saja suatu waktu dia merasakan sempit hati dan merasa sedih sekali. Susah, sedih sekali, tidak ada semacam penyebabnya. Itu namanya suatu al-warid atau al-ahwal, datang kepada seseorang, dan itu tidak pernah lama dan tidak bisa diusahakan. Kemudian diteruskan, wal wirdu yadummu salasa siyagin min siyagiz zikril matrubati syar'a wallati da'a ilaiha kitabullah ta'ala. Wirid itu terhimpun padanya 3 bentuk zikir. Jadi wirid itu adalah zikir. Zikir belum tentu wirid. Kalau zikirnya sudah dirutinkan, itu menjadi wirid. Di sini dikatakan bahwa ada 3 modelnya, bentuknya zikir yang dituntut oleh syara'. Dan itulah pula yang dianjurkan oleh Al-Quran dan dijelaskan oleh hadis-hadis Nabi kita tentang fadluha wa masubatuha, tentang keutamaannya dan tentang pahalanya. Apa pahalanya kalau orang berwirid, bagaimana keutamaannya, itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran, dijelaskan dalam sunnah Nabi atau hadis. Yang pertama sigatnya sigat istighfar. Yaitu astaghfirullah mi'ata marratin ba'da muhasabatin nafsi ala zallati litauda sabhatal a'mali naqiyatan bayda. Jadi pertama istighfar, sigatnya, bentuknya minimal astaghfirullah. Untuk dijadikan wirid astaghfirullah yaitu 100 kali. Itulah kita di tarekat itu. Rata-rata itu pada tarekat 100 kali. Tetapi itu dikatakan itu setelah muhasabatin nafsi ala zallati. Itu dilakukan istighfar setelah melakukan muhasabah an-nafs, melakukan introspeksi terhadap dirinya, terhadap az-zallat, kesalahannya. Artinya sebelum kita beristighfar, ingat-ingat dulu dosa-dosa kita. Apa yang kita lakukan sebelum itu, ingat-ingat. Sudah itu baru kita istighfar. Apa tujuannya? Lita'uda sabhatal a'mali naqiyatan bayda, agar lembaran-lembaran amalnya kembali suci, bersih dan putih. Karena diibaratkan kita ini dalam kehidupan sehari-hari kita tidak ada yang luput dari dosa. Makanya itu setiap dosa kita lakukan ibaratkan lembaran-lembaran amal kita itu mendapat noda. Nah, ketika kita beristighfar, maka itu terhapus kembali, bersih, naqiyah, kembali bersih, bayda, putih, hilang nodanya. Wa qad amarana Allah Ta'ala bidzalika biqauli. Itu Allah memerintahkan kepada kita
dengan sabdanya, dengan firman-Nya, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah huwa khairan wa adama ajra wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Apapun yang kamu telah lakukan, kirimkan lebih duluan untuk dirimu sendiri berbuat kebaikan, maka kamu akan mendapatkan di sisi Allah, akan mendapatkan pahala yang besar. Jadi apapun yang kita sudah lakukan, itu namanya dikirim lebih duluan. Kenapa dikatakan lebih duluan? Karena kita belum mati. Jadi semua amal yang kita lakukan berarti itu sudah dikirim. Nah, kiriman kita itu akan kita sebentar yajiduhu. Tajiduhu indallahi khaira. Kamu akan menemukannya di sisi Allah dengan khairan wa adam ajra, akan mendapatkan kebaikan dan pahala yang besar. Wa ajran azima. Ajaran itu kalau kita dalam bahasa sehari-hari kita itu ajaran itu gaji. Gaji, ganjaran, ajaran. Hanya bedanya kalau gaji kita di dunia ini ya tergantung dari aturan-aturan suatu perusahaan. Kalau PNS biasa tanggal 1 terima gaji. Perusahaan terserah tanggal berapa, ada 15, ada ya macam-macam. Tapi kalau gaji yang diterima dari Allah, nanti kita meninggal. Nanti kita meninggal. Itulah tuqaddimu tadi. Kita sudah mengirim sebelumnya dan nanti kita akan menerima setelah kita meninggal. Tetapi bukan berarti tidak ada mukaddim-mukaddimahnya. Ada mukaddim-mukaddim yang kita rasakan diberikan oleh Allah kepada kita. Sebagai mukaddimah bonus-bonusnya. Dan nanti aslinya yang pokoknya nanti diterima ajaran a'zama ajra, yaitu pahala yang sangat besar. Lalu ayat mengatakan wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Ini perintah untuk istighfar. Jadi itu istighfar. Ini dalam ayat surah Al-Muzammil. Surah Al-Muzammil ayat 20. Wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Wa kana Rasulullah sallallahu yukthiru min istighfari ta'liman li ummatihi wa tawjihan. Rasulullah SAW memperbanyak beristighfar sebagai pengajaran dan arahan kepada umatnya. Ini perlu kita pahami. Kenapa Nabi beristighfar? Padahal sudah diampuni semua dosanya. Cuma kenapa beristighfar? Yaitu dikatakan di sini ta'liman sebagai pengajaran kepada umatnya dan sebagai arahan. Kenapa dikatakan ta'lim, pengajaran? Karena Nabi sendiri saja tidak ada dosanya, diampuni dosanya, masih beristighfar. Maka diajarkan kepada kita bahwa kamu ini banyak dosamu, lebih penting lagi untuk beristighfar. Juga ada penafsiran yang lain bahwa Nabi itu setiap beristighfar itu naik lagi derajatnya. Setiap beristighfar naik lagi derajatnya. Jadi bukan karena ada dosanya, tapi itu karena untuk menaikkan lagi derajatnya Nabi setiap beristighfar. Nah itu minimal setiap hari 70 kali sampai 100 kali. Jadi kalau Nabi yang tidak ada dosanya beristighfar 100 kali, kalau kita yang banyak dosa mestinya 1000 kali. 1000 kali atau lebih daripada itu. Kenapa? Karena banyak kita dosa kita. Kalau kita hitung-hitung, itu namanya muhasabah kan? Muhasabah artinya menghitung. Melakukan perhitungan. Muhasabah dari kata hasibah. Muhasabah melakukan perhitungan.
Coba kita hitung-hitung dosa kita. Sejak dari bangun sampai tidur. Apa kita lakukan tadi? Dari bangun. Hitung-hitung. Dan tidak ada orang yang tidak berdosa. Sejak begitu terbuka mata kita sudah bisa berpeluang pada saat itu melakukan dosa. Apa yang kita pertama lihat? Ketika kita ketemu teman, apa yang pertama kita ucapkan? Dan apa yang kita lakukan itu sampai tidur kembali. Itu namanya muhasabah. Hitung-hitung, menghitung-hitung. Dan itu apa? Karena rahmanya Allah, dia katakan Nabi, kullu bani Adam khata'un. Semua anak cucu Adam khata'un, ahli berbuat dosa, berbuat salah. Itu khata'un dalam bahasa Arab sigah mubalaghah. Sangat suka melakukan dosa, kesalahan. Itu khata'un. Kalau katakan khata', kesalahan biasa. Khata'un, manusia itu sifatnya khata'un, suka berbuat dosa, suka berbuat menyimpang, suka berbuat salah. Itu khata'un namanya. Tetapi Nabi mengatakan wa khairul khata'ina at-tawwabun. Ternyata orang yang berdosa ada yang baik. Berarti kalau orang tidak berdosa dikala oleh orang yang berdosa. Tapi tidak ada orang yang tidak berdosa. Wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Sebab baik orang-orang pendosa yang suka bertaubat. Jadi itu yang disenangi oleh Allah. Kenapa? Karena dalam satu hadis dikatakan yang artinya sekiranya kalian tidak ada berbuat dosa, maka Allah akan menciptakan makhluk yang melakukan dosa baru dia beristighfar. Seandainya, itu kata seandainya tidak mungkin terjadi kan? Sekiranya nenek saya masih hidup tidak mati kan? Tidak mungkin itu. Itu kata lau dalam bahasa Arab. Lau tidak mungkin terjadi. Sekiranya kata Allah, engkau tidak ada yang berbuat dosa sama sekali, maka Allah akan menciptakan makhluk, lalu makhluk itu berbuat dosa lalu beristighfar. Kenapa? Karena Allah Maha At-Tawwab. Kalau tidak ada orang berdosa, berarti tidak berlaku sifatnya Allah Al-Ghaffar, Maha Pengampun, Maha Penerima Taubat. Ya. Kalau tidak ada pegawai yang menangani pemata, saya berikan contoh, kita punya kewajiban bayar pajak. Kalau tidak ada kewajiban pajak, maka tidak ada tugas, tidak ada petugas. Tidak ada petugas untuk menangani. Seandainya kita tidak ada yang berdosa, maka namanya Allah Al-Ghaffar, At-Tawwab itu tidak ada. Makanya Allah mengatakan innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ada dua disebutkan. Allah suka, cinta kepada orang yang selalu bertaubat dan selalu mensucikan diri, membersihkan diri. Jadi itulah namanya kita selalu ada namanya ar-raja. Ar-raja pasangannya al-khauf. Di dalam tasawuf selalu itu disebutkan, dan itu adalah maqam. Al-khauf tingkat maqam dan ar-raja juga maqam. Tapi berpasangan itu. Al-khauf harus selalu kita merasa khawatir, jangan-jangan amal saya tidak diterima. Jangan-jangan saya dimarahi, dimurkai oleh Allah. Itu namanya khauf. Kita selalu merasa takut, khawatir terhadap kita punya pekerjaan. Apakah yang saya lakukan ini baik atau tidak, itu selalu kita ada namanya khauf. Kemudian untuk mengimbangi khauf itu ada raja.
Raja itu penuh pengharapan terhadap rahmat dan nikmat Allah. Dan itu rahmanya Allah lebih besar daripada marahnya. Inna rahmati ghalabat ghadabi. Kata Allah, rahmatku mengalahkan amarahku. Jadi artinya khauf itu, ar-raja itu supaya orang tidak berputus asa. Pemanya ada orang terlalu banyak dosanya, terlalu besar dosanya. Kalau dia tidak mengharapkan rahmat Allah bisa berputus asa. Kalau begitu jangan, biar bisa takkalamu ke apa? Kalau dosa pokoknya di situ saja terus. Sebab mungkin Allah sudah tidak mampu, sudah tidak mau mengampuni saya, kan terlalu besar, terlalu banyak sekali. Saya kira kita ingat dosanya orang membunuh 100 orang. Pertamanya 99 tambahi menjadi 100, itu dia masih diampuni itu. Padahal baru berniat mau melakukan taubat, baru berniat. Jadi itu namanya ar-raja. Ar-raja, pengharapan. Jadi harus selalu seimbang. Ar-raja dengan al-khauf. Tapi kalau ar-raja saja tidak ada al-khauf, capak-capak. Hanya orang selalu tidak usah gampang itu, tidak perlu ini karena ada rahmanya Allah. Tidak boleh, harus seimbang. Sehingga dikatakan keduanya ini khafa dan khauf dan ar-raja itu dikatakan ibaratkan dua sayap. Dua sayap kita dipakai untuk hidup di dunia ini. Ibaratkan sayap dipakai terbang. Jangan khaufnya terlalu besar menyebabkan kita putus asa, jangan pula rajanya terlalu besar sehingga memandang enteng ibadah-ibadah itu. Jadi itu ayat ini memerintahkan untuk kita beristighfar. Jadi Nabi beristighfar itu hanya sebagai ta'liman, sebagai pengajaran kepada kita. Kama rawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu qaulahu. Seperti Abu Hurairah mengatakan Abi Hurairah meriwayatkan terhadap ucapannya Nabi. Apa kata Nabi? Wallah inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsara min 70 marrah. Nabi bersumpah, wallah demi Allah, inni sesungguhnya aku la astaghfirullah, pasti itu lam, pasti aku beristighfar kepada Allah, wa atubu ilaih, dan aku tobat kepadanya dalam satu hari lebih daripada 70, pernah kurang 70. Nah ini jadi Nabi bersumpah, aku akan beristighfar, wa atubu ilaih. Dan apa bedanya istighfar dengan taubat? Istighfar itu minta, kan, meminta. Istighfara, astaghfiru, aku meminta ampunan. Aku meminta ditutupi, itu namanya istighfar. Karena nama Allah Al-Ghafur, saya kira sudah berulang-ulang kita sampaikan. Nama Allah Al-Ghafur, Al-Ghaffar itu artinya maha menyembunyikan dan menutupi. Menutupi. Kita artikan mengampuni. Padahal arti sebenarnya Al-Ghaffar, Al-Ghafur, istighfar itu Allah menutupi kesalahan-kesalahan kita. Karena kita ini semuanya banyak dosa-dosa. Tapi saya tidak lihat. Banyak dosa saya mungkin dari pagi sampai sekarang banyak dosa. Itu tidak ada lihat. Kenapa Allah sembunyikan? Itu namanya Al-Ghaffar. Makanya kita istighfar, minta kepada Allah, sembunyikan ya Allah. Karena kalau orang semua lihat cacat saya, tidak ada yang mau dekat-dekat sama saya.
Tidak ada. Itu namanya istighfar. Jadi minta, ya Allah, astagfirullah. Ya Allah, tutupilah saya, minta supaya ditutupi dosaku. Itu namanya Allah Al-Ghaffar, maha menyembunyikan. Tetapi pada suatu waktu ketika dosa dilakukan oleh seseorang sudah sangat-sangat berbahaya, bisa merusak masyarakat, berbahaya. Kalau tidak dibuka, maka Allah buka. Koruptor itu kan pertamanya kecil-kecil itu, kecil-kecil caranya. Tidak langsung korupsi banyak-banyak. Kecil-kecil dulu karena dia tidak ditahu, tambah besar-besar. Karena masih aman-aman, tambah lagi besar-besar. Karena sudah besar maka Allah membukanya. Sehingga kita mengetahui semuanya. Itu karena sudah berbahaya kalau tidak dibongkar, tidak dibuka. Jadi istighfar itu apa? Atubu. Atubu itu artinya taba yatubu, kembali, raja'ah. Raja'ah. Jadi minta dulu kepada Allah untuk ditutupi, lalu kita karena Allah sudah menutupi maka harus kita tinggalkan itu. Itu namanya taba yatubu. Taba artinya kembali, raja'ah. Kenapa dikatakan raja'ah kembali, taubat kembali? Karena dia sudah diampuni. Sudah diampuni dosanya. Nah, orang yang sudah diampuni dosanya sama dengan sudah bersih kembali, tidak ada dosanya. Itu namanya sudah kembali, raja'ah kembali. At-taibu minaz zambi kamal la zambalahu. Orang yang bertobat kembali dari dosa yang dia lakukan, kamal la zambalahu, sama dengan orang yang tidak ada dosanya. Kalau sudah tobat dan diterima tobatnya, maka sama kamal la zambalahu, kembali seperti tidak ada dosanya. Kalau melakukan lagi dosa baru lagi. Lakukan lagi dosa baru lagi, tobat lagi. Lakukan lagi, tobat lagi. Lakukan lagi, tobat lagi. Nah, itu. Tapi jangan mempermainkan tobat, dosa. Jangan permainkan. Tapi ada sesuatu hal kita tidak bisa menghindari, terus terjadi. Kita lakukan kesalahan-kesalahan. Kemudian selanjutnya Abdullah bin Bishr radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul tuba liman wajada fi sahifati istighfaran katsira. Dia mengatakan, Abdullah bin Bishr radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu mengatakan, bersabda, tuba liman wajada fi sahifati istighfaran katsira. Tuba sangat-sangat bahagia, sangat-sangat bahagia. Lima wajada fi sahifati, bagi orang yang menemukan sahifati, lembaran-lembaran amalnya, istighfaran katsira, banyak istighfar. Jadi nanti di hari kemudian itu dikatakan orang yang sangat-sangat berbahagia kalau di surah amalnya itu banyak sekali melakukan istighfar, istighfaran katsira. Jadi tercatat semua itu. Akhrajahu Ibnu Majah fi Kitab al-Adab wa qala fi Zawaid isnaduhu sahih. Sahih wa rijaluhu thiqat. Ini hadisnya sahih. Yang kedua, sigat wirid itu as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan model bentuknya Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam
mi'ata marratin ma istihdari 'azamatihi sallallahu alaihi wasallam wa tadhakkuri sifatihi wa syama'ilihi wa ta'alluqi bi janabihi ar-rafi' mahabbatan wa tashawwuqan. Jadi ini yang kedua wirid, menjadi wirid disyariatkan salat as-salatu bersalawat kepada Nabi. Bersalawat kepada Nabi dengan berbagai macam sigatnya. Yang minimal Allahumma salli ala Muhammad bagi orang yang takut menyebut Sayyidina. Allahumma salli ala Muhammad. Karena ada tidak menyebut Sayyidina. Tidak apa-apa. Jadi yang lebih tinggi sedikit Allahumma salli Sayyidina Muhammad. Mau lagi terserah ada macam-macam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabil Ummi abdika wa rasulik. Itu semuanya itu bentuk salawat kepada Nabi. Salawat artinya doa. Tapi kenapa Nabi didoakan? Ada biasa bertanya, kenapa Nabi didoakan? Nabi tidak ada dosanya, kenapa kok didoakan? Jadi sebenarnya doa ini, salawat kita kepada Nabi bukan untuk mendoakan keselamatan kepada Nabi, tapi adalah bentuk terima kasih kita kepada Nabi. Karena kalau bukan karena Nabi, mana kita tahu Islam? Jadi pujian sebenarnya salawat kita itu pujian kepada bentuk terima kasih kita kepada Nabi. Gara-gara Nabi kita tahu sholat, gara-gara Nabi kita tahu puasa dan seterusnya. Nah, ketika kita bersalawat pada Nabi, ini juga dalam untuk dijadikan wirid itu 100 kali salawat. 100 kali salawat. Dengan ma'astihdari azamati, dengan menghadirkan membayangkan keagungan Nabi. Artinya untuk lengkapnya salawat kita bukan hanya sekedar mulut kita, tapi menghadirkan dalam hati kita keagungannya Nabi. Membayangkan istihdar. Wa tadhakkuri sifatihi wa syama'ilihi. Dan kita ingat sifat-sifatnya dan karakter-karakternya Nabi. Kita ingat sifatnya Nabi ketika bersalawat. Wa ta'alluqi bi janabihi ar-rafi', dan kemudian kita mengingat itu kedudukannya yang tinggi. Kedudukannya yang tinggi. Karena kedudukannya Nabi kan kedua dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai apa bentuk dikatakan sini salawat antara lain mahabbatan wa tasyawwukan. Karena cinta dan karena rindu. Jadi kita bersalawat membayangkan, menghadirkan keagungannya, akhlaknya, sifatnya sebagai bentuk cinta kita dan karena rindu kepadanya. Karena bentuk cinta kita kepada sesuatu adalah menyebut-nyebut namanya. Man ahabba syai'an aktsara min zikri, man ahabba syai'an aktsaru min zikri. Siapa yang mencintai sesuatu pasti ia banyak menyebutnya. Apapun yang kita cintai pasti banyak menyebutnya. Jadi kalau kita mengaku cinta kepada Allah tapi tidak pernah berzikir, tidak menyebut namanya, itu tidak bisa dikatakan. Mengaku cinta kepada Nabi tapi tidak pernah disebut-sebut namanya, tidak pernah bersalawat, berarti pengakuannya tidak benar. Cinta kepada istri tidak pernah sebut namanya, tidak pernah ingat namanya, itu tidak bisa dikatakan cinta. Karena ada orang yang diingat bukan nama istrinya, yang diingat istrinya orang lain. Berarti cintanya kepada orang lain. Kan itu yang sudah diingat. Zikir berarti dua, mengingat dan menyebut. Itu mengingat dan menyebut, namanya zikir. Dan mengingat dan siapa yang selalu mencintai sesuatu pasti sering sekali diingatnya.
diingat bahkan sampai disebut namanya. Kalau orang jatuh cinta kepada seorang, jangankan waktu jaga, tidur pun disebut namanya. Tidur pun disebut namanya. Kalau mimpi itu disebut dipanggil-panggil. Kalau orang yang dicintainya pasti. Wa qad amarna Allah Ta'ala bidzalika biqaulihi, Allah menyuruh kita bersalawat dengan firman-Nya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah bersama malaikatnya, semua malaikat yusalluna 'alan nabi, bersalawat kepada nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Oleh karena itu, wahai orang yang mukmin, bersalawatlah dan kirimlah salam kepadanya. Itu kehebatannya nabi kita, karena Allah bersalawat kepadanya, malaikat bersalawat kepadanya. Jadi kalau Allah saja ada malaikat bersalawat, maka lebih pantas lagi kita bersalawat. Tapi bagaimana salawatnya Allah kepada Nabi? Apakah mengatakan Allahumma shalli ala Muhammad? Itu tidak. Tidak. Kalau salawatnya malaikat mungkin bisa saja demikian. Tapi Allah tidak mungkin. Allah itu salawatnya rahmanya, anugerahnya. Itu apa? Salawatnya Allah kepada Nabi, tidak seperti salawat kita. Wa kadzalika raggaba Rasulullah sallallahu bi kasratis salati wassalami alaihi. Demikian pula Nabi Rasulullah sallallahu menganjurkan kepada kita untuk banyak bersalawat kepadanya. Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi biha asya. Ini sudah dihafal kita semua hadisnya ini. Man shalla alayya salata wahidatan sallallahu alaihi biha asyra. Siapa yang bersalawat kepada aku, dia Nabi sendiri mengatakan, siapa yang bersalawat kepada aku satu kali, Allah akan memberikan rahmatnya, pertolongannya, nikmatnya kepadanya 10 kali. Kalau kita bersalawat 10 kali, berarti kita mendapatkan salawat dari Allah 100 kali. Kalau kita bersalawat 100 kali, kita mendapatkan 1000 kali dan seterusnya. InsyaAllah kita akan lanjutkan pertemuan berikutnya akhiri. Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ada informasi saya akan sampaikan bahwa Syekh Buya Ar-Razi akan datang di Makassar. Mungkin sudah ada baca di WA. Mulai tanggal 30 sampai tanggal 5. Buya Ar-Razi, dan akan mengadakan maulid di beberapa tempat. Yang pertama tanggal 30 dia dari bandara akan langsung ke Parepare. Parepare di Uyular. Kemudian sesudah itu malamnya itu ke Pangkajene Sidrap. Sesudah itu besoknya tanggal 1 ke Lapeo Polman untuk mengikuti, untuk menyampaikan maulidnya pada peringatan Haul Iman Lapeo. Sesudah itu hari itu juga kembali ke Belawa. Ke Belawa, kemudian sudah itu ke Sengkang. Sudah ke Sengkang, besoknya itu ke Bone, Pompanua. Di Pompanua itu di pesantren Tahfiz As-Surur, Pompanua. Sesudah itu menuju ke Makassar, karena waktunya tidak mungkin sampai di sini jam ditentukan kalau lewat mobil maka lewat pesawat. Jadi ke Bone, dari Pompanua ke Bone naik pesawat ke Makassar. Dengan pesawat tentu bukan layang karena tidak ada
Bukan Garuda, itu pesawat kecil. Susi Air. Susi Air itu sudah dicarterkan. Dicarter oleh panitianya. Jadi ke Makassar, tiba di Makassar, ada di malamnya itu ada di Todok Puli. Masjid apa namanya itu saya tidak tahu. Sesudah itu di Masjid Rautul Mufli Terong. Kemudian di rumahnya Ustaz Amrul Amri. Sesudah itu di Maros, di mall, Grand Mall Maros. Terakhir pada tanggal 5 di Masjid 99 Kubah. Yang pelaksanaannya sana Maulid bersama kerjasama Pemkot dengan NU dan masyarakat cinta masjid. InsyaAllah mudah-mudahan lancar. Bagi yang mau mengikuti semuanya boleh. Mau ikut semua sampai ke daerah silakan, tetapi tanggung sendiri. Tanggung transportasinya, tanggung hotelnya. Itulah. Jadi kalau kita tidak bisa ikut ke daerah, ya sini saja ada beberapa kan. Saya kira ini kami punya penyampaian, dan acara ini dilaksanakan oleh tarekat kita. Diperkarsai oleh tarekat kita Al-Muhammadiyah As-Sanusiyah Al-Idrisiyah. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. ربنا ظلمنا أنفسنا ولا ترحمنا لنكن خاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا صبرا وتوكلنا ونصرنا القوم الكافرين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا برحمتك أرحم الراحمين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين. اللهم افتح لنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله العالمين. الفاتحة. والله الموفق لكم الطريق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. والوارد في اللغة هو الطارق والقادم. يقال ورد علينا فلان أي قدم. وفي الاصطلاح ما يتفه الحق تعالى قلوب أوليائه من النفحات الإلهية فيكسبه قوة ومحركة وربما يدهشه أو يغيبه عن حسه ولا يكون إلا بغتة ولا يدوم على صاحبه. Hadirin jemaah yang berbahagia, sebenarnya pada malam ini kenapa tidak ada suara? Tidak ada suara? Oh, sebenarnya pada malam ini saya kira gilirannya Pak Ruslan. Karena yang lalu giliran saya, tapi saya mengirim naib.
jadi perkiraan saya Bapak Ruslan malam ini, sehingga saya tidak bawa buku. Kemudian ada kamera ini, yang satu ini kamera baru ini yang punya terrekat. Jadi bisa kita ikuti langsung kalau dari rumah, lewat YouTube, lewat Facebook. Bisa seluruh dunia. Bisa ini. Baru dibeli. Baiklah, kita lanjutkan pengajian kita. Saya tidak bawa buku, tapi ada di sini juga. Ada namanya wirid, ada warid, ada wirid, ada warid. Wirid ialah segala bentuk ibadah yang dipersembahkan oleh seorang hamba kepada Allah. Itu namanya wirid. Tapi nanti bisa dikatakan wirid kalau terus-menerus dirutinkan. Kalau tidak dirutinkan bisa hanya zikir-zikir biasa. Namanya wirid. Nah, wirid itu sebentar itu ada waridnya. Apa disebut warid? Anugerah-anugerah Allah yang diberikan kepada hambanya sebagai hasil daripada wirid. Itu warid. Jadi ialah warid anugerah-anugerah Allah yang diberikan kepada hambanya sebagai balasan daripada wiridnya. Dan warid itu bermacam-macam tingkatannya. Ada yang berupa karamah, ada berupa anugerah-anugerah biasa atau rahmah biasa. Di dalam bahasa Arab, al-wirdu itu artinya at-tariq wal qadim. Dalam bahasa wirid artinya orang yang datang. Ada disebut at-tariq. At-tariq itu biasanya kalau orang datang tamu ketuk-ketuk pintu, namanya at-tariq. Tarakah. Tarakal bab, orang kalau dalam bahasa Arab tarakal bab berarti dia mengetuk pintu. Nah, biasanya itu kalau ada orang yang datang ketuk pintu namanya at-tariq. Wal qadimu atau orang yang datang. Jadi at-tariqu wal qadimu itu arti bahasa daripada kata al-wirdu. Meski masih ada makna yang lain. Yuqalu warada alaina fulanun ay qadim. Dikatakan orang Arab kalau mengatakan warada alaina fulan berarti dia mengatakan datang si fulan. Wa fil istilahi ma yuthibuhu al-haqqu ta'ala quluba awliyaihi min an-nafahatil ilahiyah wa yaksibuhu quwwatan muharrikatan wa rubbama yudhishuhu aw yugayyibuhu an hissihi. Makna wirid dalam istilah ialah apa yang Allah campakkan ke dalam hati walinya berupa hembusan-hembusan ilahi. Tadi kita anugerah-anugerah ilahi. Sehingga hasilnya wa yuksibu quwwatan muharrika. Sehingga yang wari yang datang dari Allah itu bisa menghasilkan sesuatu kekuatan yang menggerakkan. Jadi kalau datang itu an-nafahat al-ilahiyah ada timbul dalam seorang itu semacam mau bergerak kekuatan yang kuat sekali. Sehingga dia bergerak. Wa rubbama yudhishu, terkadang itu menjadikan dia masa dia terheran-heran juga. Jadi merasakan sesuatu sehingga seperti yudhishu. Biasa kita yudhishu sudah menjadi bahasa Indonesia dahsyat. Ada sesuatu yang datang seakan-akan dia sangat-sangat hebat sekali. Hebat sekali. Atau bisa saja yugayyibu an hissi, ia menghilangkannya
orang itu dari dari rasanya. Artinya begini, seakan-akan dia sendiri hilang. Dia sendiri merasakan bahwa dia sudah gaib, hilang. Nah, kalau itu datang wala yakunu illa baghtatan. Itu tidak terjadi kecuali hanya tiba-tiba. Itulah pula yang disebut hal, ahwal. Itu pula istilah ahwal. Jadi ada al-maqamat, ada al-ahwal. Al-maqamat itu adalah sesuatu yang diusahakan oleh seseorang, diusahakan untuk mencapai itu namanya maqam, bentuknya maqamat. Tapi ya kalau warid atau ahwal itu tidak diusahakan. Tidak diusahakan. Meskipun tadi kita mengatakan buah daripada wirid itu, tapi itu tidak bisa diusahakan. Umpamanya kita mau saya baca supaya tidak. Karena itu datangnya baghtatan, tiba-tiba, dan tidak pernah lama. Tidak pernah lama itu kalau datang semacam itu, suatu perasaan. Ada dua macam, bisa al-bastu, bisa al-qabdu, bisa as-surur, bisa al-huzn. Apa maksudnya? Bisa saja seseorang terus dia merasa sangat-sangat gembira tanpa diketahui apa penyebabnya. Itu namanya al-bastu. Al-bastu, dia merasa dadanya ini seperti merasa luas, merasa, sehingga itu menghasilkan dia sangat bergembira. Tetapi ada lawannya al-qabdu namanya. Juga bisa saja suatu waktu dia merasakan sempit hati dan merasa sedih sekali. Susah, sedih sekali, tidak ada semacam penyebabnya. Itu namanya suatu al-warid atau al-ahwal, datang kepada seseorang, dan itu tidak pernah lama. Tidak pernah lama dan tidak bisa diusahakan. Kemudian diteruskan, wal wirdu yadummu salasa siyagin min siyagiz zikril matrubati syar'a wallati da'a ilaiha kitabullah ta'ala. Wirid itu terhimpun padanya 3 bentuk zikir. Jadi wirid itu adalah zikir. Zikir belum tentu wirid. Kalau zikirnya sudah dirutinkan, itu menjadi wirid. Di sini dikatakan bahwa ada 3 modelnya, bentuknya zikir yang dituntut oleh syara'. Dan itulah pula yang dianjurkan oleh Al-Quran dan dijelaskan oleh hadis-hadis Nabi kita tentang fadluha wa masubatuha, tentang keutamaannya dan tentang pahalanya. Apa pahalanya kalau orang berwirid, bagaimana keutamaannya, itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran, dijelaskan dalam sunnah Nabi atau hadis. Yang pertama sigatnya sigat istighfar. Yaitu astaghfirullah mi'ata marratin ba'da muhasabatin nafsi ala zallati litauda safhatal a'mali naqiyatan bayda. Jadi pertama istighfar, sigatnya, bentuknya minimal astaghfirullah. Untuk dijadikan wirid astaghfirullah yaitu 100 kali. Itulah kita di tarekat itu. Rata-rata itu pada tarekat 100 kali. Tetapi itu dikatakan itu setelah muhasabatin nafsi ala zallati. Itu dilakukan istighfar setelah melakukan muhasabah,
muhasabah an-nafs, melakukan introspeksi terhadap dirinya, terhadap az-zallat, kesalahan-kesalahannya. Artinya sebelum kita beristighfar, ingat-ingat dulu. Ingat-ingat dulu dosa-dosa kita. Apa yang kita lakukan sebelum itu. Ingat-ingat. Sudah itu baru kita istighfar. Apa tujuannya? Lita'uda safhatal a'mali naqiyatan bayda. Agar lembaran-lembaran amalnya kembali suci, bersih dan putih. Karena diibaratkan kita ini dalam kehidupan sehari-hari kita tidak ada yang luput dari dosa. Makanya itu setiap dosa kita lakukan ibaratkan lembaran-lembaran amal kita itu mendapat noda. Nah, ketika kita beristighfar maka itu terhapus kembali bersih naqiyah, kembali bersih bayda, putih, hilang nodanya. Wa qad amarana Allah Ta'ala bidzalika biqauli. Itu Allah memerintahkan kepada kita dengan sabdanya, dengan firman-Nya, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah huwa khairan wa adama ajra wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Apapun yang kamu telah lakukan, kirimkan lebih duluan untuk dirimu sendiri berbuat kebaikan, maka kamu akan mendapatkan di sisi Allah, akan mendapatkan pahala yang besar. Jadi apapun yang kita sudah lakukan itu namanya dikirim lebih duluan. Kenapa dikatakan lebih duluan? Karena kita belum mati. Jadi semua amal yang kita lakukan berarti itu sudah dikirim. Nah, kiriman kita itu akan kita sebentar tajiduhu indallahi khaira. Kamu akan menemukannya di sisi Allah dengan khairan wa adama ajra, akan mendapatkan kebaikan dan pahala yang besar. Wa ajran azima. Ajaran itu kalau kita dalam bahasa sehari-hari kita itu ajaran itu gaji ganjaran ajaran. Hanya bedanya kalau gaji kita di dunia ini ya tergantung dari aturan-aturan suatu perusahaan. Kalau PNS biasa tanggal 1 terima gaji. Perusahaan terserah tanggal berapa, ada 15, ada ya macam-macam. Tapi kalau gaji yang diterima dari Allah nanti kita meninggal. Itu lebih tuqaddimu tadi. Kita sudah mengirim sebelumnya dan nanti kita akan menerima setelah kita meninggal. Tetapi bukan berarti tidak ada mukaddim-mukaddimahnya. Ada mukaddim-mukaddiman kita rasakan diberikan oleh Allah kepada kita. Sebagai mukaddimah bonus-bonusnya. Dan nanti aslinya yang pokoknya nanti diterima ajaran a'zama ajra, yaitu pahala yang sangat besar. Lalu ayat mengatakan wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Ini perintah untuk istighfar. Jadi itu istighfar. Ini dalam ayat surah Al-Muzammil. Surah Al-Muzammil ayat 20. Wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Wa qad kana Rasulullah sallallahu yukthiru min istighfari ta'liman li ummatihi wa tawjihan. Rasulullah SAW memperbanyak beristighfar sebagai pengajaran dan arahan kepada umatnya. Ini perlu kita pahami. Kenapa Nabi beristighfar? Padahal sudah diampuni semua dosanya. Cuma kenapa beristighfar?
Yaitu dikatakan di sini ta'liman sebagai pengajaran kepada umatnya dan sebagai arahan. Kenapa dikatakan ta'lim, pengajaran? Karena Nabi sendiri saja tidak ada dosanya, diampuni dosanya, masih beristighfar. Maka diajarkan kepada kita bahwa kamu ini banyak dosamu, lebih penting lagi untuk beristighfar. Juga ada penafsiran yang lain bahwa Nabi itu setiap beristighfar itu naik lagi derajatnya. Setiap beristighfar naik lagi derajatnya. Jadi bukan karena ada dosanya, tapi itu karena untuk menaikkan lagi derajatnya Nabi setiap beristighfar. Nah itu minimal setiap hari 70 kali sampai 100 kali. Jadi kalau Nabi yang tidak ada dosanya beristighfar 100 kali, kalau kita yang banyak dosa mestinya 1000 kali. 1000 kali atau lebih daripada itu. Kenapa? Karena banyak kita dosa kita. Kalau kita hitung-hitung, itu namanya muhasabah kan? Muhasabah artinya menghitung. Melakukan perhitungan. Muhasabah dari kata hasibah. Muhasabah melakukan perhitungan. Coba kita hitung-hitung dosa kita. Sejak dari bangun sampai tidur. Apa kita lakukan tadi? Dari bangun. Hitung-hitung. Dan tidak ada orang yang tidak berdosa. Sejak begitu terbuka mata kita sudah bisa berpeluang pada saat itu melakukan dosa. Apa yang kita pertama lihat? Ketika kita ketemu teman, apa yang pertama kita ucapkan? Dan apa yang kita lakukan itu sampai tidur kembali. Itu namanya muhasabah. Hitung-hitung, menghitung-hitung. Dan itu apa? Karena rahmanya Allah dikatakan Nabi kullu bani Adam khata'un. Semua anak cucu Adam khata'un, ahli berbuat dosa, berbuat salah. Itu khata'un dalam bahasa Arab sigah mubalaghah. Sangat suka melakukan dosa, kesalahan. Itu khata'un. Kalau katakan khata', kesalahan biasa. Khata'un, manusia itu sifatnya khata'un, suka berbuat dosa, suka berbuat menyimpang, suka berbuat salah. Itu khata'un namanya. Tetapi Nabi mengatakan wa khairul khata'ina at-tawwabun. Ternyata orang yang berdosa ada yang baik. Berarti kalau orang tidak berdosa dikala oleh orang yang berdosa. Tapi tidak ada orang yang tidak berdosa. Wa khairul khatta'in at-tawwabun. Sebab baik orang-orang pendosa yang suka bertaubat. Jadi itu yang disenangi oleh Allah. Kenapa? Karena dalam satu hadis dikatakan yang artinya sekiranya kalian tidak ada berbuat dosa, maka Allah akan menciptakan makhluk yang melakukan dosa baru dia beristighfar. Seandainya, itu kata seandainya tidak mungkin terjadi kan? Sekiranya nenek saya masih hidup, tidak mati kan? Tidak mungkin itu. Itu kata law dalam bahasa Arab. Law tidak mungkin terjadi. Sekiranya kata Allah, engkau tidak ada yang berbuat dosa sama sekali, maka Allah akan menciptakan makhluk, lalu makhluk itu berbuat dosa lalu beristighfar. Kenapa? Karena Allah Maha At-Tawwab. Kalau tidak ada orang berdosa, berarti tidak berlaku sifatnya Allah Al-Ghaffar, Maha Pengampun, Maha Penerima Taubat. Ya. Kalau tidak ada pegawai yang menangani pemata, saya berikan contoh, kita punya kewajiban bayar pajak. Kalau tidak ada kewajiban pajak, maka tidak ada tugas, tidak ada petugas.
Tidak ada petugas untuk menangani. Jadi seandainya kita tidak ada yang berdosa, maka namanya Allah Al-Ghaffar, At-Tawwab itu tidak ada. Makanya Allah mengatakan, Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ada dua disebutkan. Allah suka, cinta kepada orang yang selalu bertaubat dan selalu mensucikan diri, membersihkan diri. Jadi apa? Itulah namanya kita selalu ada namanya Ar-Raja. Ar-Raja pasangannya Al-Khauf. Di dalam tasawuf selalu itu disebutkan dan itu adalah maqam. Al-Khauf tingkat maqam dan Ar-Raja juga maqam. Tapi berpasangan itu. Al-Khauf harus selalu kita merasa khawatir, jangan-jangan amal saya tidak diterima. Jangan-jangan saya dimarahi, dimurkai oleh Allah. Itu namanya khauf. Kita selalu merasa takut, khawatir terhadap kita punya pekerjaan. Apakah yang saya lakukan ini baik atau tidak, itu selalu kita ada namanya khauf. Kemudian untuk mengimbangi khauf itu ada raja. Raja itu penuh pengharapan terhadap rahmat dan nikmat Allah. Dan itu rahmatnya Allah lebih besar daripada marahnya. Inna rahmati ghalabat ghadabi. Kata Allah, rahmatku mengalahkan amarahku. Jadi artinya khauf itu, ar-raja itu supaya orang tidak berputus asa. Umpamanya ada orang terlalu banyak dosanya, terlalu besar dosanya. Kalau dia tidak mengharapkan rahmat Allah, bisa berputus asa. Kalau begitu jangan, biar bisa takkalamu ke apa, lakukan dosa pokoknya di situ saja terus. Sebab mungkin Allah sudah tidak mampu atau tidak mau mengampuni saya, kan terlalu besar, terlalu banyak sekali. Saya kira kita ingat dosanya orang membunuh 100 orang. Pertamanya 99 tambai menjadi 100, itu dia masih diampuni itu. Padahal baru berniat mau melakukan taubat, baru berniat. Jadi itu namanya ar-raja. Ar-raja, pengharapan. Jadi harus selalu seimbang. Ar-raja dan al-khauf. Tapi kalau ar-raja saja tidak ada al-khauf, nah capak-capak. Hanya orang selalu tidak usah gampang itu, tidak perlu ini karena ada rahmatnya Allah. Tidak boleh, harus seimbang. Sehingga dikatakan keduanya ini khafa dan khauf dan raja itu dikatakan ibaratkan dua sayap. Dua sayap kita dipakai untuk hidup di dunia ini. Ibaratkan sayap dipakai terbang. Jangan khaufnya terlalu besar menyebabkan kita putus asa, jangan pula rajanya terlalu besar sehingga memandang enteng ibadah-ibadah itu. Jadi itu ayat ini memerintahkan untuk kita beristighfar. Jadi Nabi beristighfar itu hanya sebagai ta'liman, sebagai pengajaran kepada kita. Kama rawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu qaulahu. Seperti Abu Hurairah mengatakan Nabi Hurairah meriwayatkan terhadap ucapannya Nabi. Apa kata Nabi? Wallah inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsara min 70 marrah. Nabi bersumpah, wallah demi Allah, inni sesungguhnya aku la astaghfirullah, pasti itu pasti aku beristighfar kepada Allah, wa atubu ilaih, dan aku tobat kepadanya dalam satu hari lebih daripada 70, pernah kurang 70.
Nah, ini jadi Nabi bersumpah, aku akan beristighfar wa atubu ilaih. Dan apa bedanya istighfar dengan taubat? Istighfar itu minta, kan, meminta. Istighfara, astaghfiru, aku meminta ampunan. Aku meminta ditutupi, itu namanya istighfar. Karena nama Allah Al-Ghafur, saya kira sudah berulang-ulang kita sampaikan. Nama Allah Al-Ghafur, Al-Ghaffar itu artinya maha menyembunyikan dan menutupi. Menutupi. Kita artikan mengampuni. Padahal arti sebenarnya Al-Ghaffar, Al-Ghafur, istighfar itu Allah menutupi kesalahan-kesalahan kita. Karena kita ini semuanya banyak dosa-dosa. Tapi saya tidak lihat. Banyak dosa saya, mungkin dari pagi sampai sekarang banyak dosa. Itu tidak ada lihat. Kenapa Allah sembunyikan? Itu namanya Al-Ghaffar. Makanya kita istighfar, minta kepada Allah, sembunyikan ya Allah. Karena kalau orang semua lihat, cacat saya, tidak ada yang mau dekat-dekat sama saya. Tidak ada. Itu namanya istighfar. Jadi minta, ya Allah, astagfirullah. Ya Allah, tutupilah, saya minta supaya ditutupi dosaku. Itu namanya Allah Al-Ghaffar, maha menyembunyikan. Tetapi pada suatu waktu ketika dosa dilakukan oleh seseorang sudah sangat-sangat berbahaya, bisa merusak masyarakat, berbahaya. Kalau tidak dibuka, maka Allah buka. Koruptor itu kan pertamanya kecil-kecil caranya. Tidak langsung korupsi banyak-banyak. Kecil-kecil dulu karena dia tidak ditahu, tambah besar-besar. Karena masih aman-aman, tambah lagi besar-besar. Karena sudah besar maka Allah membukanya. Sehingga kita mengetahui semuanya. Itu karena sudah berbahaya kalau tidak dibongkar, tidak dibuka. Jadi istighfar itu apa? Atubu. Atubu itu artinya taba yatubu, kembali, raja'ah. Raja'ah. Jadi minta dulu kepada Allah untuk ditutupi, lalu kita karena Allah sudah menutupi maka harus kita tinggalkan itu. Itu namanya taba yatubu. Taba artinya kembali, raja'ah. Kenapa dikatakan raja'ah kembali, taubat kembali? Karena dia sudah diampuni. Sudah diampuni dosanya. Nah, orang yang sudah diampuni dosanya sama dengan sudah bersih kembali, tidak ada dosanya. Itu namanya sudah kembali. Raja'ah kembali. At-taibu minaz zambi kamal la zambalahu. Orang yang bertobat kembali dari dosa yang dia lakukan, kamal la zambalahu, sama dengan orang yang tidak ada dosanya. Kalau sudah tobat dan diterima tobatnya, maka sama kamal la zambalahu, kembali seperti tidak ada dosanya. Kalau melakukan lagi dosa baru lagi. Lakukan lagi dosa baru lagi, tobat lagi. Lakukan lagi, tobat lagi. Lakukan lagi, tobat lagi. Nah, itu. Tapi jangan mempermainkan tobat, dosa. Jangan permainkan. Tapi ada sesuatu hal kita tidak bisa menghindari, terus terjadi. Kita lakukan kesalahan-kesalahan. Kemudian selanjutnya Abdullah bin Bishr radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul tuba liman wajada fi sahifati istighfaran katsira. Dia mengatakan, Abdullah bin Bishr radhiyallahu anhu qala,
sami'tu Rasulullah, aku pernah mendengar Rasulullah SAW mengatakan, bersabda, tuba liman wajada fi sahifati istighfaran katsira. Tuba sangat-sangat bahagia. Sangat-sangat bahagia. Liman wajada fi sahifati, bagi orang yang menemukan sahifati, lembaran-lembaran amalnya, istighfaran katsira, banyak istighfar. Jadi nanti di hari kemudian itu dikatakan orang yang sangat-sangat berbahagia kalau di surah amalnya itu banyak sekali melakukan istighfar. Istighfaran katsira. Jadi tercatat semua itu. Akhrajahu Ibnu Majah fi Kitab al-Adab wa qala fi Zawaid isnaduhu sahih. Sahih wa rijalu thiqat. Ini hadisnya sahih. Yang kedua, sigat wirid itu as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan model bentuknya Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam mi'ata marratin ma istihdari 'azamatihi sallallahu alaihi wasallam wa tadhakkuri sifatihi wa syama'ilihi wa ta'alluqi bi janabihi ar-rafi' mahabbatan wa tashawwuqan. Jadi ini yang kedua wirid, menjadi wirid disyariatkan salat as-salatu bersalawat kepada Nabi. Bersalawat kepada Nabi dengan berbagai macam sigatnya. Yang minimal Allahumma salli ala Muhammad, bagi orang yang takut menyebut Sayyidina. Allahumma salli ala Muhammad. Karena ada tidak menyebut Sayyidina, tidak apa-apa. Jadi yang lebih tinggi sedikit Allahumma shalli sayyidina Muhammad. Mau lagi terserah, ada macam-macam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi abdika wa rasulik. Itu semuanya itu bentuk salawat kepada Nabi. Salawat itu doa. Tapi kenapa Nabi didoakan? Ada biasa bertanya, kenapa Nabi didoakan? Nabi tidak ada dosanya, kenapa kok didoakan? Jadi sebenarnya doa ini, salawat kita kepada Nabi bukan untuk mendoakan keselamatan kepada Nabi, tapi adalah bentuk terima kasih kita kepada Nabi. Karena kalau bukan karena Nabi, mana kita tahu Islam? Jadi pujian sebenarnya salawat kita itu pujian kepada, bentuk terima kasih kita kepada Nabi. Gara-gara Nabi kita tahu sholat, gara-gara Nabi kita tahu puasa, dan seterusnya. Nah, ketika kita bersalawat pada Nabi, ini juga dalam untuk dijadikan wirid, itu 100 kali salawat. 100 kali salawat. Dengan ma'astihdari azamati, dengan menghadirkan, membayangkan keagungan Nabi. Artinya untuk lengkapnya salawat kita bukan hanya sekedar mulut kita, tapi menghadirkan dalam hati kita keagungannya Nabi. Membayangkan istihdar. Wa tadhakkuri sifatihi wa syama'ilihi. Dan kita ingat-ingat sifat-sifatnya dan karakter-karakternya Nabi. Kita ingat sifatnya Nabi ketika bersalawat. Wa ta'alluqi bi janabihi ar-rafi', dan kemudian kita mengingat-ingat itu kedudukannya yang tinggi. Kedudukannya yang tinggi. Karena kedudukannya Nabi kan kedua dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai apa bentuk dikatakan sini salawat antara lain mahabbatan wa tashawwukan, karena cinta dan karena rindu. Jadi kita bersalawat membayangkan, menghadirkan keagungannya, akhlaknya, sifatnya,
sebagai bentuk cinta kita dan karena rindu kepadanya. Karena bentuk cinta kita kepada sesuatu adalah menyebut-nyebut namanya. Man ahabba syai'an aktsara min zik man ahabba syai'an aktsaru min zikri. Siapa yang mencintai sesuatu pasti ia banyak menyebutnya. Apapun yang kita cintai pasti banyak menyebutnya. Jadi kalau kita mengaku cinta kepada Allah tapi tidak pernah berzikir, tidak menyebut namanya, itu tidak bisa dikatakan. Mengaku cinta kepada Nabi tapi tidak pernah disebut-sebut namanya, tidak pernah bersalawat, berarti pengakuannya tidak benar. Cinta kepada istri tidak pernah sebut namanya, tidak pernah ingat namanya, itu tidak bisa dikatakan cinta. Karena ada orang yang diingat bukan nama istrinya, yang diingat istrinya orang lain. Berarti cintanya kepada orang lain. Kan itu yang sudah diingat. Zikir berarti dua, mengingat dan menyebut. Itu mengingat dan menyebut, namanya zikir. Dan mengingat dan siapa yang selalu mencintai sesuatu pasti sering sekali diingatnya. Diingat bahkan sampai disebut namanya. Kalau orang jatuh cinta kepada seorang, jangankan waktu jaga, tidur pun disebut namanya. Tidur pun disebut namanya. Kalau mimpi itu disebut dipanggil-panggil. Kalau orang yang dicintainya pasti. Wa qad amarna Allah Ta'ala bidzalika biqaulihi, Allah menyuruh kita bersalawat dengan firman-Nya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah bersama malaikatnya, semua malaikat yusalluna 'alan nabi, bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Oleh karena itu, wahai orang yang mukmin, bersalawatlah dan kirimlah salam kepadanya. Itu kehebatannya Nabi kita. Karena Allah bersalawat kepadanya. Malaikat bersalawat kepadanya. Jadi kalau Allah saja ada malaikat bersalawat, maka lebih pantas lagi kita bersalawat. Tapi bagaimana salawatnya Allah kepada Nabi? Apakah mengatakan Allahumma shalli ala Muhammad? Itu tidak. Tidak. Kalau salawatnya malaikat mungkin bisa saja demikian. Tapi Allah tidak mungkin. Allah itu salawatnya rahmanya, anugerahnya. Itu apa? Salawatnya Allah kepada Nabi, tidak seperti salawat kita. Wa kadzalika raggaba Rasulullah sallallahu bi kasratis salati wassalami alaihi. Demikian pula Nabi Rasulullah sallallahu menganjurkan kepada kita untuk banyak bersalawat kepadanya. Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi biha asyara. Ini sudah dihafal kita semua hadisnya ini. Man shalla alayya salata wahidatan sallallahu alaihi biha asyara. Siapa yang bersalawat kepada aku, dia Nabi sendiri mengatakan, siapa yang bersalawat kepada aku satu kali, Allah akan memberikan rahmatnya, pertolongannya, nikmatnya kepadanya 10 kali. Kalau kita bersalawat 10 kali, berarti kita mendapatkan salawat dari Allah 100 kali. Kalau kita bersalawat 100 kali, kita mendapatkan 1000 kali dan seterusnya. InsyaAllah kita akan lanjutkan pertemuan berikutnya akhiri Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ada informasi saya akan sampaikan bahwa Syekh Buya Ar-Razi akan datang di Makassar. Mungkin sudah ada baca di WA. Mulai tanggal 30 sampai tanggal 5. Buya Ar-Razi
dan akan mengadakan maulid di beberapa tempat. Yang pertama tanggal 30 dari bandara akan langsung ke Parepare. Parepare di Uyular. Kemudian sesudah itu malamnya itu ke Pangkajene Sidrap. Sesudah itu besoknya tanggal 1 ke Lapeo Polman untuk mengikuti untuk menyampaikan maulidnya pada peringatan Haul Iman Lapeo. Sesudah itu hari itu juga kembali ke Belawa. Ke Belawa, kemudian sudah itu ke Sengkang. Sudah ke Sengkang, besoknya itu ke Bone Pompanua. Di Pompanua itu di pesantren Tahfiz As-Surur Pompanua. Sesudah itu menuju ke Makassar karena waktunya tidak mungkin sampai di sini jam ditentukan kalau lewat mobil maka lewat pesawat. Jadi ke Bone, dari Pompanua ke Bone naik pesawat ke Makassar. Dengan pesawat tentu bukan layang karena tidak ada, bukan Garuda, tapi pesawat kecil, Susi Air. Saya itu sudah dicarterkan, dicarter oleh panitianya. Jadi ke Makassar, tiba di Makassar ada di malamnya itu ada di Todok Puli, masjid apa namanya itu saya tidak tahu. Sesudah itu di masjid Rautul Mufli Terong. Kemudian di rumahnya Ustaz Amrul Amri. Sesudah itu di Maros, di mall Grand Mall Maros. Terakhir pada tanggal 5 di Masjid 99 Kubah. Yang pelaksanaannya sana maulid bersama kerjasama Pemkot dengan NU dan masyarakat cinta masjid. InsyaAllah mudah-mudahan lancar. Bagi yang mau mengikuti semuanya boleh. Mau ikut semua sampai ke daerah silakan, tetapi tanggung sendiri. Tanggung transportasinya, tanggung hotelnya. Itulah. Jadi kalau kita tidak bisa ikut ke daerah ya sini saja ada beberapa kan. Saya kira ini kami punya penyampaian dan acara ini dilaksanakan oleh tarekat kita. Diperkarsai oleh tarekat kita Al-Muhammadiyah As-Sanusiyah Al-Idrisiyah. Allahumma waffiq lakum tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbana zalamna anfusana wa lan taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana sabra wa taqabbal minna qawmin kafirin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kabana wartal awda bi nuri syamsika barin abada bi rahmatika arrahimin. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma aftah lana. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyyi wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi alamin. Al-Fatihah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. والوارد في اللغة هو الطارق والقادم. يقال ورد علينا فلان أي قدم. وفي الاصطلاح ما يتفه الحق تعالى قلوب أوليائه من النفحات الإلهية فيكسبه قوة ومحركة وربما يدهشه أو يغيبه عن حسه ولا يكون إلا بغتة ولا يدوم على صاحبه. Hadirin jamaah yang berbahagia, sebenarnya pada malam ini kenapa tidak ada suara? Tidak ada suara? Oh, sebenarnya pada malam ini saya kira gilirannya Pak Ruslan. Karena yang lalu giliran saya, tapi saya mengirim naib. Jadi perkiraan saya Pak Ruslan malam ini. Sehingga saya tidak bawa buku. Kemudian ada kamera ini, yang satu ini kamera baru ini yang punya terrekat. Jadi bisa kita ikuti langsung kalau dari rumah, lewat YouTube, lewat Facebook. Bisa seluruh dunia. Bisa ini. Baru dibeli. Baiklah, kita lanjutkan pengajian kita. Saya tidak bawa buku, tapi ada di sini juga. Ada namanya wirid, ada warid. Ada wirid, ada warid. Wirid ialah segala bentuk ibadah yang dipersembahkan oleh seorang hamba kepada Allah. Itu namanya wirid. Tapi nanti bisa dikatakan wirid kalau terus-menerus dirutinkan. Kalau tidak dirutinkan bisa hanya zikir-zikir biasa. Itu namanya wirid. Wirid itu sebentar itu ada waridnya. Apa yang disebut warid? Anugerah-anugerah Allah yang diberikan kepada hambanya sebagai hasil daripada wirid. Itu warid. Jadi ialah warid anugerah-anugerah Allah yang diberikan kepada hambanya sebagai balasan daripada wiridnya. Dan warid itu bermacam-macam tingkatannya. Ada yang berupa karamah, ada berupa anugerah-anugerah biasa atau rahmah biasa. Di dalam bahasa Arab, al-wirdu itu artinya at-tariq wal qadim. Dalam bahasa wirid artinya orang yang datang. Ada disebut at-tariq. At-tariq itu biasanya kalau orang datang tamu ketuk-ketuk pintu, namanya at-tariq. Torakah. Tarakal bab, orang kalau dalam bahasa Arab tarakal bab berarti dia mengetuk pintu. Biasanya itu kalau ada orang yang datang ketuk pintu namanya at-tariq. Wal qadimu atau orang yang datang. Jadi at-tariqu wal qadimu itu arti bahasa daripada kata al-wirdu. Meskipun masih ada makna yang lain. Yuqalu warada alaina fulanun ay qadim. Dikatakan orang Arab kalau mengatakan warada alaina fulan berarti dia mengatakan datang si fulan. Wa fil istilahi ma yuthibuhu al-haqqu ta'ala quluba awliyaihi min an-nafahatil ilahiyyah wa yaksibuhu quwwatan muharrikatan wa rubbama yudhishuhu aw yugayyibuhu an hissihi. Makna wirid dalam istilah
Warid dalam istilah ialah apa yang Allah campakkan ke dalam hati walinya berupa hembusan-hembusan ilahi. Tadi kita anugerah-anugerah ilahi. Sehingga hasilnya wa yuksibu quwwatan muharrika. Sehingga yang warid yang datang dari Allah itu bisa membuahkan, menghasilkan sesuatu kekuatan yang menggerakkan. Jadi kalau datang itu an-nafahat al-ilahiyah, ada timbul dalam seorang itu semacam mau bergerak kekuatan yang kuat sekali. Sehingga dia bergerak. Wa rubbama yudhishu, terkadang itu menjadikan dia masa dia terheran-heran juga. Jadi merasakan sesuatu sehingga seperti yudhishu. Biasa kita yudhishu sudah menjadi bahasa Indonesia dahsyat. Ada sesuatu yang datang seakan-akan dia sangat-sangat hebat sekali. Hebat sekali. Atau bisa saja yughayyibu an hissi, ia menghilangkannya orang itu dari dari rasanya. Artinya begini, seakan-akan dia sendiri hilang. Dia sendiri merasakan bahwa dia sudah gaib, hilang. Nah, kalau itu datang wala yakunu illa baghtatan, itu tidak terjadi kecuali hanya tiba-tiba. Itulah pula yang disebut hal, ahwal. Itu pula istilah ahwal. Jadi ada al-maqamat, ada al-ahwal. Al-maqamat itu adalah sesuatu yang diusahakan oleh seseorang, diusahakan untuk mencapai itu namanya maqam, bentuknya maqamat. Tapi ya kalau warid atau ahwal itu tidak diusahakan. Tidak diusahakan. Meskipun tadi kita mengatakan buah daripada wirid itu, tapi itu tidak bisa diusahakan. Umpamanya kita mau saya baca supaya tidak. Karena itu datangnya baghtatan, tiba-tiba, dan tidak pernah lama. Tidak pernah lama itu kalau datang semacam itu suatu perasaan. Ada dua macam, bisa al-bastu, bisa al-qabdu, bisa as-surur, bisa al-huzn. Apa maksudnya? Bisa saja seseorang terus dia merasa sangat-sangat gembira tanpa diketahui apa penyebabnya. Itu namanya al-bastu. Al-bastu, dia merasa dadanya ini seperti merasa luas, merasa, sehingga itu menghasilkan dia sangat bergembira. Tetapi ada lawannya al-qabdu namanya. Juga bisa saja suatu waktu dia merasakan sempit hati dan merasa sedih sekali. Susah, sedih sekali, tidak ada semacam penyebabnya. Itu namanya suatu al-warid atau al-ahwal, datang kepada seseorang, dan itu tidak pernah lama. Tidak pernah lama dan tidak bisa diusahakan. Kemudian diteruskan, wal wirdu yadummu salasa siyagin min siyagi zikril matrubati syar'a wallati da'a ilaiha kitabullah ta'ala. Wirid itu terhimpun padanya 3 bentuk zikir. Jadi wirid itu adalah zikir. Zikir belum tentu wirid. Kalau zikirnya sudah dirutinkan, itu menjadi wirid. Di sini dikatakan bahwa ada 3 modelnya, bentuknya zikir yang dituntut oleh syarak.
Dan itulah pula yang dianjurkan oleh Al-Quran dan dijelaskan oleh hadis-hadis Nabi kita tentang fadluha wa masubatuha, tentang keutamaannya dan tentang pahalanya. Apa pahalanya kalau orang berwirid, bagaimana keutamaannya, itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran, dijelaskan dalam sunnah Nabi atau hadis. Yang pertama sigatnya sigat istighfar. Istighfar. Yaitu astaghfirullah. Mi'ata marratin ba'da muhasabatin nafsi ala zallati litauda sabhatal a'mali naqiyatan bayda. Jadi pertama istighfar, sigatnya bentuknya minimal astaghfirullah. Untuk dijadikan wirid astaghfirullah yaitu 100 kali. Itulah kita di tarekat itu. Rata-rata itu pada tarekat 100 kali. Tetapi itu dikatakan itu setelah muhasabatin nafsi ala zallati. Itu dilakukan istighfar setelah melakukan muhasabah an-nafs, melakukan introspeksi terhadap dirinya, terhadap az-zallat, kesalahan-kesalahannya. Artinya sebelum kita beristighfar, ingat-ingat dulu dosa-dosa kita. Apa yang kita lakukan sebelum itu, ingat-ingat. Sudah itu baru kita istighfar. Apa tujuannya? Lita'uda sabhatal a'mali naqiyatan bayda. Agar lembaran-lembaran amalnya kembali suci, bersih dan putih. Karena diibaratkan kita ini dalam kehidupan sehari-hari kita tidak ada yang luput dari dosa. Makanya itu setiap dosa kita lakukan ibaratkan lembaran-lembaran amal kita itu mendapat noda. Nah, ketika kita beristighfar maka itu terhapus kembali bersih naqiyah, kembali bersih bayda, putih, hilang nodanya. Wa qad amarana Allah Ta'ala bidzalika biqauli. Itu Allah memerintahkan kepada kita dengan sabdanya, dengan firman-Nya, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah huwa khairan wa adama ajra wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Apapun yang kamu telah lakukan, kirimkan lebih duluan untuk dirimu sendiri berbuat kebaikan, maka kamu akan mendapatkan di sisi Allah, akan mendapatkan pahala yang besar. Jadi apapun yang kita sudah lakukan itu namanya dikirim lebih duluan. Kenapa dikatakan lebih duluan? Karena kita belum mati. Jadi semua amal yang kita lakukan berarti itu sudah dikirim. Nah, kiriman kita itu akan kita sebentar tajiduhu indallahi khaira. Kamu akan menemukannya di sisi Allah dengan khairan wa adama ajra, akan mendapatkan kebaikan dan pahala yang besar. Wa ajran azima. Ajaran itu kalau kita dalam bahasa sehari-hari kita itu ajaran itu gaji, ganjaran, ajaran. Hanya bedanya kalau gaji kita di dunia ini ya tergantung dari aturan-aturan suatu perusahaan. Kalau PNS biasa tanggal 1 terima gaji. Perusahaan terserah tanggal berapa, ada 15, ada ya macam-macam. Tapi kalau gaji yang diterima dari Allah nanti kita meninggal. Itu lebih tuqaddimu tadi. Kita sudah mengirim sebelumnya dan nanti kita akan menerima setelah kita meninggal.
Tetapi bukan berarti tidak ada mukaddim-mukaddimahnya. Ada mukaddim-mukaddim yang kita rasakan diberikan oleh Allah kepada kita sebagai mukaddimah bonus-bonusnya. Dan nanti aslinya yang pokoknya nanti diterima ajaran a'zama ajra, yaitu pahala yang sangat besar. Lalu ayat mengatakan wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Ini perintah untuk istighfar. Jadi itu istighfar. Ini dalam ayat surah Al-Muzammil. Surah Al-Muzammil ayat 20. Wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Wa qad kana Rasulullah sallallahu yukthiru min istighfari ta'liman li ummatihi wa tawjihan. Rasulullah SAW memperbanyak beristighfar sebagai pengajaran dan arahan kepada umatnya. Ini perlu kita pahami kenapa Nabi beristighfar. Padahal sudah diampuni semua dosanya. Cuma kenapa beristighfar? Yaitu dikatakan di sini ta'liman sebagai pengajaran kepada umatnya dan sebagai arahan. Kenapa dikatakan ta'lim, pengajaran? Karena Nabi sendiri saja tidak ada dosanya, diampuni dosanya, masih beristighfar. Maka diajarkan kepada kita bahwa kamu ini banyak dosamu, lebih penting lagi untuk beristighfar. Juga ada penafsiran yang lain bahwa Nabi itu setiap beristighfar itu naik lagi derajatnya. Setiap beristighfar naik lagi derajat. Jadi bukan karena ada dosanya, tapi itu karena untuk menaikkan lagi derajatnya Nabi setiap beristighfar. Nah itu minimal setiap hari 70 kali sampai 100 kali. Jadi kalau Nabi yang tidak ada dosanya beristighfar 100 kali, kalau kita yang banyak dosa mestinya 1000 kali. 1000 kali atau lebih daripada itu. Kenapa? Karena banyak kita dosa kita. Kalau kita hitung-hitung, itu namanya muhasabah kan? Muhasabah artinya menghitung, melakukan perhitungan. Muhasabah dari kata hasibah. Muhasabah melakukan perhitungan. Coba kita hitung-hitung dosa kita. Sejak dari bangun sampai tidur, apa kita lakukan tadi? Dari bangun. Hitung-hitung. Dan tidak ada orang yang tidak berdosa. Sejak begitu terbuka mata kita sudah bisa berpeluang pada saat itu melakukan dosa. Apa yang kita pertama lihat? Ketika kita ketemu teman, apa yang pertama kita ucapkan? Dan apa yang kita lakukan itu sampai tidur kembali. Itu namanya muhasabah. Hitung-hitung, menghitung-hitung. Dan itu apa? Karena rahmanya Allah, dia katakan Nabi, kullu bani Adam khata'un. Semua anak cucu Adam khata'un, ahli berbuat dosa, berbuat salah. Itu khata'un dalam bahasa Arab sigah mubalaghah. Sangat suka melakukan dosa, kesalahan. Itu khata'un. Kalau katakan khata', kesalahan biasa. Khata'un, manusia itu sifatnya khata'un, suka berbuat dosa, suka berbuat menyimpang, suka berbuat salah. Itu khata'un namanya. Tetapi Nabi mengatakan wa khairul khata'ina at-tawwabun. Ternyata orang yang berdosa ada yang baik. Berarti kalau orang tidak berdosa dikala oleh orang yang berdosa. Tapi tidak ada orang yang tidak berdosa. Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Sebab baik orang-orang pendosa yang suka bertaubat.
Jadi itu yang disenangi oleh Allah. Kenapa? Karena dalam satu hadis dikatakan yang artinya sekiranya kalian tidak ada berbuat dosa, maka Allah akan menciptakan makhluk yang melakukan dosa baru dia beristighfar. Seandainya, itu kata seandainya tidak mungkin terjadi kan? Sekiranya nenek saya masih hidup tidak mati kan? Tidak mungkin itu. Itu kata law dalam bahasa Arab. Law tidak mungkin terjadi. Sekiranya kata Allah, engkau tidak ada yang berbuat dosa sama sekali, maka Allah akan menciptakan makhluk, lalu makhluk itu berbuat dosa lalu beristighfar. Kenapa? Karena Allah Maha At-Tawwab. Kalau tidak ada orang berdosa, berarti tidak berlaku sifatnya Allah Al-Ghaffar, Maha Pengampun, Maha Penerima Taubat. Ya. Kalau tidak ada pegawai yang menangani pemata, saya berikan contoh, kita punya kewajiban bayar pajak. Kalau tidak ada kewajiban pajak, maka tidak ada tugas, tidak ada petugas. Tidak ada petugas untuk menangani. Jadi seandainya kita tidak ada yang berdosa, maka namanya Allah Al-Ghaffar, At-Tawwab itu tidak ada. Makanya Allah mengatakan, Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ada dua disebutkan. Allah suka, cinta kepada orang yang selalu bertaubat dan selalu mensucikan diri, membersihkan diri. Jadi itulah namanya kita selalu ada namanya Ar-Raja. Ar-Raja pasangannya Al-Khauf. Di dalam tasawuf selalu itu disebutkan, dan itu adalah maqam. Al-Khauf tingkat maqam dan Ar-Raja juga maqam. Tapi berpasangan itu. Al-Khauf harus selalu kita merasa khawatir, jangan-jangan amal saya tidak diterima. Jangan-jangan saya dimarahi, dimurkai oleh Allah. Itu namanya khauf. Kita selalu merasa takut, khawatir terhadap kita punya pekerjaan. Apakah yang saya lakukan ini baik atau tidak, itu selalu kita ada namanya khauf. Kemudian untuk mengimbangi khauf itu ada raja. Raja itu penuh pengharapan terhadap rahmat dan nikmat Allah. Dan itu rahmatnya Allah lebih besar daripada marahnya. Inna rahmati ghalabat ghadabi. Kata Allah, rahmatku mengalahkan amarahku. Jadi artinya khauf itu, ar-raja itu supaya orang tidak berputus asa. Umpamanya ada orang terlalu banyak dosanya, terlalu besar dosanya. Kalau dia tidak mengharapkan rahmat Allah, bisa berputus asa. Kalau begitu jangan, biar bisa takkalamu ke lakukan dosa, pokoknya di situ saja terus. Sebab mungkin Allah sudah tidak mampu atau tidak mau mengampuni saya, kan terlalu besar, terlalu banyak sekali. Saya kira kita ingat dosanya orang membunuh 100 orang. Pertamanya 99 tambai menjadi 100, itu dia masih diampuni itu. Padahal baru berniat mau melakukan taubat, baru berniat. Jadi itu namanya ar-raja. Ar-raja, pengharapan. Jadi harus selalu seimbang. Ar-raja dan al-khauf. Tapi kalau ar-raja saja tidak ada al-khauf, capak-capak. Hanya orang selalu tidak usah gampang itu, tidak perlu ini karena ada rahmatnya Allah. Tidak boleh, harus seimbang. Sehingga dikatakan keduanya ini khafa dan khauf dan raja itu dikatakan ibaratkan dua sayap. Dua sayap kita dipakai untuk hidup di dunia ini. Ibaratkan sayap dipakai terbang. Jangan khaufnya terlalu besar,
menyebabkan kita putus asa, ya jangan pula rajaknya terlalu besar sehingga memandang enteng ibadah-ibadah itu. Jadi itu ayat ini memerintahkan untuk kita beristighfar. Jadi Nabi beristighfar itu hanya sebagai ta'liman, sebagai pengajaran kepada kita. Kama rawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu qaulahu. Seperti Abu Hurairah mengatakan Nabi Abi Hurairah meriwayatkan terhadap ucapannya Nabi. Apa kata Nabi? Wallah inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsara min 70 marrah. Nabi bersumpah, wallah demi Allah, inni sesungguhnya aku la astaghfirullah, pasti itu lam, pasti aku beristighfar kepada Allah, wa atubu ilaih, dan aku tobat kepadanya dalam satu hari lebih daripada 70, pernah kurang 70. Nah ini jadi Nabi bersumpah, aku akan beristighfar, wa atubu ilaih. Dan apa bedanya istighfar dengan taubat? Istighfar itu minta, kan, meminta. Istighfara, astaghfiru, aku meminta ampunan, aku meminta ditutupi, itu namanya istighfar. Karena nama Allah Al-Ghafur, saya kira sudah berulang-ulang kita sampaikan. Nama Allah Al-Ghafur, Al-Ghaffar itu artinya maha menyembunyikan dan menutupi. Menutupi. Kita artikan mengampuni. Padahal arti sebenarnya Al-Ghaffar, Al-Ghafur, istighfar itu Allah menutupi kesalahan-kesalahan kita. Karena kita ini semuanya banyak dosa-dosa. Tapi saya tidak lihat. Banyak dosa saya, mungkin dari pagi sampai sekarang banyak dosa. Itu tidak ada lihat. Kenapa Allah sembunyikan? Itu namanya Al-Ghaffar. Makanya kita istighfar, minta kepada Allah, sembunyikan ya Allah. Karena kalau orang semua lihat cacat saya, tidak ada yang mau dekat-dekat sama saya. Tidak ada. Itu namanya istighfar. Jadi minta, ya Allah, astagfirullah, ya Allah tutupilah, saya minta supaya ditutupi dosaku. Itu namanya Allah Al-Ghaffar, maha menyembunyikan. Tetapi pada suatu waktu ketika dosa dilakukan oleh seseorang sudah sangat-sangat berbahaya, bisa merusak masyarakat, berbahaya, kalau tidak dibuka, maka Allah buka. Koruptor itu kan pertamanya kecil-kecil caranya. Tidak langsung korupsi banyak-banyak. Kecil-kecil dulu, karena dia tidak ditahu, tambah besar-besar. Karena masih aman-aman, tambah lagi besar-besar. Karena sudah besar, maka Allah membukanya. Sehingga kita mengetahui semuanya. Itu karena sudah berbahaya kalau tidak dibongkar, tidak dibuka. Jadi istighfar itu apa? Atubu. Atubu itu artinya taba yatubu, kembali, raja'ah. Raja'ah. Jadi minta dulu kepada Allah untuk ditutupi, lalu kita karena Allah sudah menutupi, maka harus kita tinggalkan itu. Itu namanya taba yatubu. Taba artinya kembali, raja'ah. Kenapa dikatakan raja'ah kembali, taubat kembali? Karena dia sudah diampuni. Sudah diampuni dosanya. Nah, orang yang sudah diampuni dosanya sama dengan sudah bersih kembali, tidak ada dosanya. Itu namanya sudah kembali, raja'ah kembali. At-taibu minaz zambi kamal la zambalahu. Orang yang bertobat kembali dari dosa yang dia lakukan, kamal la zambalahu, sama dengan orang yang tidak ada dosanya.
Kalau sudah tobat dan diterima tobatnya, maka sama kamal la zambalau, kembali seperti tidak ada dosanya. Kalau melakukan lagi dosa baru lagi, lakukan lagi dosa baru lagi, tobat lagi, lakukan lagi tobat lagi, lakukan lagi tobat lagi. Nah, itu tapi jangan mempermainkan tobat, dosa. Jangan permainkan. Tapi ada sesuatu hal kita tidak bisa menghindari, terus terjadi. Kita lakukan kesalahan-kesalahan. Kemudian selanjutnya Abdullah bin Bishr radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul tuba liman wajada fi sahifati istighfaran katsira. Dia mengatakan, Abdullah bin Bishr radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu mengatakan, bersabda, tuba liman wajada fi sahifati istighfaran katsira. Tuba sangat-sangat bahagia. Sangat-sangat bahagia. Liman wajada fi sahifati, bagi orang yang menemukan sahifati, lembaran-lembaran amalnya, istighfaran katsira, banyak istighfar. Jadi nanti di hari kemudian itu dikatakan orang yang sangat-sangat berbahagia kalau di surah amalnya itu banyak sekali melakukan istighfar. Istighfaran katsira. Jadi tercatat semua itu. Akhrajahu Ibnu Majah fi Kitab al-Adab wa qala fi Zawaid isnaduhu sahih. Sahih wa rijaluhu thiqat. Ini hadisnya sahih. Yang kedua, sigat wirid itu as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan model bentuknya Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam mi'ata marratin ma istihdari 'azamatihi sallallahu alaihi wasallam wa tadhakkuri sifatihi wa syama'ilihi wa ta'alluqi bi janabihi ar-rafi' mahabbatan wa tashawwuqan. Jadi ini yang kedua wirid, menjadi wirid disyariatkan salat as-salatu bersalawat kepada Nabi. Bersalawat kepada Nabi dengan berbagai macam sigatnya. Yang minimal Allahumma salli ala Muhammad, bagi orang yang takut menyebut Sayyidina. Allahumma salli ala Muhammad. Karena ada tidak menyebut Sayyidina. Tidak apa-apa. Jadi yang lebih tinggi sedikit Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mau lagi terserah, ada macam-macam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin nabil ummi abdika wa rasulik. Itu semuanya itu bentuk salawat kepada Nabi. Salawat itu doa. Tapi kenapa Nabi didoakan? Ada biasa bertanya, kenapa Nabi didoakan? Nabi tidak ada dosanya, kenapa kok didoakan? Jadi sebenarnya doa ini, salawat kita kepada Nabi bukan untuk mendoakan keselamatan kepada Nabi, tapi adalah bentuk terima kasih kita kepada Nabi. Karena kalau bukan karena Nabi, mana kita tahu Islam? Jadi pujian sebenarnya salawat kita itu pujian kepada bentuk terima kasih kita kepada Nabi. Gara-gara Nabi kita tahu salat, gara-gara Nabi kita tahu puasa dan seterusnya. Nah, ketika kita bersalawat pada Nabi, ini juga dalam untuk dijadikan wirid itu 100 kali salawat.
100 kali salawat. Dengan ma'astihdari azamati, dengan menghadirkan membayangkan keagungan Nabi. Artinya untuk lengkapnya salawat kita bukan hanya sekedar mulut kita, tapi menghadirkan dalam hati kita keagungannya Nabi, membayangkan istihdar. Wa tadhakkuri sifatihi wa syama'ilihi, dan kita ingat sifat-sifatnya dan karakter-karakternya Nabi. Kita ingat sifatnya Nabi ketika bersalawat. Wa ta'alluqi bi janabihi ar-rafi', dan kemudian kita mengingat itu kedudukannya yang tinggi. Kedudukannya yang tinggi. Karena kedudukannya Nabi kan kedua dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai apa bentuk dikatakan sini salawat antara lain mahabbatan wa tasyawukan, karena cinta dan karena rindu. Jadi kita bersalawat membayangkan, menghadirkan keagungannya, akhlaknya, sifatnya sebagai bentuk cinta kita dan karena rindu kepadanya. Karena bentuk cinta kita kepada sesuatu adalah menyebut-nyebut namanya. Man ahabba syai'an aktsara min zikri, man ahabba syai'an aktsara min zikri. Siapa yang mencintai sesuatu pasti ia banyak menyebutnya. Apapun yang kita cintai pasti banyak menyebutnya. Jadi kalau kita mengaku cinta kepada Allah tapi tidak pernah berzikir, tidak menyebut namanya, itu tidak bisa dikatakan. Mengaku cinta kepada Nabi tapi tidak pernah disebut-sebut namanya, tidak pernah bersalawat, berarti pengakuannya tidak benar. Cinta kepada istri tidak pernah sebut namanya, tidak pernah ingat namanya, itu tidak bisa dikatakan cinta. Karena ada orang yang diingat bukan nama istrinya, yang diingat istrinya orang lain. Berarti cintanya kepada orang lain. Kan itu yang sudah diingat. Zikir berarti dua, mengingat dan menyebut. Itu mengingat dan menyebut, namanya zikir. Ya, dan mengingat dan siapa yang selalu mencintai sesuatu pasti sering sekali diingatnya. Diingat bahkan sampai disebut namanya. Kalau orang jatuh cinta kepada seorang, jangankan waktu jaga, tidur pun disebut namanya. Tidur pun disebut namanya. Kalau mimpi itu disebut dipanggil-panggil. Kalau orang yang dicintainya pasti. Wa qad amarna Allah Ta'ala bidzalika biqaulihi, Allah menyuruh kita bersalawat dengan firman-Nya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah bersama malaikatnya, semua malaikat yusalluna 'alan nabi, bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Oleh karena itu, wahai orang yang mukmin, bersalawatlah dan kirimlah salam kepadanya. Itu kehebatannya Nabi kita. Karena Allah bersalawat kepadanya. Malaikat bersalawat kepadanya. Jadi kalau Allah saja ada malaikat bersalawat, maka lebih pantas lagi kita bersalawat. Tapi bagaimana salawatnya Allah kepada Nabi? Apakah mengatakan Allahumma shalli ala Muhammad? Itu tidak. Tidak. Kalau salawatnya malaikat mungkin bisa saja demikian. Tapi Allah tidak mungkin. Allah itu salawatnya rahmanya, anugerahnya. Itu apa? Salawatnya Allah kepada Nabi, tidak seperti salawat kita. Wa kadzalika raggaba Rasulullah sallallahu bi kasratis salati wassalami alaihi,
Demikian pula Nabi Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita untuk banyak bersalawat kepadanya. Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi biha asyar. Ini sudah dihafal kita semua hadisnya ini. Man shalla alayya salata wahidatan sallallahu alaihi biha asyra. Siapa yang bersalawat kepada aku, dia Nabi sendiri mengatakan, siapa yang bersalawat kepada aku satu kali, Allah akan memberikan rahmatnya, pertolongannya, nikmatnya kepadanya 10 kali. Kalau kita bersalawat 10 kali, berarti kita mendapatkan salawat dari Allah 100 kali. Kalau kita bersalawat 100 kali, kita mendapatkan 1000 kali dan seterusnya. InsyaAllah kita akan lanjutkan pertemuan berikutnya akhiri Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ada informasi saya akan sampaikan bahwa Syekh Buya Ar-Razi akan datang di Makassar. Mungkin sudah ada baca di WA. Mulai tanggal 30 sampai tanggal 5. Buya Ar-Razi dan akan mengadakan maulid di beberapa tempat. Yang pertama tanggal 30 dia dari bandara akan langsung ke Parepare. Parepare di Uyulare. Kemudian sesudah itu malamnya itu ke Pangkajene Sidrap. Sesudah itu besoknya tanggal 1 ke Lapeo Polman untuk mengikuti, untuk menyampaikan maulidnya pada peringatan Haul Iman Lapeo. Sesudah itu hari itu juga kembali ke Belawa. Ke Belawa, kemudian sudah itu ke Sengkang. Sudah ke Sengkang, besoknya itu ke Bone, Pompanua. Di Pompanua itu di pesantren Tahfiz As-Surur, Pompanua. Sesudah itu menuju ke Makassar karena waktunya tidak mungkin sampai di sini jam ditentukan kalau lewat mobil maka lewat pesawat. Jadi ke Bone, dari Pompanua ke Bone naik pesawat ke Makassar. Dengan pesawat tentu bukan layang karena tidak ada, bukan Garuda, itu pesawat kecil, Susi Air. Susi Air itu sudah dicarterkan, dicarter oleh panitianya. Jadi ke Makassar, tiba di Makassar ada di malamnya itu ada di Todok Puli. Masjid apa namanya itu saya tidak tahu. Sesudah itu di Masjid Rautul Mufli Terong. Kemudian di rumahnya Ustaz Amrul Amri. Sesudah itu di Maros, di Mall Grand Mall Maros. Terakhir pada tanggal 5 di Masjid 99 Kubah. Yang pelaksanaannya sana maulid bersama, kerjasama Pemkot dengan NU dan masyarakat cinta masjid. InsyaAllah mudah-mudahan lancar. Bagi yang mau mengikuti semuanya boleh. Mau ikut semua sampai ke daerah silakan, tetapi tanggung sendiri. Tanggung transportasinya, tanggung hotelnya. Itulah. Jadi kalau kita tidak bisa ikut ke daerah, ya sini saja ada beberapa kan. Saya kira ini kami punya penyampaian dan acara ini dilaksanakan oleh tarekat kita. Diperkarsai oleh tarekat kita Al-Muhammadiyah As-Sanusiyah Al-Idrisiyah. Allahumma waffiq lakum tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbana zalamna anfusana wa la taghfir lana lanakunanna minal khasirin. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا صبرا وتوكلنا ونصرنا القوم الكافرين اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين
اللهم افتح لنا فتوح العارفين اللهم افتح لنا فتوح العارفين اللهم افتح لنا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله العالمين الفاتحة والله الموفق لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين والوارد في اللغة هو الطارق والقادم يقال ورد علينا فلان أي قدم وفي الاصطلاح ما يتفه الحق تعالى قلوب أوليائه من النفحات الإلهية فيكسبه قوة ومحركة وربما يدهشه أو يغيبه عن حسه ولا يكون إلا بغتة ولا يدوم على صاحبه. Hadirin jemaah yang berbahagia, sebenarnya pada malam ini kenapa tidak ada suara? Tidak ada suara nih? Oh, sebenarnya pada malam ini saya kira gilirannya Pak Ruslan. Karena yang lalu giliran saya, tapi saya mengirim naib. Jadi perkiraan saya Pak Ruslan malam ini. Sehingga saya tidak bawa buku. Kemudian ada kamera ini, yang satu ini kamera baru ini yang punya terrekat. Jadi bisa kita ikuti langsung kalau dari rumah, lewat YouTube, lewat Facebook. Bisa seluruh dunia. Bisa ini. Baru dibeli. Baiklah, kita lanjutkan pengajian kita. Saya tidak bawa buku, tapi ada di sini juga. Ada namanya wirid, ada warid. Ada wirid, ada warid. Wirid ialah segala bentuk ibadah yang dipersembahkan oleh seorang hamba kepada Allah. Itu namanya wirid. Tapi nanti bisa dikatakan wirid kalau terus-menerus dirutinkan. Kalau tidak dirutinkan bisa hanya zikir-zikir biasa. Itu namanya wirid. Wirid itu sebentar itu ada waridnya. Apa disebut warid? Anugerah-anugerah Allah yang diberikan kepada hambanya sebagai hasil daripada wirid. Itu warid. Jadi ialah warid anugerah-anugerah Allah yang diberikan kepada hambanya sebagai balasan daripada wiridnya. Dan warid itu bermacam-macam tingkatannya. Ada yang berupa karamah, ada berupa anugerah-anugerah biasa atau rahmah biasa.
Di dalam bahasa Arab, al-wirdu itu artinya at-tariq wal qadim. Dalam bahasa wirid artinya orang yang datang. Ada disebut at-tariq. At-tariq itu biasanya kalau orang datang tamu ketuk-ketuk pintu, namanya at-tariq. Torakal bab, orang kalau dalam bahasa Arab torakal bab berarti dia mengetuk pintu. Nah, biasanya itu kalau ada orang yang datang ketuk pintu namanya at-tariq. Wal qadimu atau orang yang datang. Jadi at-tariqu wal qadimu itu arti bahasa daripada kata al-wirdu. Meskipun masih ada makna yang lain. Yuqalu warada alaina fulanun ay qadim. Dikatakan orang Arab kalau mengatakan warada alaina fulan berarti dia mengatakan datang si fulan. Wa fil istilahi ma yuthibuhu al-haqq ta'ala qulub awliyaihi min an-nafahat al-ilahiyyah wa yaksibuhu quwwatan muharrikatan wa rubbama yudhishuhu aw yughayyibuhu an hissihi. Makna wirid dalam istilah ialah apa yang Allah campakkan ke dalam hati walinya berupa hembusan-hembusan ilahi. Tadi kita anugerah-anugerah ilahi. Sehingga hasilnya wa yuksibu quwwatan muharrika. Sehingga yang datang dari Allah itu bisa menghasilkan sesuatu kekuatan yang menggerakkan. Jadi kalau datang itu an-nafahat al-ilahiyah ada timbul dalam seorang itu semacam mau bergerak kekuatan yang kuat sekali. Sehingga dia bergerak. Warubbama yudhishu, terkadang itu menjadikan dia masa dia terheran-heran juga. Jadi merasakan sesuatu sehingga seperti yudhishu. Biasa kita yudhishu sudah menjadi bahasa Indonesia dahsyat. Ada sesuatu yang datang seakan-akan dia sangat-sangat hebat sekali. Atau bisa saja yughayyibuan hissi, ia menghilangkannya orang itu dari dari rasanya. Artinya begini, seakan-akan dia sendiri hilang. Dia sendiri merasakan bahwa dia sudah gaib, hilang. Nah, kalau itu datang wala yakunu illa baghatatan, itu tidak terjadi kecuali hanya tiba-tiba. Itulah pula yang disebut ahwal. Itu pula istilah ahwal. Jadi ada al-maqamat, ada al-ahwal. Al-maqamat itu adalah sesuatu yang diusahakan oleh seseorang, diusahakan untuk mencapai itu namanya maqam. Bentuknya maqamat. Tapi ya kalau warid atau ahwal itu tidak diusahakan. Meskipun tadi kita mengatakan buah daripada wirid itu, tapi itu tidak bisa diusahakan. Umpamanya kita mau saya baca supaya tidak. Karena itu datangnya baghatatan, tiba-tiba, dan tidak pernah lama itu kalau datang semacam itu suatu perasaan. Ada dua macam, bisa al-bastu, bisa al-qabdu, bisa as-surur, bisa al-huzn. Apa maksudnya? Bisa saja seseorang terus dia merasa sangat-sangat gembira tanpa diketahui apa penyebabnya. Itu namanya al-bastu. Dia merasa dadanya ini seperti
merasa luas, merasa sehingga itu menghasilkan dia sangat bergembira. Tetapi ada lawannya al-qabdu namanya. Juga bisa saja suatu waktu dia merasakan sempit hati dan merasa sedih sekali. Susah, sedih sekali, tidak ada semacam penyebabnya. Itu namanya suatu al-warid atau al-ahwal, datang kepada seseorang, dan itu tidak pernah lama dan tidak bisa diusahakan. Kemudian diteruskan, wal wirdu yadummu salasa siyagin min siyagi zikril matrubati syar'a wallati da'a ilaiha kitabullah ta'ala. Wirid itu terhimpun padanya 3 bentuk zikir. Jadi wirid itu adalah zikir. Zikir belum tentu wirid. Kalau zikirnya sudah dirutinkan, itu menjadi wirid. Di sini dikatakan bahwa ada 3 modelnya, bentuknya zikir yang dituntut oleh syarak. Dan itulah pula yang dianjurkan oleh Al-Quran dan dijelaskan oleh hadis-hadis Nabi kita tentang fadluha wa masubatuha, tentang keutamaannya dan tentang pahalanya. Apa pahalanya kalau orang berwirid, bagaimana keutamaannya, itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran, dijelaskan dalam sunnah Nabi atau hadis. Yang pertama sigatnya sigat istighfar. Yaitu astaghfirullah mi'ata marratin ba'da muhasabatin nafsi ala zallati litauda sabhatal a'mali naqiyatan bayda. Jadi pertama istighfar, sigatnya, bentuknya minimal astaghfirullah. Untuk dijadikan wirid astaghfirullah yaitu 100 kali. Itulah kita di tarekat itu. Rata-rata itu pada tarekat 100 kali. Tetapi itu dikatakan itu setelah muhasabatin nafsi ala zallati. Itu dilakukan istighfar setelah melakukan muhasabah an-nafs, melakukan introspeksi terhadap dirinya, terhadap az-zallat, kesalahannya. Artinya sebelum kita beristighfar, ingat dulu dosa-dosa kita. Apa yang kita lakukan sebelum itu, ingat. Sudah itu baru kita istighfar. Apa tujuannya? Lita'uda sabhatal a'mali naqiyatan bayda, agar lembaran-lembaran amalnya kembali suci, bersih dan putih. Karena diibaratkan kita ini dalam kehidupan sehari-hari kita tidak ada yang luput dari dosa. Makanya itu setiap dosa kita lakukan ibaratkan lembaran-lembaran amal kita itu ternoda, mendapat noda. Nah, ketika kita beristighfar, maka itu terhapus kembali, bersih naqiyah, kembali bersih, bayda, putih, hilang nodanya. Wa qad amarana Allah Ta'ala bidzalika biqauli. Itu Allah memerintahkan kepada kita dengan sabdanya, dengan firman-Nya, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah huwa khairan wa adama ajra wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Apapun yang kamu telah lakukan, kirimkan lebih duluan untuk dirimu sendiri berupa kebaikan, maka kamu akan mendapatkan di sisi Allah, akan mendapatkan pahala yang besar. Jadi apapun yang kita sudah lakukan, itu namanya dikirim lebih duluan. Kenapa dikatakan lebih duluan? Karena kita belum mati.
Jadi semua amal yang kita lakukan berarti itu sudah dikirim. Nah, kiriman kita itu akan kita sebentar yajiduhu. Tajiduhu indallahi khaira. Kamu akan menemukannya di sisi Allah dengan khairan wa adama ajra, akan mendapatkan kebaikan dan pahala yang besar. Wa ajran azima. Ajaran itu kalau kita dalam bahasa sehari-hari kita itu ajaran itu gaji. Gaji ganjaran ajaran. Hanya bedanya kalau gaji kita di dunia ini ya tergantung dari aturan-aturan suatu perusahaan. Kalau PNS biasa tanggal 1 terima gaji. Perusahaan terserah tanggal berapa, ada 15, ada ya macam-macam. Tapi kalau gaji yang diterima dari Allah nanti kita meninggal. Nanti kita meninggal. Itu lebih tuqaddimu tadi. Kita sudah mengirim sebelumnya dan nanti kita akan menerima setelah kita meninggal. Tetapi bukan berarti tidak ada mukaddim-mukaddimahnya. Ada mukaddim-mukaddim yang kita rasakan diberikan oleh Allah kepada kita. Sebagai mukaddimah bonus-bonusnya. Dan nanti aslinya yang pokoknya nanti diterima ajaran a'zama ajra, yaitu pahala yang sangat besar. Lalu ayat mengatakan wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Ini perintah untuk istighfar. Jadi itu istighfar. Ini dalam ayat surah Al-Muzammil. Surah Al-Muzammil ayat 20. Wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Wa qad kana Rasulullah sallallahu yukthiru min istighfari ta'liman li ummatihi wa tawjihan. Rasulullah SAW memperbanyak beristighfar sebagai pengajaran dan arahan kepada umatnya. Ini perlu kita pahami. Kenapa Nabi beristighfar? Padahal sudah diampuni semua dosanya. Cuma kenapa beristighfar? Yaitu dikatakan di sini ta'liman sebagai pengajaran kepada umatnya dan sebagai arahan. Kenapa dikatakan ta'lim, pengajaran? Karena Nabi sendiri saja tidak ada dosanya, diampuni dosanya, masih beristighfar. Maka diajarkan kepada kita bahwa kamu ini banyak dosamu, lebih penting lagi untuk beristighfar. Juga ada penafsiran yang lain bahwa Nabi itu setiap beristighfar itu naik lagi derajatnya. Setiap beristighfar naik lagi derajatnya. Jadi bukan karena ada dosanya, tapi itu karena untuk menaikkan lagi derajatnya Nabi setiap beristighfar. Nah itu minimal setiap hari 70 kali sampai 100 kali. Jadi kalau Nabi yang tidak ada dosanya beristighfar 100 kali, kalau kita yang banyak dosa mestinya 1000 kali. 1000 kali atau lebih daripada itu. Kenapa? Karena banyak kita dosa kita. Kalau kita hitung-hitung, itu namanya muhasabah kan? Muhasabah artinya menghitung. Melakukan perhitungan. Muhasabah dari kata hasibah. Muhasabah melakukan perhitungan. Coba kita hitung-hitung dosa kita. Sejak dari bangun sampai tidur. Apa kita lakukan tadi? Dari bangun. Hitung-hitung. Dan tidak ada orang yang tidak berdosa. Sejak begitu terbuka mata kita sudah bisa berpeluang pada saat itu melakukan dosa. Apa yang kita pertama lihat? Ketika kita ketemu teman, apa yang pertama kita ucapkan? Dan apa yang kita lakukan itu sampai tidur kembali. Itu namanya muhasabah.
hitung-hitung, menghitung-hitung. Dan itu apa? Karena rahmanya Allah, dikatakan Nabi, kullu bani Adam khata'un. Semua anak cucu Adam khata'un, ahli berbuat dosa, berbuat salah. Itu khata'un dalam bahasa Arab sigah mubalaghah. Sangat-sangat suka melakukan dosa, kesalahan. Itu khata'un. Kalau katakan khata', kesalahan biasa. Khata'un, manusia itu sifatnya khata'un, suka berbuat dosa, suka berbuat menyimpang, suka berbuat salah. Itu khata'un namanya. Tetapi Nabi mengatakan wa khairul khata'ina at-tawwabun. Ternyata orang yang berdosa ada yang baik. Berarti kalau orang tidak berdosa dikala oleh orang yang berdosa. Tapi tidak ada orang yang tidak berdosa. Wa khairul khatta'in at-tawwabun. Sebab baik orang-orang pendosa yang suka bertaubat. Jadi itu yang disenangi oleh Allah. Kenapa? Karena dalam satu hadis dikatakan yang artinya sekiranya kalian tidak ada berbuat dosa, maka Allah akan menciptakan makhluk yang melakukan dosa baru dia beristighfar. Seandainya, itu kata seandainya tidak mungkin terjadi kan? Sekiranya nenek saya masih hidup tidak mati kan? Tidak mungkin itu. Itu kata law dalam bahasa Arab. Law tidak mungkin terjadi. Sekiranya kata Allah, engkau tidak ada yang berbuat dosa sama sekali, maka Allah akan menciptakan makhluk, lalu makhluk itu berbuat dosa lalu beristighfar. Kenapa? Karena Allah Maha At-Tawwab. Kalau tidak ada orang berdosa, berarti tidak berlaku sifatnya Allah Al-Ghaffar, Maha Pengampun, Maha Penerima Taubat. Ya. Kalau tidak ada pegawai yang menangani pemantau, saya berikan contoh, kita punya kewajiban bayar pajak. Kalau tidak ada kewajiban pajak, maka tidak ada tugas, tidak ada petugas. Tidak ada petugas untuk menangani. Jadi seandainya kita tidak ada yang berdosa, maka namanya Allah Al-Ghaffar, At-Tawwab itu tidak ada. Makanya Allah mengatakan innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ada dua disebutkan. Allah suka, cinta kepada orang yang selalu bertaubat dan selalu mensucikan diri, membersihkan diri. Jadi itulah namanya kita selalu ada namanya ar-raja. Ar-raja pasangannya al-khauf. Di dalam tasawuf selalu itu disebutkan, dan itu adalah maqam. Al-khauf tingkat maqam dan ar-raja juga maqam. Tapi berpasangan itu. Al-khauf harus selalu kita merasa khawatir, jangan-jangan amal saya tidak diterima. Jangan-jangan saya dimarahi, dimurkai oleh Allah. Itu namanya khauf. Kita selalu merasa takut, khawatir terhadap kita punya pekerjaan. Apakah yang saya lakukan ini baik atau tidak, itu selalu kita ada namanya khauf. Kemudian untuk mengimbangi khauf itu ada raja. Raja itu penuh pengharapan terhadap rahmat dan nikmat Allah. Dan itu rahmatnya Allah lebih besar daripada marahnya. Inna rahmati ghalabat ghadabi. Kata Allah, rahmatku mengalahkan amarahku. Jadi artinya khauf itu, ar-raja itu supaya orang tidak berputus asa. Umpamanya ada orang terlalu banyak dosanya, terlalu besar dosanya.
Kalau dia tidak mengharapkan rahmat Allah, bisa berputus asa. Kalau begitu jangan, biar bisa takkalamu ke apa, lakukan dosa pokoknya di situ saja terus. Sebab mungkin Allah sudah tidak mampu, sudah tidak mau mengampuni saya, kan terlalu besar, terlalu banyak sekali. Saya kira kita ingat dosanya orang membunuh 100 orang. Pertamanya 99 tambah menjadi 100, itu dia masih diampuni itu. Padahal baru berniat mau melakukan taubat, baru berniat. Jadi itu namanya ar-raja, pengharapan. Jadi harus selalu seimbang. Ar-raja dan al-khauf. Tapi kalau ar-raja saja tidak ada al-khauf, capak-capak. Hanya orang selalu tidak usah gampang gitu, tidak perlu ini karena ada rahmatnya Allah. Tidak boleh, harus seimbang. Sehingga dikatakan keduanya ini khafa dan khauf dan ar-raja itu dikatakan ibaratkan dua sayap. Dua sayap kita dipakai untuk hidup di dunia ini. Ibaratkan sayap dipakai terbang. Jangan khaufnya terlalu besar menyebabkan kita putus asa, jangan pula rajanya terlalu besar sehingga memandang enteng ibadah-ibadah itu. Jadi itu ayat ini memerintahkan untuk kita beristighfar. Jadi Nabi beristighfar itu hanya sebagai ta'liman, sebagai pengajaran kepada kita. Kama rawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu qaulahu. Seperti Abu Hurairah mengatakan Nabi Hurairah meriwayatkan terhadap ucapannya Nabi. Apa kata Nabi? Wallah inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi bil yaumi aktsara min 70 marrah. Nabi bersumpah, wallah demi Allah, inni sesungguhnya aku la astaghfirullah, pasti itu pasti aku beristighfar kepada Allah, wa atubu ilaih, dan aku tobat kepadanya dalam satu hari lebih daripada 70, pernah kurang 70. Nah ini jadi Nabi bersumpah, aku akan beristighfar, wa atubu ilaih. Dan apa bedanya istighfar dengan taubat? Istighfar itu meminta. Istighfara, astaghfiru, aku meminta ampunan. Aku meminta ditutupi, itu namanya istighfar. Karena nama Allah Al-Ghafur, saya kira sudah berulang-ulang kita sampaikan. Nama Allah Al-Ghafur, Al-Ghaffar itu artinya maha menyembunyikan dan menutupi. Kita artikan mengampuni. Padahal arti sebenarnya Al-Ghaffar, Al-Ghafur, istighfar itu Allah menutupi kesalahan-kesalahan kita. Karena kita ini semuanya banyak dosa-dosa. Tapi saya tidak lihat. Banyak dosa saya mungkin dari pagi sampai sekarang banyak dosa. Itu tidak ada lihat. Kenapa Allah sembunyikan? Itu namanya Al-Ghaffar. Makanya kita istighfar minta kepada Allah, sembunyikan ya Allah. Karena kalau orang semua lihat cacat saya, tidak ada yang mau dekat-dekat sama saya. Tidak ada. Itu namanya istighfar. Jadi minta ya Allah, astagfirullah. Ya Allah tutupilah, saya minta supaya ditutupi dosaku. Itu namanya Allah Al-Ghaffar, maha menyembunyikan. Tetapi pada suatu waktu ketika dosa dilakukan oleh seseorang sudah sangat-sangat berbahaya, bisa merusak masyarakat, berbahaya. Kalau tidak dibuka, maka Allah buka. Koruptor itu kan pertamanya kecil-kecil caranya. Tidak langsung korupsi banyak-banyak. Kecil-kecil dulu karena dia tidak ditahu, tambah besar-besar.
karena masih aman-aman, tambah lagi besar-besar. Karena sudah besar maka Allah membukanya. Sehingga kita mengetahui semuanya. Itu karena sudah berbahaya kalau tidak dibongkar, tidak dibuka. Jadi istighfar itu apa ba atubu? Atubu itu artinya taba yatubu, kembali, raja'ah. Raja'ah. Jadi minta dulu kepada Allah untuk ditutupi, lalu kita karena Allah sudah menutupi maka harus kita tinggalkan itu. Itu namanya taba yatubu. Taba artinya kembali, raja'ah. Kenapa dikatakan raja'ah kembali, taubat kembali? Karena dia sudah diampuni. Sudah diampuni dosanya. Nah, orang yang sudah diampuni dosanya sama dengan sudah bersih kembali, tidak ada dosanya. Itu namanya sudah kembali, raja'ah kembali. At-taibu minaz zambi kamal la zambalahu. Orang yang bertobat kembali dari dosa yang dia lakukan, kamal la zambalahu, sama dengan orang yang tidak ada dosanya. Kalau sudah tobat dan diterima tobatnya, maka sama kamal la zambalahu, kembali seperti tidak ada dosanya. Kalau melakukan lagi dosa baru lagi. Lakukan lagi dosa baru lagi, tobat lagi. Lakukan lagi, tobat lagi. Lakukan lagi, tobat lagi. Nah, itu. Tapi jangan mempermainkan tobat, dosa. Jangan permainkan. Tapi ada sesuatu hal kita tidak bisa menghindari, terus terjadi. Kita lakukan kesalahan-kesalahan. Kemudian selanjutnya Abdullah bin Bishr radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul tuba liman wajada fi sahifati istighfaran katsira. Dia mengatakan, Abdullah bin Bishr radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu mengatakan, bersabda, tuba liman wajada fi sahifati istighfaran katsira. Tuba sangat-sangat bahagia. Sangat-sangat bahagia. Lima wajada fi sahifati, bagi orang yang menemukan sahifati, lembaran-lembaran amalnya, istighfaran katsira, banyak istighfar. Jadi nanti di hari kemudian itu dikatakan orang yang sangat-sangat berbahagia kalau di surah amalnya itu banyak sekali melakukan istighfar. Istighfaran katsira. Jadi tercatat semua itu. Akhrajahu Ibnu Majah fi Kitab al-Adab wa qala fi Zawaid isnaduhu sahih. Sahih wa rijaluhu thiqat. Ini hadisnya sahih. Yang kedua, sigat wirid itu as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan model bentuknya Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam mi'ata marratin ma istihdari 'azamatihi sallallahu alaihi wasallam wa tadhakkuri sifatihi wa syama'ilihi wa ta'alluqi bi janabihi ar-rafi' mahabbatan wa tashawwuqan. Jadi ini yang kedua wirid, menjadi wirid disyariatkan salat as-salatu bersalawat kepada Nabi. Bersalawat kepada Nabi dengan berbagai macam sigatnya. Yang minimal Allahumma salli ala Muhammad, bagi orang yang takut menyebut Sayyidina.
Allahumma salli ala Muhammad. Karena ada tidak menyebut sayyidina, tidak apa-apa. Jadi yang lebih tinggi sedikit, Allahumma salli sayyidina Muhammad. Mau lagi terserah, ada macam-macam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi abdika wa rasulik. Itu semuanya itu bentuk salawat kepada Nabi. Salawat itu doa. Tapi kenapa Nabi didoakan? Ada biasa bertanya, kenapa Nabi didoakan? Nah, Nabi tidak ada dosanya, kenapa kok didoakan? Jadi sebenarnya doa ini, salawat kita kepada Nabi bukan untuk mendoakan keselamatan kepada Nabi, tapi adalah bentuk terima kasih kita kepada Nabi. Karena kalau bukan karena Nabi, mana kita tahu Islam? Jadi pujian sebenarnya salawat kita itu pujian kepada bentuk terima kasih kita kepada Nabi. Gara-gara Nabi kita tahu sholat, gara-gara Nabi kita tahu puasa, dan seterusnya. Nah, ketika kita bersalawat pada Nabi, ini juga dalam untuk dijadikan wirid, itu 100 kali salawat. 100 kali salawat. Dengan ma'astihdari azamati, dengan menghadirkan, membayangkan keagungan Nabi. Artinya untuk lengkapnya salawat kita bukan hanya sekedar mulut kita, tapi menghadirkan dalam hati kita keagungannya Nabi, membayangkan, istihdar. Wa tadzakkuri sifatihi wa syama'ilihi, dan kita ingat sifat-sifatnya dan karakter-karakternya Nabi. Kita ingat sifatnya Nabi ketika bersalawat. Wa ta'alluqi bi janabihi ar-rafi', dan kemudian kita mengingat itu kedudukannya yang tinggi. Kedudukannya yang tinggi. Karena kedudukannya Nabi kan kedua dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai apa bentuk dikatakan sini salawat antara lain mahabbatan wa tasyawukan, karena cinta dan karena rindu. Jadi kita bersalawat membayangkan, menghadirkan keagungannya, akhlaknya, sifatnya sebagai bentuk cinta kita dan karena rindu kepadanya. Karena bentuk cinta kita kepada sesuatu adalah menyebut-nyebut namanya. Man ahabba syai'an aktsara min zikri, man ahabba syai'an aktsara min zikri. Siapa yang mencintai sesuatu pasti ia banyak menyebutnya. Apapun yang kita cintai pasti banyak menyebutnya. Jadi kalau kita mengaku cinta kepada Allah tapi tidak pernah berzikir, tidak menyebut namanya, itu tidak bisa dikatakan. Mengaku cinta kepada Nabi tapi tidak pernah disebut-sebut namanya, tidak pernah bersalawat, berarti pengakuannya tidak benar. Cinta kepada istri tidak pernah sebut namanya, tidak pernah ingat namanya, itu tidak bisa dikatakan cinta. Karena ada orang yang diingat bukan nama istrinya, yang diingat istrinya orang lain. Berarti cintanya kepada orang lain. Kan itu yang sudah diingat. Zikir berarti dua, mengingat dan menyebut. Itu mengingat dan menyebut, namanya zikir. Dan mengingat dan siapa yang selalu mencintai sesuatu pasti sering sekali diingatnya. Diingat bahkan sampai disebut namanya. Kalau orang jatuh cinta kepada seorang, jangankan waktu jaga, tidur pun disebut namanya. Tidur pun disebut namanya. Kalau mimpi itu dipanggil-panggil. Kalau orang yang dicintainya pasti. Wa qad amarna Allah Ta'ala bidzalika biqaulihi, Allah menyuruh kita bersalawat dengan firman-Nya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah bersama malaikatnya, semua malaikat yusalluna 'alan nabi, bersalawat kepada nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Oleh karena itu, wahai orang yang mukmin, bersalawatlah dan kirimlah salam kepadanya. Itu kehebatannya Nabi kita. Karena Allah bersalawat kepadanya. Malaikat bersalawat kepadanya. Jadi kalau Allah saja ada malaikat bersalawat, maka lebih pantas lagi kita bersalawat. Tapi bagaimana salawatnya Allah kepada Nabi? Apakah mengatakan Allahumma shalli ala Muhammad? Itu tidak. Tidak. Kalau salawatnya malaikat mungkin bisa saja demikian. Tapi Allah tidak mungkin. Allah itu salawatnya rahmanya, anugerahnya. Itu apa? Salawatnya Allah kepada Nabi, tidak seperti salawat kita. Wa kadzalika raggaba Rasulullah sallallahu bi kasratis salati wassalami alaihi. Demikian pula Nabi Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita untuk banyak bersalawat kepadanya. Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi biha asyar. Ini sudah dihafal kita semua hadisnya ini. Man shalla alayya salata wahidatan sallallahu alaihi biha asyra. Siapa yang bersalawat kepada aku, dia Nabi sendiri mengatakan, siapa yang bersalawat kepada aku satu kali, Allah akan memberikan rahmatnya, pertolongannya, nikmatnya kepadanya 10 kali. Kalau kita bersalawat 10 kali, berarti kita mendapatkan salawat dari Allah 100 kali. Kalau kita bersalawat 100 kali, kita mendapatkan 1000 kali dan seterusnya. InsyaAllah kita akan lanjutkan pertemuan berikutnya akhiri. Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ada informasi saya akan sampaikan bahwa Syekh Buya Ar-Razi akan datang di Makassar. Mungkin sudah ada baca di WA. Mulai tanggal 30 sampai tanggal 5. Buya Ar-Razi dan akan mengadakan maulid di beberapa tempat. Yang pertama tanggal 30 dia dari bandara akan langsung ke Parepare. Parepare di Uyulare. Kemudian sesudah itu malamnya itu ke Pangkajene Sidrap. Sesudah itu besoknya tanggal 1 ke Lapeo Polman untuk mengikuti, untuk menyampaikan maulidnya pada peringatan Haul Imal Lapeo. Sesudah itu hari itu juga kembali ke Belawa. Ke Belawa, kemudian sudah itu ke Sengkang. Sudah ke Sengkang, besoknya itu ke Bone Pompanua. Di Pompanua itu di pesantren Tahfiz As-Surur Pompanua. Sesudah itu menuju ke Makassar karena waktunya tidak mungkin sampai di sini jam ditentukan kalau lewat mobil maka lewat pesawat. Jadi ke Bone, dari Pompanua ke Bone naik pesawat ke Makassar. Dengan pesawat tentu bukan Lion karena tidak ada, bukan Garuda, tapi pesawat kecil, Susi Air. Saya itu sudah dicarterkan, dicarter oleh panitianya. Jadi ke Makassar, tiba di Makassar ada di malamnya itu ada di Todok Puli, masjid apa namanya itu saya tidak tahu. Sesudah itu di masjid Rautul Mufli Terong. Kemudian di rumahnya Ustaz Amrul Amri. Sesudah itu di Maros, di mall Grand Mall Maros. Terakhir pada tanggal 5 di Masjid 99 Kubah.
yang pelaksanaannya sana maulid bersama kerjasama Pemkot dengan NU dan masyarakat cinta masjid. InsyaAllah mudah-mudahan lancar. Bagi yang mau mengikuti semuanya boleh. Mau ikut semua sampai ke daerah silakan, tetapi tanggung sendiri. Tanggung transportasinya, tanggung hotelnya. Itulah. Jadi kalau kita tidak bisa ikut ke daerah, ya sini saja ada beberapa kan. Saya kira ini kami punya penyampaian, dan acara ini dilaksanakan oleh tarekat kita. Diperkarsai oleh tarekat kita Al-Muhammadiyah As-Sanusiyah Al-Idrisiyah. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. ربنا ظلمنا أنفسنا ولا تغفر لنا وترحمنا لنكن خاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا صبرا وتوكلنا ونصرنا القوم الكافرين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين. اللهم افتح لنا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى اله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله العالمين. الفاتحه. والله الموفق لكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. والوارد في اللغة هو الطارق والقادم. يقال ورد علينا فلان أي قدم. وفي الاصطلاح ما يتفه الحق تعالى قلوب أوليائه من النفحات الإلهية فيكسبه قوة ومحركة وربما يدهشه أو يغيبه عن حسه ولا يكون إلا بغتة ولا يدوم على صاحبه. Hadirin jemaah yang berbahagia, sebenarnya pada malam ini kenapa tidak ada suara? Tidak ada suara? Oh, sebenarnya pada malam ini saya kira gilirannya Pak Ruslan. Karena yang lalu giliran saya, tapi saya mengirim naib. Jadi perkiraan saya Bapak Ruslan malam ini. Sehingga saya tidak bawa buku. Kemudian ada kamera ini, yang satu ini kamera baru ini yang punya terrekat. Jadi bisa kita ikuti langsung kalau dari rumah, lewat YouTube, lewat Facebook. Bisa seluruh dunia. Bisa ini. Baru dibeli. Baiklah, kita lanjutkan pengajian kita. Saya tidak bawa buku, tapi ada di sini juga.
Ada namanya wirid, ada warid. Ada wirid, ada warid. Wirid ialah segala bentuk ibadah yang dipersembahkan oleh seorang hamba kepada Allah. Itu namanya wirid. Tapi nanti bisa dikatakan wirid kalau terus-menerus dirutinkan. Kalau tidak dirutinkan bisa hanya zikir-zikir biasa. Itu namanya wirid. Nah, wirid itu sebentar itu ada waridnya. Apa yang disebut warid? Anugerah-anugerah Allah yang diberikan kepada hambanya sebagai hasil daripada wirid. Itu warid. Jadi ialah warid anugerah-anugerah Allah yang diberikan kepada hambanya sebagai balasan daripada wiridnya. Dan warid itu bermacam-macam tingkatannya. Ada yang berupa karamah, ada berupa anugerah-anugerah biasa atau rahmah biasa. Di dalam bahasa Arab, al-wirdu itu artinya at-tariq wal qadim. Dalam bahasa wirid artinya orang yang datang. Ada disebut at-tariq. At-tariq itu biasanya kalau orang datang tamu ketuk-ketuk pintu, namanya at-tariq. Torakah. Torakal bab, orang kalau dalam bahasa Arab torakal bab berarti dia mengetuk pintu. Nah, biasanya itu kalau ada orang yang datang ketuk pintu namanya at-tariq. Wal qadimu atau orang yang datang. Jadi at-tariqu wal qadimu itu arti bahasa daripada kata al-wirdu. Mesti masih ada makna yang lain. Yuqalu warada alaina fulanun ay qadim. Dikatakan orang Arab kalau mengatakan warada alaina fulan berarti dia mengatakan datang si fulan. Wa fil istilahi ma yuthibuhu al-haqqu ta'ala quluba awliyaihi min an-nafahatil ilahiyyah wa yaksibuhu quwwatan muharrikatan wa rubbama yudhishuhu aw yugayyibuhu an hissihi. Makna wirid dalam istilah ialah apa yang Allah campakkan ke dalam hati walinya berupa hembusan-hembusan ilahi. Tadi kita anugerah-anugerah ilahi. Sehingga hasilnya wa yuksibu quwwatan muharrika. Sehingga yang warid yang datang dari Allah itu bisa menghasilkan sesuatu kekuatan yang menggerakkan. Jadi kalau datang itu an-nafahat al-ilahiyah ada timbul dalam seorang itu semacam mau bergerak kekuatan yang kuat sekali. Sehingga dia bergerak. Warubbama yudhishu, terkadang itu menjadikan dia masa dia terheran-heran juga. Jadi merasakan sesuatu sehingga seperti yudhishu. Biasa kita yudhishu sudah menjadi bahasa Indonesia dahsyat. Ada sesuatu yang datang seakan-akan dia sangat-sangat hebat sekali. Hebat sekali. Atau bisa saja yugayyibu an hissi, ia menghilangkannya orang itu dari dari rasanya. Artinya begini, seakan-akan dia sendiri hilang. Dia sendiri merasakan bahwa dia sudah gaib, hilang. Nah, kalau itu datang wala yakunu illa baghtatan. Itu tidak terjadi kecuali hanya tiba-tiba. Itulah pula yang disebut ahwal. Itu pula istilah ahwal. Jadi ada al-maqamat, ada al-ahwal. Al-maqamat itu adalah sesuatu yang diusahakan.
oleh seseorang diusahakan untuk mencapai itu namanya maqam, bentuknya maqamat. Tapi ya kalau warid atau ahwal itu tidak diusahakan. Tidak diusahakan. Meskipun tadi kita mengatakan buah daripada wirid itu, tapi itu tidak bisa diusahakan. Umpamanya kita mau saya baca supaya tidak. Karena itu datangnya bagatatan, tiba-tiba dan tidak pernah lama. Tidak pernah lama itu kalau datang semacam itu suatu perasaan. Ada dua macam, bisa al-bastu, bisa al-qabdu, bisa as-surur, bisa al-huzn. Apa maksudnya? Bisa saja seseorang terus dia merasa sangat-sangat gembira tanpa diketahui apa penyebabnya. Itu namanya al-bastu. Al-bastu, dia merasa apa namanya itu, dadanya ini seperti apa, merasa luas, merasa, sehingga itu menghasilkan dia sangat bergembira. Tetapi ada lawannya al-qabdu namanya. Juga bisa saja suatu waktu dia merasakan sempit hati dan merasa sedih sekali. Susah, sedih sekali, tidak ada semacam penyebabnya. Itu namanya suatu al-warid atau al-ahwal, datang kepada seseorang, dan itu tidak pernah lama dan tidak bisa diusahakan. Kemudian diteruskan, wal wirdu yadummu salasa siyagin min siyagiz zikril matrubati syar'a wallati da'a ilaiha kitabullah ta'ala. Wirid itu terhimpun padanya 3 bentuk zikir. Jadi wirid itu adalah zikir. Zikir belum tentu wirid. Kalau zikirnya sudah dirutinkan, itu menjadi wirid. Di sini dikatakan bahwa ada 3 modelnya, bentuknya zikir yang dituntut oleh syara'. Dan itulah pula yang dianjurkan oleh Al-Quran dan dijelaskan oleh hadis-hadis Nabi kita tentang fadluha wa masubatuha, tentang keutamaannya dan tentang pahalanya. Apa pahalanya kalau orang berwirid, bagaimana keutamaannya, itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran, dijelaskan dalam sunnah Nabi atau hadis. Yang pertama sigatnya sigat istighfar. Yaitu astaghfirullah mi'ata marratin ba'da muhasabatin nafsi ala zallati lita'uda sabhatal a'mali naqiyatan bayda. Jadi pertama istighfar, sigatnya, bentuknya minimal astaghfirullah. Untuk dijadikan wirid astaghfirullah yaitu 100 kali. Itulah kita di tarekat itu. Rata-rata itu pada tarekat 100 kali. Tetapi itu dikatakan itu setelah muhasabatin nafsi ala zallati. Itu dilakukan istighfar setelah melakukan muhasabah an-nafs, melakukan introspeksi terhadap dirinya, terhadap az-zallat, kesalahannya. Artinya sebelum kita beristighfar, ingat-ingat dulu dosa-dosa kita. Apa yang kita lakukan sebelum itu, ingat-ingat. Sudah itu baru kita istighfar. Apa tujuannya? Lita'uda sabhatal a'mali naqiyatan bayda, agar lembaran-lembaran amalnya kembali suci, bersih dan putih. Karena diibaratkan kita ini dalam kehidupan sehari-hari kita
Tidak ada yang luput dari dosa. Makanya itu setiap dosa kita lakukan ibaratkan lembaran-lembaran amal kita itu ternoda, mendapat noda. Nah, ketika kita beristighfar maka itu terhapus kembali bersih naqiyah, kembali bersih bayda putih, hilang nodanya. Wa qad amarana Allah Ta'ala bidzalika biqauli. Itu Allah memerintahkan kepada kita dengan sabdanya, dengan firman-Nya, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah huwa khairan wa adama ajra wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Apapun yang kamu telah lakukan, kirimkan lebih duluan untuk dirimu sendiri berbuat kebaikan, maka kamu akan mendapatkan di sisi Allah, akan mendapatkan pahala yang besar. Jadi apapun yang kita sudah lakukan itu namanya dikirim lebih duluan. Kenapa dikatakan lebih duluan? Karena kita belum mati. Jadi semua amal yang kita lakukan berarti itu sudah dikirim. Nah, kiriman kita itu akan kita sebentar tajiduhu indallahi khaira. Kamu akan menemukannya di sisi Allah dengan khairan wa adama ajra, akan mendapatkan kebaikan dan pahala yang besar. Wa ajran azima. Ajaran itu kalau kita dalam bahasa sehari-hari kita itu ajaran itu gaji ganjaran ajaran. Hanya bedanya kalau gaji kita di dunia ini ya tergantung dari aturan-aturan suatu perusahaan. Kalau PNS biasa tanggal 1 terima gaji. Perusahaan terserah tanggal berapa, ada 15, ada ya macam-macam. Tapi kalau gaji yang diterima dari Allah, nanti kita meninggal. Itu lebih tuqaddimu tadi. Kita sudah mengirim sebelumnya dan nanti kita akan menerima setelah kita meninggal. Tetapi bukan berarti tidak ada mukaddim-mukaddimahnya. Ada mukaddim-mukaddiman kita rasakan diberikan oleh Allah kepada kita. Sebagai mukaddimah bonus-bonusnya. Dan nanti aslinya yang pokoknya nanti diterima ajaran a'zama ajra, yaitu pahala yang sangat besar. Lalu ayat mengatakan wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Ini perintah untuk istighfar. Jadi itu istighfar. Ini dalam ayat surah Al-Muzammil. Surah Al-Muzammil ayat 20. Wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Wa qad kana Rasulullah sallallahu yukthiru min istighfari ta'liman li ummatihi wa tawjihan. Rasulullah SAW memperbanyak beristighfar sebagai pengajaran dan arahan kepada umatnya. Ini perlu kita pahami. Kenapa Nabi beristighfar? Padahal sudah diampuni semua dosanya. Cuma kenapa beristighfar? Yaitu dikatakan di sini ta'liman sebagai pengajaran kepada umatnya dan sebagai arahan. Kenapa dikatakan ta'lim, pengajaran? Karena Nabi sendiri saja tidak ada dosanya, diampuni dosanya, masih beristighfar. Maka diajarkan kepada kita bahwa kamu ini banyak dosamu, lebih penting lagi untuk beristighfar. Juga ada penafsiran yang lain bahwa Nabi itu setiap beristighfar itu naik lagi derajatnya. Setiap beristighfar naik lagi derajatnya. Jadi bukan karena ada dosanya, tapi itu karena untuk menaikkan lagi derajatnya Nabi setiap beristighfar. Nah itu minimal
setiap hari 70 kali sampai 100 kali. Jadi kalau Nabi yang tidak ada dosanya beristighfar 100 kali, kalau kita yang banyak dosa mestinya 1000 kali. 1000 kali atau lebih daripada itu. Kenapa? Karena banyak kita dosa kita. Kalau kita hitung-hitung, itu namanya muhasabah kan? Muhasabah artinya menghitung. Melakukan perhitungan. Muhasabah dari kata hasibah. Muhasabah melakukan perhitungan. Coba kita hitung-hitung dosa kita. Sejak dari bangun sampai tidur. Apa kita lakukan tadi? Dari bangun. Hitung-hitung. Dan tidak ada orang yang tidak berdosa. Sejak begitu terbuka mata kita sudah bisa berpeluang pada saat itu melakukan dosa. Apa yang kita pertama lihat? Ketika kita ketemu teman, apa yang pertama kita ucapkan? Dan apa yang kita lakukan itu sampai tidur kembali. Itu namanya muhasabah. Hitung-hitung, menghitung-hitung. Dan itu apa? Karena rahmanya Allah, dikatakan Nabi, kullu bani Adam khata'un. Semua anak cucu Adam khata'un, ahli berbuat dosa, berbuat salah. Itu khata'un dalam bahasa Arab sigah mubalaghah. Sangat suka melakukan dosa, kesalahan. Itu khata'un. Kalau katakan khata', kesalahan biasa. Khata'un, manusia itu sifatnya khata'un, suka berbuat dosa, suka berbuat menyimpang, suka berbuat salah. Itu khata'un namanya. Tetapi Nabi mengatakan wa khairul khata'ina at-tawwabun. Ternyata orang yang berdosa ada yang baik. Berarti kalau orang tidak berdosa dikalau oleh orang yang berdosa. Tapi tidak ada orang yang tidak berdosa. Wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Sebab baik orang-orang pendosa yang suka bertaubat. Jadi itu yang disenangi oleh Allah. Kenapa? Karena dalam satu hadis dikatakan yang artinya sekiranya kalian tidak ada berbuat dosa, maka Allah akan menciptakan makhluk yang melakukan dosa baru dia beristighfar. Seandainya, itu kata seandainya tidak mungkin terjadi kan? Sekiranya nenek saya masih hidup, tidak mati kan? Tidak mungkin itu. Itu kata lau dalam bahasa Arab. Lau tidak mungkin terjadi. Sekiranya kata Allah, engkau tidak ada yang berbuat dosa sama sekali, maka Allah akan menciptakan makhluk, lalu makhluk itu berbuat dosa lalu beristighfar. Kenapa? Karena Allah Maha At-Tawwab. Kalau tidak ada orang berdosa, berarti tidak berlaku sifatnya Allah Al-Ghaffar, Maha Pengampun, Maha Penerima Taubat. Ya. Kalau tidak ada pegawai yang menangani pemata, saya berikan contoh, kita punya kewajiban bayar pajak. Kalau tidak ada kewajiban pajak, maka tidak ada tugas, tidak ada petugas. Tidak ada petugas untuk menangani. Jadi seandainya kita tidak ada yang berdosa, maka namanya Allah Al-Ghaffar, At-Tawwab itu tidak ada. Makanya Allah mengatakan innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ada dua disebutkan. Allah suka, cinta kepada orang yang selalu bertaubat dan selalu mensucikan diri, membersihkan diri. Jadi itulah namanya kita selalu ada namanya ar-raja. Ar-raja pasangannya al-khauf. Di dalam tasawuf selalu itu disebutkan, dan itu adalah maqam.
Al-khauf tingkat maqam dan ar-raja juga maqam. Tapi berpasangan itu. Al-khauf harus selalu kita merasa khawatir, jangan-jangan amal saya tidak diterima. Jangan-jangan saya dimarahi, dimurkai oleh Allah. Itu namanya khauf. Kita selalu merasa takut, khawatir terhadap kita punya pekerjaan. Apakah yang saya lakukan ini baik atau tidak, itu selalu kita ada namanya khauf. Kemudian untuk mengimbangi khauf itu ada raja. Raja itu penuh pengharapan terhadap rahmat dan nikmat Allah. Dan itu rahmatnya Allah lebih besar daripada marahnya. Inna rahmati ghalabat ghadabi. Kata Allah, rahmatku mengalahkan amarahku. Jadi artinya khauf itu, ar-raja itu supaya orang tidak berputus asa. Umpamanya ada orang terlalu banyak dosanya, terlalu besar dosanya. Kalau dia tidak mengharapkan rahmat Allah, bisa berputus asa. Kalau begitu jangan, biar bisa takkalamu ke apa, lakukan dosa pokoknya di situ saja terus. Sebab mungkin Allah sudah tidak mampu atau tidak mau mengampuni saya, kan terlalu besar, terlalu banyak sekali. Saya kira kita ingat dosanya orang membunuh 100 orang. Pertamanya 99 tambai menjadi 100, itu dia masih diampuni itu. Padahal baru berniat mau melakukan taubat, baru berniat. Jadi itu namanya ar-raja. Ar-raja, pengharapan. Jadi harus selalu seimbang. Ar-raja dan al-khauf. Tapi kalau ar-raja saja tidak ada al-khauf, nah capak-capak. Hanya orang selalu tidak usah gampang itu, tidak perlu ini karena ada rahmatnya Allah. Tidak boleh, harus seimbang. Sehingga dikatakan keduanya ini khafa dan khauf dan raja itu dikatakan ibaratkan dua sayap. Dua sayap kita dipakai untuk hidup di dunia ini. Ibaratkan sayap dipakai terbang. Jangan khaufnya terlalu besar menyebabkan kita putus asa, jangan pula rajanya terlalu besar sehingga memandang enteng ibadah-ibadah itu. Jadi itu ayat ini memerintahkan untuk kita beristighfar. Jadi Nabi beristighfar itu hanya sebagai ta'liman, sebagai pengajaran kepada kita. Kama rawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu qaulahu. Seperti Abu Hurairah mengatakan Nabi Abi Hurairah meriwayatkan terhadap ucapannya Nabi. Apa kata Nabi? Wallah inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsara min 70 marrah. Nabi bersumpah, wallah demi Allah, inni sesungguhnya aku la astaghfirullah, pasti itu lam, pasti aku beristighfar kepada Allah, wa atubu ilaih, dan aku tobat kepadanya dalam satu hari lebih daripada 70, pernah kurang 70. Nah ini jadi Nabi bersumpah, aku akan beristighfar, wa atubu ilaih. Dan apa bedanya istighfar dengan taubat? Istighfar itu minta, kan, meminta. Istighfara, astaghfiru, aku meminta ampunan. Aku meminta ditutupi, itu namanya istighfar. Karena nama Allah Al-Ghafur, saya kira sudah berulang-ulang kita sampaikan. Nama Allah Al-Ghafur, Al-Ghaffar itu artinya maha menyembunyikan dan menutupi. Menutupi.
kita artikan mengampuni. Padahal arti sebenarnya Al-Ghaffar, Al-Ghafur, istighfar itu Allah menutupi kesalahan-kesalahan kita. Karena kita ini semuanya banyak dosa-dosa. Tapi saya tidak lihat. Banyak dosa saya, mungkin dari pagi sampai sekarang banyak dosa. Itu tidak ada lihat. Kenapa Allah sembunyikan? Itu namanya Al-Ghaffar. Makanya kita istighfar, minta kepada Allah, sembunyikan ya Allah. Karena kalau orang semua lihat cacat saya, tidak ada yang mau dekat-dekat sama saya. Tidak ada. Itu namanya istighfar. Jadi minta ya Allah, astagfirullah. Ya Allah tutupilah, saya minta supaya ditutupi dosaku. Itu namanya Allah Al-Ghaffar, maha menyembunyikan. Tetapi pada suatu waktu ketika dosa dilakukan oleh seseorang sudah sangat-sangat berbahaya, bisa merusak masyarakat, berbahaya. Kalau tidak dibuka, maka Allah buka. Koruptor itu kan pertamanya kecil-kecil caranya. Tidak langsung korupsi banyak-banyak. Kecil-kecil dulu karena dia tidak ditahu, tambah besar-besar. Karena masih aman-aman, tambah lagi besar-besar. Karena sudah besar maka Allah membukanya. Sehingga kita mengetahui semuanya. Itu karena sudah berbahaya kalau tidak dibongkar, tidak dibuka. Jadi istighfar itu apa atubu? Atubu itu artinya taba yatubu, kembali, raja'ah. Raja'ah. Jadi minta dulu kepada Allah untuk ditutupi, lalu kita karena Allah sudah menutupi maka harus kita tinggalkan itu. Itu namanya taba yatubu. Taba artinya kembali, raja'ah. Kenapa dikatakan raja'ah kembali, taubat kembali? Karena dia sudah diampuni. Sudah diampuni dosanya. Nah, orang yang sudah diampuni dosanya sama dengan sudah bersih kembali, tidak ada dosanya. Itu namanya sudah kembali. Raja'ah kembali. At-taibu minaz zambi kamal la zambalahu. Orang yang bertobat kembali dari dosa yang dia lakukan kamal la zambalahu, sama dengan orang yang tidak ada dosanya. Kalau sudah tobat dan diterima tobatnya maka sama kamal la zambalahu, kembali seperti tidak ada dosanya. Kalau melakukan lagi dosa baru lagi. Lakukan lagi dosa baru lagi, tobat lagi. Lakukan lagi, tobat lagi. Lakukan lagi, tobat lagi. Nah, itu. Tapi jangan mempermainkan tobat, dosa. Jangan permainkan. Tapi ada sesuatu hal kita tidak bisa menghindari, terus terjadi. Kita lakukan kesalahan-kesalahan. Kemudian selanjutnya Abdullah bin Bishr radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul tuba liman wajada fi sahifati istighfaran katsira. Dia mengatakan Abdullah bin Bishr radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu mengatakan, bersabda, tuba liman wajada fi sahifati istighfaran katsira. Tuba sangat-sangat bahagia. Sangat-sangat bahagia. Lima wajada fi sahifati, bagi orang yang menemukan sahifati, lembaran-lembaran amalnya, istighfaran katsira, banyak istighfar. Jadi nanti di hari kemudian itu dikatakan orang yang sangat-sangat berbahagia kalau di surah amalnya itu banyak sekali melakukan istighfar. Istighfaran katsira. Jadi tercatat semua itu.
Akhrajahu Ibnu Majah fi Kitab al-Adab wa qala fi Zawaid isnaduhu sahih. Sahih wa rijalu thiqat. Ini hadisnya sahih. Yang kedua, sigat wirid itu as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan model bentuknya Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam mi'ata marratin ma istihdari 'azamatihi sallallahu alaihi wasallam wa tadhakkuri sifatihi wa syama'ilihi wa ta'alluqi bi janabihi ar-rafi' mahabbatan wa tashawwuqan. Jadi ini yang kedua wirid, menjadi wirid disyariatkan salat as-salatu bersalawat kepada Nabi. Bersalawat kepada Nabi dengan berbagai macam sigatnya. Yang minimal Allahumma salli ala Muhammad bagi orang yang takut menyebut Sayyidina. Allahumma salli ala Muhammad. Karena ada tidak menyebut Sayyidina. Tidak apa-apa. Jadi yang lebih tinggi sedikit Allahumma shalli sayyidina Muhammad. Mau lagi terserah, ada macam-macam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi abdika wa rasulik. Itu semuanya itu bentuk salawat kepada Nabi. Salawat itu doa. Tapi kenapa Nabi didoakan? Ada biasa bertanya, kenapa Nabi didoakan? Nabi tidak ada dosanya, kenapa kok didoakan? Jadi sebenarnya doa ini, salawat kita kepada Nabi bukan untuk mendoakan keselamatan kepada Nabi, tapi adalah bentuk terima kasih kita kepada Nabi. Karena kalau bukan karena Nabi, mana kita tahu Islam? Jadi pujian sebenarnya salawat kita itu pujian kepada bentuk terima kasih kita kepada Nabi. Gara-gara Nabi kita tahu sholat, gara-gara Nabi kita tahu puasa, dan seterusnya. Nah, ketika kita bersalawat pada Nabi, ini juga dalam untuk dijadikan wirid, itu 100 kali salawat. 100 kali salawat. Dengan ma'astihdari azamati, dengan menghadirkan, membayangkan keagungan Nabi. Artinya untuk lengkapnya salawat kita bukan hanya sekedar mulut kita, tapi menghadirkan dalam hati kita keagungannya Nabi. Membayangkan istihdar. Wa tadhakkuri sifatihi wa syama'ilihi. Dan kita ingat sifat-sifatnya dan karakter-karakternya Nabi. Kita ingat sifatnya Nabi ketika bersalawat. Wa ta'alluqi bi janabihi ar-rafi', dan kemudian kita mengingat itu kedudukannya yang tinggi. Kedudukannya yang tinggi. Karena kedudukannya Nabi kan kedua dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai apa bentuk dikatakan sini? Salawat antara lain mahabbatan wa tashawwukan. Karena cinta dan karena rindu. Jadi kita bersalawat membayangkan, menghadirkan keagungannya, akhlaknya, sifatnya sebagai bentuk cinta kita dan karena rindu kepadanya. Karena bentuk cinta kita kepada sesuatu adalah menyebut-nyebut namanya. Man ahabba syai'an aktsara min zik, man ahabba syai'an aktsaru min zikri. Siapa yang mencintai sesuatu pasti ia banyak menyebutnya. Apapun yang kita cintai pasti banyak menyebutnya. Jadi kalau kita mengaku cinta kepada Allah tapi tidak pernah berzikir, tidak menyebut namanya, itu tidak bisa dikatakan. Mengaku cinta kepada Nabi tapi tidak pernah disebut-sebut namanya, tidak pernah bersalawat, berarti
pengakuannya tidak benar. Cinta kepada istri tidak pernah sebut namanya, tidak pernah ingat namanya, itu tidak bisa dikatakan cinta. Karena ada orang yang diingat bukan nama istrinya, yang diingat istrinya orang lain. Berarti cintanya kepada orang lain. Kan itu yang sudah diingat. Zikir berarti dua, mengingat dan menyebut. Itu mengingat dan menyebut, namanya zikir. Ya, dan mengingat dan siapa yang selalu mencintai sesuatu pasti sering sekali diingatnya, diingat bahkan sampai disebut namanya. Kalau orang jatuh cinta kepada seorang, jangankan waktu jaga, tidur pun disebut namanya. Tidur pun disebut namanya. Kalau mimpi itu disebut dipanggil-panggil. Kalau orang yang dicintainya pasti. Wa qad amarna Allah Ta'ala bidzalika biqaulihi, Allah menyuruh kita bersalawat dengan firman-Nya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah bersama malaikatnya, semua malaikat yusalluna 'alan nabi, bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Oleh karena itu, wahai orang yang mukmin, bersalawatlah dan kirimlah salam kepadanya. Itu kehebatannya Nabi kita, karena Allah bersalawat kepadanya, malaikat bersalawat kepadanya. Jadi kalau Allah saja ada malaikat bersalawat, maka lebih pantas lagi kita bersalawat. Tapi bagaimana salawatnya Allah kepada Nabi? Apakah mengatakan Allahumma shalli ala Muhammad? Itu tidak. Tidak. Kalau salawatnya malaikat mungkin bisa saja demikian. Tapi Allah tidak mungkin. Allah itu salawatnya rahmanya, anugerahnya. Itu apa? Salawatnya Allah kepada Nabi, tidak seperti salawat kita. Wa kadzalika raggaba Rasulullah sallallahu bi kasratis salati wassalami alaihi. Demikian pula Nabi Rasulullah sallallahu menganjurkan kepada kita untuk banyak bersalawat kepadanya. Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi biha asyara. Ini sudah dihafal kita semua hadisnya ini. Man shalla alayya salata wahidatan sallallahu alaihi biha asyara. Siapa yang bersalawat kepada aku, dia Nabi sendiri mengatakan, siapa yang bersalawat kepada aku satu kali, Allah akan memberikan rahmatnya, pertolongannya, nikmatnya kepadanya 10 kali. Kalau kita bersalawat 10 kali, berarti kita mendapatkan salawat dari Allah 100 kali. Kalau kita bersalawat 100 kali, kita mendapatkan 1000 kali dan seterusnya. InsyaAllah kita akan lanjutkan pertemuan berikutnya akhiri Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ada informasi saya akan sampaikan bahwa Syekh Buya Ar-Razi akan datang di Makassar. Mungkin sudah ada baca di WA. Mulai tanggal 30 sampai tanggal 5. Buya Ar-Razi dan akan mengadakan maulid di beberapa tempat. Yang pertama tanggal 30 dia dari bandara akan langsung ke Parepare. Parepare di Uyulare. Kemudian sesudah itu malamnya itu ke Pangkajene Sidrap. Sesudah itu besoknya tanggal 1 ke Lapeo Polman untuk mengikuti, untuk menyampaikan maulidnya pada peringatan Haul Imal Lapeo. Sesudah itu hari itu juga kembali ke Belawa.
ke Belawa, kemudian sudah itu ke Sengkang. Sudah ke Sengkang, besoknya itu ke Bone, Pompanua. Di Pompanua itu di pesantren Tahfiz As-Surur, Pompanua. Sesudah itu menuju ke Makassar karena waktunya tidak mungkin sampai di sini jam ditentukan kalau lewat mobil maka lewat pesawat. Jadi ke Bone, dari Pompanua ke Bone naik pesawat ke Makassar. Dengan pesawat tentu bukan Lion karena tidak ada, bukan Garuda, itu pesawat kecil, Susi Air. Susi Air itu sudah dicarterkan, dicarter oleh panitianya. Jadi ke Makassar, tiba di Makassar, ada di malamnya itu ada di Tondok Puli. Masjid apa namanya itu saya tidak tahu. Sesudah itu di Masjid Rautul Mufli Terong. Kemudian di rumahnya Ustaz Amrul Amri. Sesudah itu di Maros, di mall Grand Mall Maros. Terakhir pada tanggal 5 di Masjid 99 Kubah. Yang pelaksanaannya sana Maulid bersama kerjasama Pemkot dengan NU dan masyarakat cinta masjid. InsyaAllah mudah-mudahan lancar. Bagi yang mau mengikuti semuanya boleh. Mau ikut semua sampai ke daerah silakan, tetapi tanggung sendiri. Tangguh transportasinya, tangguh hotelnya. Itulah. Jadi kalau kita tidak bisa ikut ke daerah, ya sini saja ada beberapa kan. Saya kira ini kami punya penyampaian, dan acara ini dilaksanakan oleh tarekat kita. Diperkarsai oleh tarekat kita Al-Muhammadiyah As-Sanusiyah Al-Idrisiyah. Allahumma waffiq lakum tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa la taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana sabra wa taqabbal minna qawmi kafirin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kabana wartal awda bi nuri syamsika barin abada bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma aftah lana. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyyi wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi alamin. Al-Fatihah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. والوارد في اللغة هو الطارق والقادم. يقال ورد علينا فلان أي قدم. وفي الاصطلاح ما يتفه الحق تعالى قلوب أوليائه من النفحات الإلهية فيكسبه قوة ومحركة
وربما يدهشه أو يغيبه عن حسه ولا يكون إلا بغتة ولا يدوم على صاحبه. Hadirin jemaah yang berbahagia, sebenarnya pada malam ini kenapa tidak ada suara? Tidak ada suara? Hah? Oh, sebenarnya pada malam ini saya kira gilirannya Pak Ruslan. Karena yang lalu giliran saya, tapi saya mengirim naib. Jadi perkiraan saya Pak Ruslan malam ini. Sehingga saya tidak bawa buku. Kemudian ada kamera ini, yang satu ini kamera baru ini yang punya terrekat. Jadi bisa kita ikuti langsung kalau dari rumah, lewat YouTube, lewat Facebook. Bisa seluruh dunia. Bisa ini. Baru dibeli. Baiklah, kita lanjutkan pengajian kita. Saya tidak bawa buku, tapi ada di sini juga. Ada namanya wirid, ada warid, ada wirid, ada warid. Wirid ialah segala bentuk ibadah yang dipersembahkan oleh seorang hamba kepada Allah. Itu namanya wirid. Tapi nanti bisa dikatakan wirid kalau terus-menerus dirutinkan. Kalau tidak dirutinkan bisa hanya zikir-zikir biasa. Itu namanya wirid. Wirid itu sebentar itu ada waridnya. Apa disebut warid? Anugerah-anugerah Allah yang diberikan kepada hambanya sebagai hasil daripada wirid. Itu warid. Jadi ialah warid anugerah-anugerah Allah yang diberikan kepada hambanya sebagai balasan daripada wiridnya. Dan warid itu bermacam-macam tingkatannya. Ada yang berupa karamah, ada berupa anugerah-anugerah biasa atau rahmah biasa. Di dalam bahasa Arab, al-wirdu itu artinya at-tariq wal qadim. Dalam bahasa wirid artinya orang yang datang. Ada disebut at-tariq. At-tariq itu biasanya kalau orang datang tamu ketuk-ketuk pintu, namanya at-tariq. Torakah. Torakal bab, orang kalau dalam bahasa Arab torakal bab berarti dia mengetuk pintu. Biasanya itu kalau ada orang yang datang ketuk pintu namanya at-tariq. Wal qadimu atau orang yang datang. Jadi at-tariqu wal qadimu itu arti bahasa daripada kata al-wirdu. Meski masih ada makna yang lain. Yuqalu warada alaina fulanun ay qadim. Dikatakan orang Arab kalau mengatakan warada alaina fulan berarti dia mengatakan datang si fulan. Wa fil istilahi ma yuthifuhu al-haqq ta'ala qulub awliyaihi min an-nafahatil ilahiyah wa yaksibuhu quwwatan muharrikatan wa rubbama yudhishuhu aw yughayyibuhu an hissihi. Makna wirid dalam istilah ialah apa yang Allah campakkan ke dalam hati walinya berupa hembusan-hembusan ilahi. Tadi kita anugerah-anugerah ilahi. Sehingga hasilnya wa yuksibu quwwatan muharrika. Sehingga yang datang dari Allah itu bisa menghasilkan sesuatu kekuatan yang menggerakkan. Jadi kalau datang itu an-nafahat al-ilahiyah ada timbul dalam seorang itu semacam mau bergerak kekuatan yang kuat sekali. Sehingga dia bergerak.
Wa rubbama yudhishu, terkadang itu menjadikan dia masa dia terheran-heran juga. Jadi merasakan sesuatu sehingga seperti yudhishu. Biasa kita yudhishu sudah menjadi bahasa Indonesia dahsyat. Ada sesuatu yang datang seakan-akan dia sangat-sangat hebat sekali. Hebat sekali. Atau bisa saja yughayyibu hissi, ia menghilangkannya orang itu dari dari rasanya. Artinya begini, seakan-akan dia sendiri hilang. Dia sendiri merasakan bahwa dia sudah gaib, hilang. Nah, kalau itu data wala yakunu illa baghtatan, itu tidak terjadi kecuali hanya tiba-tiba. Itulah pula yang disebut hal, ahwal. Itu pula istilah ahwal. Jadi ada al-maqamat, ada al-ahwal. Al-maqamat itu adalah sesuatu yang diusahakan oleh seseorang, diusahakan untuk mencapai itu namanya maqam, bentuknya maqamat. Tapi ya kalau warid atau ahwal itu tidak diusahakan. Tidak diusahakan. Meskipun tadi kita mengatakan buah daripada wirid itu, tapi itu tidak bisa diusahakan. Umpamanya kita mau saya baca supaya tidak. Karena itu datangnya baghtatan, tiba-tiba, dan tidak pernah lama. Tidak pernah lama itu kalau datang semacam itu suatu perasaan. Ada dua macam, bisa al-bastu, bisa al-qabdu, bisa as-surur, bisa al-huzn. Apa maksudnya? Bisa saja seseorang terus dia merasa sangat-sangat gembira tanpa diketahui apa penyebabnya. Itu namanya al-bastu. Al-bastu, dia merasa dadanya ini seperti merasa luas, merasa, sehingga itu menghasilkan dia sangat bergembira. Tetapi ada lawannya al-qabdu namanya. Juga bisa saja suatu waktu dia merasakan sempit hati dan merasa sedih sekali. Susah, sedih sekali, tidak ada semacam penyebabnya. Itu namanya suatu al-warid atau al-ahwal, datang kepada seseorang, dan itu tidak pernah lama. Tidak pernah lama dan tidak bisa diusahakan. Kemudian diteruskan, wal wirdu yadummu salasa siyagin min siyagiz zikril matrubati syar'a wallati da'a ilaiha kitabullah ta'ala. Wirid itu terhimpun padanya 3 bentuk zikir. Jadi wirid itu adalah zikir. Zikir belum tentu wirid. Kalau zikirnya sudah dirutinkan, itu menjadi wirid. Di sini dikatakan bahwa ada 3 modelnya, bentuknya zikir yang dituntut oleh syarak. Dan itulah pula yang dianjurkan oleh Al-Quran dan dijelaskan oleh hadis-hadis Nabi kita tentang fadluha wa masubatuha, tentang keutamaannya dan tentang pahalanya. Apa pahalanya kalau orang berwirid, bagaimana keutamaannya, itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran, dijelaskan dalam sunnah Nabi atau hadis. Yang pertama sigatnya sigat istighfar. Yaitu astaghfirullah mi'ata marratin ba'da muhasabatin nafsi ala zallati litauda sabhatal a'mali naqiyatan bayda.
Jadi pertama istighfar, sigatnya, bentuknya minimal astaghfirullah. Untuk dijadikan wirid astaghfirullah yaitu 100 kali. Itulah kita di tarekat itu. Rata-rata itu pada tarekat 100 kali. Tetapi itu dia dikatakan itu setelah muhasabatin nafsi ala zallati. Itu dilakukan istighfar setelah melakukan muhasabah. Muhasabah an-nafs, melakukan introspeksi terhadap dirinya, terhadap az-zallat, kesalahan-kesalahannya. Artinya sebelum kita beristighfar, ingat-ingat dulu. Ingat-ingat dulu dosa-dosa kita. Apa yang kita lakukan sebelum itu. Ingat-ingat. Sudah itu baru kita istighfar. Apa tujuannya? Lita'uda safhatal a'mali naqiyatan bayda. Agar lembaran-lembaran amalnya kembali suci, bersih dan putih. Karena diibaratkan kita ini dalam kehidupan sehari-hari kita tidak ada yang luput dari dosa. Makanya itu setiap dosa kita lakukan ibaratkan lembaran-lembaran amal kita itu ternoda, mendapat noda. Nah, ketika kita beristighfar maka itu terhapus kembali bersih naqiyah, kembali bersih bayda, putih, hilang nodanya. Wa qad amarana Allah Ta'ala bidzalika biqauli. Itu Allah memerintahkan kepada kita dengan sabdanya, dengan firman-Nya, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah huwa khairan wa adama ajra wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Apapun yang kamu telah lakukan, kirimkan lebih duluan untuk dirimu sendiri berbuat kebaikan, maka kamu akan mendapatkan di sisi Allah, akan mendapatkan pahala yang besar. Jadi apapun yang kita sudah lakukan itu namanya dikirim lebih duluan. Kenapa dikatakan lebih duluan? Karena kita belum mati. Jadi semua amal yang kita lakukan berarti itu sudah dikirim. Nah, kiriman kita itu akan kita sebentar yajiduhu. Tajiduhu indallahi khaira. Kamu akan menemukannya di sisi Allah dengan khairan wa adama ajra, akan mendapatkan kebaikan dan pahala yang besar. Wa ajran azima. Ajaran itu kalau kita dalam bahasa sehari-hari kita itu ajaran itu gaji. Gaji, ganjaran, ajaran. Hanya bedanya kalau gaji kita di dunia ini ya tergantung dari aturan-aturan suatu perusahaan. Kalau PNS biasa tanggal 1 terima gaji. Perusahaan terserah tanggal berapa, ada 15, ada ya macam-macam. Tapi kalau gaji yang diterima dari Allah, nanti kita meninggal. Itu lebih tuqaddimu tadi. Kita sudah mengirim sebelumnya dan nanti kita akan menerima setelah kita meninggal. Tetapi bukan berarti tidak ada mukaddim-mukaddimahnya. Ada mukaddim-mukaddim yang kita rasakan diberikan oleh Allah kepada kita. Sebagai mukaddimah bonus-bonusnya. Dan nanti aslinya yang pokoknya nanti diterima ajaran a'zama ajra, yaitu pahala yang sangat besar. Lalu ayat mengatakan wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Ini perintah untuk istighfar. Jadi itu istighfar. Ini dalam ayat surah Al-Muzammil. Surah Al-Muzammil ayat 20. Wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim.
Wa kana Rasulullah sallallahu yukthiru min istighfari ta'liman li ummatihi wa tawjihan. Rasulullah SAW memperbanyak beristighfar sebagai pengajaran dan arahan kepada umatnya. Ini perlu kita pahami kenapa Nabi beristighfar. Padahal sudah diampuni semua dosanya. Cuma kenapa beristighfar? Yaitu dikatakan di sini ta'liman sebagai pengajaran kepada umatnya dan sebagai arahan. Kenapa dikatakan ta'lim, pengajaran? Karena Nabi sendiri saja tidak ada dosanya, diampuni dosanya, masih beristighfar. Maka diajarkan kepada kita bahwa kamu ini banyak dosamu, lebih penting lagi untuk beristighfar. Juga ada penafsiran yang lain bahwa Nabi itu setiap beristighfar itu naik lagi derajatnya. Setiap beristighfar naik lagi derajatnya. Jadi bukan karena ada dosanya, tapi itu karena untuk menaikkan lagi derajatnya Nabi setiap beristighfar. Nah, itu minimal setiap hari 70 kali sampai 100 kali. Jadi kalau Nabi yang tidak ada dosanya beristighfar 100 kali, kalau kita yang banyak dosa mestinya 1000 kali. 1000 kali atau lebih daripada itu. Kenapa? Karena banyak kita dosa kita. Kalau kita hitung-hitung, itu namanya muhasabah kan? Muhasabah artinya menghitung. Melakukan perhitungan. Muhasabah dari kata hasibah. Muhasabah melakukan perhitungan. Coba kita hitung-hitung dosa kita. Sejak dari bangun sampai tidur. Apa kita lakukan tadi? Dari bangun. Hitung-hitung. Dan tidak ada orang yang tidak berdosa. Sejak begitu terbuka mata kita sudah bisa berpeluang pada saat itu melakukan dosa. Apa yang kita pertama lihat? Ketika kita ketemu teman, apa yang pertama kita ucapkan? Dan apa yang kita lakukan itu sampai tidur kembali. Itu namanya muhasabah. Hitung-hitung, menghitung-hitung. Dan itu apa? Karena rahmanya Allah, dia katakan Nabi, kullu bani Adam khata'un. Semua anak cucu Adam khata'un, ahli berbuat dosa, berbuat salah. Itu khata'un dalam bahasa Arab sigah mubalaghah. Sangat-sangat suka melakukan dosa, kesalahan. Itu khata'un. Kalau katakan khata', kesalahan biasa. Khata'un, manusia itu sifatnya khata'un, suka berbuat dosa, suka berbuat menyimpang, suka berbuat salah. Itu khata'un namanya. Tetapi Nabi mengatakan wa khairul khata'ina at-tawwabun. Ternyata orang yang berdosa ada yang baik. Berarti kalau orang tidak berdosa dikala oleh orang yang berdosa. Tapi tidak ada orang yang tidak berdosa. Wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Sebab baik orang-orang pendosa yang suka bertaubat. Jadi itu yang disenangi oleh Allah. Kenapa? Karena dalam satu hadis dikatakan yang artinya sekiranya kalian tidak ada berbuat dosa, maka Allah akan menciptakan makhluk yang melakukan dosa baru dia beristighfar. Seandainya, itu kata seandainya tidak mungkin terjadi kan? Sekiranya nenek saya masih hidup, tidak mati kan? Tidak mungkin itu. Itu kata law dalam bahasa Arab. Law tidak mungkin terjadi. Sekiranya kata Allah
engkau tidak ada yang berbuat dosa sama sekali, maka Allah akan menciptakan makhluk, lalu makhluk itu berbuat dosa lalu beristighfar. Kenapa? Karena Allah Maha At-Tawwab. Kalau tidak ada orang berdosa, berarti tidak berlaku sifatnya Allah Al-Ghaffar, Maha Pengampun, Maha Penerima Taubat. Ya. Kalau tidak ada pegawai yang menangani apa pemata, saya berikan contoh, kita punya kewajiban bayar pajak. Kalau tidak ada kewajiban pajak, maka tidak ada tugas, tidak ada petugas. Tidak ada petugas untuk menangani. Seandainya kita tidak ada yang berdosa, maka namanya Allah Al-Ghaffar, At-Tawwab itu tidak ada. Makanya Allah mengatakan, Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ada dua disebutkan. Allah suka, cinta kepada orang yang selalu bertaubat dan selalu mensucikan diri, membersihkan diri. Jadi apa? Itulah namanya kita selalu ada namanya ar-raja. Ar-raja pasangannya al-khauf. Di dalam tasawuf selalu itu disebutkan, dan itu adalah maqam. Al-khauf tingkat maqam dan ar-raja juga maqam. Tapi berpasangan itu. Al-khauf harus selalu kita merasa khawatir, jangan-jangan amal saya tidak diterima. Jangan-jangan saya dimarahi, dimurkai oleh Allah. Itu namanya khauf. Kita selalu merasa takut, khawatir terhadap kita punya pekerjaan. Apakah yang saya lakukan ini baik atau tidak, itu selalu kita ada namanya khauf. Kemudian untuk mengimbangi khauf itu ada raja. Raja itu penuh pengharapan terhadap rahmat dan nikmat Allah. Dan itu rahmatnya Allah lebih besar daripada marahnya. Inna rahmati ghalabat ghadabi. Kata Allah, rahmatku mengalahkan amarahku. Jadi artinya khauf itu, ar-raja itu supaya orang tidak berputus asa. Pemanya ada orang terlalu banyak dosanya, terlalu besar dosanya. Kalau dia tidak mengharapkan rahmat Allah, bisa berputus asa. Kalau begitu jangan, biar bisa takkalamu ke apa, lakukan dosa pokoknya di situ saja terus. Sebab mungkin Allah sudah tidak mampu, atau tidak mau mengampuni saya, kan terlalu besar, terlalu banyak sekali. Saya kira kita ingat dosanya orang membunuh 100 orang. Pertamanya 99 tambai menjadi 100, itu dia masih diampuni itu. Padahal baru berniat mau melakukan taubat, baru berniat. Jadi itu namanya ar-raja. Ar-raja, pengharapan. Jadi harus selalu seimbang. Ar-raja dengan al-khauf. Tapi kalau ar-raja saja tidak ada al-khauf, capak-capak. Hanya orang selalu tidak usah gampang itu, tidak perlu ini karena ada rahmatnya Allah. Tidak boleh, harus seimbang. Sehingga dikatakan keduanya ini khafa dan khauf dan raja itu dikatakan ibaratkan dua sayap. Dua sayap kita dipakai untuk hidup di dunia ini. Ibaratkan sayap dipakai terbang. Jangan khaufnya terlalu besar menyebabkan kita putus asa, jangan pula rajanya terlalu besar sehingga memandang enteng ibadah-ibadah itu. Jadi itu ayat ini memerintahkan untuk kita beristighfar. Jadi Nabi beristighfar itu hanya sebagai ta'liman, sebagai pengajaran kepada kita. Kama rawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu qaulahu. Seperti Abu Hurairah mengatakan Nabi Abi Hurairah meriwayatkan
terhadap ucapannya Nabi. Apa kata Nabi? Wallah inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi bil yaumi aktsara min 70 marrah. Nabi bersumpah, wallah demi Allah, inni sesungguhnya aku la astaghfirullah, pasti itu lam, pasti aku beristighfar kepada Allah, wa atubu ilaih, dan aku tobat kepadanya dalam satu hari lebih daripada 70, pernah kurang 70. Nah, ini jadi Nabi bersumpah, aku akan beristighfar wa atubu ilaih. Dan apa bedanya istighfar dengan taubat? Istighfar itu minta, kan, meminta. Istighfara, astaghfiru, aku meminta ampunan. Aku meminta ditutupi, itu namanya istighfar. Karena nama Allah Al-Ghafur, saya kira sudah berulang-ulang kita sampaikan. Nama Allah Al-Ghafur, Al-Ghaffar itu artinya maha menyembunyikan dan menutupi. Menutupi. Kita artikan mengampuni. Padahal arti sebenarnya Al-Ghaffar, Al-Ghafur, istighfar itu Allah menutupi kesalahan-kesalahan kita. Karena kita ini semuanya banyak dosa-dosa. Tapi saya tidak lihat. Banyak dosa saya, mungkin dari pagi sampai sekarang banyak dosa. Itu tidak ada lihat. Kenapa Allah sembunyikan? Itu namanya Al-Ghaffar. Makanya kita istighfar, minta kepada Allah, sembunyikan ya Allah. Karena kalau orang semua lihat cacat saya, tidak ada yang mau dekat-dekat sama saya. Tidak ada. Itu namanya istighfar. Jadi minta, ya Allah, astagfirullah. Ya Allah, tutupilah, saya minta supaya ditutupi dosaku. Itu namanya Allah Al-Ghaffar, maha menyembunyikan. Tetapi pada suatu waktu ketika dosa dilakukan oleh seseorang sudah sangat-sangat berbahaya, bisa merusak masyarakat, berbahaya, kalau tidak dibuka, maka Allah buka. Koruptor itu kan pertamanya kecil-kecil caranya. Tidak langsung korupsi banyak-banyak. Kecil-kecil dulu karena dia tidak ditahu, tambah besar-besar. Karena masih aman-aman, tambah lagi besar-besar. Karena sudah besar maka Allah membukanya. Sehingga kita mengetahui semuanya. Itu karena sudah berbahaya kalau tidak dibongkar, tidak dibuka. Jadi istighfar itu apa? Atubu. Atubu itu artinya taba yatubu, kembali, raja'ah. Raja'ah. Jadi minta dulu kepada Allah untuk ditutupi, lalu kita karena Allah sudah menutupi maka harus kita tinggalkan itu. Itu namanya taba yatubu. Taba artinya kembali, raja'ah. Kenapa dikatakan raja'ah kembali, taubat kembali? Karena dia sudah diampuni. Sudah diampuni dosanya. Nah, orang yang sudah diampuni dosanya sama dengan sudah bersih kembali, tidak ada dosanya. Itu namanya sudah kembali, raja'ah kembali. At-taibu minaz zambi kamal la zambalahu. Orang yang bertobat kembali dari dosa yang dia lakukan, kamal la zambalahu, sama dengan orang yang tidak ada dosanya. Kalau sudah tobat dan diterima tobatnya, maka sama kamal la zambalahu, kembali seperti tidak ada dosanya. Kalau melakukan lagi dosa baru lagi. Lakukan lagi dosa baru lagi, tobat lagi. Lakukan lagi, tobat lagi. Lakukan lagi, tobat lagi. Nah, itu. Tapi jangan mempermainkan tobat, dosa. Jangan permainkan. Tapi ada sesuatu hal kita tidak bisa menghindari terus
terjadi. Kita lakukan kesalahan-kesalahan. Kemudian selanjutnya Abdullah bin Bishr radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul tuba liman wajada fi sahifati istighfaran katsira. Dia mengatakan Abdullah bin Bishr radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu mengatakan bersabda, tuba liman wajada fi sahifati istighfaran katsira. Tuba sangat-sangat bahagia. Sangat-sangat bahagia. Liman wajada fi sahifati, bagi orang yang menemukan sahifati, lembaran-lembaran amalnya, istighfaran katsira, banyak istighfar. Jadi nanti di hari kemudian itu dikatakan orang yang sangat-sangat berbahagia kalau di surah amalnya itu banyak sekali melakukan istighfar. Istighfaran katsira. Jadi tercatat semua itu. Akhrajahu Ibnu Majah fi Kitab al-Adab wa qala fi Zawaid isnaduhu sahih. Sahih wa rijaluhu thiqat. Ini hadisnya sahih. Yang kedua, sigat wirid itu as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan model bentuknya Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam mi'ata marratin ma istihdari 'azamatihi sallallahu alaihi wasallam wa tadhakkuri sifatihi wa syama'ilihi wa ta'alluqi bi janabihi ar-rafi' mahabbatan wa tashawwuqan. Jadi ini yang kedua wirid, menjadi wirid disyariatkan salat as-salatu bersalawat kepada Nabi. Bersalawat kepada Nabi dengan berbagai macam sigatnya. Yang minimal Allahumma salli ala Muhammad, bagi orang yang takut menyebut Sayyidina. Allahumma salli ala Muhammad. Karena ada tidak menyebut Sayyidina. Tidak apa-apa. Jadi yang lebih tinggi sedikit Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mau lagi terserah, ada macam-macam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin nabil ummi abdika wa rasulik. Itu semuanya itu bentuk salawat kepada Nabi. Salawat itu doa. Tapi kenapa Nabi didoakan? Ada biasa bertanya, kenapa Nabi didoakan? Nabi tidak ada dosanya, kenapa kok didoakan? Jadi sebenarnya doa ini, salawat kita kepada Nabi bukan untuk mendoakan keselamatan kepada Nabi, tapi adalah bentuk terima kasih kita kepada Nabi. Karena kalau bukan karena Nabi, mana kita tahu Islam? Jadi pujian sebenarnya salawat kita itu pujian kepada bentuk terima kasih kita kepada Nabi. Gara-gara Nabi kita tahu sholat, gara-gara Nabi kita tahu puasa dan seterusnya. Nah, ketika kita bersalawat pada Nabi, ini juga dalam untuk dijadikan wirid itu 100 kali salawat. 100 kali salawat. Dengan ma'astihdari azamati, dengan menghadirkan membayangkan keagungan Nabi. Artinya untuk lengkapnya salawat kita bukan hanya sekedar mulut kita, tapi menghadirkan dalam hati kita keagungannya Nabi, membayangkan istihdar. Wa tadzakkuri sifatihi wa syama'ilihi, dan kita ingat sifat-sifatnya dan karakter-karakternya Nabi. Kita ingat sifatnya Nabi ketika bersalawat. Wa ta'alluqi bi janabihi ar-rafi', dan kemudian kita
mengingat-ingat itu kedudukannya yang tinggi. Kedudukannya yang tinggi. Karena kedudukannya Nabi kan kedua dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai apa bentuk dikatakan sini salawat antara lain mahabbatan wa tasyawukan, karena cinta dan karena rindu. Jadi kita bersalawat membayangkan, menghadirkan keagungannya, akhlaknya, sifatnya sebagai bentuk cinta kita dan karena rindu kepadanya. Karena bentuk cinta kita kepada sesuatu adalah menyebut-nyebut namanya. Man ahabba syai'an aktsara min zik man ahabba syai'an aktsaru min zikri. Siapa yang mencintai sesuatu pasti ia banyak menyebutnya. Apapun yang kita cintai pasti banyak menyebutnya. Jadi kalau kita mengaku cinta kepada Allah tapi tidak pernah berzikir, tidak menyebut namanya, itu tidak bisa dikatakan. Mengaku cinta kepada Nabi tapi tidak pernah disebut-sebut namanya, tidak pernah bersalawat, berarti pengakuannya tidak benar. Cinta kepada istri tidak pernah sebut namanya, tidak pernah ingat namanya, itu tidak bisa dikatakan cinta. Karena ada orang yang diingat bukan nama istrinya, yang diingat istrinya orang lain. Berarti cintanya kepada orang lain. Kan itu yang sudah diingat. Zikir berarti dua, mengingat dan menyebut. Itu mengingat dan menyebut, namanya zikir. Mengingat dan siapa yang selalu mencintai sesuatu pasti sering sekali diingatnya. Diingat bahkan sampai disebut namanya. Kalau orang jatuh cinta kepada seorang, jangankan waktu jaga, tidur pun disebut namanya. Tidur pun disebut namanya. Kalau mimpi itu disebut dipanggil-panggil. Kalau orang yang dicintainya pasti. Wa qad amarna Allah Ta'ala bidzalika biqaulihi, Allah menyuruh kita bersalawat dengan firman-Nya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah bersama malaikatnya, semua malaikat yusalluna 'alan nabi, bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Oleh karena itu, wahai orang yang mukmin, bersalawatlah dan kirimlah salam kepadanya. Itu kehebatannya Nabi kita. Karena Allah bersalawat kepadanya. Malaikat bersalawat kepadanya. Jadi kalau Allah saja ada malaikat bersalawat, maka lebih pantas lagi kita bersalawat. Tapi bagaimana salawatnya Allah kepada Nabi? Apakah mengatakan Allahumma salli ala Muhammad? Itu tidak. Tidak. Kalau salawatnya malaikat mungkin bisa saja demikian. Tapi Allah tidak mungkin. Allah itu salawatnya rahmanya, anugerahnya. Itu apa? Salawatnya Allah kepada Nabi tidak seperti salawat kita. Wa kadzalika raggaba Rasulullah sallallahu bi kasratis salati wassalami alaihi. Demikian pula Nabi Rasulullah sallallahu menganjurkan kepada kita untuk banyak bersalawat kepadanya. Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi biha asyara. Ini sudah dihafal kita semua hadisnya ini. Man shalla alayya salata wahidatan sallallahu alaihi biha asyara. Siapa yang bersalawat kepada aku, dia Nabi sendiri mengatakan, siapa yang bersalawat kepada aku satu kali, Allah akan memberikan rahmatnya, pertolongannya, nikmatnya kepadanya 10 kali. Kalau kita bersalawat 10 kali,
berarti kita mendapatkan salawat dari Allah 100 kali. Kalau kita bersalawat 100 kali, kita mendapatkan 1000 kali dan seterusnya. InsyaAllah kita akan lanjutkan pertemuan berikutnya akhiri Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ada informasi saya akan sampaikan bahwa Syekh Buya Ar-Razi akan datang di Makassar. Mungkin sudah ada baca di WA. Mulai tanggal 30 sampai tanggal 5. Buya Ar-Razi dan akan mengadakan maulid di beberapa tempat. Yang pertama tanggal 30 dia dari bandara akan langsung ke Parepare. Parepare di Uyular. Kemudian sesudah itu malamnya itu ke Pangkajene Sidrap. Sesudah itu besoknya tanggal 1 ke Lapeo Polman untuk mengikuti untuk menyampaikan maulidnya pada peringatan Haul Iman Lapeo. Sesudah itu hari itu juga kembali ke Belawa. Ke Belawa, kemudian sudah itu ke Sengkang. Sudah ke Sengkang, besoknya itu ke Bone, Pompanua. Di Pompanua itu di pesantren Tahfiz As-Surur, Pompanua. Sesudah itu menuju ke Makassar karena waktunya tidak mungkin sampai di sini jam ditentukan kalau lewat mobil maka lewat pesawat. Jadi ke Bone, dari Pompanua ke Bone naik pesawat ke Makassar. Dengan pesawat tentu bukan Lion karena tidak ada, bukan Garuda, itu pesawat kecil, Susi Air. Susi Air itu sudah dicharterkan, dicharter oleh panitianya. Jadi ke Makassar, tiba di Makassar ada di malamnya itu ada di Todok Puli, masjid apa namanya itu saya tidak tahu. Sesudah itu di masjid Rautul Mufli Terong. Kemudian di rumahnya Ustaz Amrul Amri. Sesudah itu di Maros, di mall, Grand Mall Maros. Terakhir pada tanggal 5 di Masjid 99 Kubah. Yang pelaksanaannya sana maulid bersama kerjasama Pemkot dengan NU dan masyarakat cinta masjid. InsyaAllah mudah-mudahan lancar. Bagi yang mau mengikuti semuanya boleh. Mau ikut semua sampai ke daerah silakan, tetapi tanggung sendiri. Tanggung transportasinya, tanggung hotelnya. Itulah. Jadi kalau kita tidak bisa ikut ke daerah ya sini saja ada beberapa kan. Saya kira ini kami punya penyampaian dan acara ini dilaksanakan oleh tarekat kita. Diperkarsai oleh tarekat kita Al-Muhammadiyah As-Sanusiyah Al-Idrisiyah. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbana zalamna anfusana wa lan taghfir lana lanakunanna minal khasirin. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا صبرا وتوكلنا على القوم الكافرين اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم افتح لنا فتوح العارفين اللهم افتح لنا فتوح العارفين اللهم افتح لنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله العالمين. الفاتحة. والله الموفق لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi fid dharain amin. Wal waridu fil lughati huwa at-tariq wal qadim. Yuqalu warada alaina fulanun ay qadima. Wa fi istilahi ma yutifuhu al-haqqu ta'ala quluba awliyaihi minan nafahatil ilahiyyah fayaksibuhu quwwatan wa muharrikatan wa rubbama yudhishuhu aw yughayyibuhu an hissihi wa la yakunu illa baghtatan wa la yadumu ala sahibihi. Hadirin jemaah yang berbahagia, sebenarnya pada malam ini kenapa tidak ada suara? Tidak ada suara? Oh. Sebenarnya pada malam ini saya kira gilirannya Pak Ruslan. Karena yang lalu giliran saya, tapi saya mengirim naib. Jadi perkiraan saya Pak Ruslan malam ini. Sehingga saya tidak bawa buku. Kemudian ada kamera ini, yang satu ini kamera baru ini yang punya terrekat. Jadi bisa kita ikuti langsung kalau dari rumah, lewat YouTube, lewat Facebook, bisa seluruh dunia. Bisa ini. Baru dibeli. Baiklah, kita lanjutkan pengajian kita. Saya tidak bawa buku, tapi ada di sini juga. Ada namanya wirid, ada warid, ada wirid, ada warid. Wirid ialah segala bentuk ibadah yang dipersembahkan oleh seorang hamba kepada Allah. Itu namanya wirid. Tapi nanti bisa dikatakan wirid kalau terus-menerus dirutinkan. Kalau tidak dirutinkan bisa hanya zikir-zikir biasa. Namanya wirid. Wirid itu sebentar itu ada waridnya. Apa disebut warid? Anugerah-anugerah Allah yang diberikan kepada hambanya sebagai hasil daripada wirid. Itu warid. Jadi ialah warid anugerah-anugerah Allah yang diberikan kepada hambanya sebagai balasan daripada wiridnya. Dan warid itu bermacam-macam tingkatannya. Ada yang berupa karamah, ada berupa anugerah-anugerah biasa atau rahmah biasa. Di dalam bahasa Arab, al-wirdu itu artinya at-tariq wal qadim. Dalam bahasa wirid artinya orang yang datang. Ada disebut at-tariq. At-tariq itu biasanya kalau orang datang tahu ketuk-ketuk pintu, namanya at-tariq. Torakah. Torakal bab, orang kalau dalam bahasa Arab torakal bab berarti dia mengetuk pintu. Biasanya itu kalau ada orang yang datang ketuk pintu namanya at-tariq. Wal qadimu atau orang yang datang. Jadi at-tariqu wal qadimu itu arti bahasa daripada kata al-wirdu. Meskipun masih ada makna yang lain. Yuqalu warada alaina fulanun ay qadima.
Dikatakan orang Arab kalau mengatakan warada alaina fulan, berarti dia mengatakan datang si fulan. Wa fil istilahi ma yuthibuhu al-haqq ta'ala qulub awliyaihi min an-nafahat al-ilahiyyah wa yaksibuhu quwwatan muharrikatan wa rubbama yudhishuhu aw yugayyibuhu an hissihi. Makna wirid dalam istilah warid dalam istilah ialah apa yang Allah campakkan ke dalam hati walinya berupa hembusan-hembusan ilahi. Tadi kita anugerah-anugerah ilahi. Sehingga hasilnya wa yuksibu quwwatan muharrika. Sehingga yang warid yang datang dari Allah itu bisa membuahkan, menghasilkan sesuatu kekuatan yang menggerakkan. Jadi kalau datang itu an-nafahat al-ilahiyah, ada timbul dalam seorang itu semacam mau bergerak kekuatan yang kuat sekali. Sehingga dia bergerak. Warubbama yudhishu, terkadang itu menjadikan dia masa dia terheran-heran juga. Jadi merasakan sesuatu sehingga seperti yudhishu. Biasa kita yudhishu sudah menjadi bahasa Indonesia dahsyat. Ada sesuatu yang datang seakan-akan dia sangat-sangat hebat sekali. Hebat sekali. Atau bisa saja yugayyibuan hissi, ia menghilangkannya orang itu dari dari rasanya. Artinya begini, seakan-akan dia sendiri hilang. Dia sendiri merasakan bahwa dia sudah gaib, hilang. Nah, kalau itu datang wala yakunu illa baghatatan, itu tidak terjadi kecuali hanya tiba-tiba. Itulah pula yang disebut hal, ahwal. Itu pula istilah ahwal. Jadi ada al-maqamat, ada al-ahwal. Al-maqamat itu adalah sesuatu yang diusahakan oleh seseorang, diusahakan untuk mencapai itu namanya maqam, bentuknya maqamat. Tapi ya kalau warid atau ahwal itu tidak diusahakan. Tidak diusahakan. Meskipun tadi kita mengatakan buah daripada wirid itu, tapi itu tidak bisa diusahakan. Umpamanya kita mau saya baca supaya tidak. Karena itu datangnya baghatatan, tiba-tiba. Dan tidak pernah lama. Tidak pernah lama itu kalau datang semacam itu suatu perasaan. Ada dua macam. Bisa al-bastu, bisa al-qabdu. Bisa as-surur, bisa al-huzn. Apa maksudnya? Bisa saja seseorang terus dia merasa sangat-sangat gembira tanpa diketahui apa penyebabnya. Itu namanya al-bastu. Al-bastu, dia merasa dadanya ini seperti merasa luas, merasa, sehingga itu menghasilkan dia sangat bergembira. Tetapi ada lawannya al-qabdu namanya. Juga bisa saja suatu waktu dia merasakan sempit hati dan merasa sedih sekali. Susah, sedih sekali, tidak ada semacam penyebabnya. Itu namanya suatu al-warid atau al-ahwal, datang kepada seseorang, dan itu tidak pernah lama. Tidak pernah lama dan tidak bisa diusahakan. Kemudian diteruskan wal wirdu yadummu salasa siyagin min siyagi zikril matrubati syar'a wallati da'a ilaiha kitabullah ta'ala
Wirid itu terhimpun padanya 3 bentuk zikir. Jadi wirid itu adalah zikir. Zikir belum tentu wirid. Kalau zikirnya sudah dirutinkan, itu menjadi wirid. Di sini dikatakan bahwa ada 3 modelnya, bentuknya zikir yang dituntut oleh syarak. Dan itulah pula yang dianjurkan oleh Al-Quran dan dijelaskan oleh hadis-hadis Nabi kita tentang fadluha wa masubatuha, tentang keutamaannya dan tentang pahalanya. Apa pahalanya kalau orang berwirid, bagaimana keutamaannya, itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran, dijelaskan dalam sunnah Nabi atau hadis. Yang pertama sigatnya sigat istighfar. Istighfar yaitu astaghfirullah mi'ata marratin ba'da muhasabatin nafsi ala zallati litauda sabhatal a'mali naqiyatan bayda. Jadi pertama istighfar sigatnya, bentuknya minimal astaghfirullah. Untuk dijadikan wirid astaghfirullah yaitu 100 kali. Itulah kita di tarekat itu. Rata-rata itu pada tarekat 100 kali. Tetapi itu dikatakan itu setelah muhasabatin nafsi ala zallati. Itu dilakukan istighfar setelah melakukan muhasabah an-nafs, melakukan introspeksi terhadap dirinya, terhadap az-zallat, kesalahan-kesalahannya. Artinya sebelum kita beristighfar, ingat-ingat dulu dosa-dosa kita. Apa yang kita lakukan sebelum itu, ingat-ingat. Sudah itu baru kita istighfar. Apa tujuannya? Lita'uda sabhatal a'mali naqiyatan bayda, agar lembaran-lembaran amalnya kembali suci, bersih dan putih. Karena diibaratkan kita ini dalam kehidupan sehari-hari kita tidak ada yang luput dari dosa. Makanya itu setiap dosa kita lakukan ibaratkan lembaran-lembaran amal kita itu ternoda, mendapat noda. Nah, ketika kita beristighfar maka itu terhapus kembali, bersih naqiyah, kembali bersih, bayda, putih, hilang nodanya. Wa qad amarna Allah Ta'ala bidzalika biqauli. Itu Allah memerintahkan kepada kita dengan sabdanya, dengan firman-Nya, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah huwa khairan wa adama ajra wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Apapun yang kamu telah lakukan, kirimkan lebih duluan untuk dirimu sendiri berupa kebaikan, maka kamu akan mendapatkan di sisi Allah, akan mendapatkan pahala yang besar. Jadi apapun yang kita sudah lakukan itu namanya dikirim lebih duluan. Kenapa dikatakan lebih duluan? Karena kita belum mati. Jadi semua amal yang kita lakukan berarti itu sudah dikirim. Nah, kiriman kita itu akan kita sebentar tajiduhu indallahi khaira. Kamu akan menemukannya di sisi Allah dengan khairan wa adama ajra, akan mendapatkan kebaikan dan pahala yang besar. Wa ajran azima. Ajaran itu kalau kita dalam bahasa sehari-hari kita itu ajaran itu gaji, ganjaran, ajaran. Hanya bedanya kalau gaji kita di dunia ini ya tergantung dari aturan-aturan suatu perusahaan.
Kalau PNS biasa tanggal 1 terima gaji. Perusahaan terserah tanggal berapa, ada 15, ada ya macam-macam. Tapi kalau gaji yang diterima dari Allah, nanti kita meninggal. Itu lebih tuqaddimu tadi. Kita sudah mengirim sebelumnya dan nanti kita akan menerima setelah kita meninggal. Tetapi bukan berarti tidak ada mukaddim-mukaddimahnya. Ada mukaddim-mukaddimah yang kita rasakan diberikan oleh Allah kepada kita. Sebagai mukaddimah bonus-bonusnya. Dan nanti aslinya yang pokoknya nanti diterima ajaran a'zama ajra, yaitu pahala yang sangat besar. Lalu ayat mengatakan wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Ini perintah untuk istighfar. Jadi itu istighfar. Ini dalam ayat surah Al-Muzammil. Surah Al-Muzammil ayat 20. Wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Wa qad kana Rasulullah sallallahu yukthiru min istighfari ta'liman li ummatihi wa tawjihan. Rasulullah SAW memperbanyak beristighfar sebagai pengajaran dan arahan kepada umatnya. Ini perlu kita pahami. Kenapa Nabi beristighfar? Padahal sudah diampuni semua dosanya. Cuma kenapa beristighfar? Yaitu dikatakan di sini ta'liman sebagai pengajaran kepada umatnya dan sebagai arahan. Kenapa dikatakan ta'lim, pengajaran? Karena Nabi sendiri saja tidak ada dosanya, diampuni dosanya, masih beristighfar. Maka diajarkan kepada kita bahwa kamu ini banyak dosamu, lebih penting lagi untuk beristighfar. Juga ada penafsiran yang lain bahwa Nabi itu setiap beristighfar itu naik lagi derajatnya. Setiap beristighfar naik lagi derajatnya. Jadi bukan karena ada dosanya, tapi itu karena untuk menaikkan lagi derajatnya Nabi setiap beristighfar. Nah itu minimal setiap hari 70 kali sampai 100 kali. Jadi kalau Nabi yang tidak ada dosanya beristighfar 100 kali, kalau kita yang banyak dosa mestinya 1000 kali. 1000 kali atau lebih daripada itu. Kenapa? Karena banyak kita dosa kita. Kalau kita hitung-hitung, itu namanya muhasabah kan? Muhasabah artinya menghitung. Melakukan perhitungan. Muhasabah dari kata hasibah. Muhasabah melakukan perhitungan. Coba kita hitung-hitung dosa kita. Sejak dari bangun sampai tidur. Apa kita lakukan tadi? Dari bangun. Hitung-hitung. Dan tidak ada orang yang tidak berdosa. Sejak begitu terbuka mata kita sudah bisa berpeluang pada saat itu melakukan dosa. Apa yang kita pertama lihat? Ketika kita ketemu teman, apa yang pertama kita ucapkan? Dan apa yang kita lakukan itu sampai tidur kembali. Itu namanya muhasabah. Hitung-hitung, menghitung-hitung. Dan itu apa? Karena rahmanya Allah dikatakan Nabi kullu bani Adam khata'un. Semua anak cucu Adam khata'un, ahli berbuat dosa, berbuat salah. Itu khata'un dalam bahasa Arab sigat mubalaghah. Sangat suka melakukan dosa, kesalahan. Itu khata'un. Kalau katakan khata' kesalahan biasa. Khata'un manusia itu sifatnya khata'un suka berbuat dosa, suka berbuat menyimpang, suka berbuat salah. Itu khata'un namanya.
Tetapi Nabi mengatakan wa khairul khata'ina at-tawwabun. Ternyata orang yang berdosa ada yang baik. Berarti kalau orang tidak berdosa dikala oleh orang yang berdosa. Tapi tidak ada orang yang tidak berdosa. Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Sebab baik orang-orang pendosa yang suka bertaubat. Jadi itu yang disenangi oleh Allah. Kenapa? Karena dalam satu hadis dikatakan yang artinya sekiranya kalian tidak ada berbuat dosa, maka Allah akan menciptakan makhluk yang melakukan dosa baru dia beristighfar. Seandainya, itu kata seandainya tidak mungkin terjadi kan? Sekiranya nenek saya masih hidup tidak mati kan? Tidak mungkin itu. Itu kata lau dalam bahasa Arab. Lau tidak mungkin terjadi. Sekiranya kata Allah, engkau tidak ada yang berbuat dosa sama sekali, maka Allah akan menciptakan makhluk, lalu makhluk itu berbuat dosa lalu beristighfar. Kenapa? Karena Allah Maha At-Tawwab. Kalau tidak ada orang berdosa, berarti tidak berlaku sifatnya Allah Al-Ghaffar, Maha Pengampun, Maha Penerima Taubat. Ya. Kalau tidak ada pegawai yang menangani pemata, saya berikan contoh, kita punya kewajiban bayar pajak. Kalau tidak ada kewajiban pajak, maka tidak ada tugas, tidak ada petugas. Tidak ada petugas untuk menangani. Seandainya kita tidak ada yang berdosa, maka namanya Allah Al-Ghaffar, At-Tawwab itu tidak ada. Makanya Allah mengatakan innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ada dua disebutkan. Allah suka, cinta kepada orang yang selalu bertaubat dan selalu mensucikan diri, membersihkan diri. Jadi itulah namanya kita selalu ada namanya ar-raja. Ar-raja pasangannya al-khauf. Di dalam tasawuf selalu itu disebutkan dan itu adalah maqam. Al-khauf tingkat maqam dan ar-raja juga maqam. Tapi berpasangan itu. Al-khauf harus selalu kita merasa khawatir, jangan-jangan amal saya tidak diterima. Jangan-jangan saya dimarahi, dimurkai oleh Allah. Itu namanya khauf. Kita selalu merasa takut, khawatir terhadap kita punya pekerjaan. Apakah yang saya lakukan ini baik atau tidak, itu selalu kita ada namanya khauf. Kemudian untuk mengimbangi khauf itu ada raja. Raja itu penuh pengharapan terhadap rahmat dan nikmat Allah. Dan itu rahmatnya Allah lebih besar daripada marahnya. Inna rahmati ghalabat ghadabi. Kata Allah, rahmatku mengalahkan amarahku. Jadi artinya khauf itu, ar-raja itu supaya orang tidak berputus asa. Umpamanya ada orang terlalu banyak dosanya, terlalu besar dosanya. Kalau dia tidak mengharapkan rahmat Allah, bisa berputus asa. Kalau begitu jangan, biar bisa takkalamu lakukan dosa pokoknya di situ saja terus. Sebab mungkin Allah sudah tidak mampu, sudah tidak mau mengampuni saya, kan terlalu besar, terlalu banyak sekali. Saya kira kita ingat dosanya orang membunuh 100 orang. Pertamanya 99 tambai menjadi 100, itu dia masih diampuni itu. Padahal baru berniat mau melakukan taubat, baru berniat. Jadi itu namanya ar-raja. Ar-raja, pengharapan. Jadi harus selalu seimbang. Ar-raja dengan al-khauf. Tapi kalau ar-raja saja
Tidak ada al-khauf na capak-capak. Hanya orang selalu tidak usah gampang itu, tidak perlu ini karena ada rahmanya Allah. Tidak boleh, harus seimbang. Sehingga dikatakan keduanya ini khafa dan khauf dan raja itu dikatakan ibaratkan dua sayap. Dua sayap kita dipakai untuk hidup di dunia ini. Ibaratkan sayap dipakai terbang. Jangan khaufnya terlalu besar menyebabkan kita putus asa, jangan pula rajanya terlalu besar sehingga memandang enteng ibadah-ibadah itu. Jadi itu ayat ini memerintahkan untuk kita beristighfar. Jadi Nabi beristighfar itu hanya sebagai ta'liman, sebagai pengajaran kepada kita. Kama rawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu qaulahu. Seperti Abu Hurairah mengatakan Nabi Hurairah meriwayatkan terhadap ucapannya Nabi. Apa kata Nabi? Wallah inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi bil yaumi aktsara min 70 marrah. Nabi bersumpah, wallah demi Allah, inni sesungguhnya aku la astaghfirullah, pasti itu pasti aku beristighfar kepada Allah, wa atubu ilaih, dan aku tobat kepadanya dalam satu hari lebih daripada 70, pernah kurang 70. Nah ini jadi Nabi bersumpah, aku akan beristighfar, wa atubu ilaih. Dan apa bedanya istighfar dengan taubat? Istighfar itu minta, kan, meminta. Istighfara astaghfiru, aku meminta ampunan. Aku meminta ditutupi, itu namanya istighfar. Karena nama Allah Al-Ghafur, saya kira sudah berulang-ulang kita sampaikan. Nama Allah Al-Ghafur, Al-Ghaffar itu artinya maha menyembunyikan dan menutupi. Menutupi. Kita artikan mengampuni. Padahal arti sebenarnya Al-Ghaffar, Al-Ghafur, istighfar itu Allah menutupi kesalahan-kesalahan kita. Karena kita ini semuanya banyak dosa-dosa. Tapi saya tidak lihat. Banyak dosa saya, mungkin dari pagi sampai sekarang banyak dosa. Itu tidak ada lihat. Kenapa Allah sembunyikan? Itu namanya Al-Ghaffar. Makanya kita istighfar, minta kepada Allah, sembunyikan ya Allah. Karena kalau orang semua lihat cacat saya, tidak ada yang mau dekat-dekat sama saya. Tidak ada. Itu namanya istighfar. Jadi minta, ya Allah, astagfirullah. Ya Allah, tutupilah, saya minta supaya ditutupi dosaku. Itu namanya Allah Al-Ghaffar, maha menyembunyikan. Tetapi pada suatu waktu ketika dosa dilakukan oleh seseorang sudah sangat-sangat berbahaya, bisa merusak masyarakat, berbahaya. Kalau tidak dibuka, maka Allah buka. Koruptor itu kan pertamanya kecil-kecil caranya. Tidak langsung korupsi banyak-banyak. Kecil-kecil dulu karena dia tidak ditahu, tambah besar-besar. Karena masih aman-aman, tambah lagi besar-besar. Karena sudah besar maka Allah membukanya. Sehingga kita mengetahui semuanya. Itu karena sudah berbahaya kalau tidak dibongkar, tidak dibuka. Jadi istighfar itu apa? Atubu. Atubu itu artinya taba yatubu, kembali, raja'ah. Raja'ah. Jadi minta dulu kepada Allah untuk ditutupi, lalu kita karena Allah sudah menutupi maka harus kita tinggalkan itu. Itu namanya taba yatubu. Taba artinya kembali, raja'ah. Kenapa dikatakan raja'ah kembali, taubat kembali? Karena dia sudah diampuni. Sudah diampuni dosanya.
Nah, orang yang sudah diampuni dosanya sama dengan sudah bersih kembali, tidak ada dosanya. Itu namanya sudah kembali, raja'a kembali. At-taibu minaz zambi kamal la zambalahu. Orang yang bertobat kembali dari dosa yang dia lakukan kamal la zambalahu, sama dengan orang yang tidak ada dosanya. Kalau sudah tobat dan diterima tobatnya, maka sama kamal la zambalahu, kembali seperti tidak ada dosanya. Kalau melakukan lagi dosa baru lagi, lakukan lagi dosa baru lagi, tobat lagi, lakukan lagi tobat lagi, lakukan lagi tobat lagi. Nah, itu tapi jangan mempermainkan tobat, dosa. Jangan permainkan. Tapi ada sesuatu hal kita tidak bisa menghindari, terus terjadi. Kita lakukan kesalahan-kesalahan. Kemudian selanjutnya Abdullah bin Bishr radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul tuba liman wajada fi sahifati istighfaran katsira. Dia mengatakan, Abdullah bin Bishr radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu mengatakan, bersabda, tuba liman wajada fi sahifati istighfaran katsira. Tuba sangat-sangat bahagia. Sangat-sangat bahagia. Liman wajada fi sahifati, bagi orang yang menemukan sahifati, lembaran-lembaran amalnya, istighfaran katsira, banyak istighfar. Jadi nanti di hari kemudian itu dikatakan orang yang sangat-sangat berbahagia kalau di surah amalnya itu banyak sekali melakukan istighfar, istighfaran katsira. Jadi tercatat semua itu. Akhrajahu Ibnu Majah fi Kitab al-Adab wa qala fi Zawaid isnaduhu sahih. Sahih wa rijaluhu thiqat. Ini hadisnya sahih. Yang kedua, sigat wirid itu as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan model bentuknya Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam mi'ata marratin ma istihdari 'azamatihi sallallahu alaihi wasallam wa tadhakkuri sifatihi wa syama'ilihi wa ta'alluqi bi janabihi ar-rafi' mahabbatan wa tashawwuqan. Jadi ini yang kedua wirid, menjadi wirid disyariatkan salat as-salatu, bersalawat kepada Nabi. Bersalawat kepada Nabi dengan berbagai macam sigatnya. Yang minimal Allahumma salli ala Muhammad, bagi orang yang takut menyebut Sayyidina. Allahumma salli ala Muhammad. Karena ada tidak menyebut Sayyidina, tidak apa-apa. Jadi yang lebih tinggi sedikit Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mau lagi terserah, ada macam-macam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin nabil ummi abdika wa rasulik. Itu semuanya itu bentuk salawat kepada Nabi. Salawat itu doa. Tapi kenapa Nabi didoakan? Ada biasa bertanya, kenapa Nabi didoakan? Nabi tidak ada dosanya, kenapa kok didoakan? Jadi sebenarnya doa ini, salawat kita kepada Nabi bukan untuk mendoakan keselamatan kepada Nabi.
Tapi adalah bentuk terima kasih kita kepada Nabi. Karena kalau bukan karena Nabi, mana kita tahu Islam? Jadi pujian sebenarnya apa? Salawat kita itu pujian kepada bentuk terima kasih kita kepada Nabi. Gara-gara Nabi kita tahu sholat, gara-gara Nabi kita tahu puasa dan seterusnya. Nah, ketika kita bersalawat kepada Nabi, ini juga dalam untuk dijadikan wirid itu 100 kali salawat. 100 kali salawat. Dengan ma'astihdari azamati, dengan menghadirkan membayangkan keagungan Nabi. Artinya untuk lengkapnya salawat kita bukan hanya sekedar mulut kita, tapi menghadirkan dalam hati kita keagungannya Nabi, membayangkan istihdar. Wa tadzakkuri sifatihi wa syama'ilihi, dan kita ingat sifat-sifatnya dan karakter-karakternya Nabi. Kita ingat sifatnya Nabi ketika bersalawat. Wa ta'alluqi bi janabihi ar-rafi', dan kemudian kita mengingat itu kedudukannya yang tinggi. Kedudukannya yang tinggi. Karena kedudukannya Nabi kan kedua dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai apa bentuk dikatakan sini salawat antara lain mahabbatan wa tasyawukan, karena cinta dan karena rindu. Jadi kita bersalawat bayangkan, menghadirkan keagungannya, akhlaknya, sifatnya sebagai bentuk cinta kita dan karena rindu kepadanya. Karena bentuk cinta kita kepada sesuatu adalah menyebut-nyebut namanya. Man ahabba syai'an aktsara min zikri, man ahabba syai'an aktsaru min zikri. Siapa yang mencintai sesuatu pasti ia banyak menyebutnya. Apapun yang kita cintai pasti banyak menyebutnya. Jadi kalau kita mengaku cinta kepada Allah tapi tidak pernah berzikir, tidak menyebut namanya, itu tidak bisa dikatakan. Mengaku cinta kepada Nabi tapi tidak pernah disebut-sebut namanya, tidak pernah bersalawat, berarti pengakuannya tidak benar. Cinta kepada istri tidak pernah sebut namanya, tidak pernah ingat namanya, itu tidak bisa dikatakan cinta. Karena ada orang yang diingat bukan nama istrinya, yang diingat istrinya orang lain. Berarti cintanya kepada orang lain. Kan itu yang sudah diingat. Zikir berarti dua, mengingat dan menyebut. Itu mengingat dan menyebut, namanya zikir. Ya, dan mengingat dan siapa yang selalu mencintai sesuatu pasti sering sekali diingatnya, diingat bahkan sampai disebut namanya. Kalau orang jatuh cinta kepada seorang, jangankan waktu jaga, tidur pun disebut namanya. Tidur pun disebut namanya. Kalau mimpi itu dipanggil-panggil. Kalau orang yang dicintainya pasti. Wa qad amarna Allah Ta'ala bidzalika biqaulihi, Allah menyuruh kita bersalawat dengan firman-Nya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah bersama malaikatnya, semua malaikat yusalluna 'alan nabi, bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Oleh karena itu wahai orang yang mukmin, bersalawatlah dan kirimlah salam kepadanya. Itu kehebatannya Nabi kita. Karena Allah bersalawat kepadanya. Malaikat bersalawat kepadanya. Jadi kalau Allah saja ada malaikat bersalawat, maka lebih pantas lagi kita bersalawat. Tapi bagaimana salawatnya Allah kepada Nabi? Apakah mengatakan Allahumma shalli ala Muhammad? Itu tidak.
Tidak. Kalau salawatnya malaikat mungkin bisa saja demikian. Tapi Allah tidak mungkin. Allah itu salawatnya rahmanya, anugerahnya. Itu apa? Salawatnya Allah kepada Nabi tidak seperti salawat kita. Wa kadzalika raggaba Rasulullah sallallahu bi kasratis salati wassalami alaihi. Demikian pula Nabi Rasulullah sallallahu menganjurkan kepada kita untuk banyak bersalawat kepadanya. Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi biha asya. Ini sudah dihafal kita semua hadisnya ini. Man shalla alayya salata wahidatan sallallahu alaihi biha asyra. Siapa yang bersalawat kepada aku, dia Nabi sendiri mengatakan, siapa yang bersalawat kepada aku satu kali, Allah akan memberikan rahmatnya, pertolongannya, nikmatnya kepadanya 10 kali. Kalau kita bersalawat 10 kali, berarti kita mendapatkan salawat dari Allah 100 kali. Kalau kita bersalawat 100 kali, kita mendapatkan 1000 kali dan seterusnya. InsyaAllah kita akan lanjutkan pertemuan berikutnya akhiri. Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada informasi saya akan sampaikan. Bahwa Syekh Buya Ar-Razi akan datang di Makassar. Mungkin sudah ada baca di WA. Mulai tanggal 30 sampai tanggal 5. Buya Ar-Razi dan akan mengadakan maulid di beberapa tempat. Yang pertama tanggal 30 dia dari bandara akan langsung ke Parepare. Parepare di Uyular. Kemudian sesudah itu malamnya itu ke Pangkajene Sidrap. Sesudah itu besoknya tanggal 1 ke Lapeo Polman untuk mengikuti, untuk menyampaikan maulidnya pada peringatan Haul Imal Lapeo. Sesudah itu hari itu juga kembali ke Belawa. Ke Belawa, kemudian sudah itu ke Sengkang. Sudah ke Sengkang, besoknya itu ke Bone, Pompanua. Di Pompanua itu di pesantren Tahfiz As-Surur, Pompanua. Sesudah itu menuju ke Makassar karena waktunya tidak mungkin sampai di sini jam ditentukan kalau lewat mobil maka lewat pesawat. Jadi ke Bone, dari Pompanua ke Bone naik pesawat ke Makassar. Dengan pesawat tentu bukan Lion karena tidak ada, bukan Garuda, tapi pesawat kecil, Susi Air. Susi Air itu sudah dicarterkan, dicarter oleh panitianya. Jadi ke Makassar, tiba di Makassar ada di malamnya itu ada di Todok Puli, masjid apa namanya itu saya tidak tahu. Sesudah itu di masjid Rautul Mufli Terong. Kemudian di rumahnya Ustaz Amrul Amri. Sesudah itu di Maros, di mall, Grand Mall Maros. Terakhir pada tanggal 5 di Masjid 99 Kubah. Yang pelaksanaannya sana maulid bersama kerjasama Pemkot dengan NU dan masyarakat cinta masjid. InsyaAllah mudah-mudahan lancar. Bagi yang mau mengikuti semuanya boleh. Mau ikut semua sampai ke daerah silakan, tetapi tanggung sendiri. Tanggung transportasinya, tanggung hotelnya. Itulah. Jadi kalau kita tidak bisa ikut ke daerah, ya sini saja ada beberapa kan. Saya kira ini kami punya penyampaian dan acara ini dilaksanakan oleh tarekat kita. Diperkarsai oleh tarekat kita Al-Muhammadiyah As-Sanusiyah Al-Idrisiyah.
Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. A'udzubillahi sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa la taghfir lana tarhamna lanakunanna khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana sabra wa taqabbal minna qawmi kafirin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kabana wartal awda bi nuri syamsika barin abada bi rahmatika arrahimin. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma aftah lana. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyyi wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi alamin. Al-Fatihah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. والوارد في اللغة هو الطارق والقادم. يقال ورد علينا فلان أي قدم. وفي الاصطلاح ما يتفه الحق تعالى قلوب أوليائه من النفحات الإلهية فيكسبه قوة ومحركة وربما يدهشه أو يغيبه عن حسه ولا يكون إلا بغتة ولا يدوم على صاحبه. Hadirin jamaah yang berbahagia, sebenarnya pada malam ini kenapa tidak ada suara? Tidak ada suara? Oh, sebenarnya pada malam ini saya kira gilirannya Pak Ruslan. Karena yang lalu giliran saya, tapi saya mengirim naib. Jadi perkiraan saya Bapak Ruslan malam ini. Sehingga saya tidak bawa buku. Kemudian ada kamera ini, yang satu ini kamera baru ini yang punya terrekat. Jadi bisa kita ikuti langsung kalau dari rumah, lewat YouTube, lewat Facebook. Bisa seluruh dunia. Bisa ini. Baru dibeli. Baiklah, kita lanjutkan pengajian kita. Saya tidak bawa buku, tapi ada di sini juga. Ada namanya wirid, ada warid. Ada wirid, ada warid. Wirid ialah segala bentuk ibadah yang dipersembahkan oleh seorang hamba kepada Allah. Itu namanya wirid. Tapi nanti bisa dikatakan wirid kalau terus-menerus dirutinkan. Kalau tidak dirutinkan bisa hanya zikir-zikir biasa. Itu namanya wirid. Wirid itu sebentar itu ada waridnya. Apa disebut warid? Anugerah-anugerah Allah yang diberikan kepada hambanya sebagai hasil daripada wirid.
Itu warid. Jadi ialah warid anugerah-anugerah Allah yang diberikan kepada hambanya sebagai balasan daripada wiridnya. Dan warid itu bermacam-macam tingkatannya. Ada yang berupa karamah, ada berupa anugerah-anugerah biasa atau rahmah biasa. Di dalam bahasa Arab, al-wirdu itu artinya at-tariq wal qadim. Dalam bahasa wirid artinya orang yang datang. Ada disebut at-tariq. At-tariq itu biasanya kalau orang datang tahu ketuk-ketuk pintu, namanya at-tariq. Torakah. Torakal bab, orang kalau dalam bahasa Arab torakal bab berarti dia mengetuk pintu. Nah, biasanya itu kalau ada orang yang datang ketuk pintu namanya at-tariq. Wal qadimu atau orang yang datang. Jadi at-tariqu wal qadimu itu arti bahasa daripada kata al-wirdu. Meski masih ada makna yang lain. Yuqalu warada alaina fulanun ay qadim. Dikatakan orang Arab kalau mengatakan warada alaina fulan berarti dia mengatakan datang si fulan. Wa fil istilahi ma yuthibuhu al-haqq ta'ala qulub awliyaihi min an-nafahat al-ilahiyyah wa yaksibuhu quwwatan muharrikatan wa rubbama yudhishuhu aw yughayyibuhu an hissihi. Makna wirid dalam istilah ialah apa yang Allah campakkan ke dalam hati walinya berupa hembusan-hembusan ilahi. Tadi kita anugerah-anugerah ilahi. Sehingga hasilnya wa yuksibu quwwatan muharrika. Sehingga yang datang dari Allah itu bisa menghasilkan sesuatu kekuatan yang menggerakkan. Jadi kalau datang itu an-nafahat al-ilahiyah ada timbul dalam seorang itu semacam mau bergerak kekuatan yang kuat sekali. Sehingga dia bergerak. Warubbama yudhishu, terkadang itu menjadikan dia masa dia terheran-heran juga. Jadi merasakan sesuatu sehingga seperti yudhishu. Biasa kita yudhishu sudah menjadi bahasa Indonesia dahsyat. Ada sesuatu yang datang seakan-akan dia sangat-sangat hebat sekali. Hebat sekali. Atau bisa saja yughayyibuan hissi, ia menghilangkannya orang itu dari dari rasanya. Artinya begini, seakan-akan dia sendiri hilang. Dia sendiri merasakan bahwa dia sudah gaib, hilang. Nah, kalau itu datang wala yakunu illa baghtatan. Itu tidak terjadi kecuali hanya tiba-tiba. Itulah pula yang disebut hal, ahwal. Itu pula istilah ahwal. Jadi ada al-maqamat, ada al-ahwal. Al-maqamat itu adalah sesuatu yang diusahakan oleh seseorang, diusahakan untuk mencapai itu namanya maqam. Bentuknya maqamat. Tapi ya kalau warid atau ahwal itu tidak diusahakan. Tidak diusahakan. Meskipun tadi kita mengatakan buah daripada wirid itu, tapi itu tidak bisa diusahakan. Umpamanya kita mau saya baca supaya tidak. Karena itu datangnya baghtatan, tiba-tiba. Dan tidak pernah lama. Tidak pernah lama itu kalau datang semacam itu suatu perasaan. Ada dua macam. Bisa al-bastu, bisa al-qabdu.
bisa as-surur, bisa al-huzn. Apa maksudnya? Bisa saja seseorang terus dia merasa sangat-sangat gembira tanpa tidak diketahui apa penyebabnya. Itu namanya al-bastu. Al-bastu, dia merasa apa namanya itu, dadanya ini seperti apa, merasa luas, merasa, sehingga itu menghasilkan dia sangat bergembira. Tetapi ada lawannya al-qabdu namanya. Juga bisa saja suatu waktu dia merasakan sempit hati dan merasa sedih sekali. Susah, sedih sekali, tidak ada semacam penyebabnya. Itu namanya suatu al-warid atau al-ahwal, datang kepada seseorang, dan itu tidak pernah lama dan tidak bisa diusahakan. Kemudian diteruskan, wal wirdu yadummu salasa siyagin min siyagi zikril matrubati syar'a wallati da'a ilaiha kitabullah ta'ala. Wirid itu terhimpun padanya 3 bentuk zikir. Jadi wirid itu adalah zikir. Zikir belum tentu wirid. Kalau zikirnya sudah dirutinkan, itu menjadi wirid. Di sini dikatakan bahwa ada 3 modelnya, bentuknya zikir yang dituntut oleh syara'. Dan itulah pula yang dianjurkan oleh Al-Quran dan dijelaskan oleh hadis-hadis Nabi kita tentang fadluha wa masubatuha, tentang keutamaannya dan tentang pahalanya. Apa pahalanya kalau orang berwirid, bagaimana keutamaannya, itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran, dijelaskan dalam sunnah Nabi atau hadis. Yang pertama sigatnya sigat istighfar. Yaitu astaghfirullah mi'ata marratin ba'da muhasabatin nafsi ala zallati litauda sabhatal a'mali naqiyatan bayda. Jadi pertama istighfar, sigatnya, bentuknya minimal astaghfirullah. Untuk dijadikan wirid astaghfirullah yaitu 100 kali. Itulah kita di tarekat itu. Rata-rata itu pada tarekat 100 kali. Tetapi itu dia dikatakan itu setelah muhasabatin nafsi ala zallati. Itu dilakukan istighfar setelah melakukan muhasabah an-nafs, melakukan introspeksi terhadap dirinya, terhadap az-zallat, kesalahannya. Artinya sebelum kita beristighfar, ingat-ingat dulu dosa-dosa kita. Apa yang kita lakukan sebelum itu, ingat-ingat. Sudah itu baru kita istighfar. Apa tujuannya? Lita'uda sabhatal a'mali naqiyatan bayda, agar lembaran-lembaran amalnya kembali suci, bersih dan putih. Karena diibaratkan kita ini dalam kehidupan sehari-hari kita tidak ada yang luput dari dosa. Makanya itu setiap dosa kita lakukan ibaratkan lembaran-lembaran amal kita itu ternoda, mendapat noda. Nah, ketika kita beristighfar, maka itu terhapus kembali, bersih, naqiyah, kembali bersih, bayda, putih, hilang nodanya. Wa qad amarana Allah Ta'ala bidzalika biqauli. Itu Allah memerintahkan kepada kita dengan sabdanya, dengan firman-Nya, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah huwa khairan wa adama ajra wastaghfirullah
innallaha ghafurur rahim. Apapun yang kamu telah lakukan, kirimkan lebih duluan untuk dirimu sendiri berbuat kebaikan, maka kamu akan mendapatkan di sisi Allah, akan mendapatkan pahala yang besar. Jadi apapun yang kita sudah lakukan, itu namanya dikirim lebih duluan. Kenapa dikatakan lebih duluan? Karena kita belum mati. Jadi semua amal yang kita lakukan berarti itu sudah dikirim. Nah, kiriman kita itu akan kita sebentar yajiduhu. Tajiduhu indallahi khaira. Kamu akan menemukannya di sisi Allah dengan khairan wa adama ajra, akan mendapatkan kebaikan dan pahala yang besar. Wa ajran azima. Ajaran itu kalau kita dalam bahasa sehari-hari kita itu ajaran itu gaji. Gaji, ganjaran, ajaran. Hanya bedanya kalau gaji kita di dunia ini ya tergantung dari aturan-aturan suatu perusahaan. Kalau PNS biasa tanggal 1 terima gaji. Perusahaan terserah tanggal berapa, ada 15, ada ya macam-macam. Tapi kalau gaji yang diterima dari Allah, nanti kita meninggal. Itu lebih tuqaddimu tadi. Kita sudah mengirim sebelumnya dan nanti kita akan menerima setelah kita meninggal. Tetapi bukan berarti tidak ada mukaddim-mukaddimahnya. Ada mukaddim-mukaddimah yang kita rasakan diberikan oleh Allah kepada kita. Sebagai mukaddimah bonus-bonusnya. Dan nanti aslinya yang pokoknya nanti diterima ajaran a'zama ajra, yaitu pahala yang sangat besar. Lalu ayat mengatakan wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Ini perintah untuk istighfar. Jadi itu istighfar. Ini dalam ayat surah Al-Muzammil. Surah Al-Muzammil ayat 20. Wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Wa kana Rasulullah sallallahu yukthiru min istighfari ta'liman li ummatihi wa tawjihan. Rasulullah SAW memperbanyak beristighfar sebagai pengajaran dan arahan kepada umatnya. Ini perlu kita pahami. Kenapa Nabi beristighfar? Padahal sudah diampuni semua dosanya. Cuma kenapa beristighfar? Yaitu dikatakan di sini ta'liman sebagai pengajaran kepada umatnya dan sebagai arahan. Kenapa dikatakan ta'lim, pengajaran? Karena Nabi sendiri saja tidak ada dosanya, diampuni dosanya, masih beristighfar. Maka diajarkan kepada kita bahwa kamu ini banyak dosamu, lebih penting lagi untuk beristighfar. Juga ada penafsiran yang lain bahwa Nabi itu setiap beristighfar itu naik lagi derajatnya. Setiap beristighfar naik lagi derajatnya. Jadi bukan karena ada dosanya, tapi itu karena untuk menaikkan lagi derajatnya Nabi setiap beristighfar. Nah itu minimal setiap hari 70 kali sampai 100 kali. Jadi kalau Nabi yang tidak ada dosanya beristighfar 100 kali, kalau kita yang banyak dosa mestinya 1000 kali. 1000 kali atau lebih daripada itu. Kenapa? Karena banyak kita dosa kita. Kalau kita hitung-hitung, itu namanya muhasabah kan? Muhasabah artinya menghitung. Melakukan perhitungan. Muhasabah dari kata hasibah. Muhasabah melakukan perhitungan. Coba kita hitung-hitung dosa kita. Sejak dari bangun sampai tidur. Apa kita lakukan tadi? Dari bangun.
Hitung-hitung. Dan tidak ada orang yang tidak berdosa. Sejak begitu terbuka mata kita, sudah bisa berpeluang pada saat itu melakukan dosa. Apa yang kita pertama lihat? Ketika kita ketemu teman, apa yang pertama kita ucapkan? Dan apa yang kita lakukan itu sampai tidur kembali. Itu namanya muhasabah. Hitung-hitung, menghitung-hitung. Dan itu apa? Karena rahmanya Allah, dia katakan, Nabi, kullu bani Adam khatta'un. Semua anak cucu Adam khatta'un, ahli berbuat dosa, berbuat salah. Itu khatta'un dalam bahasa Arab sigah mubalaghah. Sangat suka melakukan dosa, kesalahan. Itu khatta'un. Kalau katakan khata', kesalahan biasa. Khatta'un, manusia itu sifatnya khatta'un, suka berbuat dosa, suka berbuat menyimpang, suka berbuat salah. Itu khatta'un namanya. Tetapi Nabi mengatakan wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Ternyata orang yang berdosa ada yang baik. Berarti kalau orang tidak berdosa dikala oleh orang yang berdosa. Tapi tidak ada orang yang tidak berdosa. Wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Sebab baik orang-orang pendosa yang suka bertaubat. Jadi itu yang disenangi oleh Allah. Kenapa? Karena dalam satu hadis dikatakan yang artinya sekiranya kalian tidak ada berbuat dosa, maka Allah akan menciptakan makhluk yang melakukan dosa baru dia beristighfar. Seandainya, itu kata seandainya tidak mungkin terjadi kan? Sekiranya nenek saya masih hidup, tidak mati kan? Tidak mungkin itu. Itu kata law dalam bahasa Arab. Law tidak mungkin terjadi. Sekiranya kata Allah, engkau tidak ada yang berbuat dosa sama sekali, maka Allah akan menciptakan makhluk, lalu makhluk itu berbuat dosa lalu beristighfar. Kenapa? Karena Allah Maha At-Tawwab. Kalau tidak ada orang berdosa, berarti tidak berlaku sifatnya Allah Al-Ghaffar, Maha Pengampun, Maha Penerima Taubat. Ya. Kalau tidak ada pegawai yang menangani pemerintah, saya berikan contoh, kita punya kewajiban bayar pajak. Kalau tidak ada kewajiban pajak, maka tidak ada tugas, tidak ada petugas. Tidak ada petugas untuk menangani. Jadi seandainya kita tidak ada yang berdosa, maka namanya Allah Al-Ghaffar, At-Tawwab itu tidak ada. Makanya Allah mengatakan innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ada dua disebutkan. Allah suka, cinta kepada orang yang selalu bertaubat dan selalu mensucikan diri, membersihkan diri. Jadi itulah namanya kita selalu ada namanya ar-raja. Ar-raja pasangannya al-khauf. Di dalam tasawuf selalu itu disebutkan, dan itu adalah maqam. Al-khauf tingkat maqam dan ar-raja juga maqam. Tapi berpasangan itu. Al-khauf harus selalu kita merasa khawatir, jangan-jangan amal saya tidak diterima. Jangan-jangan saya dimarahi, dimurkai oleh Allah. Itu namanya khauf. Kita selalu merasa takut, khawatir terhadap kita punya pekerjaan. Apakah yang saya lakukan ini baik atau tidak, itu selalu kita ada namanya khauf. Kemudian untuk mengimbangi khauf itu ada raja. Raja itu penuh pengharapan terhadap rahmat dan nikmat Allah. Dan itu rahmatnya Allah lebih besar daripada marahnya.
Inna rahmati ghalabat ghadabi. Kata Allah, rahmatku mengalahkan amarahku. Jadi artinya khauf itu, ar-raja itu supaya orang tidak berputus asa. Pemanya ada orang terlalu banyak dosanya, terlalu besar dosanya. Kalau dia tidak mengharapkan rahmat Allah, bisa berputus asa. Kalau begitu jangan, biar bisa takkalamu ke apa? Kalau dosa pokoknya di situ saja terus. Sebab mungkin Allah sudah tidak mampu atau tidak mau mengampuni saya, kan terlalu besar, terlalu banyak sekali. Saya kira kita ingat dosanya orang membunuh 100 orang. Pertamanya 99 tambahi menjadi 100, itu dia masih diampuni itu. Padahal baru berniat mau melakukan taubat, baru berniat. Jadi itu namanya ar-raja, pengharapan. Jadi harus selalu seimbang. Ar-raja dengan al-khauf. Tapi kalau ar-raja saja tidak ada al-khauf, capak-capak. Hanya orang selalu tidak usah gampang itu, tidak perlu ini karena ada rahmatnya Allah. Tidak boleh, harus seimbang. Sehingga dikatakan keduanya ini khafa dan khauf dan ar-raja itu dikatakan ibaratkan dua sayap. Dua sayap kita dipakai untuk hidup di dunia ini. Ibaratkan sayap dipakai terbang. Jangan khaufnya terlalu besar menyebabkan kita putus asa, jangan pula rajanya terlalu besar sehingga memandang enteng ibadah-ibadah itu. Jadi itu ayat ini memerintahkan untuk kita beristighfar. Jadi Nabi beristighfar itu hanya sebagai ta'liman, sebagai pengajaran kepada kita. Kama rawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu qaulahu. Seperti Abu Hurairah mengatakan Abi Hurairah meriwayatkan terhadap ucapannya Nabi. Apa kata Nabi? Wallah inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi bil yaumi aktsara min 70 marrah. Nabi bersumpah, wallah demi Allah, inni sesungguhnya aku la astaghfirullah, pasti itu pasti aku beristighfar kepada Allah, wa atubu ilaih, dan aku tobat kepadanya dalam satu hari lebih daripada 70. Pernah kurang 70. Nah, ini jadi Nabi bersumpah, aku akan beristighfar, wa atubu ilaih. Dan apa bedanya istighfar dengan taubat? Istighfar itu meminta. Istighfara, astaghfiru, aku meminta ampunan. Aku meminta ditutupi, itu namanya istighfar. Karena nama Allah Al-Ghafur, saya kira sudah berulang-ulang kita sampaikan. Nama Allah Al-Ghafur, Al-Ghaffar itu artinya maha menyembunyikan dan menutupi. Kita artikan mengampuni. Padahal arti sebenarnya Al-Ghaffar, Al-Ghafur, istighfar itu Allah menutupi kesalahan-kesalahan kita. Karena kita ini semuanya banyak dosa-dosa. Tapi saya tidak lihat. Banyak dosa saya mungkin dari pagi sampai sekarang banyak dosa. Itu tidak ada lihat. Kenapa Allah sembunyikan? Itu namanya Al-Ghaffar. Makanya kita istighfar, minta kepada Allah, sembunyikan ya Allah. Karena kalau orang semua lihat cacat saya, tidak ada yang mau dekat-dekat sama saya. Tidak ada. Itu namanya istighfar. Jadi minta ya Allah, astagfirullah. Ya Allah tutupilah, saya minta supaya ditutupi dosaku. Itu namanya Allah Al-Ghaffar, maha menyembunyikan.
Tetapi pada suatu waktu ketika dosa dilakukan oleh seseorang sudah sangat-sangat berbahaya, bisa merusak masyarakat, berbahaya. Kalau tidak dibuka, maka Allah buka. Koruptor itu kan pertamanya kecil-kecil caranya. Tidak langsung korupsi banyak-banyak. Kecil-kecil dulu karena dia tidak ditahu, tambah besar-besar. Karena masih aman-aman, tambah lagi besar-besar. Karena sudah besar maka Allah membukanya. Sehingga kita mengetahui semuanya. Itu karena sudah berbahaya kalau tidak dibongkar, tidak dibuka. Jadi istighfar itu apa atubu? Atubu itu artinya taba yatubu, kembali, raja'ah. Raja'ah. Jadi minta dulu kepada Allah untuk ditutupi, lalu kita karena Allah sudah menutupi maka harus kita tinggalkan itu. Itu namanya taba yatubu. Taba artinya kembali, raja'ah. Kenapa dikatakan raja'ah kembali, taubat kembali? Karena dia sudah diampuni. Sudah diampuni dosanya. Nah, orang yang sudah diampuni dosanya sama dengan sudah bersih kembali, tidak ada dosanya. Itu namanya sudah kembali. Raja'ah kembali. At-taibu minaz zambi kamal la zambalahu. Orang yang bertobat kembali dari dosa yang dia lakukan kamal la zambalahu, sama dengan orang yang tidak ada dosanya. Kalau sudah tobat dan diterima tobatnya maka sama kamal la zambalahu, kembali seperti tidak ada dosanya. Kalau melakukan lagi dosa baru lagi. Lakukan lagi dosa baru lagi, tobat lagi. Lakukan lagi, tobat lagi. Lakukan lagi, tobat lagi. Nah, itu. Tapi jangan mempermainkan tobat, dosa. Jangan permainkan. Tapi ada sesuatu hal kita tidak bisa menghindari, terus terjadi. Kita lakukan kesalahan-kesalahan. Kemudian selanjutnya Abdullah bin Bishr radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul tuba liman wajada fi sahifati istighfaran katsira. Dia mengatakan Abdullah bin Bishr radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu mengatakan, bersabda, tuba liman wajada fi sahifati istighfaran katsira. Tuba sangat-sangat bahagia. Sangat-sangat bahagia. Lima wajada fi sahifati, bagi orang yang menemukan sahifati, lembaran-lembaran amalnya, istighfaran katsira, banyak istighfar. Jadi nanti di hari kemudian itu dikatakan orang yang sangat-sangat berbahagia kalau di surah amalnya itu banyak sekali melakukan istighfar. Istighfaran katsira. Jadi tercatat semua itu. Akhrajahu Ibnu Majah fi Kitab al-Adab wa qala fi Zawaid isnaduhu sahih. Sahih wa rijaluhu thiqat. Ini hadisnya sahih. Yang kedua, sigat wirid itu as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan model bentuknya Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam mi'ata marratin ma istihdari 'azamatihi sallallahu alaihi wasallam wa tadhakkuri sifatihi wa syama'ilihi wa ta'alluqi bi janabihi ar-rafi'
mahabbatan wa tashawwuqan. Jadi ini yang kedua wirid, menjadi wirid disyariatkan salat as-salatu bersalawat kepada Nabi. Bersalawat kepada Nabi dengan berbagai macam sigatnya. Yang minimal Allahumma salli ala Muhammad bagi orang yang takut menyebut Sayyidina. Allahumma salli ala Muhammad. Karena ada tidak menyebut Sayyidina, tidak apa-apa. Jadi yang lebih tinggi sedikit Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mau lagi terserah, ada macam-macam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabil Ummi abdika wa rasulik. Itu semuanya itu bentuk salawat kepada Nabi. Salawat itu doa. Tapi kenapa Nabi didoakan? Ada biasa bertanya, kenapa Nabi didoakan? Nabi tidak ada dosanya, kenapa kok didoakan? Jadi sebenarnya doa ini, salawat kita kepada Nabi bukan untuk mendoakan keselamatan kepada Nabi, tapi adalah bentuk terima kasih kita kepada Nabi. Karena kalau bukan karena Nabi, mana kita tahu Islam? Jadi pujian sebenarnya salawat kita itu pujian kepada bentuk terima kasih kita kepada Nabi. Gara-gara Nabi kita tahu sholat, gara-gara Nabi kita tahu puasa dan seterusnya. Nah, ketika kita bersalawat pada Nabi, ini juga dalam untuk dijadikan wirid itu 100 kali salawat. 100 kali salawat. Dengan ma'astihdari azamati, dengan menghadirkan membayangkan keagungan Nabi. Artinya untuk lengkapnya salawat kita bukan hanya sekedar mulut kita, tapi menghadirkan dalam hati kita keagungannya Nabi, membayangkan istihdar. Wa tadzakkuri sifatihi wa syama'ilihi, dan kita ingat sifat-sifatnya dan karakter-karakternya Nabi. Kita ingat sifatnya Nabi ketika bersalawat. Wa ta'alluqi bi janabihi ar-rafi', dan kemudian kita mengingat itu kedudukannya yang tinggi. Kedudukannya yang tinggi. Karena kedudukannya Nabi kan kedua dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai apa bentuk dikatakan sini salawat antara lain mahabbatan wa tasyawwukan, karena cinta dan karena rindu. Jadi kita bersalawat bayangkan, menghadirkan keagungannya, akhlaknya, sifatnya sebagai bentuk cinta kita dan karena rindu kepadanya. Karena bentuk cinta kita kepada sesuatu adalah menyebut-nyebut namanya. Man ahabba syai'an aktsara min zikri, man ahabba syai'an aktsaru min zikri. Siapa yang mencintai sesuatu pasti ia banyak menyebutnya. Apapun yang kita cintai pasti banyak menyebutnya. Jadi kalau kita mengaku cinta kepada Allah tapi tidak pernah berzikir, tidak menyebut namanya, itu tidak bisa dikatakan. Mengaku cinta kepada Nabi tapi tidak pernah disebut-sebut namanya, tidak pernah bersalawat, berarti pengakuannya tidak benar. Cinta kepada istri tidak pernah sebut namanya, tidak pernah ingat namanya, itu tidak bisa dikatakan cinta. Karena ada orang yang diingat bukan nama istrinya, yang diingat istrinya orang lain. Berarti cintanya kepada orang lain. Kan itu yang sudah diingat. Zikir berarti dua, mengingat dan menyebut. Itu mengingat dan menyebut, namanya zikir. Mengingat dan siapa yang selalu mencintai sesuatu pasti sering sekali diingatnya. Diingat bahkan sampai disebut namanya. Kalau orang jatuh cinta kepada seorang, jangankan waktu jaga, tidur pun disebut namanya.
Tidur pun sebut namanya. Kalau mimpi itu sebut dipanggil-panggil. Itu. Kalau orang yang dicintainya pasti. Wa qad amarna Allah Ta'ala bidzalika biqaulihi, Allah menyuruh kita bersalawat dengan firman-Nya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah bersama malaikatnya, semua malaikat yusalluna 'alan nabi, bersalawat kepada nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Oleh karena itu wahai orang yang mukmin, bersalawatlah dan kirimlah salam kepadanya. Itu kehebatannya nabi kita, karena Allah bersalawat kepadanya, malaikat bersalawat kepadanya. Jadi kalau Allah saja ada malaikat bersalawat, maka lebih pantas lagi kita bersalawat. Tapi bagaimana salawatnya Allah kepada Nabi? Apakah mengatakan Allahumma shalli ala Muhammad? Itu tidak. Tidak. Kalau salawatnya malaikat mungkin bisa saja demikian. Tapi Allah tidak mungkin. Allah itu salawatnya rahmanya, anugerahnya. Itu apa? Salawatnya Allah kepada Nabi tidak seperti salawat kita. Wa kadzalika raggaba Rasulullah sallallahu bi kasratis salati wassalami alaihi. Demikian pula Nabi Rasulullah sallallahu menganjurkan kepada kita untuk banyak bersalawat kepadanya. Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi biha asya. Ini sudah dihafal kita semua hadisnya ini. Man shalla alayya salata wahidatan sallallahu alaihi biha asyra. Siapa yang bersalawat kepada aku, dia Nabi sendiri mengatakan, siapa yang bersalawat kepada aku satu kali, Allah akan memberikan rahmatnya, pertolongannya, nikmatnya kepadanya 10 kali. Kalau kita bersalawat 10 kali, berarti kita mendapatkan salawat dari Allah 100 kali. Kalau kita bersalawat 100 kali, kita mendapatkan 1000 kali dan seterusnya. InsyaAllah kita akan lanjutkan pertemuan berikutnya akhiri Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ada informasi saya akan sampaikan bahwa Syekh Buya Ar-Razi akan datang di Makassar. Mungkin sudah ada baca di WA. Mulai tanggal 30 sampai tanggal 5. Buya Ar-Razi dan akan mengadakan maulid di beberapa tempat. Yang pertama tanggal 30 dia dari bandara akan langsung ke Parepare. Parepare di Uyular. Kemudian sesudah itu malamnya itu ke Pangkajene, Sidrap. Sesudah itu besoknya tanggal 1 ke Lapeo, Polman, untuk mengikuti, untuk menyampaikan maulidnya pada peringatan Haul Iman Lapeo. Sesudah itu, hari itu juga kembali ke Belawa. Ke Belawa, kemudian sudah itu ke Sengkang. Sudah ke Sengkang, besoknya itu ke Bone, Pompanua. Di Pompanua itu di pesantren Tahfiz As-Surur, Pompanua. Sesudah itu menuju ke Makassar karena waktunya tidak mungkin sampai di sini jam ditentukan kalau lewat mobil maka lewat pesawat. Jadi ke Bone, dari Pompanua ke Bone naik pesawat ke Makassar. Dengan pesawat tentu bukan Lion karena tidak ada, bukan Garuda, tapi pesawat kecil, Susi Air. Susi Air itu sudah dicarterkan, dicarter oleh panitianya. Jadi ke Makassar, tiba di Makassar ada di
malamnya itu ada di Tondok Puli. Masjid apa namanya itu saya tidak tahu. Sesudah itu di Masjid Rautul Mufli Terong. Kemudian di rumahnya Ustaz Amrul Amri. Sesudah itu di Maros, di mall, Grand Mall Maros. Terakhir pada tanggal 5 di Masjid 99 Kubah. Yang pelaksanaannya sana Maulid bersama kerjasama Pemkot dengan NU dan masyarakat cinta masjid. InsyaAllah mudah-mudahan lancar. Bagi yang mau mengikuti semuanya boleh. Mau ikut semua sampai ke daerah silakan, tetapi tanggung sendiri. Tanggung transportasinya, tanggung hotelnya. Itulah. Jadi kalau kita tidak bisa ikut ke daerah, ya sini saja ada beberapa kan. Saya kira ini kami punya penyampaian dan acara ini dilaksanakan oleh tarekat kita. Diperkarsai oleh tarekat kita Al-Muhammadiyah As-Sanusiyah Al-Idrisiyah. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. ربنا ظلمنا أنفسنا ولا ترحمنا لنكن خاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب صبرا وتوكلنا ونصرنا القوم الكافرين اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا برحمتك أرحم الراحمين اللهم افتح لنا فتوح العارفين اللهم افتح لنا فتوح العارفين اللهم افتح لنا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله العالمين. الفاتحه. والله الموفق لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. والوارد في اللغة هو الطارق والقادم يقال ورد علينا فلان أي قدم وفي الاصطلاح ما يتفه الحق تعالى قلوب أوليائه من النفحات الإلهية فيكسبه قوة ومحركة وربما يدهشه أو يغيبه عن حسه ولا يكون إلا بغتة ولا يدوم على صاحبه. Hadirin jemaah yang berbahagia, sebenarnya pada malam ini kenapa tidak ada suara? Tidak ada suara nih? Sebenarnya pada malam ini saya kira gilirannya Pak Ruslan. Karena yang lalu giliran saya, tapi saya mengirim naib. Jadi perkiraan saya Pak Ruslan malam ini. Sehingga saya tidak bawa buku. Kemudian ada kamera ini, yang satu ini kamera baru ini yang punya tarekat.
Jadi bisa kita ikuti langsung kalau dari rumah, lewat YouTube, lewat Facebook. Bisa seluruh dunia. Bisa ini. Baru dibeli. Baiklah, kita lanjutkan pengajian kita. Saya tidak bawa buku, tapi ada di sini juga. Ada namanya wirid, ada warid, ada wirid, ada warid. Wirid ialah segala bentuk ibadah yang dipersembahkan oleh seorang hamba kepada Allah. Itu namanya wirid. Tapi nanti bisa dikatakan wirid kalau terus-menerus dirutinkan. Kalau tidak dirutinkan bisa hanya zikir-zikir biasa. Namanya wirid. Wirid itu sebentar itu ada waridnya. Apa disebut warid? Anugerah-anugerah Allah yang diberikan kepada hambanya sebagai hasil daripada wirid. Itu warid. Jadi ialah warid anugerah-anugerah Allah yang diberikan kepada hambanya sebagai balasan daripada wiridnya. Dan warid itu bermacam-macam tingkatannya. Ada yang berupa karamah, ada berupa anugerah-anugerah biasa atau rahmah biasa. Di dalam bahasa Arab, al-wirdu itu artinya at-tariq wal qadim. Dalam bahasa wirid artinya orang yang datang. Ada disebut at-tariq. At-tariq itu biasanya kalau orang datang tamu ketuk-ketuk pintu, namanya at-tariq. Tarakal bab, orang kalau dalam bahasa Arab tarakal bab berarti dia mengetuk pintu. Biasanya itu kalau ada orang yang datang ketuk pintu namanya at-tariq. Wal qadimu atau orang yang datang. Jadi at-tariqu wal qadimu itu arti bahasa daripada kata al-wirdu. Meskipun masih ada makna yang lain. Yuqalu warada alaina fulanun ay qadima. Dikatakan orang Arab kalau mengatakan warada alaina fulan berarti dia mengatakan datang si fulan. Wa fil istilahi ma yuthibuhu al-haqq ta'ala qulub awliyaihi min an-nafahat al-ilahiyyah wa yaksibuhu quwwatan muharrikatan wa rubbama yudhishuhu aw yughayyibuhu an hissihi. Makna wirid dalam istilah, warid dalam istilah ialah apa yang Allah campakkan ke dalam hati walinya berupa hembusan-hembusan ilahi. Tadi kita anugerah-anugerah ilahi. Sehingga hasilnya wa yuksibu quwwatan muharrika. Sehingga yang warid yang datang dari Allah itu bisa membuahkan, menghasilkan sesuatu kekuatan yang menggerakkan. Jadi kalau datang itu an-nafahat al-ilahiyah ada timbul dalam seorang itu semacam mau bergerak kekuatan yang kuat sekali. Sehingga dia bergerak. Warubbama yudhishu, terkadang itu menjadikan dia masa dia terheran-heran juga. Jadi merasakan sesuatu sehingga seperti yudhishu. Biasa kita yudhishu sudah menjadi bahasa Indonesia dahsyat. Ada sesuatu yang datang seakan-akan dia sangat-sangat hebat sekali. Hebat sekali. Atau bisa saja yughayyibuan hissi, ia menghilangkannya orang itu dari dari rasanya. Artinya begini, seakan-akan dia sendiri hilang.
Dia sendiri merasakan bahwa dia sudah gaib, hilang. Nah, kalau itu data wala yakunu illa baghatatan. Itu tidak terjadi kecuali hanya tiba-tiba. Itulah pula yang disebut hal, ahwal. Itu pula istilah ahwal. Jadi ada al-maqamat, ada al-ahwal. Al-maqamat itu adalah sesuatu yang diusahakan oleh seseorang, diusahakan untuk mencapai itu namanya maqam, bentuknya maqamat. Tapi ya kalau warid atau ahwal itu tidak diusahakan. Tidak diusahakan. Meskipun tadi kita mengatakan buah daripada wirid itu, tapi itu tidak bisa diusahakan. Umpamanya kita mau saya baca supaya tidak. Karena itu datangnya baghatatan, tiba-tiba dan tidak pernah lama. Tidak pernah lama itu kalau datang semacam itu suatu perasaan. Ada dua macam. Bisa al-bastu, bisa al-qabdu. Bisa as-surur, bisa al-huzn. Apa maksudnya? Bisa saja seseorang terus dia merasa sangat-sangat gembira tanpa diketahui apa penyebabnya. Itu namanya al-bastu. Al-bastu, dia merasa dadanya ini seperti merasa luas, merasa, sehingga itu menghasilkan dia sangat bergembira. Tetapi ada lawannya al-qabdu namanya. Juga bisa saja suatu waktu dia merasakan sempit hati dan merasa sedih sekali. Susah, sedih sekali, tidak ada semacam penyebabnya. Itu namanya suatu al-warid atau al-ahwal, datang kepada seseorang dan itu tidak pernah lama. Tidak pernah lama dan tidak bisa diusahakan. Kemudian diteruskan wal wirdu yadummu salasa siyagin min siyagil zikril matrubati syar'a wallati da'a ilaiha kitabullah ta'ala. Wirid itu terhimpun padanya 3 bentuk zikir. Jadi wirid itu adalah zikir. Zikir belum tentu wirid. Kalau zikirnya sudah dirutinkan, itu menjadi wirid. Di sini dikatakan bahwa ada 3 modelnya, bentuknya zikir yang dituntut oleh syarak. Dan itulah pula yang dianjurkan oleh Al-Quran dan dijelaskan oleh hadis-hadis Nabi kita tentang fadluha wa masubatuha, tentang keutamaannya dan tentang pahalanya. Apa pahalanya kalau orang berwirid, bagaimana keutamaannya, itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran, dijelaskan dalam sunnah Nabi atau hadis. Yang pertama sigatnya sigat istighfar. Istighfar yaitu astaghfirullah mi'ata marratin ba'da muhasabatin nafsi ala zallati litauda sabhatal a'mali naqiyatan bayda. Jadi pertama istighfar, sigatnya, bentuknya minimal astaghfirullah. Untuk dijadikan wirid astaghfirullah yaitu 100 kali. Itulah kita di tarekat itu. Rata-rata itu pada tarekat 100 kali. Tetapi itu dikatakan itu setelah muhasabatin nafsi ala zallati. Itu dilakukan istighfar setelah melakukan muhasabah. Muhasabah an-nafs, melakukan introspeksi terhadap dirinya, terhadap az-zallat, kesalahan-kesalahannya. Artinya sebelum kita beristighfar, ingat-ingat dulu
Ingat-ingat dulu dosa-dosa kita. Apa yang kita lakukan sebelum itu. Ingat-ingat. Sudah itu baru kita istighfar. Apa tujuannya? Lita'uda safhatal a'mali naqiyatan bayda. Agar lembaran-lembaran amalnya kembali suci, bersih dan putih. Karena diibaratkan kita ini dalam kehidupan sehari-hari kita tidak ada yang luput dari dosa. Makanya itu setiap dosa kita lakukan ibaratkan lembaran-lembaran amal kita itu mendapat noda. Nah, ketika kita beristighfar maka itu terhapus kembali bersih naqiyah, kembali bersih bayda putih, hilang nodanya. Wa qad amarna Allah Ta'ala bidzalika biqauli. Itu Allah memerintahkan kepada kita dengan sabdanya, dengan firman-Nya, "Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah huwa khairan wa adama ajra wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim." Apapun yang kamu telah lakukan, kirimkan lebih duluan untuk dirimu sendiri berupa kebaikan, maka kamu akan mendapatkan di sisi Allah, akan mendapatkan pahala yang besar. Jadi apapun yang kita sudah lakukan itu namanya dikirim lebih duluan. Kenapa dikatakan lebih duluan? Karena kita belum mati. Jadi semua amal yang kita lakukan berarti itu sudah dikirim. Nah, kiriman kita itu akan kita sebentar tajiduhu indallahi khaira. Kamu akan menemukannya di sisi Allah dengan khairan wa adama ajra, akan mendapatkan kebaikan dan pahala yang besar. Wa ajran azima. Ajaran itu kalau kita dalam bahasa sehari-hari kita itu ajaran itu gaji. Gaji, ganjaran, ajaran. Hanya bedanya kalau gaji kita di dunia ini ya tergantung dari aturan-aturan suatu perusahaan. Kalau PNS biasa tanggal 1 terima gaji. Perusahaan terserah tanggal berapa, ada 15, ada ya macam-macam. Tapi kalau gaji yang diterima dari Allah nanti kita meninggal. Itu lebih tuqaddimu tadi. Kita sudah mengirim sebelumnya dan nanti kita akan menerima setelah kita meninggal. Tetapi bukan berarti tidak ada mukaddim-mukaddimahnya. Ada mukaddim-mukaddim yang kita rasakan diberikan oleh Allah kepada kita. Sebagai mukaddimah bonus-bonusnya. Dan nanti aslinya yang pokoknya nanti diterima ajaran a'zama ajra, yaitu pahala yang sangat besar. Lalu ayat mengatakan wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Ini perintah untuk istighfar. Jadi itu istighfar. Ini dalam ayat surah Al-Muzammil. Surah Al-Muzammil ayat 20. Wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Wa qad kana Rasulullah sallallahu yukthiru min istighfari ta'liman li ummatihi wa tawjihan. Rasulullah SAW memperbanyak beristighfar sebagai pengajaran dan arahan kepada umatnya. Ini perlu kita pahami. Kenapa Nabi beristighfar? Padahal sudah diampuni semua dosanya. Cuma kenapa beristighfar? Yaitu dikatakan di sini ta'liman sebagai pengajaran kepada umatnya dan sebagai arahan. Kenapa dikatakan ta'lim, pengajaran?
Karena Nabi sendiri saja tidak ada dosanya, diampuni dosanya, masih beristighfar. Maka diajarkan kepada kita bahwa kamu ini banyak dosamu, lebih penting lagi untuk beristighfar. Juga ada penafsiran yang lain bahwa Nabi itu setiap beristighfar itu naik lagi derajatnya. Setiap beristighfar naik lagi derajatnya. Jadi bukan karena ada dosanya, tapi itu karena untuk menaikkan lagi derajatnya Nabi setiap beristighfar. Nah itu minimal setiap hari 70 kali sampai 100 kali. Jadi kalau Nabi yang tidak ada dosanya beristighfar 100 kali, kalau kita yang banyak dosa mestinya 1000 kali. 1000 kali atau lebih daripada itu. Kenapa? Karena banyak kita dosa kita. Kalau kita hitung-hitung, itu namanya muhasabah kan? Muhasabah artinya menghitung. Melakukan perhitungan. Muhasabah dari kata hasibah. Muhasabah melakukan perhitungan. Coba kita hitung-hitung dosa kita. Sejak dari bangun sampai tidur. Apa kita lakukan tadi? Dari bangun. Hitung-hitung. Dan tidak ada orang yang tidak berdosa. Sejak begitu terbuka mata kita sudah bisa berpeluang pada saat itu melakukan dosa. Apa yang kita pertama lihat? Ketika kita ketemu teman, apa yang pertama kita ucapkan? Dan apa yang kita lakukan itu sampai tidur kembali. Itu namanya muhasabah. Hitung-hitung, menghitung-hitung. Dan itu apa? Karena rahmanya Allah, dia katakan Nabi, kullu bani Adam khata'un. Semua anak cucu Adam khata'un, ahli berbuat dosa, berbuat salah. Itu khata'un dalam bahasa Arab sigah mubalaghah. Sangat suka melakukan dosa, kesalahan. Itu khata'un. Kalau katakan khata', kesalahan biasa. Khata'un, manusia itu sifatnya khata'un, suka berbuat dosa, suka berbuat menyimpang, suka berbuat salah. Itu khata'un namanya. Tetapi Nabi mengatakan wa khairul khata'ina at-tawwabun. Ternyata orang yang berdosa ada yang baik. Berarti kalau orang tidak berdosa dikala oleh orang yang berdosa. Tapi tidak ada orang yang tidak berdosa. Wa khairul khatta'in at-tawwabun. Sebab baik orang-orang pendosa yang suka bertaubat. Jadi itu yang disenangi oleh Allah. Kenapa? Karena dalam satu hadis dikatakan yang artinya sekiranya kalian tidak ada berbuat dosa, maka Allah akan menciptakan makhluk yang melakukan dosa baru dia beristighfar. Seandainya, itu kata seandainya tidak mungkin terjadi kan? Sekiranya nenek saya masih hidup tidak mati kan? Tidak mungkin itu. Itu kata law dalam bahasa Arab. Law tidak mungkin terjadi. Sekiranya kata Allah, engkau tidak ada yang berbuat dosa sama sekali, maka Allah akan menciptakan makhluk, lalu makhluk itu berbuat dosa lalu beristighfar. Kenapa? Karena Allah Maha At-Tawwab. Kalau tidak ada orang berdosa, berarti tidak berlaku sifatnya Allah Al-Ghaffar, Maha Pengampun, Maha Penerima Taubat. Ya. Kalau tidak ada pegawai yang menangani pemantau, saya berikan contoh, kita punya kewajiban bayar pajak. Kalau tidak ada kewajiban pajak, maka tidak ada tugas, tidak ada petugas. Tidak ada petugas untuk menangani. Jadi seandainya kita tidak ada yang berdosa, maka namanya Allah Al-Ghaffar, At-Tawwab itu tidak ada. Makanya Allah mengatakan
Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ada dua disebutkan. Allah suka cinta kepada orang yang selalu bertaubat dan selalu mensucikan diri, membersihkan diri. Jadi apa? Itulah namanya kita selalu ada namanya ar-raja. Ar-raja pasangannya al-khauf. Di dalam tasawuf selalu itu disebutkan dan itu adalah maqam. Al-khauf tingkat maqam dan ar-raja juga maqam. Tapi berpasangan itu. Al-khauf harus selalu kita merasa khawatir, jangan-jangan amal saya tidak diterima. Jangan-jangan saya dimarahi, dimurkai oleh Allah. Itu namanya khauf. Kita selalu merasa takut, khawatir terhadap kita punya pekerjaan. Apakah yang saya lakukan ini baik atau tidak, itu selalu kita ada namanya khauf. Kemudian untuk mengimbangi khauf itu ada raja. Raja itu penuh pengharapan terhadap rahmat dan nikmat Allah. Dan itu rahmatnya Allah lebih besar daripada marahnya. Inna rahmati ghalabat ghadabi. Kata Allah, rahmatku mengalahkan amarahku. Jadi artinya khauf itu, ar-raja itu supaya orang tidak berputus asa. Umpamanya ada orang terlalu banyak dosanya, terlalu besar dosanya. Kalau dia tidak mengharapkan rahmat Allah bisa berputus asa. Kalau begitu jangan, biar bisa takkalamu ke apa, lakukan dosa pokoknya di situ saja terus. Sebab mungkin Allah sudah tidak mampu, sudah tidak mau mengampuni saya, kan terlalu besar, terlalu banyak sekali. Saya kira kita ingat dosanya orang membunuh 100 orang. Pertamanya 99 tambai menjadi 100, itu dia masih diampuni itu. Padahal baru berniat mau melakukan taubat, baru berniat. Jadi itu namanya ar-raja. Ar-raja, pengharapan. Jadi harus selalu seimbang. Ar-raja dan al-khauf. Tapi kalau ar-raja saja tidak ada al-khauf, capak-capak. Hanya orang selalu tidak usah gampang itu, tidak perlu ini karena ada rahmatnya Allah. Tidak boleh, harus seimbang. Sehingga dikatakan keduanya ini khafa dan khauf dan ar-raja itu dikatakan ibaratkan dua sayap. Dua sayap kita dipakai untuk hidup di dunia ini. Ibaratkan sayap dipakai terbang. Jangan khaufnya terlalu besar menyebabkan kita putus asa, jangan pula rajanya terlalu besar sehingga memandang enteng ibadah-ibadah itu. Jadi itu ayat ini memerintahkan untuk kita beristighfar. Jadi Nabi beristighfar itu hanya sebagai ta'liman, sebagai pengajaran kepada kita. Kama rawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu qaulahu. Seperti Abu Hurairah mengatakan Nabi Hurairah meriwayatkan terhadap ucapannya Nabi. Apa kata Nabi? Wallah inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi bil yaumi aktsara min 70 marrah. Nabi bersumpah, wallah demi Allah, inni sesungguhnya aku la astaghfirullah, pasti itu pasti aku beristighfar kepada Allah, wa atubu ilaih, dan aku tobat kepadanya dalam satu hari lebih daripada 70, pernah kurang 70. Nah ini jadi Nabi bersumpah, aku akan beristighfar, wa atubu ilaih. Dan apa bedanya istighfar dengan
taubat. Istighfar itu minta kan, meminta. Istighfara, astaghfiru, aku meminta ampunan. Aku meminta ditutupi, itu namanya istighfar. Karena nama Allah Al-Ghafur, saya kira sudah berulang-ulang kita sampaikan. Nama Allah Al-Ghafur, Al-Ghaffar itu artinya maha menyembunyikan dan menutupi. Menutupi. Kita artikan mengampuni. Padahal arti sebenarnya Al-Ghaffar, Al-Ghafur, istighfar itu Allah menutupi kesalahan-kesalahan kita. Karena kita ini semuanya banyak dosa-dosa. Tapi saya tidak lihat. Banyak dosa saya, mungkin dari pagi sampai sekarang banyak dosa. Itu tidak ada lihat. Kenapa Allah sembunyikan? Itu namanya Al-Ghaffar. Makanya kita istighfar, minta kepada Allah, sembunyikan ya Allah. Karena kalau orang semua lihat cacat saya, tidak ada yang mau dekat-dekat sama saya. Tidak ada. Itu namanya istighfar. Jadi minta ya Allah, astagfirullah. Ya Allah tutupilah, saya minta supaya ditutupi dosaku. Itu namanya Allah Al-Ghaffar, maha menyembunyikan. Tetapi pada suatu waktu ketika dosa dilakukan oleh seseorang sudah sangat-sangat berbahaya, bisa merusak masyarakat, berbahaya. Kalau tidak dibuka, maka Allah buka. Koruptor itu kan pertamanya kecil-kecil caranya. Tidak langsung korupsi banyak-banyak. Kecil-kecil dulu karena dia tidak ditahu, tambah besar-besar. Karena masih aman-aman, tambah lagi besar-besar. Karena sudah besar maka Allah membukanya. Sehingga kita mengetahui semuanya. Itu karena sudah berbahaya kalau tidak dibongkar, tidak dibuka. Jadi istighfar itu apa atubu? Atubu itu artinya taba yatubu, kembali, raja'ah. Raja'ah. Jadi minta dulu kepada Allah untuk ditutupi, lalu kita karena Allah sudah menutupi maka harus kita tinggalkan itu. Itu namanya taba yatubu. Taba artinya kembali, raja'ah. Kenapa dikatakan raja'ah kembali, taubat kembali? Karena dia sudah diampuni. Sudah diampuni dosanya. Nah, orang yang sudah diampuni dosanya sama dengan sudah bersih kembali, tidak ada dosanya. Itu namanya sudah kembali. Raja'ah kembali. At-taibu minaz zambi kamal la zambalahu. Orang yang bertobat kembali dari dosa yang dia lakukan, kamal la zambalahu, sama dengan orang yang tidak ada dosanya. Kalau sudah tobat dan diterima tobatnya, maka sama kamal la zambalahu, kembali seperti tidak ada dosanya. Kalau melakukan lagi dosa baru lagi. Lakukan lagi dosa baru lagi, tobat lagi. Lakukan lagi, tobat lagi. Lakukan lagi, tobat lagi. Nah, itu. Tapi jangan mempermainkan tobat, dosa. Jangan permainkan. Tapi ada sesuatu hal kita tidak bisa menghindari, terus terjadi. Kita lakukan kesalahan-kesalahan. Kemudian selanjutnya Abdullah bin Bishr radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul tuba liman wajada fi sahifati istighfaran katsira. Dia mengatakan, Abdullah bin Bishr radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu mengatakan, bersabda, tuba liman wajada fi sahifati istighfaran katsira. Tuba sangat-sangat bahagia
sangat-sangat bahagia. Lima wajada fi sahifati, bagi orang yang menemukan sahifati, lembaran-lembaran amalnya, istighfaran katsira, banyak istighfar. Jadi nanti di hari kemudian itu dikatakan orang yang sangat-sangat berbahagia kalau di surah amalnya itu banyak sekali melakukan istighfar, istighfaran katsira. Jadi tercatat semua itu. Akhrajahu Ibnu Majah fi Kitab al-Adab wa qala fi Zawaid isnaduhu sahih. Sahih wa rijaluhu thiqat. Ini hadisnya sahih. Yang kedua, sigat wirid itu as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan model bentuknya Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam mi'ata marratin ma istihdari 'azamatihi sallallahu alaihi wasallam wa tadhakkuri sifatihi wa syama'ilihi wa ta'alluqi bi janabihi ar-rafi' mahabbatan wa tashawwuqan. Jadi ini yang kedua wirid, menjadi wirid disyariatkan salat as-salatu, bersalawat kepada Nabi. Bersalawat kepada Nabi dengan berbagai macam sigatnya. Yang minimal Allahumma salli ala Muhammad, bagi orang yang takut menyebut Sayyidina. Allahumma salli ala Muhammad. Karena ada tidak menyebut Sayyidina, tidak apa-apa. Jadi yang lebih tinggi sedikit Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mau lagi terserah, ada macam-macam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi abdika wa rasulik. Itu semuanya itu bentuk salawat kepada Nabi. Salawat itu doa. Tapi kenapa Nabi didoakan? Ada biasa bertanya, kenapa Nabi didoakan? Nabi tidak ada dosanya, kenapa kok didoakan? Jadi sebenarnya doa ini, salawat kita kepada Nabi bukan untuk mendoakan keselamatan kepada Nabi, tapi adalah bentuk terima kasih kita kepada Nabi. Karena kalau bukan karena Nabi, mana kita tahu Islam? Jadi pujian sebenarnya salawat kita itu pujian kepada, bentuk terima kasih kita kepada Nabi. Gara-gara Nabi kita tahu sholat, gara-gara Nabi kita tahu puasa, dan seterusnya. Nah, ketika kita bersalawat pada Nabi, ini juga dalam untuk dijadikan wirid, itu 100 kali salawat. 100 kali salawat. Dengan ma'astihdari azamati, dengan menghadirkan, membayangkan keagungan Nabi. Artinya untuk lengkapnya salawat kita bukan hanya sekedar mulut kita, tapi menghadirkan dalam hati kita keagungannya Nabi. Membayangkan istihdar. Wa tadhakkuri sifatihi wa syama'ilihi. Dan kita ingat sifat-sifatnya dan karakter-karakternya Nabi. Kita ingat sifatnya Nabi ketika bersalawat. Wa ta'alluqi bi janabihi ar-rafi', dan kemudian kita mengingat itu kedudukannya yang tinggi. Kedudukannya yang tinggi. Karena kedudukannya Nabi kan kedua dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai apa bentuk dikatakan sini salawat antara lain mahabbatan wa tashawwukan, karena cinta dan karena rindu. Jadi kita bersalawat membayangkan, menghadirkan keagungannya, akhlaknya, sifatnya sebagai bentuk cinta kita dan karena rindu kepadanya. Karena bentuk cinta kita kepada sesuatu adalah menyebut-nyebut namanya. Man ahabba syai'an aktsara
aktsara min zik man ahabba syai'an aktsaru min zikri. Siapa yang mencintai sesuatu pasti ia banyak menyebutnya. Apapun yang kita cintai pasti banyak menyebutnya. Jadi kalau kita mengaku cinta kepada Allah tapi tidak pernah berzikir, tidak menyebut namanya, itu tidak bisa dikatakan. Mengaku cinta kepada Nabi tapi tidak pernah disebut-sebut namanya, tidak pernah bersalawat, berarti pengakuannya tidak benar. Cinta kepada istri tidak pernah sebut namanya, tidak pernah ingat namanya, itu tidak bisa dikatakan cinta. Karena ada orang yang diingat bukan nama istrinya, yang diingat istrinya orang lain. Berarti cintanya kepada orang lain. Kan itu yang sudah diingat. Zikir berarti dua, mengingat dan menyebut. Itu mengingat dan menyebut, namanya zikir. Dan mengingat dan siapa yang selalu mencintai sesuatu pasti sering sekali diingatnya. Diingat bahkan sampai disebut namanya. Kalau orang jatuh cinta kepada seorang, jangankan waktu jaga, tidur pun disebut namanya. Tidur pun disebut namanya. Kalau mimpi itu dipanggil-panggil. Kalau orang yang dicintainya pasti. Wa qad amarna Allah Ta'ala bidzalika biqaulihi, Allah menyuruh kita bersalawat dengan firman-Nya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah bersama malaikatnya, semua malaikat yusalluna 'alan nabi, bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Oleh karena itu, wahai orang yang mukmin, bersalawatlah dan kirimlah salam kepadanya. Itu kehebatannya Nabi kita. Karena Allah bersalawat kepadanya. Malaikat bersalawat kepadanya. Jadi kalau Allah saja ada malaikat bersalawat, maka lebih pantas lagi kita bersalawat. Tapi bagaimana salawatnya Allah kepada Nabi? Apakah mengatakan Allahumma shalli ala Muhammad? Itu tidak. Tidak. Kalau salawatnya malaikat mungkin bisa saja demikian. Tapi Allah tidak mungkin. Allah itu salawatnya rahmanya, anugerahnya. Itu apa? Salawatnya Allah kepada Nabi, tidak seperti salawat kita. Wa kadzalika raggaba Rasulullah sallallahu bi kasratis salati wassalami alaihi. Demikian pula Nabi Rasulullah sallallahu menganjurkan kepada kita untuk banyak bersalawat kepadanya. Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi biha asya. Ini sudah dihafal kita semua hadisnya ini. Man shalla alayya salata wahidatan sallallahu alaihi biha asyra. Siapa yang bersalawat kepada aku, jadi Nabi sendiri mengatakan, siapa yang bersalawat kepada aku satu kali, Allah akan memberikan rahmatnya, pertolongannya, nikmatnya kepadanya 10 kali. Kalau kita bersalawat 10 kali, berarti kita mendapatkan salawat dari Allah 100 kali. Kalau kita bersalawat 100 kali, kita mendapatkan 1000 kali dan seterusnya. InsyaAllah kita akan lanjutkan pertemuan berikutnya akhiri. Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ada informasi saya akan sampaikan bahwa Syekh Buya Ar-Razi akan datang di Makassar. Mungkin sudah ada baca di WA. Mulai tanggal 30 sampai tanggal 5. Buya Ar-Razi dan akan mengadakan maulid di beberapa tempat. Yang pertama tanggal 30 dia dari bandara akan langsung ke Parepare. Parepare di Uyular.
Kemudian sesudah itu malamnya itu ke Pangkajenek Sidrap. Sesudah itu besoknya tanggal 1 ke Lapeo Polman untuk mengikuti, untuk menyampaikan maulidnya pada peringatan Haul Imal Lapeo. Sesudah itu hari itu juga kembali ke Belawa. Ke Belawa, kemudian sudah itu ke Sengkang. Sudah ke Sengkang, besoknya itu ke Bone Pompanua. Di Pompanua itu di pesantren Tahfiz As-Surur Pompanua. Sesudah itu menuju ke Makassar karena waktunya tidak mungkin sampai di sini jam ditentukan kalau lewat mobil maka lewat pesawat. Jadi ke Bone, dari Pompanua ke Bone naik pesawat ke Makassar. Dengan pesawat tentu bukan Lion karena tidak ada, bukan Garuda, tapi pesawat kecil, Susi Air. Susi Air itu sudah dicarterkan, dicarter oleh panitianya. Jadi ke Makassar, tiba di Makassar, ada di malamnya itu ada di Todok Puli, masjid apa namanya itu saya tidak tahu. Sesudah itu di masjid Rautul Mufli Terong. Kemudian di rumahnya Ustaz Amrul Amri. Sesudah itu di Maros, di mall, Grand Mall Maros. Terakhir pada tanggal 5 di Masjid 99 Kuba. Yang pelaksanaannya sana maulid bersama, kerjasama Pemkot dengan NU dan masyarakat cinta masjid. Insya Allah mudah-mudahan lancar. Bagi yang mau mengikuti semuanya boleh. Mau ikut semua sampai ke daerah silakan, tetapi tanggung sendiri. Tanggung transportasinya, tanggung hotelnya. Itulah. Jadi kalau kita tidak bisa ikut ke daerah, ya sini saja ada beberapa kan. Saya kira ini kami punya penyampaian, dan acara ini dilaksanakan oleh tarekat kita. Diperkarsai oleh tarekat kita Al-Muhammadiyah As-Sanusiyah Al-Idrisiyah. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. ربنا ظلمنا أنفسنا ولا ترحمنا لنكن خاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا فإنا صبرا وتوكلنا على القوم الكافرين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا برحمتك أرحم الراحمين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين. اللهم افتح لنا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى اله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله العالمين. الفاتحه. والله الموفق لكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.
Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi ulumihi fid dharain amin. Wal waridu fil lughati huwa at-tariq wal qadim. Yuqalu warada alaina fulanun ay qadima. Wa fi istilahi ma yutifuhu al-haqqu ta'ala quluba awliyaihi minan nafahatil ilahiyyah فيكسبه قوة ومحركة وربما يدهشه أو يغيبه عن حسه ولا يكون إلا بغتة ولا يدوم على صاحبه. Hadirin jemaah yang berbahagia, sebenarnya pada malam ini kenapa tidak ada suara? Tidak ada suara? Oh. Sebenarnya pada malam ini saya kira gilirannya Pak Ruslan. Karena yang lalu giliran saya, tapi saya mengirim naib. Jadi perkiraan saya Pak Ruslan malam ini. Sehingga saya tidak bawa buku. Kemudian ada kamera ini, yang satu ini kamera baru ini yang punya terrekat. Jadi bisa kita ikuti langsung kalau dari rumah. Lewat YouTube, lewat Facebook, bisa seluruh dunia. Bisa ini. Baru dibeli. Baiklah, kita lanjutkan pengajian kita. Saya tidak bawa buku, tapi ada di sini juga. Ada namanya wirid, ada warid, ada wirid, ada warid. Wirid ialah segala bentuk ibadah yang dipersembahkan oleh seorang hamba kepada Allah. Itu namanya wirid. Tapi nanti bisa dikatakan wirid kalau terus-menerus dirutinkan. Kalau tidak dirutinkan bisa hanya zikir-zikir biasa. Namanya wirid. Wirid itu sebentar itu ada waridnya. Apa disebut warid? Anugerah-anugerah Allah yang diberikan kepada hambanya sebagai hasil daripada wirid. Itu warid. Jadi ialah warid anugerah-anugerah Allah yang diberikan kepada hambanya sebagai balasan daripada wiridnya. Dan warid itu bermacam-macam tingkatannya. Ada yang berupa karamah, ada berupa anugerah-anugerah biasa atau rahmah biasa. Di dalam bahasa Arab, al-wirdu itu artinya at-tariq wal qadim. Dalam bahasa wirid artinya orang yang datang. Ada disebut at-tariq. At-tariq itu biasanya kalau orang datang tamu ketuk-ketuk pintu, namanya at-tariq. Torakah. Torakal bab, orang kalau dalam bahasa Arab torakal bab berarti dia mengetuk pintu. Biasanya itu kalau ada orang yang datang ketuk pintu namanya at-tariq. Wal qadimu atau orang yang datang. Jadi at-tariqu wal qadimu itu arti bahasa daripada kata al-wirdu. Meskipun masih ada makna yang lain. Yuqalu warada alaina fulanun ay qadima. Dikatakan orang Arab kalau mengatakan warada alaina fulan, berarti dia mengatakan datang si fulan. Wa fil istilahi ma yuthifuhu al-haqqu ta'ala quluba awliyaihi minan nafahatil ilahiyyah wa yaksibuhu quwwatan muharrikatan wa rubbama yudhishuhu aw yugayyibuhu an hissihi. Makna wirid dalam istilah, warid dalam istilah ialah apa yang Allah campakkan ke dalam hati walinya berupa hembusan-hembusan ilahi. Tadi kita anugerah-anugerah ilahi. Sehingga hasilnya
wa yuksibu quwwatan muharrika, sehingga yang datang dari Allah itu bisa membuahkan, menghasilkan sesuatu kekuatan yang menggerakkan. Jadi kalau datang itu an-nafahat al-ilahiyah, ada timbul dalam seorang itu semacam mau bergerak kekuatan yang kuat sekali, sehingga dia bergerak. Wa rubbama yudhishu, terkadang itu menjadikan dia masa dia terheran-heran juga. Jadi merasakan sesuatu sehingga seperti yudhishu. Biasa kita yudhishu sudah menjadi bahasa Indonesia dahsyat. Ada sesuatu yang datang seakan-akan dia sangat-sangat hebat sekali. Hebat sekali. Atau bisa saja yughayyibu an hissi, ia menghilangkannya orang itu dari dari rasanya. Artinya begini, seakan-akan dia sendiri hilang. Dia sendiri merasakan bahwa dia sudah gaib, hilang. Nah, kalau itu datang wala yakunu illa baghatatan, itu tidak terjadi kecuali hanya tiba-tiba. Itulah pula yang disebut hal, ahwal. Itu pula istilah ahwal. Jadi ada al-maqamat, ada al-ahwal. Al-maqamat itu adalah sesuatu yang diusahakan oleh seseorang, diusahakan untuk mencapai itu namanya maqam, bentuknya maqamat. Tapi ya kalau warid atau ahwal itu tidak diusahakan. Tidak diusahakan. Meskipun tadi kita mengatakan buah daripada wirid itu, tapi itu tidak bisa diusahakan. Umpamanya kita mau saya baca supaya tidak. Karena itu datangnya baghatatan, tiba-tiba, dan tidak pernah lama. Tidak pernah lama itu kalau datang semacam itu, suatu perasaan. Ada dua macam, bisa al-bastu, bisa al-qabdu, bisa as-surur, bisa al-huzn. Apa maksudnya? Bisa saja seseorang terus dia merasa sangat-sangat gembira tanpa diketahui apa penyebabnya. Itu namanya al-bastu. Al-bastu, dia merasa dadanya ini seperti merasa luas, merasa, sehingga itu menghasilkan dia sangat bergembira. Tetapi ada lawannya al-qabdu namanya. Juga bisa saja suatu waktu dia merasakan sempit hati dan merasa sedih sekali. Susah, sedih sekali, tidak ada semacam penyebabnya. Itu namanya suatu al-warid atau al-ahwal, datang kepada seseorang, dan itu tidak pernah lama dan tidak bisa diusahakan. Kemudian diteruskan, wal wirdu yadummu salasa siyagin min siyagiz zikril matrubati syar'a wallati da'a ilaiha kitabullah ta'ala. Wirid itu terhimpun padanya 3 bentuk zikir. Jadi wirid itu adalah zikir. Zikir belum tentu wirid. Kalau zikirnya sudah dirutinkan, itu menjadi wirid. Di sini dikatakan bahwa ada 3 modelnya, bentuknya zikir yang dituntut oleh syara'. Dan itulah pula yang dianjurkan oleh Al-Quran dan dijelaskan oleh hadis-hadis Nabi kita tentang fadluha wa masubatuha, tentang keutamaannya dan tentang pahalanya. Apa pahalanya kalau orang berwirid?
Bagaimana keutamaannya? Itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran, dijelaskan dalam sunnah Nabi atau hadis. Yang pertama sigatnya sigat istighfar. Istighfar. Yaitu astaghfirullah. Mi'ata marratin ba'da muhasabatin nafsi ala zallati litauda sabhatal a'mali naqiyatan bayda. Jadi pertama istighfar, sigatnya bentuknya minimal astaghfirullah. Untuk dijadikan wirid astaghfirullah yaitu 100 kali. Itulah kita di tarekat itu. Rata-rata itu pada tarekat 100 kali. Tetapi itu dikatakan itu setelah muhasabatin nafsi ala zallati. Itu dilakukan istighfar setelah melakukan muhasabah. Muhasabah an-nafs, melakukan introspeksi terhadap dirinya, terhadap az-zallat, kesalahan-kesalahannya. Artinya sebelum kita beristighfar, ingat-ingat dulu. Ingat-ingat dulu dosa-dosa kita. Apa yang kita lakukan sebelum itu. Ingat-ingat. Sudah itu baru kita istighfar. Apa tujuannya? Lita'uda sabhatal a'mali naqiyatan bayda. Agar lembaran-lembaran amalnya kembali suci, bersih dan putih. Karena diibaratkan kita ini dalam kehidupan sehari-hari kita tidak ada yang luput dari dosa. Makanya itu setiap dosa kita lakukan ibaratkan lembaran-lembaran amal kita itu ternoda, mendapat noda. Nah, ketika kita beristighfar maka itu terhapus kembali bersih naqiyah, kembali bersih bayda, putih, hilang nodanya. Wa qad amarana Allah Ta'ala bidzalika biqauli. Itu Allah memerintahkan kepada kita dengan sabdanya, dengan firman-Nya, "Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah huwa khairan wa adama ajra wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim." Apapun yang kamu telah lakukan, kirimkan lebih duluan untuk dirimu sendiri berupa kebaikan, maka kamu akan mendapatkan di sisi Allah, akan mendapatkan pahala yang besar. Jadi apapun yang kita sudah lakukan itu namanya dikirim lebih duluan. Kenapa dikatakan lebih duluan? Karena kita belum mati. Jadi semua amal yang kita lakukan berarti itu sudah dikirim. Nah, kiriman kita itu akan kita sebentar yajiduhu. Tajiduhu indallahi khaira. Kamu akan menemukannya di sisi Allah dengan khairan wa adama ajra, akan mendapatkan kebaikan dan pahala yang besar. Wa ajran azima. Ajaran itu kalau kita dalam bahasa sehari-hari kita itu ajaran itu gaji. Gaji, ganjaran, ajaran. Hanya bedanya kalau gaji kita di dunia ini ya tergantung dari aturan-aturan suatu perusahaan. Kalau PNS biasa tanggal 1 terima gaji. Perusahaan terserah tanggal berapa, ada 15, ada ya macam-macam. Tapi kalau gaji yang diterima dari Allah, nanti kita meninggal. Itu lebih tuqaddimu tadi. Kita sudah mengirim sebelumnya dan nanti kita akan menerima setelah kita meninggal. Tetapi bukan berarti tidak ada mukaddim-mukaddimahnya. Ada mukaddim-mukaddim yang kita rasakan diberikan oleh Allah kepada kita. Sebagai mukaddimah bonus-bonusnya.
Dan nanti aslinya yang pokoknya nanti diterima ajaran azima a'zama ajra, yaitu pahala yang sangat besar. Lalu ayat mengatakan wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Ini perintah untuk istighfar. Jadi itu istighfar. Ini dalam ayat surah Al-Muzammil. Surah Al-Muzammil ayat 20. Wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Wa qad kana Rasulullah sallallahu yukthiru min istighfari ta'liman li ummatihi wa tawjihan. Rasulullah SAW memperbanyak beristighfar sebagai pengajaran dan arahan kepada umatnya. Ini perlu kita pahami. Kenapa Nabi beristighfar? Padahal sudah diampuni semua dosanya. Cuma kenapa beristighfar? Yaitu dikatakan di sini ta'liman sebagai pengajaran kepada umatnya dan sebagai arahan. Kenapa dikatakan ta'lim, pengajaran? Karena Nabi sendiri saja tidak ada dosanya, diampuni dosanya, masih beristighfar. Maka diajarkan kepada kita bahwa kamu ini banyak dosamu, lebih penting lagi untuk beristighfar. Juga ada penafsiran yang lain bahwa Nabi itu setiap beristighfar itu naik lagi derajatnya. Setiap beristighfar naik lagi derajatnya. Jadi bukan karena ada dosanya, tapi itu karena untuk menaikkan lagi derajatnya Nabi setiap beristighfar. Nah itu minimal setiap hari 70 kali sampai 100 kali. Jadi kalau Nabi yang tidak ada dosanya beristighfar 100 kali, kalau kita yang banyak dosa mestinya 1000 kali. 1000 kali atau lebih daripada itu. Kenapa? Karena banyak kita dosa kita. Kalau kita hitung-hitung, itu namanya muhasabah kan? Muhasabah artinya menghitung. Melakukan perhitungan. Muhasabah dari kata hasibah. Muhasabah melakukan perhitungan. Coba kita hitung-hitung dosa kita. Sejak dari bangun sampai tidur. Apa kita lakukan tadi? Dari bangun. Hitung-hitung. Dan tidak ada orang yang tidak berdosa. Sejak begitu terbuka mata kita sudah bisa berpeluang pada saat itu melakukan dosa. Apa yang kita pertama lihat? Ketika kita ketemu teman, apa yang pertama kita ucapkan? Dan apa yang kita lakukan itu sampai tidur kembali. Itu namanya muhasabah. Hitung-hitung, menghitung-hitung. Dan itu apa? Karena rahmanya Allah dikatakan Nabi kullu bani Adam khata'un. Semua anak cucu Adam khata'un, ahli berbuat dosa, berbuat salah. Itu khata'un dalam bahasa Arab sigat mubalaghah. Sangat suka melakukan dosa, kesalahan. Itu khata'un. Kalau katakan khata' kesalahan biasa. Khata'un manusia itu sifatnya khata'un suka berbuat dosa, suka berbuat menyimpang, suka berbuat salah. Itu khata'un namanya. Tetapi Nabi mengatakan wa khairul khata'ina at-tawwabun. Ternyata orang yang berdosa ada yang baik. Berarti kalau orang tidak berdosa dikala oleh orang yang berdosa. Tapi tidak ada orang yang tidak berdosa. Wa khairul khatta'in at-tawwabun. Sebab baik orang-orang pendosa yang suka bertaubat. Jadi itu yang disenangi oleh Allah. Kenapa? Karena dalam satu hadis dikatakan yang artinya sekiranya kalian tidak ada berbuat dosa,
maka Allah akan menciptakan makhluk yang melakukan dosa baru dia beristighfar. Seandainya, itu kata seandainya tidak mungkin terjadi kan? Sekiranya nenek saya masih hidup tidak mati kan? Tidak mungkin itu. Itu kata law dalam bahasa Arab. Law tidak mungkin terjadi. Sekiranya kata Allah, engkau tidak ada yang berbuat dosa sama sekali, maka Allah akan menciptakan makhluk, lalu makhluk itu berbuat dosa lalu beristighfar. Kenapa? Karena Allah Maha At-Tawwab. Kalau tidak ada orang berdosa, berarti tidak berlaku sifatnya Allah Al-Ghaffar, Maha Pengampun, Maha Penerima Taubat. Ya. Kalau tidak ada pegawai yang menangani pemantau, saya berikan contoh, kita punya kewajiban bayar pajak. Kalau tidak ada kewajiban pajak, maka tidak ada tugas, tidak ada petugas. Tidak ada petugas untuk menangani. Jadi seandainya kita tidak ada yang berdosa, maka namanya Allah Al-Ghaffar, At-Tawwab itu tidak ada. Makanya Allah mengatakan, Innallahi yuhibbut-tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ada dua disebutkan. Allah suka, cinta kepada orang yang selalu bertaubat dan selalu mensucikan diri, membersihkan diri. Jadi itulah namanya kita selalu ada namanya Ar-Raja. Ar-Raja pasangannya Al-Khauf. Di dalam tasawuf selalu itu disebutkan, dan itu adalah maqam. Al-Khauf tingkat maqam dan Ar-Raja juga maqam. Tapi berpasangan itu. Al-Khauf harus selalu kita merasa khawatir, jangan-jangan amal saya tidak diterima. Jangan-jangan saya dimarahi, dimurkai oleh Allah. Itu namanya khauf. Kita selalu merasa takut, khawatir terhadap kita punya pekerjaan. Apakah yang saya lakukan ini baik atau tidak, itu selalu kita ada namanya khauf. Kemudian untuk mengimbangi khauf itu ada raja. Raja itu penuh pengharapan terhadap rahmat dan nikmat Allah. Dan itu rahmatnya Allah lebih besar daripada marahnya. Inna rahmati ghalabat ghadabi. Kata Allah, rahmatku mengalahkan amarahku. Jadi artinya khauf itu, ar-raja itu supaya orang tidak berputus asa. Umpamanya ada orang terlalu banyak dosanya, terlalu besar dosanya. Kalau dia tidak mengharapkan rahmat Allah, bisa berputus asa. Kalau begitu jangan, biar bisa takkalamu lakukan dosa, pokoknya di situ saja terus. Sebab mungkin Allah sudah tidak mampu, sudah tidak mau mengampuni saya, kan terlalu besar, terlalu banyak sekali. Saya kira kita ingat dosanya orang membunuh 100 orang. Pertamanya 99 tambai menjadi 100, itu dia masih diampuni itu. Padahal baru berniat mau melakukan taubat, baru berniat. Jadi itu namanya Ar-Raja. Ar-Raja, pengharapan. Jadi harus selalu seimbang. Ar-Raja dengan Al-Khauf. Tapi kalau Ar-Raja saja tidak ada Al-Khauf, capak-capak. Hanya orang selalu tidak usah gampang itu, tidak perlu ini karena ada rahmatnya Allah. Tidak boleh, harus seimbang. Sehingga dikatakan keduanya ini khafa dan khauf dan raja itu dikatakan ibaratkan dua sayap. Dua sayap kita dipakai untuk hidup di dunia ini. Ibaratkan sayap dipakai terbang. Jangan khaufnya terlalu besar menyebabkan kita putus asa, jangan pula rajanya terlalu besar sehingga memandang enteng ibadah-ibadah itu.
Jadi itu ayat ini memerintahkan untuk kita beristighfar. Jadi Nabi beristighfar itu hanya sebagai ta'liman, sebagai pengajaran kepada kita. Kama rawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu qaulahu. Seperti Abu Hurairah mengatakan Nabi Abi Hurairah meriwayatkan terhadap ucapannya Nabi. Apa kata Nabi? Wallah inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi bil yaumi aktsara min 70 marrah. Nabi bersumpah, wallah demi Allah, inni sesungguhnya aku la astaghfirullah, pasti itu pasti aku beristighfar kepada Allah, wa atubu ilaih, dan aku tobat kepadanya dalam satu hari lebih daripada 70, pernah kurang 70. Nah ini jadi Nabi bersumpah, aku akan beristighfar, wa atubu ilaih. Dan apa bedanya istighfar dengan taubat? Istighfar itu minta, kan, meminta. Istighfara, astaghfiru, aku meminta ampunan. Aku meminta ditutupi, itu namanya istighfar. Karena nama Allah Al-Ghafur, saya kira sudah berulang-ulang kita sampaikan. Nama Allah Al-Ghafur, Al-Ghaffar itu artinya maha menyembunyikan dan menutupi. Menutupi. Kita artikan mengampuni. Padahal arti sebenarnya Al-Ghaffar, Al-Ghafur, istighfar itu Allah menutupi kesalahan-kesalahan kita. Karena kita ini semuanya banyak dosa-dosa. Tapi saya tidak lihat. Banyak dosa saya, mungkin dari pagi sampai sekarang banyak dosa. Itu tidak ada lihat. Kenapa Allah sembunyikan? Itu namanya Al-Ghaffar. Makanya kita istighfar, minta kepada Allah, sembunyikan ya Allah. Karena kalau orang semua lihat cacat saya, tidak ada yang mau dekat-dekat sama saya. Tidak ada. Itu namanya istighfar. Jadi minta, ya Allah, astagfirullah. Ya Allah, tutupilah saya, minta supaya ditutupi dosaku. Itu namanya Allah Al-Ghaffar, maha menyembunyikan. Tetapi pada suatu waktu ketika dosa dilakukan oleh seseorang sudah sangat-sangat berbahaya, bisa merusak masyarakat, berbahaya. Kalau tidak dibuka, maka Allah buka. Koruptor itu kan pertamanya kecil-kecil caranya. Tidak langsung korupsi banyak-banyak. Kecil-kecil dulu karena dia tidak ditahu, tambah besar-besar. Karena masih aman-aman, tambah lagi besar-besar. Karena sudah besar maka Allah membukanya. Sehingga kita mengetahui semuanya. Itu karena sudah berbahaya kalau tidak dibongkar, tidak dibuka. Jadi istighfar itu apa? Atubu. Atubu itu artinya taba yatubu, kembali, raja'ah. Raja'ah. Jadi minta dulu kepada Allah untuk ditutupi, lalu kita karena Allah sudah menutupi maka harus kita tinggalkan itu. Itu namanya taba yatubu. Taba artinya kembali, raja'ah. Kenapa dikatakan raja'ah kembali, taubat kembali? Karena dia sudah diampuni. Sudah diampuni dosanya. Nah, orang yang sudah diampuni dosanya sama dengan sudah bersih kembali, tidak ada dosanya. Itu namanya sudah kembali. Raja'ah kembali. At-taibu minaz zambi kamal la zambalahu. Orang yang bertobat kembali dari dosa yang dia lakukan, kamal la zambalahu, sama dengan orang yang tidak ada dosanya. Kalau sudah tobat dan diterima tobatnya, maka sama kamal la zambalahu, kembali seperti tidak ada dosanya. Kalau melakukan lagi dosa baru lagi.
Lakukan lagi dosa baru lagi, tobat lagi. Lakukan lagi, tobat lagi. Lakukan lagi, tobat lagi. Nah, itu tapi jangan mempermainkan tobat, dosa. Jangan permainkan. Tapi ada sesuatu hal kita tidak bisa menghindari terus terjadi. Kita lakukan kesalahan-kesalahan. Kemudian selanjutnya Abdullah bin Bishr radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul tuba liman wajada fi sahifati istighfaran katsira. Dia mengatakan Abdullah bin Bishr radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu mengatakan bersabda tuba liman wajada fi sahifati istighfaran katsira. Tuba sangat-sangat bahagia. Sangat-sangat bahagia. Liman wajada fi sahifati, bagi orang yang menemukan sahifati, lembaran-lembaran amalnya istighfaran katsira, banyak istighfar. Jadi nanti di hari kemudian itu dikatakan orang yang sangat-sangat berbahagia kalau di surah amalnya itu banyak sekali melakukan istighfar. Istighfaran katsira. Jadi tercatat semua itu. Akhrajahu Ibnu Majah fi Kitab al-Adab wa qala fi Zawaid isnaduhu sahih. Sahih wa rijaluhu thiqat. Ini hadisnya sahih. Yang kedua, sigat wirid itu as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan model bentuknya Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam mi'ata marratin ma istihdari 'azamatihi sallallahu alaihi wasallam wa tadhakkuri sifatihi wa syama'ilihi wa ta'alluqi bi janabihi ar-rafi' mahabbatan wa tashawwuqan. Jadi ini yang kedua wirid, menjadi wirid disyariatkan salat as-salatu bersalawat kepada Nabi. Bersalawat kepada Nabi dengan berbagai macam sigatnya. Yang minimal Allahumma salli ala Muhammad, bagi orang yang takut menyebut Sayyidina. Allahumma salli ala Muhammad. Karena ada tidak menyebut Sayyidina. Tidak apa-apa. Jadi yang lebih tinggi sedikit Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mau lagi terserah, ada macam-macam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin nabil ummi abdika wa rasulik. Itu semuanya itu bentuk salawat kepada Nabi. Salawat itu doa. Tapi kenapa Nabi didoakan? Ada biasa bertanya, kenapa Nabi didoakan? Nah, Nabi tidak ada dosanya, kenapa kok didoakan? Jadi sebenarnya doa ini, salawat kita kepada Nabi bukan untuk mendoakan keselamatan kepada Nabi, tapi adalah bentuk terima kasih kita kepada Nabi. Karena kalau bukan karena Nabi, mana kita tahu Islam? Jadi pujian sebenarnya salawat kita itu pujian kepada bentuk terima kasih kita kepada Nabi. Gara-gara Nabi kita tahu sholat, gara-gara Nabi kita tahu puasa dan seterusnya. Nah, ketika kita bersalawat pada Nabi, ini juga dalam untuk dijadikan wirid itu 100 kali salawat. 100 kali salawat. Dengan ma'astihdari azamati, dengan menghadirkan membayangkan keagungan Nabi.
Artinya untuk lengkapnya salawat kita bukan hanya sekedar mulut kita, tapi menghadirkan dalam hati kita keagungannya Nabi, membayangkan istihdar wa tadzakkuri sifatihi wa syama'ilihi, dan kita ingat-ingat sifat-sifatnya dan karakter-karakternya Nabi. Kita ingat sifatnya Nabi ketika bersalawat. Wa ta'alluqi bi janabihi ar-rafi', dan kemudian kita mengingat-ingat itu kedudukannya yang tinggi. Kedudukannya yang tinggi. Karena kedudukannya Nabi kan kedua dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai apa bentuk dikatakan sini salawat antara lain mahabbatan wa tasyawukan, karena cinta dan karena rindu. Jadi kita bersalawat membayangkan, menghadirkan keagungannya, akhlaknya, sifatnya sebagai bentuk cinta kita dan karena rindu kepadanya. Karena bentuk cinta kita kepada sesuatu adalah menyebut-nyebut namanya. Man ahabba syai'an aktsara min zikri, man ahabba syai'an aktsara min zikri. Siapa yang mencintai sesuatu pasti ia banyak menyebutnya. Apapun yang kita cintai pasti banyak menyebutnya. Jadi kalau kita mengaku cinta kepada Allah tapi tidak pernah berzikir, tidak menyebut namanya, itu tidak bisa dikatakan. Mengaku cinta kepada Nabi tapi tidak pernah disebut-sebut namanya, tidak pernah bersalawat, berarti pengakuannya tidak benar. Cinta kepada istri tidak pernah sebut namanya, tidak pernah ingat namanya, itu tidak bisa dikatakan cinta. Karena ada orang yang diingat bukan nama istrinya, yang diingat istrinya orang lain. Berarti cintanya kepada orang lain. Kan itu yang sudah diingat. Zikir berarti dua, mengingat dan menyebut. Itu mengingat dan menyebut, namanya zikir. Dan mengingat dan siapa yang selalu mencintai sesuatu pasti sering sekali diingatnya. Diingat bahkan sampai disebut namanya. Kalau orang jatuh cinta kepada seorang, jangankan waktu jaga, tidur pun disebut namanya. Tidur pun disebut namanya. Kalau mimpi itu dipanggil-panggil. Kalau orang yang dicintainya pasti. Wa qad amarna Allah Ta'ala bidzalika biqaulihi, Allah menyuruh kita bersalawat dengan firman-Nya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah bersama malaikatnya, semua malaikat yusalluna 'alan nabi, bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Oleh karena itu, wahai orang yang mukmin, bersalawatlah dan kirimlah salam kepadanya. Itu kehebatannya Nabi kita. Karena Allah bersalawat kepadanya. Malaikat bersalawat kepadanya. Jadi kalau Allah saja ada malaikat bersalawat, maka lebih pantas lagi kita bersalawat. Tapi bagaimana salawatnya Allah kepada Nabi? Apakah mengatakan Allahumma shalli ala Muhammad? Itu tidak. Tidak. Kalau salawatnya malaikat mungkin bisa saja demikian. Tapi Allah tidak mungkin. Allah itu salawatnya rahmanya, anugerahnya. Itu apa? Salawatnya Allah kepada Nabi, tidak seperti salawat kita. Wa kadzalika raggaba Rasulullah sallallahu bi kasratis salati wassalami alaihi. Demikian pula Nabi Rasulullah sallallahu menganjurkan kepada kita untuk banyak bersalawat kepadanya.
Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi biha asyara. Ini sudah dihafal kita semua hadisnya ini. Man shalla alayya salata wahidatan sallallahu alaihi biha asyara. Siapa yang bersalawat kepada aku, dia Nabi sendiri mengatakan, siapa yang bersalawat kepada aku satu kali, Allah akan memberikan rahmatnya, pertolongannya, nikmatnya kepadanya 10 kali. Kalau kita bersalawat 10 kali, berarti kita mendapatkan salawat dari Allah 100 kali. Kalau kita bersalawat 100 kali, kita mendapatkan 1000 kali dan seterusnya. InsyaAllah kita akan lanjutkan pertemuan berikutnya akhiri Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ada informasi saya akan sampaikan bahwa Syekh Buya Ar-Razi akan datang di Makassar. Mungkin sudah ada baca di WA. Mulai tanggal 30 sampai tanggal 5. Buya Ar-Razi dan akan mengadakan maulid di beberapa tempat. Yang pertama tanggal 30 dia dari bandara akan langsung ke Parepare. Parepare di Uyulare. Kemudian sesudah itu malamnya itu ke Pangkajene Sidrap. Sesudah itu besoknya tanggal 1 ke Lapeo Polman untuk mengikuti, untuk menyampaikan maulidnya pada peringatan Haul Imal Lapeo. Sesudah itu hari itu juga kembali ke Belawa. Ke Belawa, kemudian sudah itu ke Sengkang. Sudah ke Sengkang, besoknya itu ke Bone, Pompanua. Di Pompanua itu di pesantren Tahfiz As-Surur, Pompanua. Sesudah itu menuju ke Makassar karena waktunya tidak mungkin sampai di sini jam ditentukan kalau lewat mobil maka lewat pesawat. Jadi ke Bone, dari Pompanua ke Bone naik pesawat ke Makassar. Dengan pesawat tentu bukan Lion karena tidak ada, bukan Garuda, tapi pesawat kecil, Susi Air. Susi Air itu sudah dicharterkan, dicarter oleh panitianya. Jadi ke Makassar, tiba di Makassar, ada di malamnya itu ada di Todok Puli. Masjid apa namanya itu saya tidak tahu. Sesudah itu di Masjid Rautul Mufli Terong. Kemudian di rumahnya Ustaz Amrul Amri. Sesudah itu di Maros, di mall, Grand Mall Maros. Terakhir pada tanggal 5 di Masjid 99 Kuba. Yang pelaksanaannya sana maulid bersama, kerjasama Pemkot dengan NU dan masyarakat cinta masjid. InsyaAllah mudah-mudahan lancar. Bagi yang mau mengikuti semuanya boleh. Mau ikut semua sampai ke daerah silakan, tetapi tanggung sendiri. Tanggung transportasinya, tanggung hotelnya. Itulah. Jadi kalau kita tidak bisa ikut ke daerah, ya sini saja ada beberapa kan. Saya kira ini kami punya penyampaian dan acara ini dilaksanakan oleh tarekat kita. Diperkarsai oleh tarekat kita Al-Muhammadiyah As-Sanusiyah Al-Idrisiyah. Allahumma waffiq lakum tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. ربنا ظلمنا أنفسنا ولا تغفر لنا وترحمنا لنكن خاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا صبرا وتوكلنا ونصرنا القوم الكافرين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين. اللهم افتح لنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyyi wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi alamin. Al-Fatihah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. والوارد في اللغة هو الطارق والقادم. يقال ورد علينا فلان أي قدم. وفي الاصطلاح ما يتفه الحق تعالى قلوب أوليائه من النفحات الإلهية فيكسبه قوة ومحركة وربما يدهشه أو يغيبه عن حسه ولا يكون إلا بغتة ولا يدوم على صاحبه. Hadirin jamaah yang berbahagia, sebenarnya pada malam ini kenapa tidak ada suara? Tidak ada suara? Oh, sebenarnya pada malam ini saya kira gilirannya Pak Ruslan. Karena yang lalu giliran saya, tapi saya mengirim naib. Jadi perkiraan saya Bapak Ruslan malam ini. Sehingga saya tidak bawa buku. Kemudian ada kamera ini, yang satu ini kamera baru ini yang punya terrekat. Jadi bisa kita ikuti langsung kalau dari rumah, lewat YouTube, lewat Facebook. Bisa seluruh dunia. Bisa ini. Baru dibeli. Baiklah, kita lanjutkan pengajian kita. Saya tidak bawa buku, tapi ada di sini juga. Ada namanya wirid, ada warid. Ada wirid, ada warid. Wirid ialah segala bentuk ibadah yang dipersembahkan oleh seorang hamba kepada Allah. Itu namanya wirid. Tapi nanti bisa dikatakan wirid kalau terus-menerus dirutinkan. Kalau tidak dirutinkan bisa hanya zikir-zikir biasa. Itu namanya wirid. Wirid itu sebentar itu ada waridnya. Apa disebut warid? Anugerah-anugerah Allah yang diberikan kepada hambanya sebagai hasil daripada wirid. Itu warid. Jadi ialah warid anugerah-anugerah Allah yang diberikan kepada hambanya sebagai balasan daripada wiridnya. Dan warid itu bermacam-macam tingkatannya. Ada yang berupa karamah, ada berupa anugerah-anugerah biasa atau rahmah biasa. Di dalam bahasa Arab, al-wirdu itu artinya at-tariq wal qadim. Dalam bahasa wirid artinya orang yang datang. Ada disebut at-tariq.
At-tarik itu biasanya kalau orang datang tamu ketuk-ketuk pintu, namanya at-tarik. Torakah. Torakal bab, orang kalau dalam bahasa Arab torakal bab berarti dia mengetuk pintu. Nah, biasanya itu kalau ada orang yang datang ketuk pintu namanya at-tarik. Wal qadimu atau orang yang datang. Jadi at-tariku wal qadimu itu arti bahasa daripada kata al-wirdu. Meski masih ada makna yang lain. Yuqalu warada alaina fulanun ay qadim. Dikatakan orang Arab kalau mengatakan warada alaina fulan berarti dia mengatakan datang si fulan. Wa fil istilahi ma yuthifuhu al-haqq ta'ala qulub awliyaihi min an-nafahat al-ilahiyyah wa yaksibuhu quwwatan muharrikatan wa rubbama yudhishuhu aw yugayyibuhu an hissihi. Makna wirid dalam istilah ialah apa yang Allah campakkan ke dalam hati walinya berupa hembusan-hembusan ilahi. Tadi kita anugerah-anugerah ilahi. Sehingga hasilnya wa yuksibu quwwatan muharrika. Sehingga yang datang dari Allah itu bisa menghasilkan sesuatu kekuatan yang menggerakkan. Jadi kalau datang itu an-nafahat al-ilahiyah ada timbul dalam seorang itu semacam mau bergerak kekuatan yang kuat sekali. Sehingga dia bergerak. Warubbama yudhishu, terkadang itu menjadikan dia masa dia terheran-heran juga. Jadi merasakan sesuatu sehingga seperti yudhishu. Biasa kita yudhishu sudah menjadi bahasa Indonesia dahsyat. Ada sesuatu yang datang seakan-akan dia sangat-sangat hebat sekali. Hebat sekali. Atau bisa saja yughayyibuan hissi, ia menghilangkannya orang itu dari dari rasanya. Artinya begini, seakan-akan dia sendiri hilang. Dia sendiri merasakan bahwa dia sudah gaib, hilang. Nah, kalau itu datang wala yakunu illa baghtatan. Itu tidak terjadi kecuali hanya tiba-tiba. Itulah pula yang disebut ahwal. Itu pula istilah ahwal. Jadi ada al-maqamat, ada al-ahwal. Al-maqamat itu adalah sesuatu yang diusahakan oleh seseorang, diusahakan untuk mencapai itu namanya maqam. Bentuknya maqamat. Tapi ya kalau warid atau ahwal itu tidak diusahakan. Tidak diusahakan. Meskipun tadi kita mengatakan buah daripada wirid itu, tapi itu tidak bisa diusahakan. Umpamanya kita mau saya baca supaya tidak. Karena itu datangnya baghtatan, tiba-tiba. Dan tidak pernah lama. Tidak pernah lama itu kalau datang semacam itu suatu perasaan. Ada dua macam. Bisa al-bastu, bisa al-qabdu. Bisa as-surur, bisa al-huzn. Apa maksudnya? Bisa saja seseorang terus dia merasa sangat-sangat gembira tanpa diketahui apa penyebabnya. Itu namanya al-bastu. Al-bastu, dia merasa dadanya ini seperti merasa luas, merasa, sehingga itu menghasilkan dia sangat bergembira. Tetapi ada lawannya al-qabdu namanya.
Juga bisa saja suatu waktu dia merasakan sempit hati dan merasa sedih sekali. Susah, sedih sekali, tidak ada semacam penyebabnya. Itu namanya suatu al-warid atau al-ahwal, datang kepada seseorang, dan itu tidak pernah lama dan tidak bisa diusahakan. Kemudian diteruskan, wal wirdu yadummu salasa siyagin min siyagiz zikril matrubati syar'a wallati da'a ilaiha kitabullah ta'ala. Wirid itu terhimpun padanya 3 bentuk zikir. Jadi wirid itu adalah zikir. Zikir belum tentu wirid. Kalau zikirnya sudah dirutinkan, itu menjadi wirid. Di sini dikatakan bahwa ada 3 modelnya, bentuknya zikir yang dituntut oleh syarak. Dan itulah pula yang dianjurkan oleh Al-Quran dan dijelaskan oleh hadis-hadis Nabi kita tentang fadluha wa masubatuha, tentang keutamaannya dan tentang pahalanya. Apa pahalanya kalau orang berwirid, bagaimana keutamaannya, itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran, dijelaskan dalam sunnah Nabi atau hadis. Yang pertama sigatnya sigat istighfar. Yaitu astaghfirullah mi'ata marratin ba'da muhasabatin nafsi ala zallati litauda sabhatal a'mali naqiyatan bayda. Jadi pertama istighfar, sigatnya, bentuknya minimal astaghfirullah. Untuk dijadikan wirid astaghfirullah yaitu 100 kali. Itulah kita di tarekat itu. Rata-rata itu pada tarekat 100 kali. Tetapi itu dia dikatakan itu setelah muhasabatin nafsi ala zallati. Itu dilakukan istighfar setelah melakukan muhasabah an-nafs, melakukan introspeksi terhadap dirinya, terhadap az-zallat, kesalahannya. Artinya sebelum kita beristighfar, ingat-ingat dulu dosa-dosa kita. Apa yang kita lakukan sebelum itu, ingat-ingat. Sudah itu baru kita istighfar. Apa tujuannya? Lita'uda sabhatal a'mali naqiyatan bayda, agar lembaran-lembaran amalnya kembali suci, bersih dan putih. Karena diibaratkan kita ini dalam kehidupan sehari-hari kita tidak ada yang luput dari dosa. Makanya itu setiap dosa kita lakukan ibaratkan lembaran-lembaran amal kita itu ternoda, mendapat noda. Nah, ketika kita beristighfar, maka itu terhapus kembali, bersih, naqiyah, kembali bersih, bayda, putih, hilang nodanya. Wa qad amarana Allah Ta'ala bidzalika biqauli. Itu Allah memerintahkan kepada kita dengan sabdanya, dengan firman-Nya, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah huwa khairan wa adama ajra wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Apapun yang kamu telah lakukan, kirimkan lebih duluan untuk dirimu sendiri berbuat kebaikan, maka kamu akan mendapatkan di sisi Allah, akan mendapatkan pahala yang besar. Jadi apapun yang kita sudah lakukan, itu namanya dikirim lebih duluan. Kenapa dikatakan lebih duluan? Karena kita belum mati. Jadi semua amal yang kita lakukan berarti itu sudah dikirim. Nah, kiriman kita itu akan kita sebentar yajiduhu.
tajiduhu indallahi khaira. Kamu akan menemukannya di sisi Allah dengan khairan wa adama ajra, akan mendapatkan kebaikan dan pahala yang besar. Wa ajran azima. Ajaran itu kalau kita dalam bahasa sehari-hari kita itu ajaran itu gaji. Gaji, ganjaran, ajaran. Hanya bedanya kalau gaji kita di dunia ini ya tergantung dari aturan-aturan suatu perusahaan. Kalau PNS biasa tanggal 1 terima gaji. Perusahaan terserah tanggal berapa, ada 15, ada ya macam-macam. Tapi kalau gaji yang diterima dari Allah, nanti kita meninggal. Itu lebih tuqaddimu tadi. Kita sudah mengirim sebelumnya dan nanti kita akan menerima setelah kita meninggal. Tetapi bukan berarti tidak ada mukaddim-mukaddimahnya. Ada mukaddim-mukaddim yang kita rasakan diberikan oleh Allah kepada kita. Sebagai mukaddimah bonus-bonusnya. Dan nanti aslinya yang pokoknya nanti diterima ajaran a'zama ajra, yaitu pahala yang sangat besar. Lalu ayat mengatakan wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Ini perintah untuk istighfar. Jadi itu istighfar. Ini dalam ayat surah Al-Muzammil. Surah Al-Muzammil ayat 20. Wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Wa kana Rasulullah sallallahu yukthiru min istighfari ta'liman li ummatihi wa tawjihan. Rasulullah SAW memperbanyak beristighfar sebagai pengajaran dan arahan kepada umatnya. Ini perlu kita pahami. Kenapa Nabi beristighfar? Padahal sudah diampuni semua dosanya. Cuma kenapa beristighfar? Yaitu dikatakan di sini ta'liman sebagai pengajaran kepada umatnya dan sebagai arahan. Kenapa dikatakan ta'lim, pengajaran? Karena Nabi sendiri saja tidak ada dosanya, diampuni dosanya, masih beristighfar. Maka diajarkan kepada kita bahwa kamu ini banyak dosamu, lebih penting lagi untuk beristighfar. Juga ada penafsiran yang lain bahwa Nabi itu setiap beristighfar itu naik lagi derajatnya. Setiap beristighfar naik lagi derajatnya. Jadi bukan karena ada dosanya, tapi itu karena untuk menaikkan lagi derajatnya Nabi setiap beristighfar. Nah itu minimal setiap hari 70 kali sampai 100 kali. Jadi kalau Nabi yang tidak ada dosanya beristighfar 100 kali, kalau kita yang banyak dosa mestinya 1000 kali. 1000 kali atau lebih daripada itu. Kenapa? Karena banyak kita dosa kita. Kalau kita hitung-hitung, itu namanya muhasabah kan? Muhasabah artinya menghitung. Melakukan perhitungan. Muhasabah dari kata hasibah. Muhasabah melakukan perhitungan. Coba kita hitung-hitung dosa kita. Sejak dari bangun sampai tidur. Apa kita lakukan tadi? Dari bangun. Hitung-hitung. Dan tidak ada orang yang tidak berdosa. Sejak begitu terbuka mata kita sudah bisa berpeluang pada saat itu melakukan dosa. Apa yang kita pertama lihat? Ketika kita ketemu teman, apa yang pertama kita ucapkan? Dan apa yang kita lakukan itu sampai tidur kembali. Itu namanya muhasabah. Hitung-hitung, menghitung-hitung. Dan itu apa? Karena rahmanya Allah, dia katakan Nabi
kullu bani Adam khata'un. Semua anak cucu Adam khata'un, ahli berbuat dosa, berbuat salah. Itu khata'un dalam bahasa Arab sigah mubalaghah. Sangat suka melakukan dosa, kesalahan. Itu khata'un. Kalau katakan khata', kesalahan biasa. Khata'un, manusia itu sifatnya khata'un, suka berbuat dosa, suka berbuat menyimpang, suka berbuat salah. Itu khata'un namanya. Tetapi Nabi mengatakan wa khairul khata'ina at-tawwabun. Ternyata orang yang berdosa ada yang baik. Berarti kalau orang tidak berdosa dikala oleh orang yang berdosa. Tapi tidak ada orang yang tidak berdosa. Wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Sebab baik orang-orang pendosa yang suka bertaubat. Jadi itu yang disenangi oleh Allah. Kenapa? Karena dalam satu hadis dikatakan yang artinya sekiranya kalian tidak ada berbuat dosa, maka Allah akan menciptakan makhluk yang melakukan dosa baru dia beristighfar. Seandainya, itu kata seandainya tidak mungkin terjadi kan? Sekiranya nenek saya masih hidup, tidak mati kan? Tidak mungkin itu. Itu kata law dalam bahasa Arab. Law tidak mungkin terjadi. Sekiranya kata Allah, engkau tidak ada yang berbuat dosa sama sekali, maka Allah akan menciptakan makhluk, lalu makhluk itu berbuat dosa lalu beristighfar. Kenapa? Karena Allah Maha At-Tawwab. Kalau tidak ada orang berdosa, berarti tidak berlaku sifatnya Allah Al-Ghaffar, Maha Pengampun, Maha Penerima Taubat. Ya. Kalau tidak ada pegawai yang menangani pemata, saya berikan contoh, kita punya kewajiban bayar pajak. Kalau tidak ada kewajiban pajak, maka tidak ada tugas, tidak ada petugas. Tidak ada petugas untuk menangani. Seandainya kita tidak ada yang berdosa, maka namanya Allah Al-Ghaffar, At-Tawwab itu tidak ada. Makanya Allah mengatakan innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ada dua disebutkan. Allah suka, cinta kepada orang yang selalu bertaubat dan selalu mensucikan diri, membersihkan diri. Jadi itulah namanya kita selalu ada namanya ar-raja. Ar-raja pasangannya al-khauf. Di dalam tasawuf selalu itu disebutkan, dan itu adalah maqam. Al-khauf tingkat maqam dan ar-raja juga maqam. Tapi berpasangan itu. Al-khauf harus selalu kita merasa khawatir, jangan-jangan amal saya tidak diterima. Jangan-jangan saya dimarahi, dimurkai oleh Allah. Itu namanya khauf. Kita selalu merasa takut, khawatir terhadap kita punya pekerjaan. Apakah yang saya lakukan ini baik atau tidak, itu selalu kita ada namanya khauf. Kemudian untuk mengimbangi khauf itu ada raja. Raja itu penuh pengharapan terhadap rahmat dan nikmat Allah. Dan itu rahmatnya Allah lebih besar daripada marahnya. Inna rahmati ghalabat ghadabi. Kata Allah, rahmatku mengalahkan amarahku. Jadi artinya khauf itu, ar-raja itu supaya orang tidak berputus asa. Pemanya ada orang terlalu banyak dosanya, terlalu besar dosanya. Kalau dia tidak mengharapkan rahmat Allah, bisa berputus asa. Kalau begitu jangan, biar bisa takkalamu ke apa, lakukan dosa pokoknya di situ saja terus.
Sebab mungkin Allah sudah tidak mampu atau tidak mau mengampuni saya, kan terlalu besar, terlalu banyak sekali. Saya kira kita ingat dosanya orang membunuh 100 orang. Pertamanya 99 tambai menjadi 100, itu dia masih diampuni itu. Padahal baru berniat mau melakukan taubat, baru berniat. Jadi itu namanya ar-raja, pengharapan. Jadi harus selalu seimbang. Ar-raja dan al-khauf. Tapi kalau ar-raja saja tidak ada al-khauf, nah capak-capak. Hanya orang selalu tidak usah gampang itu, tidak perlu ini karena ada rahmatnya Allah. Tidak boleh, harus seimbang. Sehingga dikatakan keduanya ini khafa dan khauf dan ar-raja itu dikatakan ibaratkan dua sayap. Dua sayap kita dipakai untuk hidup di dunia ini. Ibaratkan sayap dipakai terbang. Jangan khaufnya terlalu besar menyebabkan kita putus asa, jangan pula rajanya terlalu besar sehingga memandang enteng ibadah-ibadah itu. Jadi itu ayat ini memerintahkan untuk kita beristighfar. Jadi Nabi beristighfar itu hanya sebagai ta'liman, sebagai pengajaran kepada kita. Kama rawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu qaulahu. Seperti Abu Hurairah mengatakan Abi Hurairah meriwayatkan terhadap ucapannya Nabi. Apa kata Nabi? Wallah inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi bil yaumi aktsara min 70 marrah. Nabi bersumpah, wallah demi Allah, inni sesungguhnya aku la astaghfirullah, pasti itu pasti aku beristighfar kepada Allah, wa atubu ilaih, dan aku tobat kepadanya dalam satu hari lebih daripada 70, pernah kurang 70. Nah ini jadi Nabi bersumpah, aku akan beristighfar, wa atubu ilaih. Dan apa bedanya istighfar dengan taubat? Istighfar itu minta, kan, meminta. Istighfara, astaghfiru, aku meminta ampunan, aku meminta ditutupi, itu namanya istighfar. Karena nama Allah Al-Ghafur, saya kira sudah berulang-ulang kita sampaikan. Nama Allah Al-Ghafur, Al-Ghaffar itu artinya maha menyembunyikan dan menutupi. Menutupi. Kita artikan mengampuni. Padahal arti sebenarnya Al-Ghaffar, Al-Ghafur, istighfar itu Allah menutupi kesalahan-kesalahan kita. Karena kita ini semuanya banyak dosa-dosa. Tapi saya tidak lihat. Banyak dosa saya, mungkin dari pagi sampai sekarang banyak dosa. Itu tidak ada lihat. Kenapa Allah sembunyikan? Itu namanya Al-Ghaffar. Makanya kita istighfar, minta kepada Allah, sembunyikan ya Allah. Karena kalau orang semua lihat cacat saya, tidak ada yang mau dekat-dekat sama saya. Tidak ada. Itu namanya istighfar. Jadi minta, ya Allah, astagfirullah, ya Allah tutupilah, saya minta supaya ditutupi dosaku. Itu namanya Allah Al-Ghaffar, maha menyembunyikan. Tetapi pada suatu waktu ketika dosa dilakukan oleh seseorang sudah sangat-sangat berbahaya, bisa merusak masyarakat, berbahaya. Kalau tidak dibuka, maka Allah buka. Koruptor itu kan pertamanya kecil-kecil caranya. Tidak langsung korupsi banyak-banyak. Kecil-kecil dulu karena dia tidak ditahu, tambah besar-besar. Karena masih aman-aman, tambah lagi besar-besar. Karena sudah besar, maka Allah membukanya. Sehingga kita mengetahui semuanya. Itu karena sudah berbahaya kalau tidak.
Kalau tidak dibongkar, tidak dibuka. Jadi istighfar itu apa be atubu? Atubu itu artinya taba yatubu, kembali, raja'ah. Raja'ah. Jadi minta dulu kepada Allah untuk ditutupi, lalu kita karena Allah sudah menutupi maka harus kita tinggalkan itu. Itu namanya taba yatubu. Taba artinya kembali, raja'ah. Kenapa dikatakan raja'ah kembali, taubat kembali? Karena dia sudah diampuni. Sudah diampuni dosanya. Nah, orang yang sudah diampuni dosanya sama dengan sudah bersih kembali, tidak ada dosanya. Itu namanya sudah kembali. Raja'ah kembali. At-taibu minaz zambi kamal la zambalahu. Orang yang bertobat kembali dari dosa yang dia lakukan kamal la zambalahu, sama dengan orang yang tidak ada dosanya. Kalau sudah tobat dan diterima tobatnya maka sama kamal la zambalahu, kembali seperti tidak ada dosanya. Kalau melakukan lagi dosa baru lagi. Lakukan lagi dosa baru lagi, tobat lagi. Lakukan lagi, tobat lagi. Lakukan lagi, tobat lagi. Nah, itu. Tapi jangan mempermainkan tobat. Dosa. Jangan permainkan. Tapi ada sesuatu hal. Kita tidak bisa menghindari terus terjadi. Kita lakukan kesalahan-kesalahan. Kemudian selanjutnya Abdullah bin Bishr radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul tuba liman wajada fi sahifati istighfaran katsira. Dia mengatakan Abdullah bin Bishr radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu mengatakan bersabda tuba liman wajada fi sahifati istighfaran katsira. Tuba sangat-sangat bahagia. Sangat-sangat bahagia liman wajada fi sahifati, bagi orang yang menemukan sahifati, lembaran-lembaran amalnya istighfaran katsira, banyak istighfar. Jadi nanti di hari kemudian itu dikatakan orang yang sangat-sangat berbahagia kalau di surah amalnya itu banyak sekali melakukan istighfar. Istighfaran katsira. Jadi tercatat semua itu. Akhrajahu Ibnu Majah fi Kitab al-Adab wa qala fi Zawaid isnaduhu sahih. Sahih wa rijaluhu thiqat. Ini hadisnya sahih. Yang kedua, sigat wirid itu as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan model bentuknya Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam mi'ata marratin ma istihdari 'azamatihi sallallahu alaihi wasallam wa tadhakkuri sifatihi wa syama'ilihi wa ta'alluqi bi janabihi ar-rafi' mahabbatan wa tashawwuqan. Jadi ini yang kedua wirid, menjadi wirid disyariatkan salat as-salatu bersalawat kepada Nabi. Bersalawat kepada Nabi dengan berbagai macam sigatnya. Yang minimal Allahumma salli ala Muhammad, bagi orang yang takut menyebut Sayyidina. Allahumma salli ala Muhammad. Karena ada tidak menyebut Sayyidina. Tidak apa-apa.
Jadi yang maut lebih tinggi sedikit. Allahumma shalli sayyidina Muhammad. Mau lagi terserah, ada macam-macam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi abdika wa rasulik. Itu semuanya itu bentuk salawat kepada Nabi. Salawat itu doa. Tapi kenapa Nabi didoakan? Ada biasa bertanya, kenapa Nabi didoakan? Nabi tidak ada dosanya, kenapa kok didoakan? Jadi sebenarnya doa ini, salawat kita kepada Nabi bukan untuk mendoakan keselamatan kepada Nabi, tapi adalah bentuk terima kasih kita kepada Nabi. Karena kalau bukan karena Nabi, mana kita tahu Islam? Jadi pujian sebenarnya salawat kita itu pujian kepada bentuk terima kasih kita kepada Nabi. Gara-gara Nabi kita tahu sholat, gara-gara Nabi kita tahu puasa dan seterusnya. Nah, ketika kita bersalawat pada Nabi, ini juga dalam untuk dijadikan wirid itu 100 kali salawat. 100 kali salawat. Dengan ma'astihdari azamati, dengan menghadirkan membayangkan keagungan Nabi. Artinya untuk lengkapnya salawat kita bukan hanya sekedar mulut kita, tapi menghadirkan dalam hati kita keagungannya Nabi, membayangkan istihdar. Wa tadzakkuri sifatihi wa syama'ilihi, dan kita ingat sifat-sifatnya dan karakter-karakternya Nabi. Kita ingat sifatnya Nabi ketika bersalawat. Wa ta'alluqi bi janabihi ar-rafi', dan kemudian kita mengingat itu kedudukannya yang tinggi. Kedudukannya yang tinggi. Karena kedudukannya Nabi kan kedua dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai apa bentuk dikatakan sini salawat antara lain mahabbatan wa tasyawukan, karena cinta dan karena rindu. Jadi kita bersalawat membayangkan, menghadirkan keagungannya, akhlaknya, sifatnya sebagai bentuk cinta kita dan karena rindu kepadanya. Karena bentuk cinta kita kepada sesuatu adalah menyebut-nyebut namanya. Man ahabba syai'an aktsara min zikri, man ahabba syai'an aktsaru min zikri. Siapa yang mencintai sesuatu pasti ia banyak menyebutnya. Apapun yang kita cintai pasti banyak menyebutnya. Jadi kalau kita mengaku cinta kepada Allah tapi tidak pernah berzikir, tidak menyebut namanya, itu tidak bisa dikatakan. Mengaku cinta kepada Nabi tapi tidak pernah disebut-sebut namanya, tidak pernah bersalawat, berarti pengakuannya tidak benar. Cinta kepada istri tidak pernah sebut namanya, tidak pernah ingat namanya, itu tidak bisa dikatakan cinta. Karena ada orang yang diingat bukan nama istrinya, yang diingat istrinya orang lain. Berarti cintanya kepada orang lain. Kan itu yang sudah diingat. Zikir berarti dua, mengingat dan menyebut. Itu mengingat dan menyebut, namanya zikir. Dan mengingat dan siapa yang selalu mencintai sesuatu pasti sering sekali diingatnya. Diingat bahkan sampai disebut namanya. Kalau orang jatuh cinta kepada seorang, jangankan waktu jaga, tidur pun disebut namanya. Tidur pun disebut namanya. Kalau mimpi itu disebut dipanggil-panggil. Kalau orang yang dicintainya pasti. Wa qad amarna Allah Ta'ala bidzalika biqaulihi, Allah menyuruh kita bersalawat dengan firman-Nya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi,
Sesungguhnya Allah bersama malaikatnya, semua malaikat yusalluna ala nabi, bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Oleh karena itu, wahai orang yang mukmin, bersalawatlah dan kirimlah salam kepadanya. Itu kehebatannya Nabi kita. Karena Allah bersalawat kepadanya. Malaikat bersalawat kepadanya. Jadi kalau Allah saja ada malaikat bersalawat, maka lebih pantas lagi kita bersalawat. Tapi bagaimana salawatnya Allah kepada Nabi? Apakah mengatakan Allahumma shalli ala Muhammad? Itu tidak. Tidak. Kalau salawatnya malaikat mungkin bisa saja demikian. Tapi Allah tidak mungkin. Allah itu salawatnya rahmanya, anugerahnya. Itu apa? Salawatnya Allah kepada Nabi tidak seperti salawat kita. Wa kadzalika raggaba Rasulullah sallallahu bi kasratis salati wassalami alaihi. Demikian pula Nabi Rasulullah sallallahu menganjurkan kepada kita untuk banyak bersalawat kepadanya. Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi biha asyara. Ini sudah dihafal kita semua hadisnya ini. Man shalla alayya salata wahidatan sallallahu alaihi biha asyara. Siapa yang bersalawat kepada aku, dia Nabi sendiri mengatakan, siapa yang bersalawat kepada aku satu kali, Allah akan memberikan rahmatnya, pertolongannya, nikmatnya kepadanya 10 kali. Kalau kita bersalawat 10 kali, berarti kita mendapatkan salawat dari Allah 100 kali. Kalau kita bersalawat 100 kali, kita mendapatkan 1000 kali dan seterusnya. InsyaAllah kita akan lanjutkan pertemuan berikutnya akhiri Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ada informasi saya akan sampaikan bahwa Syekh Buya Ar-Razi akan datang di Makassar. Mungkin sudah ada baca di WA. Mulai tanggal 30 sampai tanggal 5. Buya Ar-Razi dan akan mengadakan maulid di beberapa tempat. Yang pertama tanggal 30 dia dari bandara akan langsung ke Parepare. Parepare di Uyular. Kemudian sesudah itu malamnya itu ke Pangkajene Sidrap. Sesudah itu besoknya tanggal 1 ke Lapeo Polman untuk mengikuti, untuk menyampaikan maulidnya pada peringatan Haul Iman Lapeo. Sesudah itu hari itu juga kembali ke Belawa. Ke Belawa, kemudian sudah itu ke Sengkang. Sudah ke Sengkang, besoknya itu ke Bone, Pompanua. Di Pompanua itu di pesantren Tahfiz As-Surur, Pompanua. Sesudah itu menuju ke Makassar karena waktunya tidak mungkin sampai di sini jam ditentukan kalau lewat mobil maka lewat pesawat. Jadi ke Bone, dari Pompanua ke Bone naik pesawat ke Makassar. Dengan pesawat tentu bukan Lion karena tidak ada, bukan Garuda, itu pesawat kecil, Susi Air. Susi Air itu sudah dicarterkan, dicarter oleh panitianya. Jadi ke Makassar, tiba di Makassar ada di malamnya itu ada di Todok Puli, masjid apa namanya itu saya tidak tahu. Sesudah itu di masjid Rautul Mufli Terong. Kemudian di rumahnya Ustaz Amrul Amri. Sesudah itu di Maros, di mall, Grand Mall Maros. Terakhir pada tanggal 5 di Masjid 99 Kubah. Yang pelaksanaannya sana maulid bersama kerjasama Pemkot dengan NU
dan masyarakat cinta masjid. InsyaAllah mudah-mudahan lancar. Bagi yang mau mengikuti semuanya boleh. Mau ikut semua sampai ke daerah silakan, tetapi tanggung sendiri. Tanggung apa? Tanggung transportasinya, tanggung hotelnya. Itulah. Jadi kalau kita tidak bisa ikut ke daerah, ya sini saja ada beberapa kan. Saya kira ini kami punya penyampaian dan acara ini dilaksanakan oleh tarekat kita. Diperkarsai oleh tarekat kita Al-Muhammadiyah, As-Sanusiyah, Al-Idrisiyah. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. ربنا ظلمنا أنفسنا ولا ترحمنا لنكن خاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا صبرا وتوكلنا على القوم الكافرين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا برحمتك أرحم الراحمين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين. اللهم افتح لنا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى اله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله العالمين. الفاتحه. والله الموفق لكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. والوارد في اللغة هو الطارق والقادم. يقال ورد علينا فلان أي قدم. وفي الاصطلاح ما يتفه الحق تعالى قلوب أوليائه من النفحات الإلهية فيكسبه قوة ومحركة وربما يدهشه أو يغيبه عن حسه ولا يكون إلا بغتة ولا يدوم على صاحبه. Hadirin jemaah yang berbahagia, sebenarnya pada malam ini kenapa tidak ada suara? Tidak ada suara nih? Sebenarnya pada malam ini saya kira gilirannya Pak Ruslan. Karena yang lalu giliran saya, tapi saya mengirim naib. Jadi perkiraan saya Pak Ruslan malam ini. Sehingga saya tidak bawa buku. Kemudian ada kamera ini, yang satu ini kamera baru ini yang punya terrekat. Jadi bisa kita ikuti langsung kalau dari rumah, lewat YouTube, lewat Facebook. Bisa seluruh dunia. Bisa ini. Baru dibeli. Baiklah, kita lanjutkan pengajian kita. Saya tidak bawa buku, tapi ada di sini juga. Ada namanya wirid.
ada warid. Ada wirid, ada warid. Wirid ialah segala bentuk ibadah yang dipersembahkan oleh seorang hamba kepada Allah. Itu namanya wirid. Tapi nanti bisa dikatakan wirid kalau terus-menerus dirutinkan. Kalau tidak dirutinkan bisa hanya zikir-zikir biasa. Itu namanya wirid. Nah, wirid itu sebentar itu ada waridnya. Apa disebut warid? Anugerah-anugerah Allah yang diberikan kepada hambanya sebagai hasil daripada wirid. Itu warid. Jadi ialah warid anugerah-anugerah Allah yang diberikan kepada hambanya sebagai balasan daripada wiridnya. Dan warid itu bermacam-macam tingkatannya. Ada yang berupa karamah, ada berupa anugerah-anugerah biasa atau rahmah biasa. Di dalam bahasa Arab, al-wirdu itu artinya at-tariq wal qadim. Dalam bahasa wirid artinya orang yang datang. Ada disebut at-tariq. At-tariq itu biasanya kalau orang datang tamu ketuk-ketuk pintu namanya at-tariq. Torakal bab, orang kalau dalam bahasa Arab torakal bab berarti dia mengetuk pintu. Nah, biasanya itu kalau ada orang yang datang ketuk pintu namanya at-tariq. Wal qadimu atau orang yang datang. Jadi at-tariqu wal qadimu itu arti bahasa daripada kata al-wirdu. Meskipun masih ada makna yang lain. Yuqalu warada alaina fulanun ay qadim. Dikatakan orang Arab kalau mengatakan warada alaina fulan berarti dia mengatakan datang si fulan. Wa fil istilahi ma yuthibuhu al-haqq ta'ala qulub awliyaihi min an-nafahat al-ilahiyyah wa yaksibuhu quwwatan muharrikatan wa rubbama yudhishuhu aw yugayyibuhu an hissihi. Makna wirid dalam istilah ialah apa yang Allah campakkan ke dalam hati walinya berupa hembusan-hembusan ilahi. Tadi kita anugerah-anugerah ilahi. Sehingga hasilnya wa yuksibu quwwatan muharrika. Sehingga yang warid yang datang dari Allah itu bisa menghasilkan sesuatu kekuatan yang menggerakkan. Jadi kalau datang itu an-nafahat al-ilahiyah ada timbul dalam seorang itu semacam mau bergerak kekuatan yang kuat sekali. Sehingga dia bergerak. Warubbama yudhishu, terkadang itu menjadikan dia masa dia terheran-heran juga. Jadi merasakan sesuatu sehingga seperti yudhishu. Biasa kita yudhishu sudah menjadi bahasa Indonesia dahsyat. Ada sesuatu yang datang seakan-akan dia sangat-sangat hebat sekali. Hebat sekali. Atau bisa saja yugayyibuan hissi, ia menghilangkannya orang itu dari dari rasanya. Artinya begini, seakan-akan dia sendiri hilang. Dia sendiri merasakan bahwa dia sudah gaib, hilang. Nah, kalau itu datang wala yakunu illa baghatatan. Itu tidak terjadi kecuali hanya tiba-tiba. Itulah pula yang disebut hal, ahwal. Itu pula istilah ahwal. Jadi ada al-maqamat, ada al-ahwal. Al-maqamat itu adalah sesuatu yang diusahakan.
oleh seseorang diusahakan untuk mencapai itu namanya maqam, bentuknya maqamat. Tapi ya kalau warid atau ahwal itu tidak diusahakan. Tidak diusahakan. Meskipun tadi kita mengatakan buah daripada wirid itu, tapi itu tidak bisa diusahakan. Umpamanya kita mau saya baca supaya tidak. Karena itu datangnya bagatatan, tiba-tiba dan tidak pernah lama. Tidak pernah lama itu kalau datang semacam itu suatu perasaan. Ada dua macam, bisa al-bastu, bisa al-qabdu, bisa as-surur, bisa al-huzn. Apa maksudnya? Bisa saja seseorang terus dia merasa sangat-sangat gembira tanpa diketahui apa penyebabnya. Itu namanya al-bastu. Al-bastu, dia merasa dadanya ini seperti merasa luas, merasa, sehingga itu menghasilkan dia sangat bergembira. Tetapi ada lawannya al-qabdu namanya. Juga bisa saja suatu waktu dia merasakan sempit hati dan merasa sedih sekali. Sedih sekali, tidak ada semacam penyebabnya. Itu namanya suatu al-warid atau al-ahwal, datang kepada seseorang, dan itu tidak pernah lama dan tidak bisa diusahakan. Kemudian diteruskan, wal wirdu yadummu salasa siyagin min siyagiz zikril matrubati syar'a wallati da'a ilaiha kitabullah ta'ala. Wirid itu terhimpun padanya 3 bentuk zikir. Jadi wirid itu adalah zikir. Zikir belum tentu wirid. Kalau zikirnya sudah dirutinkan, itu menjadi wirid. Di sini dikatakan bahwa ada 3 modelnya, bentuknya zikir yang dituntut oleh syara'. Dan itulah pula yang dianjurkan oleh Al-Quran dan dijelaskan oleh hadis-hadis Nabi kita tentang fadluha wa masubatuha, tentang keutamaannya dan tentang pahalanya. Apa pahalanya kalau orang berwirid, bagaimana keutamaannya, itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran, dijelaskan dalam sunnah Nabi atau hadis. Yang pertama sigatnya sigat istighfar. Yaitu astaghfirullah mi'ata marratin ba'da muhasabatin nafsi ala zallati litauda sabhatal a'mali naqiyatan bayda. Jadi pertama istighfar, sigatnya, bentuknya minimal astaghfirullah. Untuk dijadikan wirid astaghfirullah yaitu 100 kali. Itulah kita di tarekat itu. Rata-rata itu pada tarekat 100 kali. Tetapi itu dikatakan itu setelah muhasabatin nafsi ala zallati. Itu dilakukan istighfar setelah melakukan muhasabah an-nafs, melakukan introspeksi terhadap dirinya, terhadap az-zallat, kesalahannya. Artinya sebelum kita beristighfar, ingat dulu dosa-dosa kita. Apa yang kita lakukan sebelum itu, ingat. Sudah itu baru kita istighfar. Apa tujuannya? Lita'uda sabhatal a'mali naqiyatan bayda, agar lembaran-lembaran amalnya kembali suci, bersih dan putih. Karena diibaratkan kita ini dalam kehidupan sehari-hari kita,
Tidak ada yang luput dari dosa. Makanya itu setiap dosa kita lakukan ibaratkan lembaran-lembaran amal kita itu ternoda, mendapat noda. Nah, ketika kita beristighfar maka itu terhapus kembali bersih naqiyah, kembali bersih bayadha putih, hilang nodanya. Wa qad amarana Allah Ta'ala bidzalika biqauli. Itu Allah memerintahkan kepada kita dengan sabdanya, dengan firman-Nya, "Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah huwa khairan wa adama ajra wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim." Apapun yang kamu telah lakukan, kirimkan lebih duluan untuk dirimu sendiri berupa kebaikan, maka kamu akan mendapatkan di sisi Allah, akan mendapatkan pahala yang besar. Jadi apapun yang kita sudah lakukan itu namanya dikirim lebih duluan. Kenapa dikatakan lebih duluan? Karena kita belum mati. Jadi semua amal yang kita lakukan berarti itu sudah dikirim. Nah, kiriman kita itu akan kita sebentar tajiduhu indallahi khaira. Kamu akan menemukannya di sisi Allah dengan khairan wa adama ajra, akan mendapatkan kebaikan dan pahala yang besar. Wa ajran azima. Ajaran itu kalau kita dalam bahasa sehari-hari kita itu ajaran itu gaji, ganjaran, ajaran. Hanya bedanya kalau gaji kita di dunia ini ya tergantung dari aturan-aturan suatu perusahaan. Kalau PNS biasa tanggal 1 terima gaji. Perusahaan terserah tanggal berapa, ada 15, ada ya macam-macam. Tapi kalau gaji yang diterima dari Allah, nanti kita meninggal. Itu lebih tuqaddimu tadi. Kita sudah mengirim sebelumnya dan nanti kita akan menerima setelah kita meninggal. Tetapi bukan berarti tidak ada mukaddim-mukaddimahnya. Ada mukaddim-mukaddiman yang kita rasakan diberikan oleh Allah kepada kita. Sebagai mukaddimah bonus-bonusnya. Dan nanti aslinya yang pokoknya nanti diterima ajaran a'zama ajra, yaitu pahala yang sangat besar. Lalu ayat mengatakan wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Ini perintah untuk istighfar. Jadi itu istighfar. Ini dalam ayat surah Al-Muzammil. Surah Al-Muzammil ayat 20. Wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Wa qad kana Rasulullah sallallahu yukthiru min al-istighfari ta'liman li ummatihi wa tawjihan. Rasulullah SAW memperbanyak beristighfar sebagai pengajaran dan arahan kepada umatnya. Ini perlu kita pahami. Kenapa Nabi beristighfar? Padahal sudah diampuni semua dosanya. Cuma kenapa beristighfar? Yaitu dikatakan di sini ta'liman sebagai pengajaran kepada umatnya dan sebagai arahan. Kenapa dikatakan ta'lim, pengajaran? Karena Nabi sendiri saja tidak ada dosanya, diampuni dosanya, masih beristighfar. Maka diajarkan kepada kita bahwa kamu ini banyak dosamu, lebih penting lagi untuk beristighfar. Juga ada penafsiran yang lain bahwa Nabi itu setiap beristighfar itu naik lagi derajatnya. Setiap beristighfar naik lagi derajatnya. Jadi bukan karena ada dosanya, tapi itu karena untuk menaikkan lagi derajatnya Nabi setiap beristighfar. Nah itu minimal
setiap hari 70 kali sampai 100 kali. Jadi kalau Nabi yang tidak ada dosanya beristighfar 100 kali, kalau kita yang banyak dosa mestinya 1000 kali. 1000 kali atau lebih daripada itu. Kenapa? Karena banyak kita dosa kita. Kalau kita hitung-hitung, itu namanya muhasabah kan? Muhasabah artinya menghitung. Melakukan perhitungan. Muhasabah dari kata hasibah. Muhasabah melakukan perhitungan. Coba kita hitung-hitung dosa kita. Sejak dari bangun sampai tidur. Apa kita lakukan tadi? Dari bangun. Hitung-hitung. Dan tidak ada orang yang tidak berdosa. Sejak begitu terbuka mata kita sudah bisa berpeluang pada saat itu melakukan dosa. Apa yang kita pertama lihat? Ketika kita ketemu teman, apa yang pertama kita ucapkan? Dan apa yang kita lakukan itu sampai tidur kembali. Itu namanya muhasabah. Hitung-hitung, menghitung-hitung. Dan itu apa? Karena rahmanya Allah, dia katakan Nabi, kullu bani Adam khata'un. Semua anak cucu Adam khata'un, ahli berbuat dosa, berbuat salah. Itu khata'un dalam bahasa Arab sigah mubalaghah. Sangat suka melakukan dosa, kesalahan. Itu khata'un. Kalau katakan khata', kesalahan biasa. Khata'un, manusia itu sifatnya khata'un, suka berbuat dosa, suka berbuat menyimpang, suka berbuat salah. Itu khata'un namanya. Tetapi Nabi mengatakan wa khairul khata'ina at-tawwabun. Ternyata orang yang berdosa ada yang baik. Berarti kalau orang tidak berdosa dikala oleh orang yang berdosa. Tapi tidak ada orang yang tidak berdosa. Wa khairul khatta'in at-tawwabun. Sebab baik orang-orang pendosa yang suka bertaubat. Jadi itu yang disenangi oleh Allah. Kenapa? Karena dalam satu hadis dikatakan yang artinya sekiranya kalian tidak ada berbuat dosa, maka Allah akan menciptakan makhluk yang melakukan dosa baru dia beristighfar. Seandainya, itu kata seandainya tidak mungkin terjadi kan? Sekiranya nenek saya masih hidup tidak mati kan? Tidak mungkin itu. Itu kata law dalam bahasa Arab. Law tidak mungkin terjadi. Sekiranya kata Allah, engkau tidak ada yang berbuat dosa sama sekali, maka Allah akan menciptakan makhluk, lalu makhluk itu berbuat dosa lalu beristighfar. Kenapa? Karena Allah Maha At-Tawwab. Kalau tidak ada orang berdosa, berarti tidak berlaku sifatnya Allah Al-Ghaffar, Maha Pengampun, Maha Penerima Taubat. Ya. Kalau tidak ada pegawai yang menangani pemantau, saya berikan contoh, kita punya kewajiban bayar pajak. Kalau tidak ada kewajiban pajak, maka tidak ada tugas, tidak ada petugas. Tidak ada petugas untuk menangani. Jadi seandainya kita tidak ada yang berdosa, maka namanya Allah Al-Ghaffar, At-Tawwab itu tidak ada. Makanya Allah mengatakan innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ada dua disebutkan. Allah suka, cinta kepada orang yang selalu bertaubat dan selalu mensucikan diri, membersihkan diri. Jadi itulah namanya kita selalu ada namanya ar-raja. Ar-raja pasangannya al-khauf. Di dalam tasawuf selalu itu disebutkan, dan itu adalah maqam.
Al-khauf tingkat maqam dan ar-raja juga maqam. Tapi berpasangan itu. Al-khauf harus selalu kita merasa khawatir, jangan-jangan amal saya tidak diterima. Jangan-jangan saya dimarahi, dimurkai oleh Allah. Itu namanya khauf. Kita selalu merasa takut, khawatir terhadap kita punya pekerjaan. Apakah yang saya lakukan ini baik atau tidak, itu selalu kita ada namanya khauf. Kemudian untuk mengimbangi khauf itu ada raja. Raja itu penuh pengharapan terhadap rahmat dan nikmat Allah. Dan itu rahmatnya Allah lebih besar daripada marahnya. Inna rahmati ghalabat ghadabi. Kata Allah, rahmatku mengalahkan amarahku. Jadi artinya khauf itu, ar-raja itu supaya orang tidak berputus asa. Pemanya ada orang terlalu banyak dosanya, terlalu besar dosanya. Kalau dia tidak mengharapkan rahmat Allah, bisa berputus asa. Kalau begitu jangan, biar bisa takkalamu ke apa, lakukan dosa pokoknya di situ saja terus. Sebab mungkin Allah sudah tidak mampu, sudah tidak mau mengampuni saya, kan terlalu besar, terlalu banyak sekali. Saya kira kita ingat dosanya orang membunuh 100 orang. Pertamanya 99 tambai menjadi 100, itu dia masih diampuni itu. Padahal baru berniat mau melakukan taubat, baru berniat. Jadi itu namanya ar-raja. Ar-raja, pengharapan. Jadi harus selalu seimbang. Ar-raja dan al-khauf. Tapi kalau ar-raja saja tidak ada al-khauf, capak-capak. Hanya orang selalu tidak usah gampang itu, tidak perlu ini karena ada rahmatnya Allah. Tidak boleh, harus seimbang. Sehingga dikatakan keduanya ini khafa dan khauf dan raja itu dikatakan ibaratkan dua sayap. Dua sayap kita dipakai untuk hidup di dunia ini. Ibaratkan sayap dipakai terbang. Jangan khaufnya terlalu besar menyebabkan kita putus asa, jangan pula rajanya terlalu besar sehingga memandang enteng ibadah-ibadah itu. Jadi itu ayat ini memerintahkan untuk kita beristighfar. Jadi Nabi beristighfar itu hanya sebagai ta'liman, sebagai pengajaran kepada kita. Kama rawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu qaulahu. Seperti Abu Hurairah mengatakan Nabi Hurairah meriwayatkan terhadap ucapannya Nabi. Apa kata Nabi? Wallah inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi bil yaumi aktsara min 70 marrah. Nabi bersumpah, wallah demi Allah, inni sesungguhnya aku la astaghfirullah, pasti itu pasti aku beristighfar kepada Allah, wa atubu ilaih, dan aku tobat kepadanya dalam satu hari lebih daripada 70, pernah kurang 70. Nah ini jadi Nabi bersumpah, aku akan beristighfar, wa atubu ilaih. Dan apa bedanya istighfar dengan taubat? Istighfar itu minta, kan, meminta. Istighfara, astaghfiru, aku meminta ampunan. Aku meminta ditutupi, itu namanya istighfar. Karena nama Allah Al-Ghafur, saya kira sudah berulang-ulang kita sampaikan. Nama Allah Al-Ghafur, Al-Ghaffar itu artinya maha menyembunyikan dan menutupi. Menutupi.
kita artikan mengampuni. Padahal arti sebenarnya Al-Ghaffar, Al-Ghafur, istighfar itu Allah menutupi kesalahan-kesalahan kita. Karena kita ini semuanya banyak dosa-dosa. Tapi saya tidak lihat. Banyak dosa saya, mungkin dari pagi sampai sekarang banyak dosa. Itu tidak ada lihat. Kenapa Allah sembunyikan? Itu namanya Al-Ghaffar. Makanya kita istighfar, minta kepada Allah, sembunyikan ya Allah. Karena kalau orang semua lihat cacat saya, tidak ada yang mau dekat-dekat sama saya. Tidak ada. Itu namanya istighfar. Jadi minta ya Allah, astagfirullah. Ya Allah tutupilah, saya minta supaya ditutupi dosaku. Itu namanya Allah Al-Ghaffar, maha menyembunyikan. Tetapi pada suatu waktu ketika dosa dilakukan oleh seseorang sudah sangat-sangat berbahaya, bisa merusak masyarakat, berbahaya. Kalau tidak dibuka, maka Allah buka. Koruptor itu kan pertamanya kecil-kecil caranya. Tidak langsung korupsi banyak-banyak. Kecil-kecil dulu karena dia tidak ditahu, tambah besar-besar. Karena masih aman-aman, tambah lagi besar-besar. Karena sudah besar maka Allah membukanya. Sehingga kita mengetahui semuanya. Itu karena sudah berbahaya kalau tidak dibongkar, tidak dibuka. Jadi istighfar itu apa atubu? Atubu itu artinya taba yatubu, kembali, raja'ah. Raja'ah. Jadi minta dulu kepada Allah untuk ditutupi, lalu kita karena Allah sudah menutupi maka harus kita tinggalkan itu. Itu namanya taba yatubu. Taba artinya kembali, raja'ah. Kenapa dikatakan raja'ah kembali, taubat kembali? Karena dia sudah diampuni. Sudah diampuni dosanya. Nah, orang yang sudah diampuni dosanya sama dengan sudah bersih kembali, tidak ada dosanya. Itu namanya sudah kembali. Raja'ah kembali. At-taibu minaz zambi kamal la zambalahu. Orang yang bertobat kembali dari dosa yang dia lakukan, kamal la zambalahu, sama dengan orang yang tidak ada dosanya. Kalau sudah tobat dan diterima tobatnya, maka sama kamal la zambalahu, kembali seperti tidak ada dosanya. Kalau melakukan lagi dosa baru lagi. Lakukan lagi dosa baru lagi, tobat lagi. Lakukan lagi, tobat lagi. Lakukan lagi, tobat lagi. Nah, itu. Tapi jangan mempermainkan tobat, dosa. Jangan permainkan. Tapi ada sesuatu hal kita tidak bisa menghindari, terus terjadi. Kita lakukan kesalahan-kesalahan. Kemudian selanjutnya Abdullah bin Bishr radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul tuba liman wajada fi sahifati istighfaran katsira. Dia mengatakan, Abdullah bin Bishr radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu mengatakan, bersabda, tuba liman wajada fi sahifati istighfaran katsira. Tuba sangat-sangat bahagia. Sangat-sangat bahagia. Lima wajada fi sahifati, bagi orang yang menemukan sahifati, lembaran-lembaran amalnya, istighfaran katsira, banyak istighfar. Jadi nanti di hari kemudian itu dikatakan orang yang sangat-sangat berbahagia kalau di surah amalnya itu banyak sekali melakukan istighfar. Istighfaran katsira. Jadi tercatat semua itu.
Akhrajahu Ibnu Majah fi Kitab al-Adab wa qala fi Zawaid isnaduhu sahih. Sahih wa rijaluhu thiqat. Ini hadisnya sahih. Yang kedua, sigat wirid itu as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan model bentuknya Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam mi'ata marratin ma istihdari 'azamatihi sallallahu alaihi wasallam wa tadhakkuri sifatihi wa syama'ilihi wa ta'alluqi bi janabihi ar-rafi' mahabbatan wa tashawwuqan. Jadi ini yang kedua wirid, menjadi wirid disyariatkan salat as-salatu bersalawat kepada Nabi. Bersalawat kepada Nabi dengan berbagai macam sigatnya. Yang minimal Allahumma salli ala Muhammad bagi orang yang takut menyebut Sayyidina. Allahumma salli ala Muhammad. Karena ada tidak menyebut Sayyidina, tidak apa-apa. Jadi yang lebih tinggi sedikit Allahumma shalli sayyidina Muhammad. Mau lagi terserah, ada macam-macam. Allahumma shalli sayyidina Muhammadin nabil ummi abdika wa rasulik. Itu semuanya itu bentuk salawat kepada Nabi. Salawat itu doa. Tapi kenapa Nabi didoakan? Ada biasa bertanya, kenapa Nabi didoakan? Nabi tidak ada dosanya, kenapa kok didoakan? Jadi sebenarnya doa ini, salawat kita kepada Nabi bukan untuk mendoakan keselamatan kepada Nabi, tapi adalah bentuk terima kasih kita kepada Nabi. Karena kalau bukan karena Nabi, mana kita tahu Islam? Jadi pujian sebenarnya salawat kita itu pujian kepada bentuk terima kasih kita kepada Nabi. Gara-gara Nabi kita tahu sholat, gara-gara Nabi kita tahu puasa dan seterusnya. Nah, ketika kita bersalawat pada Nabi, ini juga dalam untuk dijadikan wirid itu 100 kali salawat. 100 kali salawat. Dengan ma'astihdari azamati, dengan menghadirkan membayangkan keagungan Nabi. Artinya untuk lengkapnya salawat kita bukan hanya sekedar mulut kita, tapi menghadirkan dalam hati kita keagungannya Nabi, membayangkan istihdar. Wa tadhakkuri sifatihi wa syama'ilihi, dan kita ingat sifat-sifatnya dan karakternya Nabi. Kita ingat sifatnya Nabi ketika bersalawat. Wa ta'alluqi bi janabihi ar-rafi', dan kemudian kita mengingat itu kedudukannya yang tinggi. Kedudukannya yang tinggi. Karena kedudukannya Nabi kan kedua dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai apa bentuk dikatakan sini salawat antara lain mahabbatan wa tashawwukan, karena cinta dan karena rindu. Jadi kita bersalawat membayangkan, menghadirkan keagungannya, akhlaknya, sifatnya sebagai bentuk cinta kita dan karena rindu kepadanya. Karena bentuk cinta kita kepada sesuatu adalah menyebut-nyebut namanya. Man ahabba syai'an aktsara min zikri, man ahabba syai'an aktsaru min zikri. Siapa yang mencintai sesuatu pasti ia banyak menyebutnya. Apapun yang kita cintai pasti banyak menyebutnya. Jadi kalau kita mengaku cinta kepada Allah tapi tidak pernah berzikir, tidak menyebut namanya, itu tidak bisa dikatakan. Mengaku cinta kepada Nabi tapi tidak pernah disebut-sebut namanya, tidak pernah bersalawat, berarti
pengakuannya tidak benar. Cinta kepada istri tidak pernah sebut namanya, tidak pernah ingat namanya, itu tidak bisa dikatakan cinta. Karena ada orang yang diingat bukan nama istrinya, yang diingat istrinya orang lain. Berarti cintanya kepada orang lain. Kan itu yang sudah diingat. Zikir berarti dua, mengingat dan menyebut. Itu mengingat dan menyebut, namanya zikir. Ya, dan mengingat dan siapa yang selalu mencintai sesuatu pasti sering sekali diingatnya, diingat bahkan sampai disebut namanya. Kalau orang jatuh cinta kepada seorang, jangankan waktu jaga, tidur pun disebut namanya. Tidur pun disebut namanya. Kalau mimpi itu dipanggil-panggil. Kalau orang yang dicintainya pasti. Wa qad amarna Allah Ta'ala bidzalika biqaulihi, Allah menyuruh kita bersalawat dengan firman-Nya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah bersama malaikatnya, semua malaikat yusalluna ala nabi, bersalawat kepada nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Oleh karena itu wahai orang yang mukmin, bersalawatlah dan kirimlah salam kepadanya. Itu kehebatannya nabi kita. Karena Allah bersalawat kepadanya. Malaikat bersalawat kepadanya. Jadi kalau Allah saja ada malaikat bersalawat, maka lebih pantas lagi kita bersalawat. Tapi bagaimana salawatnya Allah kepada Nabi? Apakah mengatakan Allahumma shalli ala Muhammad? Itu tidak. Tidak. Kalau salawatnya malaikat mungkin bisa saja demikian. Tapi Allah tidak mungkin. Allah itu salawatnya rahmanya, anugerahnya. Itu apa? Salawatnya Allah kepada Nabi, tidak seperti salawat kita. Wa kadzalika raggaba Rasulullah sallallahu bi kasratis salati wassalam alaihi. Demikian pula Nabi Rasulullah sallallahu menganjurkan kepada kita untuk banyak bersalawat kepadanya. Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi biha asya. Ini sudah dihafal kita semua hadisnya ini. Man shalla alayya salata wahidatan sallallahu alaihi biha asyra. Siapa yang bersalawat kepada aku, ya Nabi sendiri mengatakan, siapa yang bersalawat kepada aku satu kali, Allah akan memberikan rahmatnya, pertolongannya, nikmatnya kepadanya 10 kali. Kalau kita bersalawat 10 kali, berarti kita mendapatkan salawat dari Allah 100 kali. Kalau kita bersalawat 100 kali, kita mendapatkan 1000 kali dan seterusnya. InsyaAllah kita akan lanjutkan pertemuan berikutnya akhiri. Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ada informasi saya akan sampaikan bahwa Syekh Buya Ar-Razi akan datang di Makassar. Mungkin sudah ada baca di WA. Mulai tanggal 30 sampai tanggal 5. Buya Ar-Razi dan akan mengadakan maulid di beberapa tempat. Yang pertama tanggal 30 dia dari bandara akan langsung ke Parepare. Parepare di Uyular. Kemudian sesudah itu malamnya itu ke Pangkajene Sidra. Sesudah itu besoknya tanggal 1 ke Lapeo Polman untuk mengikuti, untuk menyampaikan maulidnya pada peringatan Haul Imal Lapeo. Sesudah itu hari itu juga kembali ke Belawa.
ke Belawa, kemudian sudah itu ke Sengkang. Sudah ke Sengkang, besoknya itu ke Bone, Pompanua. Di Pompanua itu di pesantren Tahfiz As-Surur, Pompanua. Sesudah itu menuju ke Makassar karena waktunya tidak mungkin sampai di sini jam ditentukan kalau lewat mobil maka lewat pesawat. Jadi ke Bone, dari Pompanua ke Bone naik pesawat ke Makassar. Dengan pesawat tentu bukan Lion karena tidak ada, bukan Garuda, itu pesawat kecil, Susi Air. Susi Air itu sudah dicarterkan, dicarter oleh panitianya. Jadi ke Makassar, tiba di Makassar, ada di malamnya itu ada di Todok Puli, masjid apa namanya itu saya tidak tahu. Sesudah itu di masjid Rautul Mufli Terong. Kemudian di rumahnya Ustaz Amrul Amri. Sesudah itu di Maros, di mall, Grand Mall Maros. Terakhir pada tanggal 5 di Masjid 99 Kubah. Yang pelaksanaannya sana Maulid bersama kerjasama Pemkot dengan NU dan masyarakat cinta masjid. Insya Allah mudah-mudahan lancar. Bagi yang mau mengikuti semuanya boleh. Mau ikut semua sampai ke daerah silakan, tetapi tanggung sendiri. Tanggung transportasinya, tanggung hotelnya. Itulah. Jadi kalau kita tidak bisa ikut ke daerah, ya sini saja ada beberapa kan. Saya kira ini kami punya penyampaian dan acara ini dilaksanakan oleh tarekat kita. Diperkarsai oleh tarekat kita Al-Muhammadiyah, As-Sanusiyah, Al-Idrisiyah. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. ربنا ظلمنا أنفسنا ولا تغفر لنا وترحمنا لنكن خاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا صبرا وتوكلنا ونصرنا القوم الكافرين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين. اللهم افتح لنا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى اله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله العالمين. الفاتحه. والله الموفق لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. والوارد في اللغة هو الطارق والقادم. يقال ورد علينا فلان أي قدم. وفي الاصطلاح ما يتفه الحق تعالى قلوب أوليائه من النفحات الإلهية فيكسبه قوة ومحركة
rubbama yudhishuhu aw yughayyibuhu an hissihi wala yakun illa baghtatan wala yadum ala sahibi. Hadirin jemaah yang berbahagia, sebenarnya pada malam ini kenapa ada suara? Ada suara? Oh. Sebenarnya pada malam ini saya kira gilirannya Pak Ruslan. Karena yang lalu giliran saya, tapi saya mengirim naib. Jadi perkiraan saya Pak Ruslan malam ini. Sehingga saya tidak bawa buku. Kemudian ada kamera ini, yang satu ini kamera baru ini yang punya terrekat. Jadi bisa kita ikuti langsung kalau dari rumah, lewat YouTube, lewat Facebook. Bisa seluruh dunia. Bisa ini. Baru dibeli. Baiklah, kita lanjutkan pengajian kita. Saya tidak bawa buku, tapi ada di sini juga. Ada namanya wirid, ada warid, ada wirid, ada warid. Wirid ialah segala bentuk ibadah yang dipersembahkan oleh seorang hamba kepada Allah. Itu namanya wirid. Tapi nanti bisa dikatakan wirid kalau terus-menerus dirutinkan. Kalau tidak dirutinkan bisa hanya zikir-zikir biasa. Itu namanya wirid. Wirid itu sebentar itu ada waridnya. Apa yang disebut warid? Anugerah-anugerah Allah yang diberikan kepada hambanya sebagai hasil daripada wirid. Itu warid. Jadi ialah warid anugerah-anugerah Allah yang diberikan kepada hambanya sebagai balasan daripada wiridnya. Dan warid itu bermacam-macam tingkatannya. Ada yang berupa karamah, ada berupa anugerah-anugerah biasa atau rahmah biasa. Di dalam bahasa Arab, al-wirdu itu artinya at-tariqu wal qadim. Dalam bahasa wirid artinya orang yang datang. Ada disebut at-tariq. At-tariq itu biasanya kalau orang datang tamu ketuk-ketuk pintu, namanya at-tariq. Torakah. Torakal bab, orang kalau dalam bahasa Arab torakal bab berarti dia mengetuk pintu. Biasanya itu kalau ada orang yang datang ketuk pintu namanya at-tariq. Wal qadimu atau orang yang datang. Jadi at-tariqu wal qadimu itu arti bahasa daripada kata al-wirdu. Mesti masih ada makna yang lain. Yuqalu warada alaina fulanun ay qadim. Dikatakan orang Arab kalau mengatakan warada alaina fulan berarti dia mengatakan datang si fulan. Wa fil istilahi ma yuthibuhu al-haqqu ta'ala quluba awliyaihi min an-nafahatil ilahiyah wa yaksibuhu quwwatan muharrikatan wa rubbama yudhishuhu aw yughayyibuhu an hissihi. Makna wirid dalam istilah ialah apa yang Allah campakkan ke dalam hati walinya berupa hembusan-hembusan ilahi. Tadi kita anugerah-anugerah ilahi. Sehingga hasilnya wa yuksibu quwwatan muharrikah. Sehingga yang datang dari Allah itu bisa menghasilkan sesuatu kekuatan yang menggerakkan. Jadi kalau datang itu an-nafahat al-ilahiyah ada timbul dalam seorang itu semacam mau bergerak kekuatan yang kuat sekali. Sehingga dia bergerak.
Wa rubbama yudhishu, terkadang itu menjadikan dia masa dia terheran-heran juga. Jadi merasakan sesuatu sehingga seperti yudhishu. Biasa kita yudhishu sudah menjadi bahasa Indonesia dahsyat. Ada sesuatu yang datang seakan-akan dia sangat-sangat hebat sekali. Hebat sekali. Atau bisa saja yughayyibu an hissi, ia menghilangkannya orang itu dari dari rasanya. Artinya begini, seakan-akan dia sendiri hilang. Dia sendiri merasakan bahwa dia sudah gaib, hilang. Nah, kalau itu datang wala yakunu illa baghtatan, itu tidak terjadi kecuali hanya tiba-tiba. Itulah pula yang disebut hal, ahwal. Itu pula istilah ahwal. Jadi ada al-maqamat, ada al-ahwal. Al-maqamat itu adalah sesuatu yang diusahakan oleh seseorang, diusahakan untuk mencapai itu namanya maqam, bentuknya maqamat. Tapi ya kalau warid atau ahwal itu tidak diusahakan. Tidak diusahakan. Meskipun tadi kita mengatakan buah daripada wirid itu, tapi itu tidak bisa diusahakan. Umpamanya kita mau saya baca supaya tidak. Karena itu datangnya baghtatan, tiba-tiba, dan tidak pernah lama. Tidak pernah lama itu kalau datang semacam itu suatu perasaan. Ada dua macam, bisa al-bastu, bisa al-qabdu, bisa as-surur, bisa al-huzn. Apa maksudnya? Bisa saja seseorang terus dia merasa sangat-sangat gembira tanpa diketahui apa penyebabnya. Itu namanya al-bastu. Al-bastu, dia merasa dadanya ini seperti merasa luas, merasa, sehingga itu menghasilkan dia sangat bergembira. Tetapi ada lawannya al-qabdu namanya. Juga bisa saja suatu waktu dia merasakan sempit hati dan merasa sedih sekali. Susah, sedih sekali, tidak ada semacam penyebabnya. Itu namanya suatu al-warid atau al-ahwal, datang kepada seseorang, dan itu tidak pernah lama. Tidak pernah lama dan tidak bisa diusahakan. Kemudian diteruskan, wal wirdu yadummu salasa siyagin min siyagiz zikril matrubati syar'a wallati da'a ilaiha kitabullah ta'ala. Wirid itu terhimpun padanya 3 bentuk zikir. Jadi wirid itu adalah zikir. Zikir belum tentu wirid. Kalau zikirnya sudah dirutinkan, itu menjadi wirid. Di sini dikatakan bahwa ada 3 modelnya, bentuknya zikir yang dituntut oleh syara'. Dan itulah pula yang dianjurkan oleh Al-Quran dan dijelaskan oleh hadis-hadis Nabi kita tentang fadluha wa masubatuha, tentang keutamaannya dan tentang pahalanya. Apa pahalanya kalau orang berwirid, bagaimana keutamaannya, itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran, dijelaskan dalam sunnah Nabi atau hadis. Yang pertama sigatnya sigat istighfar. Istighfar, yaitu astaghfirullah mi'ata marratin ba'da muhasabatin nafsi ala zallati litauda sabhatal a'mali naqiyatan bayda.
Jadi pertama istighfar, sigatnya, bentuknya minimal astagfirullah. Untuk dijadikan wirid astagfirullah yaitu 100 kali. Itulah kita di tarekat itu. Rata-rata itu pada tarekat 100 kali. Tetapi itu dia dikatakan itu setelah muhasabatin nafsi ala zallati. Itu dilakukan istighfar setelah melakukan muhasabah. Muhasabah an-nafs, melakukan introspeksi terhadap dirinya, terhadap az-zallat, kesalahan-kesalahannya. Artinya sebelum kita beristighfar, ingat-ingat dulu. Ingat-ingat dulu dosa-dosa kita. Apa yang kita lakukan sebelum itu. Ingat-ingat. Sudah itu baru kita istighfar. Apa tujuannya? Lita'uda safhatal a'mali naqiyatan bayda. Agar lembaran-lembaran amalnya kembali suci, bersih dan putih. Karena diibaratkan kita ini dalam kehidupan sehari-hari kita tidak ada yang luput dari dosa. Makanya itu setiap dosa kita lakukan ibaratkan lembaran-lembaran amal kita itu mendapat noda. Nah, ketika kita beristighfar maka itu terhapus kembali bersih naqiyah, kembali bersih bayda, putih, hilang nodanya. Wa qad amarana Allah Ta'ala bidzalika biqauli. Itu Allah memerintahkan kepada kita dengan sabdanya, dengan firman-Nya, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah huwa khairan wa adama ajra wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Apapun yang kamu telah lakukan, kirimkan lebih duluan untuk dirimu sendiri berbuat kebaikan, maka kamu akan mendapatkan di sisi Allah, akan mendapatkan pahala yang besar. Jadi apapun yang kita sudah lakukan itu namanya dikirim lebih duluan. Kenapa dikatakan lebih duluan? Karena kita belum mati. Jadi semua amal yang kita lakukan berarti itu sudah dikirim. Nah, kiriman kita itu akan kita sebentar yajiduhu. Tajiduhu indallahi khaira. Kamu akan menemukannya di sisi Allah dengan khairan wa adama ajra. Akan mendapatkan kebaikan dan pahala yang besar. Wa ajran azima. Ajaran itu kalau kita dalam bahasa sehari-hari kita itu ajaran itu gaji ganjaran ajaran. Hanya bedanya kalau gaji kita di dunia ini ya tergantung dari aturan-aturan suatu perusahaan. Kalau PNS biasa tanggal 1 terima gaji. Perusahaan terserah tanggal berapa, ada 15, ada ya macam-macam. Tapi kalau gaji yang diterima dari Allah nanti kita meninggal. Itu lebih tuqaddimu tadi. Kita sudah mengirim sebelumnya dan nanti kita akan menerima setelah kita meninggal. Tetapi bukan berarti tidak ada mukaddim-mukaddimahnya. Ada mukaddim-mukaddim yang kita rasakan diberikan oleh Allah kepada kita. Sebagai mukaddimah bonus-bonusnya. Dan nanti aslinya yang pokoknya nanti diterima ajaran a'zama ajra, yaitu pahala yang sangat besar. Lalu ayat mengatakan wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Ini perintah untuk istighfar. Jadi itu istighfar. Ini dalam ayat surah Al-Muzammil. Surah Al-Muzammil ayat 20. Wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim.
Wa qad kana Rasulullah sallallahu yukthiru min istighfari ta'liman li ummatihi wa tawjihan. Rasulullah SAW memperbanyak beristighfar sebagai pengajaran dan arahan kepada umatnya. Ini perlu kita pahami kenapa Nabi beristighfar. Padahal sudah diampuni semua dosanya. Cuma kenapa beristighfar? Yaitu dikatakan di sini ta'liman sebagai pengajaran kepada umatnya dan sebagai arahan. Kenapa dikatakan ta'lim, pengajaran? Karena Nabi sendiri saja tidak ada dosanya, diampuni dosanya, masih beristighfar. Maka diajarkan kepada kita bahwa kamu ini banyak dosamu, lebih penting lagi untuk beristighfar. Juga ada penafsiran yang lain bahwa Nabi itu setiap beristighfar itu naik lagi derajatnya. Setiap beristighfar naik lagi derajatnya. Jadi bukan karena ada dosanya, tapi itu karena untuk menaikkan lagi derajatnya Nabi setiap beristighfar. Nah itu minimal setiap hari 70 kali sampai 100 kali. Jadi kalau Nabi yang tidak ada dosanya beristighfar 100 kali, kalau kita yang banyak dosa mestinya 1000 kali. 1000 kali atau lebih daripada itu. Kenapa? Karena banyak kita dosa kita. Kalau kita hitung-hitung, itu namanya muhasabah kan? Muhasabah artinya menghitung. Melakukan perhitungan. Muhasabah dari kata hasibah. Muhasabah melakukan perhitungan. Coba kita hitung-hitung dosa kita. Sejak dari bangun sampai tidur. Apa kita lakukan tadi? Dari bangun. Hitung-hitung. Dan tidak ada orang yang tidak berdosa. Sejak begitu terbuka mata kita sudah bisa berpeluang pada saat itu melakukan dosa. Apa yang kita pertama lihat? Ketika kita ketemu teman, apa yang pertama kita ucapkan? Dan apa yang kita lakukan itu sampai tidur kembali. Itu namanya muhasabah. Hitung-hitung, menghitung-hitung. Dan itu apa? Karena rahmanya Allah dikatakan Nabi kullu bani Adam khata'un. Semua anak cucu Adam khata'un, ahli berbuat dosa, berbuat salah. Itu khata'un dalam bahasa Arab sigah mubalaghah. Sangat suka melakukan dosa, kesalahan. Itu khata'un, kalau katakan khata' kesalahan biasa. Khata'un manusia itu sifatnya khata'un suka berbuat dosa, suka berbuat menyimpang, suka berbuat salah. Itu khata'un namanya. Tetapi Nabi mengatakan wa khairul khata'ina at-tawwabun. Ternyata orang yang berdosa ada yang baik. Berarti kalau orang tidak berdosa dikala oleh orang yang berdosa. Tapi tidak ada orang yang tidak berdosa. Wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Sebab baik orang-orang pendosa yang suka bertaubat. Jadi itu yang disenangi oleh Allah. Kenapa? Karena dalam satu hadis dikatakan yang artinya sekiranya kalian tidak ada berbuat dosa, maka Allah akan menciptakan makhluk yang melakukan dosa baru dia beristighfar. Seandainya, itu kata seandainya tidak mungkin terjadi kan? Sekiranya nenek saya masih hidup tidak mati kan? Tidak mungkin itu. Itu kata law dalam bahasa Arab. Law tidak mungkin terjadi. Sekiranya kata Allah
engkau tidak ada yang berbuat dosa sama sekali, maka Allah akan menciptakan makhluk, lalu makhluk itu berbuat dosa lalu beristighfar. Kenapa? Karena Allah Maha At-Tawwab. Kalau tidak ada orang berdosa, berarti tidak berlaku sifatnya Allah Al-Ghaffar, Maha Pengampun, Maha Penerima Taubat. Ya. Kalau tidak ada pegawai yang menangani apa pemata, Allah saya berikan contoh, kita punya kewajiban bayar pajak. Kalau tidak ada kewajiban pajak, maka tidak ada tugas, tidak ada petugas. Tidak ada petugas untuk menangani. Jadi seandainya kita tidak ada yang berdosa, maka namanya Allah Al-Ghaffar, At-Tawwab itu tidak ada. Makanya Allah mengatakan, Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ada dua di sini disebutkan. Allah suka, cinta kepada orang yang selalu bertaubat dan selalu mensucikan diri, membersihkan diri. Jadi apa? Itulah namanya kita selalu ada namanya Ar-Raja. Ar-Raja pasangannya Al-Khauf. Di dalam tasawuf selalu itu disebutkan, dan itu adalah maqam. Al-Khauf tingkat maqam dan Ar-Raja juga maqam. Tapi berpasangan itu. Al-Khauf harus selalu kita merasa khawatir, jangan-jangan amal saya tidak diterima. Jangan-jangan saya dimarahi, dimurkai oleh Allah. Itu namanya khauf. Kita selalu merasa takut, khawatir terhadap kita punya pekerjaan. Apakah yang saya lakukan ini baik atau tidak, itu selalu kita ada namanya khauf. Kemudian untuk mengimbangi khauf itu ada raja. Raja itu penuh pengharapan terhadap rahmat dan nikmat Allah. Dan itu rahmatnya Allah lebih besar daripada marahnya. Inna rahmati ghalabat ghadabi. Kata Allah, rahmatku mengalahkan amarahku. Jadi artinya khauf itu, ar-raja itu supaya orang tidak berputus asa. Umpamanya ada orang terlalu banyak dosanya, terlalu besar dosanya. Kalau dia tidak mengharapkan rahmat Allah, bisa berputus asa. Kalau begitu jangan, biar bisa takkalamu ke apa, lakukan dosa pokoknya di situ saja terus. Sebab mungkin Allah sudah tidak mampu atau tidak mau mengampuni saya, kan terlalu besar, terlalu banyak sekali. Saya kira kita ingat dosanya orang membunuh 100 orang. Pertamanya 99 tambai menjadi 100, itu dia masih diampuni itu. Padahal baru berniat mau melakukan taubat, baru berniat. Jadi itu namanya ar-raja. Ar-raja, pengharapan. Jadi harus selalu seimbang. Ar-raja dan al-khauf. Tapi kalau ar-raja saja tidak ada al-khauf, nah capak-capak. Hanya orang selalu tidak usah gampang itu, tidak perlu ini karena ada rahmatnya Allah. Tidak boleh, harus seimbang. Sehingga dikatakan keduanya ini khafa dan khauf dan raja itu dikatakan ibaratkan dua sayap. Dua sayap kita dipakai untuk hidup di dunia ini. Ibaratkan sayap dipakai terbang. Jangan khaufnya terlalu besar menyebabkan kita putus asa, jangan pula rajanya terlalu besar sehingga memandang enteng ibadah-ibadah itu. Jadi itu ayat ini memerintahkan untuk kita beristighfar. Jadi Nabi beristighfar itu hanya sebagai ta'liman, sebagai pengajaran kepada kita. Kama rawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu qaulahu. Seperti Abu Hurairah mengatakan Nabi Abi Hurairah meriwayatkan
terhadap ucapannya Nabi. Apa kata Nabi? Wallah inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsara min 70 marrah. Nabi bersumpah, wallah demi Allah, inni sesungguhnya aku la astaghfirullah, pasti itu lam, pasti aku beristighfar kepada Allah, wa atubu ilaih, dan aku tobat kepadanya dalam satu hari lebih daripada 70, pernah kurang 70. Nah, ini jadi Nabi bersumpah, aku akan beristighfar, wa atubu ilaih. Dan apa bedanya istighfar dengan taubat? Istighfar itu minta, kan, meminta. Istighfara, astaghfiru, aku meminta ampunan. Aku meminta ditutupi, itu namanya istighfar. Karena nama Allah Al-Ghafur, saya kira sudah berulang-ulang kita sampaikan. Nama Allah Al-Ghafur, Al-Ghaffar itu artinya maha menyembunyikan dan menutupi. Menutupi. Kita artikan mengampuni. Padahal arti sebenarnya Al-Ghaffar, Al-Ghafur, istighfar itu Allah menutupi kesalahan-kesalahan kita. Karena kita ini semuanya banyak dosa-dosa. Tapi saya tidak lihat. Banyak dosa saya, mungkin dari pagi sampai sekarang banyak dosa. Itu tidak ada lihat. Kenapa Allah sembunyikan? Itu namanya Al-Ghaffar. Makanya kita istighfar, minta kepada Allah, sembunyikan ya Allah. Karena kalau orang semua lihat cacat saya, tidak ada yang mau dekat-dekat sama saya. Tidak ada. Itu namanya istighfar. Jadi minta, ya Allah, astagfirullah, ya Allah tutupilah, saya minta supaya ditutupi dosaku. Itu namanya Allah Al-Ghaffar, maha menyembunyikan. Tetapi pada suatu waktu ketika dosa dilakukan oleh seseorang sudah sangat-sangat berbahaya, bisa merusak masyarakat, berbahaya, kalau tidak dibuka, maka Allah buka. Koruptor itu kan pertamanya kecil-kecil caranya. Tidak langsung korupsi banyak-banyak. Kecil-kecil dulu karena dia tidak ditahu, tambah besar-besar. Karena masih aman-aman, tambah lagi besar-besar. Karena sudah besar maka Allah membukanya. Sehingga kita mengetahui semuanya. Itu karena sudah berbahaya kalau tidak dibongkar, tidak dibuka. Jadi istighfar itu apa? Atubu. Atubu itu artinya taba yatubu, kembali, raja'ah. Raja'ah. Jadi minta dulu kepada Allah untuk ditutupi, lalu kita karena Allah sudah menutupi maka harus kita tinggalkan itu. Itu namanya taba yatubu. Taba artinya kembali, raja'ah. Kenapa dikatakan raja'ah kembali, taubat kembali? Karena dia sudah diampuni. Sudah diampuni dosanya. Nah, orang yang sudah diampuni dosanya sama dengan sudah bersih kembali, tidak ada dosanya. Itu namanya sudah kembali, raja'ah kembali. At-taibu minaz zambi kamal la zambalahu. Orang yang bertobat kembali dari dosa yang dia lakukan, kamal la zambalahu, sama dengan orang yang tidak ada dosanya. Kalau sudah tobat dan diterima tobatnya, maka sama kamal la zambalahu, kembali seperti tidak ada dosanya. Kalau melakukan lagi, dosa baru lagi. Lakukan lagi, dosa baru lagi, tobat lagi. Lakukan lagi, tobat lagi. Lakukan lagi, tobat lagi. Nah, itu. Tapi jangan mempermainkan tobat, dosa. Jangan permainkan. Tapi ada sesuatu hal kita tidak bisa menghindari terus
terjadi. Kita lakukan kesalahan-kesalahan. Kemudian selanjutnya Abdullah bin Bishr radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul tuba liman wajada fi sahifati istighfaran katsira. Dia mengatakan Abdullah bin Bishr radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu mengatakan bersabda, tuba lima wajada fi sahifati istighfaran katsira. Tuba sangat-sangat bahagia. Sangat-sangat bahagia. Lima wajada fi sahifati, bagi orang yang menemukan sahifati, lembaran-lembaran amalnya, istighfaran katsira, banyak istighfar. Jadi nanti di hari kemudian itu dikatakan orang yang sangat-sangat berbahagia kalau di surah amalnya itu banyak sekali melakukan istighfar. Istighfaran katsira. Jadi tercatat semua itu. Akhrajahu Ibnu Majah fi Kitab al-Adab wa qala fi Zawaid isnaduhu sahih. Sahih wa rijaluhu thiqat. Ini hadisnya sahih. Yang kedua, sigat wirid itu as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan model bentuknya Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam mi'ata marratin ma istihdari 'azamatihi sallallahu alaihi wasallam wa tadhakkuri sifatihi wa syama'ilihi wa ta'alluqi bi janabihi ar-rafi' mahabbatan wa tashawwuqan. Jadi ini yang kedua wirid, menjadi wirid disyariatkan salat as-salatu bersalawat kepada Nabi. Bersalawat kepada Nabi dengan berbagai macam sigatnya. Yang minimal Allahumma salli ala Muhammad, bagi orang yang takut menyebut Sayyidina. Allahumma salli ala Muhammad. Karena ada tidak menyebut Sayyidina. Tidak apa-apa. Jadi yang lebih tinggi sedikit Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mau lagi terserah, ada macam-macam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin nabil ummi abdika wa rasulik. Itu semuanya itu bentuk salawat kepada Nabi. Salawat itu doa. Tapi kenapa Nabi didoakan? Ada biasa bertanya, kenapa Nabi didoakan? Nabi tidak ada dosanya, kenapa kok didoakan? Jadi sebenarnya doa ini, salawat kita kepada Nabi bukan untuk mendoakan keselamatan kepada Nabi, tapi adalah bentuk terima kasih kita kepada Nabi. Karena kalau bukan karena Nabi, mana kita tahu Islam? Jadi pujian sebenarnya salawat kita itu pujian kepada bentuk terima kasih kita kepada Nabi. Gara-gara Nabi kita tahu salat, gara-gara Nabi kita tahu puasa dan seterusnya. Nah, ketika kita bersalawat pada Nabi, ini juga dalam untuk dijadikan wirid itu 100 kali salawat. 100 kali salawat. Dengan ma'astihdari azamati, dengan menghadirkan membayangkan keagungan Nabi. Artinya untuk lengkapnya salawat kita bukan hanya sekedar mulut kita, tapi menghadirkan dalam hati kita keagungannya Nabi, membayangkan istihdar. Wa tadhakkuri sifatihi wa syama'ilihi, dan kita ingat sifat-sifatnya dan karakter-karakternya Nabi. Kita ingat sifatnya Nabi ketika bersalawat. Wa ta'alluqi bi janabihi ar-rafi', dan kemudian kita
mengingat-ingat itu kedudukannya yang tinggi. Kedudukannya yang tinggi. Karena kedudukannya Nabi kan kedua dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai apa bentuk dikatakan sini salawat antara lain mahabbatan wa tasyawukan, karena cinta dan karena rindu. Jadi kita bersalawat membayangkan, menghadirkan keagungannya, akhlaknya, sifatnya sebagai bentuk cinta kita dan karena rindu kepadanya. Karena bentuk cinta kita kepada sesuatu adalah menyebut-nyebut namanya. Man ahabba syai'an aktsara min zikri, man ahabba syai'an aktsaru min zikri. Siapa yang mencintai sesuatu pasti ia banyak menyebutnya. Apapun yang kita cintai pasti banyak menyebutnya. Jadi kalau kita mengaku cinta kepada Allah tapi tidak pernah berzikir, tidak menyebut namanya, itu tidak bisa dikatakan. Mengaku cinta kepada Nabi tapi tidak pernah disebut-sebut namanya, tidak pernah bersalawat, berarti pengakuannya tidak benar. Cinta kepada istri tidak pernah sebut namanya, tidak pernah ingat namanya, itu tidak bisa dikatakan cinta. Karena ada orang yang diingat bukan nama istrinya, yang diingat istrinya orang lain. Berarti cintanya kepada orang lain. Kan itu yang sudah diingat. Zikir berarti dua, mengingat dan menyebut. Itu mengingat dan menyebut, namanya zikir. Dan mengingat dan siapa yang selalu mencintai sesuatu pasti sering sekali diingatnya. Diingat bahkan sampai disebut namanya. Kalau orang jatuh cinta kepada seorang, jangankan waktu jaga, tidur pun disebut namanya. Tidur pun disebut namanya. Kalau mimpi itu disebut dipanggil-panggil. Kalau orang yang dicintainya pasti. Wa qad amarna Allah Ta'ala bidzalika biqaulihi, Allah menyuruh kita bersalawat dengan firman-Nya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah bersama malaikatnya, semua malaikat yusalluna 'alan nabi, bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Oleh karena itu, wahai orang yang mukmin, bersalawatlah dan kirimlah salam kepadanya. Itu kehebatannya Nabi kita. Karena Allah bersalawat kepadanya. Malaikat bersalawat kepadanya. Jadi kalau Allah saja ada malaikat bersalawat, maka lebih pantas lagi kita bersalawat. Tapi bagaimana salawatnya Allah kepada Nabi? Apakah mengatakan Allahumma shalli ala Muhammad? Itu tidak. Tidak. Kalau salawatnya malaikat mungkin bisa saja demikian. Tapi Allah tidak mungkin. Allah itu salawatnya rahmanya, anugerahnya. Itu apa? Salawatnya Allah kepada Nabi tidak seperti salawat kita. Wa kadzalika raggaba Rasulullah sallallahu bi kasratis salati wassalami alaihi. Demikian pula Nabi Rasulullah sallallahu menganjurkan kepada kita untuk banyak bersalawat kepadanya. Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi biha asyara. Ini sudah dihafal kita semua hadisnya ini. Man shalla alayya salata wahidatan sallallahu alaihi biha asyara. Siapa yang bersalawat kepada aku, dia Nabi sendiri mengatakan, siapa yang bersalawat kepada aku satu kali, Allah akan memberikan rahmatnya, pertolongannya, nikmatnya kepadanya 10 kali. Kalau kita bersalawat 10 kali, berarti kita
mendapatkan salawat dari Allah 100 kali. Kalau kita bersalawat 100 kali, kita mendapatkan 1000 kali dan seterusnya. InsyaAllah kita akan lanjutkan pertemuan berikutnya akhiri Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ada informasi saya akan sampaikan bahwa Syekh Buya Ar-Razi akan datang di Makassar. Mungkin sudah ada baca di WA. Mulai tanggal 30 sampai tanggal 5. Buya Ar-Razi dan akan mengadakan maulid di beberapa tempat. Yang pertama tanggal 30 dia dari bandara akan langsung ke Parepare. Parepare di Uyular. Kemudian sesudah itu malamnya itu ke Pangkajene Sidrap. Sesudah itu besoknya tanggal 1 ke Lapeo Polman untuk mengikuti untuk menyampaikan maulidnya pada peringatan Haul Iman Lapeo. Sesudah itu hari itu juga kembali ke Belawa. Ke Belawa, kemudian sudah itu ke Sengkang. Sudah ke Sengkang, besoknya itu ke Bone Pompanua. Di Pompanua itu di pesantren Tahfiz As-Surur Pompanua. Sesudah itu menuju ke Makassar karena waktunya tidak mungkin sampai di sini jam ditentukan kalau lewat mobil maka lewat pesawat. Jadi ke Bone, dari Pompanua ke Bone naik pesawat ke Makassar. Dengan pesawat tentu bukan Lion karena tidak ada, bukan Garuda, itu pesawat kecil, Susi Air. Susi Air itu sudah dicarterkan, dicarter oleh panitianya. Jadi ke Makassar, tiba di Makassar ada di malamnya itu ada di Todok Puli, masjid apa namanya itu saya tidak tahu. Sesudah itu di masjid Rautul Mufli Terong. Kemudian di rumahnya Ustaz Amrul Amri. Sesudah itu di Maros, di mall, Grand Mall Maros. Terakhir pada tanggal 5 di Masjid 99 Kubah. Yang pelaksanaannya sana maulid bersama kerjasama Pemkot dengan NU dan masyarakat cinta masjid. InsyaAllah mudah-mudahan lancar. Bagi yang mau mengikuti semuanya boleh. Mau ikut semua sampai ke daerah silakan, tetapi tanggung sendiri. Tanggung transportasinya, tanggung hotelnya. Itulah. Jadi kalau kita tidak bisa ikut ke daerah ya sini saja ada beberapa kan. Saya kira ini kami punya penyampaian dan acara ini dilaksanakan oleh tarekat kita. Diperkarsai oleh tarekat kita Al-Muhammadiyah As-Sanusiyah Al-Idrisiyah. Allahumma waffiq lakum tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbana zalamna anfusana wa la taghfir lana lanakunanna minal khasirin. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا صبرا وتوكلنا ونصرنا القوم الكافرين اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا برحمتك أرحم الراحمين اللهم افتح لنا فتوح العارفين اللهم افتح لنا فتوح العارفين اللهم افتح لنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله العالمين. الفاتحة. والله الموفق لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. والوارد في اللغة هو الطارق والقادم. يقال ورد علينا فلان أي قدم. وفي الاصطلاح ما يتفه الحق تعالى قلوب أوليائه من النفحات الإلهية فيكسبه قوة ومحركة وربما يدهشه أو يغيبه عن حسه ولا يكون إلا بغتة ولا يدوم على صاحبه. Hadirin jamaah yang berbahagia, sebenarnya pada malam ini kenapa ada suara? Ada suara? Oh, sebenarnya pada malam ini saya kira gilirannya Pak Ruslan. Karena yang lalu giliran saya, tapi saya mengirim naib. Jadi perkiraan saya Pak Ruslan malam ini. Sehingga saya tidak bawa buku. Kemudian ada kamera ini, yang satu ini kamera baru ini yang punya terrekat. Jadi bisa kita ikuti langsung kalau dari rumah, lewat YouTube, lewat Facebook. Bisa seluruh dunia. Bisa ini. Baru dibeli. Baiklah, kita lanjutkan pengajian kita. Saya tidak bawa buku, tapi ada di sini juga. Ada namanya wirid, ada warid. Ada wirid, ada warid. Wirid ialah segala bentuk ibadah yang dipersembahkan oleh seorang hamba kepada Allah. Itu namanya wirid. Tapi nanti bisa dikatakan wirid kalau terus-menerus dirutinkan. Kalau tidak dirutinkan bisa hanya zikir-zikir biasa. Itu namanya wirid. Wirid itu sebentar itu ada waridnya. Apa disebut warid? Anugerah-anugerah Allah yang diberikan kepada hambanya sebagai hasil daripada wirid. Itu warid. Jadi ialah warid anugerah-anugerah Allah yang diberikan kepada hambanya sebagai balasan daripada wiridnya. Dan warid itu bermacam-macam tingkatannya. Ada yang berupa karamah, ada berupa anugerah-anugerah biasa atau rahmah biasa. Di dalam bahasa Arab, al-wirdu itu artinya at-tariq wal qadim. Dalam bahasa wirid artinya orang yang datang. Ada disebut at-tariq. At-tariq itu biasanya kalau orang datang tamu ketuk-ketuk pintu, namanya at-tariq. Torakal bab, orang kalau dalam bahasa Arab torakal bab berarti dia mengetuk pintu. Biasanya itu kalau ada orang yang datang ketuk pintu namanya at-tariq. Wal qadimu atau orang yang datang. Jadi at-tariqu wal qadimu itu arti bahasa daripada kata al-wirdu. Meski masih ada makna yang lain. Yuqalu warada alaina fulanun ay qadima.
Dikatakan orang Arab kalau mengatakan warada alaina fulan, berarti dia mengatakan datang si fulan. Wa fil istilahi ma yuthifuhu al-haqq ta'ala qulub awliyaihi min an-nafahat al-ilahiyyah wa yaksibuhu quwwatan muharrikatan wa rubbama yudhishuhu aw yugayyibuhu an hissihi. Makna wirid dalam istilah warid dalam istilah ialah apa yang Allah campakkan ke dalam hati walinya berupa hembusan-hembusan ilahi. Tadi kita anugerah-anugerah ilahi. Sehingga hasilnya wa yuksibu quwwatan muharrika. Sehingga yang datang dari Allah itu bisa menghasilkan sesuatu kekuatan yang menggerakkan. Jadi kalau datang itu an-nafahat al-ilahiyah, ada timbul dalam seorang itu semacam mau bergerak kekuatan yang kuat sekali. Sehingga dia bergerak. Wa rubbama yudhishu, terkadang itu menjadikan dia masa dia terheran-heran juga. Jadi merasakan sesuatu sehingga seperti yudhishu. Biasa kita yudhishu sudah menjadi bahasa Indonesia dahsyat. Ada sesuatu yang datang seakan-akan dia sangat-sangat hebat sekali. Hebat sekali. Atau bisa saja yugayyibun hissi. Ia menghilangkannya orang itu dari dari rasanya. Artinya begini, seakan-akan dia sendiri hilang. Dia sendiri merasakan bahwa dia sudah gaib, hilang. Nah, kalau itu datang wala yakunu illa baghatatan. Itu tidak terjadi kecuali hanya tiba-tiba. Itulah pula yang disebut hal, ahwal. Itu pula istilah ahwal. Jadi ada al-maqamat, ada al-ahwal. Al-maqamat itu adalah sesuatu yang diusahakan oleh seseorang, diusahakan untuk mencapai itu namanya maqam, bentuknya maqamat. Tapi ya kalau warid atau ahwal itu tidak diusahakan. Tidak diusahakan. Meskipun tadi kita mengatakan buah daripada wirid itu, tapi itu tidak bisa diusahakan. Umpamanya kita mau saya baca supaya tidak. Karena itu datangnya baghatatan, tiba-tiba. Dan tidak pernah lama. Tidak pernah lama itu kalau datang semacam itu suatu perasaan. Ada dua macam. Bisa al-bastu, bisa al-qabdu. Bisa as-surur, bisa al-huzn. Apa maksudnya? Bisa saja seseorang terus dia merasa sangat-sangat gembira tanpa diketahui apa penyebabnya. Itu namanya al-bastu. Al-bastu, dia merasa dadanya ini seperti merasa luas, merasa, sehingga itu menghasilkan dia sangat bergembira. Tetapi ada lawannya al-qabdu namanya. Juga bisa saja suatu waktu dia merasakan sempit hati dan merasa sedih sekali. Susah, sedih sekali, tidak ada semacam penyebabnya. Itu namanya suatu al-warid atau al-ahwal, datang kepada seseorang, dan itu tidak pernah lama dan tidak bisa diusahakan. Kemudian diteruskan, wal wirdu yadummu salasa siyagin min siyagiz zikril matrubati syar'a wallati da'a ilaiha kitabullah ta'ala
Wirid itu terhimpun padanya 3 bentuk zikir. Jadi wirid itu adalah zikir. Zikir belum tentu wirid. Kalau zikirnya sudah dirutinkan, itu menjadi wirid. Di sini dikatakan bahwa ada 3 modelnya, bentuknya zikir yang dituntut oleh syarak. Dan itulah pula yang dianjurkan oleh Al-Quran dan dijelaskan oleh hadis-hadis Nabi kita tentang fadluha wa masubatuha, tentang keutamaannya dan tentang pahalanya. Apa pahalanya kalau orang berwirid, bagaimana keutamaannya, itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran, dijelaskan dalam sunnah Nabi atau hadis. Yang pertama sigatnya sigat istighfar. Istighfar. Yaitu astaghfirullah. Mi'ata marratin ba'da muhasabatin nafsi ala zallati lita'uda sabhatal a'mali naqiyatan bayda. Jadi pertama istighfar, sigatnya bentuknya minimal astaghfirullah. Untuk dijadikan wirid astaghfirullah yaitu 100 kali. Itulah kita di tarekat itu. Rata-rata itu pada tarekat 100 kali. Tetapi itu dikatakan itu setelah muhasabatin nafsi ala zallati. Itu dilakukan istighfar setelah melakukan muhasabah an-nafs, melakukan introspeksi terhadap dirinya, terhadap az-zallat, kesalahannya. Artinya sebelum kita beristighfar, ingat-ingat dulu dosa-dosa kita, apa yang kita lakukan sebelum itu, ingat-ingat. Sudah itu baru kita istighfar. Apa tujuannya? Lita'uda sabhatal a'mali naqiyatan bayda, agar lembaran-lembaran amalnya kembali suci, bersih dan putih. Karena diibaratkan kita ini dalam kehidupan sehari-hari kita tidak ada yang luput dari dosa. Makanya itu setiap dosa kita lakukan ibaratkan lembaran-lembaran amal kita itu ternoda, mendapat noda. Nah, ketika kita beristighfar maka itu terhapus kembali, bersih naqiyah, kembali bersih, bayda, putih, hilang nodanya. Wa qad amarana Allah Ta'ala bidzalika biqauli. Itu Allah memerintahkan kepada kita dengan sabdanya, dengan firman-Nya, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah huwa khairan wa adama ajra wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Apapun yang kamu telah lakukan, kirimkan lebih duluan untuk dirimu sendiri berbuat kebaikan, maka kamu akan mendapatkan di sisi Allah, akan mendapatkan pahala yang besar. Jadi apapun yang kita sudah lakukan itu namanya dikirim lebih duluan. Kenapa dikatakan lebih duluan? Karena kita belum mati. Jadi semua amal yang kita lakukan berarti itu sudah dikirim. Nah, kiriman kita itu akan kita sebentar tajiduhu indallahi khaira. Kamu akan menemukannya di sisi Allah dengan khairan wa adama ajra, akan mendapatkan kebaikan dan pahala yang besar. Wa ajran azima. Ajaran itu kalau kita dalam bahasa sehari-hari kita itu ajaran itu gaji, ganjaran, ajaran. Hanya bedanya kalau gaji kita di dunia ini ya tergantung dari aturan-aturan suatu perusahaan.
Kalau PNS biasa tanggal 1 terima gaji. Perusahaan terserah tanggal berapa, ada 15, ada ya macam-macam. Tapi kalau gaji yang diterima dari Allah, nanti kita meninggal. Itu lebih tuqaddimu tadi. Kita sudah mengirim sebelumnya dan nanti kita akan menerima setelah kita meninggal. Tetapi bukan berarti tidak ada mukaddim-mukaddimahnya. Ada mukaddim-mukaddim yang kita rasakan diberikan oleh Allah kepada kita. Sebagai mukaddimah bonus-bonusnya. Dan nanti aslinya yang pokoknya nanti diterima ajaran a'zama ajra, yaitu pahala yang sangat besar. Lalu ayat mengatakan wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Ini perintah untuk istighfar. Jadi itu istighfar. Ini dalam ayat surah Al-Muzammil. Surah Al-Muzammil ayat 20. Wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Wa kana Rasulullah sallallahu yukthiru min istighfari ta'liman li ummatihi wa tawjihan. Rasulullah SAW memperbanyak beristighfar sebagai pengajaran dan arahan kepada umatnya. Ini perlu kita pahami. Kenapa Nabi beristighfar? Padahal sudah diampuni semua dosanya. Cuma kenapa beristighfar? Yaitu dikatakan di sini ta'liman sebagai pengajaran kepada umatnya dan sebagai arahan. Kenapa dikatakan ta'lim, pengajaran? Karena Nabi sendiri saja tidak ada dosanya, diampuni dosanya, masih beristighfar. Maka diajarkan kepada kita bahwa kamu ini banyak dosamu, lebih penting lagi untuk beristighfar. Juga ada penafsiran yang lain bahwa Nabi itu setiap beristighfar itu naik lagi derajatnya. Setiap beristighfar naik lagi derajatnya. Jadi bukan karena ada dosanya, tapi itu karena untuk menaikkan lagi derajatnya Nabi setiap beristighfar. Nah itu minimal setiap hari 70 kali sampai 100 kali. Jadi kalau Nabi yang tidak ada dosanya beristighfar 100 kali, kalau kita yang banyak dosa mestinya 1000 kali. 1000 kali atau lebih daripada itu. Kenapa? Karena banyak kita dosa kita. Kalau kita hitung-hitung, itu namanya muhasabah kan? Muhasabah artinya menghitung. Melakukan perhitungan. Muhasabah dari kata hasibah. Muhasabah melakukan perhitungan. Coba kita hitung-hitung dosa kita. Sejak dari bangun sampai tidur. Apa kita lakukan tadi? Dari bangun. Hitung-hitung. Dan tidak ada orang yang tidak berdosa. Sejak begitu terbuka mata kita sudah bisa berpeluang pada saat itu melakukan dosa. Apa yang kita pertama lihat? Ketika kita ketemu teman, apa yang pertama kita ucapkan? Dan apa yang kita lakukan itu sampai tidur kembali. Itu namanya muhasabah. Hitung-hitung, menghitung-hitung. Dan itu apa? Karena rahmanya Allah, dia katakan Nabi, kullu bani Adam khata'un. Semua anak cucu Adam khata'un, ahli berbuat dosa, berbuat salah. Itu khata'un dalam bahasa Arab sigah mubalaghah. Sangat-sangat suka melakukan dosa, kesalahan. Itu khata'un. Kalau katakan khata', kesalahan biasa. Khata'un, manusia itu sifatnya khata'un, suka berbuat dosa, suka berbuat menyimpang, suka berbuat salah. Itu khata'un namanya.
Tetapi Nabi mengatakan wa khairul khata'ina at-tawwabun. Ternyata orang yang berdosa ada yang baik. Berarti kalau orang tidak berdosa dikala oleh orang yang berdosa. Tapi tidak ada orang yang tidak berdosa. Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Sebab baik orang-orang pendosa yang suka bertaubat. Jadi itu yang disenangi oleh Allah. Kenapa? Karena dalam satu hadis dikatakan yang artinya sekiranya kalian tidak ada berbuat dosa, maka Allah akan menciptakan makhluk yang melakukan dosa baru dia beristighfar. Seandainya, itu kata seandainya tidak mungkin terjadi kan? Sekiranya nenek saya masih hidup tidak mati kan? Tidak mungkin itu. Itu kata law dalam bahasa Arab. Law tidak mungkin terjadi. Sekiranya kata Allah, engkau tidak ada yang berbuat dosa sama sekali, maka Allah akan menciptakan makhluk, lalu makhluk itu berbuat dosa lalu beristighfar. Kenapa? Karena Allah Maha At-Tawwab. Kalau tidak ada orang berdosa, berarti tidak berlaku sifatnya Allah Al-Ghaffar, Maha Pengampun, Maha Penerima Taubat. Ya. Kalau tidak ada pegawai yang menangani pemata, saya berikan contoh, kita punya kewajiban bayar pajak. Kalau tidak ada kewajiban pajak, maka tidak ada tugas, tidak ada petugas. Tidak ada petugas untuk menangani. Seandainya kita tidak ada yang berdosa, maka namanya Allah Al-Ghaffar, At-Tawwab itu tidak ada. Makanya Allah mengatakan innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ada dua disebutkan. Allah suka, cinta kepada orang yang selalu bertaubat dan selalu mensucikan diri, membersihkan diri. Jadi itulah namanya kita selalu ada namanya ar-raja. Ar-raja pasangannya al-khauf. Di dalam tasawuf selalu itu disebutkan dan itu adalah maqam. Al-khauf tingkat maqam dan ar-raja juga maqam. Tapi berpasangan itu. Al-khauf harus selalu kita merasa khawatir, jangan-jangan amal saya tidak diterima. Jangan-jangan saya dimarahi, dimurkai oleh Allah. Itu namanya khauf. Kita selalu merasa takut, khawatir terhadap kita punya pekerjaan. Apakah yang saya lakukan ini baik atau tidak, itu selalu kita ada namanya khauf. Kemudian untuk mengimbangi khauf itu ada raja. Raja itu penuh pengharapan terhadap rahmat dan nikmat Allah. Dan itu rahmatnya Allah lebih besar daripada marahnya. Inna rahmati ghalabat ghadabi. Kata Allah, rahmatku mengalahkan amarahku. Jadi artinya khauf itu, ar-raja itu supaya orang tidak berputus asa. Pemanya ada orang terlalu banyak dosanya, terlalu besar dosanya. Kalau dia tidak mengharapkan rahmat Allah, bisa berputus asa. Kalau begitu jangan, biar bisa takkalamu lakukan dosa, pokoknya di situ saja terus. Sebab mungkin Allah sudah tidak mampu, sudah tidak mau mengampuni saya, kan terlalu besar, terlalu banyak sekali. Saya kira kita ingat dosanya orang membunuh 100 orang. Pertamanya 99 tambai menjadi 100, itu dia masih diampuni itu. Padahal baru berniat mau melakukan taubat, baru berniat. Jadi itu namanya ar-raja. Ar-raja, pengharapan. Jadi harus selalu seimbang. Ar-raja dengan al-khauf. Tapi kalau ar-raja saja tidak ada al-khauf,
nak capak-capak. Hanya orang selalu tidak usah gampang itu, tidak perlu ini karena ada rahmatnya Allah. Tidak boleh, harus seimbang. Sehingga dikatakan keduanya ini khafa dan khauf dan raja itu dikatakan ibaratkan dua sayap. Dua sayap kita dipakai untuk hidup di dunia ini. Ibaratkan sayap dipakai terbang. Jangan khaufnya terlalu besar menyebabkan kita putus asa, jangan pula rajanya terlalu besar sehingga memandang enteng ibadah-ibadah itu. Jadi itu ayat ini memerintahkan untuk kita beristighfar. Jadi Nabi beristighfar itu hanya sebagai ta'liman, sebagai pengajaran kepada kita. Kama rawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu qaulahu. Seperti Abu Hurairah mengatakan Abi Hurairah meriwayatkan terhadap ucapannya Nabi. Apa kata Nabi? Wallah inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi bil yaumi aktsara min 70 marrah. Nabi bersumpah, wallah demi Allah, inni sesungguhnya aku la astaghfirullah, pasti itu lam, pasti aku beristighfar kepada Allah, wa atubu ilaih, dan aku tobat kepadanya dalam satu hari lebih daripada 70, pernah kurang 70. Nah ini jadi Nabi bersumpah, aku akan beristighfar, wa atubu ilaih. Dan apa bedanya istighfar dengan taubat? Istighfar itu minta, kan, meminta. Istighfara, astaghfiru, aku meminta ampunan. Aku meminta ditutupi, itu namanya istighfar. Karena nama Allah Al-Ghafur, saya kira sudah berulang-ulang kita sampaikan. Nama Allah Al-Ghafur, Al-Ghaffar itu artinya maha menyembunyikan dan menutupi. Menutupi. Kita artikan mengampuni. Padahal arti sebenarnya Al-Ghaffar, Al-Ghafur, istighfar itu Allah menutupi kesalahan-kesalahan kita. Karena kita ini semuanya banyak dosa-dosa. Tapi saya tidak lihat. Banyak dosa saya mungkin dari pagi sampai sekarang banyak dosa. Itu tidak ada lihat. Kenapa Allah sembunyikan? Itu namanya Al-Ghaffar. Makanya kita istighfar, minta kepada Allah, sembunyikan ya Allah. Karena kalau orang semua lihat cacat saya, tidak ada yang mau dekat-dekat sama saya. Tidak ada. Itu namanya istighfar. Jadi minta, ya Allah, astagfirullah. Ya Allah, tutupilah, saya minta supaya ditutupi dosaku. Itu namanya Allah Al-Ghaffar, maha menyembunyikan. Tetapi pada suatu waktu ketika dosa dilakukan oleh seseorang sudah sangat-sangat berbahaya, bisa merusak masyarakat, berbahaya, kalau tidak dibuka, maka Allah buka. Koruptor itu kan pertamanya kecil-kecil caranya. Tidak langsung korupsi banyak-banyak. Kecil-kecil dulu karena dia tidak ditahu, tambah besar-besar. Karena masih aman-aman, tambah lagi besar-besar. Karena sudah besar maka Allah membukanya. Sehingga kita mengetahui semuanya. Itu karena sudah berbahaya kalau tidak dibongkar, tidak dibuka. Jadi istighfar itu apa? Atubu. Atubu itu artinya taba yatubu, kembali, raja'ah. Raja'ah. Jadi minta dulu kepada Allah untuk ditutupi, lalu kita karena Allah sudah menutupi maka harus kita tinggalkan itu. Itu namanya taba yatubu. Taba artinya kembali, raja'ah. Kenapa dikatakan raja'ah kembali, taubat kembali? Karena dia sudah diampuni. Sudah diampuni dosanya.
Nah, orang yang sudah diampuni dosanya sama dengan sudah bersih kembali, tidak ada dosanya. Itu namanya sudah kembali, raja kembali. At-taibu minaz zambi kamal la zambalahu. Orang yang bertobat kembali dari dosa yang dia lakukan kamal la zambalahu, sama dengan orang yang tidak ada dosanya. Kalau sudah tobat dan diterima tobatnya, maka sama kamal la zambalahu, kembali seperti tidak ada dosanya. Kalau melakukan lagi dosa baru lagi. Lakukan lagi dosa baru lagi, tobat lagi. Lakukan lagi, tobat lagi. Lakukan lagi, tobat lagi. Nah, itu. Tapi jangan mempermainkan tobat, dosa. Jangan permainkan. Tapi ada sesuatu hal kita tidak bisa menghindari, terus terjadi. Kita lakukan kesalahan-kesalahan. Kemudian selanjutnya Abdullah bin Bishr radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul tuba liman wajada fi sahifati istighfaran katsira. Dia mengatakan, Abdullah bin Bishr radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu mengatakan, bersabda, tuba liman wajada fi sahifati istighfaran katsira. Tuba sangat-sangat bahagia, sangat-sangat bahagia. Lima wajada fi sahifati, bagi orang yang menemukan sahifati, lembaran-lembaran amalnya, istighfaran katsira, banyak istighfar. Jadi nanti di hari kemudian itu dikatakan orang yang sangat-sangat berbahagia kalau di surah amalnya itu banyak sekali melakukan istighfar, istighfaran katsira. Jadi tercatat semua itu. Akhrajahu Ibnu Majah fi Kitab al-Adab wa qala fi Zawaid isnaduhu sahih. Sahih wa rijaluhu thiqat. Ini hadisnya sahih. Yang kedua, sigat wirid itu as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan model bentuknya Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam mi'ata marratin ma istihdari 'azamatihi sallallahu alaihi wasallam wa tadhakkuri sifatihi wa syama'ilihi wa ta'alluqi bi janabihi ar-rafi' mahabbatan wa tashawwuqan. Jadi ini yang kedua wirid, menjadi wirid disyariatkan salat as-salatu bersalawat kepada Nabi. Bersalawat kepada Nabi dengan berbagai macam sigatnya. Yang minimal Allahumma salli ala Muhammad, bagi orang yang takut menyebut Sayyidina. Allahumma salli ala Muhammad. Karena ada tidak menyebut Sayyidina, tidak apa-apa. Jadi yang lebih tinggi sedikit Allahumma salli Sayyidina Muhammad. Mau lagi terserah, ada macam-macam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin nabil ummi abdika wa rasulik. Itu semuanya itu bentuk salawat kepada Nabi. Salawat itu doa. Tapi kenapa Nabi didoakan? Ada biasa bertanya, kenapa Nabi didoakan? Nabi tidak ada dosanya, kenapa kok didoakan? Jadi sebenarnya doa ini, salawat kita kepada Nabi bukan untuk mendoakan keselamatan kepada Nabi,
Tapi adalah bentuk terima kasih kita kepada Nabi. Karena kalau bukan karena Nabi, mana kita tahu Islam? Jadi pujian sebenarnya apa? Salawat kita itu pujian kepada bentuk terima kasih kita kepada Nabi. Gara-gara Nabi kita tahu sholat, gara-gara Nabi kita tahu puasa dan seterusnya. Nah, ketika kita bersalawat pada Nabi, ini juga dalam untuk dijadikan wirid itu 100 kali salawat. 100 kali salawat. Dengan ma'astihdari azamati, dengan menghadirkan membayangkan keagungan Nabi. Artinya untuk lengkapnya salawat kita bukan hanya sekedar mulut kita, tapi menghadirkan dalam hati kita keagungannya Nabi, membayangkan istihdar wa tadzakkuri sifatihi wa syama'ilihi, dan kita ingat sifat-sifatnya dan karakternya Nabi. Kita ingat sifatnya Nabi ketika bersalawat. Wa ta'alluqi bi janabihi ar-rafi', dan kemudian kita mengingat itu kedudukannya yang tinggi. Kedudukannya yang tinggi. Karena kedudukannya Nabi kan kedua dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai apa bentuk dikatakan sini salawat antara lain mahabbatan wa tasyawukan, karena cinta dan karena rindu. Jadi kita bersalawat bayangkan, menghadirkan keagungannya, akhlaknya, sifatnya sebagai bentuk cinta kita dan karena rindu kepadanya. Karena bentuk cinta kita kepada sesuatu adalah menyebut-nyebut namanya. Man ahabba syai'an aktsara min zik, man ahabba syai'an aktsaru min zikri. Siapa yang mencintai sesuatu pasti ia banyak menyebutnya. Apapun yang kita cintai pasti banyak menyebutnya. Jadi kalau kita mengaku cinta kepada Allah tapi tidak pernah berzikir, tidak menyebut namanya, itu tidak bisa dikatakan. Mengaku cinta kepada Nabi tapi tidak pernah disebut-sebut namanya, tidak pernah bersalawat, berarti pengakuannya tidak benar. Cinta kepada istri tidak pernah sebut namanya, tidak pernah ingat namanya, itu tidak bisa dikatakan cinta. Karena ada orang yang diingat bukan nama istrinya, yang diingat istrinya orang lain. Berarti cintanya kepada orang lain. Kan itu yang sudah diingat. Zikir berarti dua, mengingat dan menyebut. Itu mengingat dan menyebut, namanya zikir. Dan mengingat dan siapa yang selalu mencintai sesuatu pasti sering sekali diingatnya, diingat bahkan sampai disebut namanya. Kalau orang jatuh cinta kepada seorang, jangankan waktu jaga, tidur pun disebut namanya. Tidur pun disebut namanya. Kalau mimpi itu disebut dipanggil-panggil. Kalau orang yang dicintainya pasti. Wa qad amarna Allah Ta'ala bidzalika biqaulihi, Allah menyuruh kita bersalawat dengan firman-Nya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah bersama malaikatnya, semua malaikat yusalluna 'alan nabi, bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Oleh karena itu, wahai orang yang mukmin, bersalawatlah dan kirimlah salam kepadanya. Itu kehebatannya Nabi kita. Karena Allah bersalawat kepadanya. Malaikat bersalawat kepadanya. Jadi kalau Allah saja ada malaikat bersalawat, maka lebih pantas lagi kita bersalawat. Tapi bagaimana salawatnya Allah kepada Nabi? Apakah mengatakan Allahumma salli ala Muhammad? Itu tidak.
Tidak. Kalau salawatnya malaikat mungkin bisa saja demikian. Tapi Allah tidak mungkin. Allah itu salawatnya rahmanya, anugerahnya. Itu apa? Salawatnya Allah kepada Nabi tidak seperti salawat kita. Wa kadzalika raggaba Rasulullah sallallahu bi kasratis salati wassalami alaihi. Demikian pula Nabi Rasulullah sallallahu menganjurkan kepada kita untuk banyak bersalawat kepadanya. Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi biha asya. Ini sudah dihafal kita semua hadisnya ini. Man shalla alayya salata wahidatan sallallahu alaihi biha asyra. Siapa yang bersalawat kepada aku, dia Nabi sendiri mengatakan, siapa yang bersalawat kepada aku satu kali, Allah akan memberikan rahmatnya, pertolongannya, nikmatnya kepadanya 10 kali. Kalau kita bersalawat 10 kali, berarti kita mendapatkan salawat dari Allah 100 kali. Kalau kita bersalawat 100 kali, kita mendapatkan 1000 kali dan seterusnya. InsyaAllah kita akan lanjutkan pertemuan berikutnya akhiri Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ada informasi saya akan sampaikan bahwa Syekh Buya Ar-Razi akan datang di Makassar. Mungkin sudah ada baca di WA. Mulai tanggal 30 sampai tanggal 5. Buya Ar-Razi dan akan mengadakan maulid di beberapa tempat. Yang pertama tanggal 30 dia dari bandara akan langsung ke Parepare. Parepare di Uyular. Kemudian sesudah itu malamnya itu ke Pangkajene Sidrap. Sesudah itu besoknya tanggal 1 ke Lapeo Polman untuk mengikuti, untuk menyampaikan maulidnya pada peringatan Haul Iman Lapeo. Sesudah itu hari itu juga kembali ke Belawa. Ke Belawa, kemudian sudah itu ke Sengkang. Sudah ke Sengkang, besoknya itu ke Bone, Pompanua. Di Pompanua itu di pesantren Tahfiz As-Surur, Pompanua. Sesudah itu menuju ke Makassar karena waktunya tidak mungkin sampai di sini jam ditentukan kalau lewat mobil maka lewat pesawat. Jadi ke Bone, dari Pompanua ke Bone naik pesawat ke Makassar. Dengan pesawat tentu bukan Lion karena tidak ada, bukan Garuda, itu pesawat kecil, Susi Air. Susi Air itu sudah dicarterkan, dicarter oleh panitianya. Jadi ke Makassar, tiba di Makassar ada di malamnya itu ada di Todok Puli, masjid apa namanya itu saya tidak tahu. Sesudah itu di masjid Rautul Mufli Terong. Kemudian di rumahnya Ustaz Amrul Amri. Sesudah itu di Maros, di mall, Grand Mall Maros. Terakhir pada tanggal 5 di Masjid 99 Kubah. Yang pelaksanaannya sana maulid bersama, kerjasama Pemkot dengan NU dan masyarakat cinta masjid. InsyaAllah mudah-mudahan lancar. Bagi yang mau mengikuti semuanya boleh. Mau ikut semua sampai ke daerah silakan, tetapi tanggung sendiri. Tanggung transportasinya, tanggung hotelnya. Itulah. Jadi kalau kita tidak bisa ikut ke daerah ya sini saja ada beberapa kan. Saya kira ini kami punya penyampaian dan acara ini dilaksanakan oleh tarekat kita. Diperkarsai oleh tarekat kita Al-Muhammadiyah As-Sanusiyah Al-Idrisiyah.
Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa la taghfirna lana lanakunanna khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana sabran wa taqabbal minna qawmin kafirin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kabana wartal arda bi nuri syamsika barin abada bi rahmatika arhamar rahimin. اللهم افتح لنا فتوح العارفين اللهم افتح لنا فتوح العارفين اللهم افتح لنا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله العالمين. الفاتحه. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. والوارد في اللغة هو الطارق والقادم يقال ورد علينا فلان أي قدم وفي الاصطلاح ما يتفه الحق تعالى قلوب أوليائه من النفحات الإلهية فيكسبه قوة ومحركة وربما يدهشه أو يغيبه عن حسه ولا يكون إلا بغتة ولا يدوم على صاحبه. Hadirin jemaah yang berbahagia, sebenarnya pada malam ini kenapa tidak ada suara? Tidak ada suara? Oh, sebenarnya pada malam ini saya kira gilirannya Pak Ruslan. Karena yang lalu giliran saya, tapi saya mengirim naib. Jadi perkiraan saya Bapak Ruslan malam ini. Sehingga saya tidak bawa buku. Kemudian ada kamera ini, yang satu ini kamera baru ini yang punya terrekat. Jadi bisa kita ikuti langsung kalau dari rumah, lewat YouTube, lewat Facebook. Bisa seluruh dunia. Bisa ini. Baru dibeli. Baiklah, kita lanjutkan pengajian kita. Saya tidak bawa buku, tapi ada di sini juga. Ada namanya wirid, ada warid. Ada wirid, ada warid. Wirid ialah segala bentuk ibadah yang dipersembahkan oleh seorang hamba kepada Allah. Itu namanya wirid. Tapi nanti bisa dikatakan wirid kalau terus-menerus dirutinkan. Kalau tidak dirutinkan bisa hanya zikir-zikir biasa. Itu namanya wirid. Wirid itu sebentar itu ada waridnya. Apa disebut warid? Anugerah-anugerah Allah yang diberikan kepada hambanya sebagai hasil daripada wirid.
Itu warid. Jadi ialah warid anugerah-anugerah Allah yang diberikan kepada hambanya sebagai balasan daripada wiridnya. Dan warid itu bermacam-macam tingkatannya. Ada yang berupa karamah, ada berupa anugerah-anugerah biasa atau rahmah biasa. Di dalam bahasa Arab, al-wirdu itu artinya at-tariqu wal qadim. Dalam bahasa wirid artinya orang yang datang. Ada disebut at-tariq. At-tariq itu biasanya kalau orang datang tahu ketuk-ketuk pintu, namanya at-tariq. Torakah. Torakal bab, orang kalau dalam bahasa Arab torakal bab berarti dia mengetuk pintu. Nah, biasanya itu kalau ada orang yang datang ketuk pintu namanya at-tariq. Wal qadimu atau orang yang datang. Jadi at-tariqu wal qadimu itu arti bahasa daripada kata al-wirdu. Meski masih ada makna yang lain. Yuqalu warada alaina fulanun ay qadim. Dikatakan orang Arab kalau mengatakan warada alaina fulan berarti dia mengatakan datang si fulan. Wa fil istilahi ma yuthibuhu al-haqqu ta'ala quluba awliyaihi min an-nafahatil ilahiyah wa yaksibuhu quwwatan muharrikatan wa rubbama yudhishuhu aw yugayyibuhu an hissihi. Makna wirid dalam istilah warid dalam istilah ialah